Dunia penegakan hukum di Republik Indonesia kembali diguncang oleh salah satu skandal korupsi paling menjijikan, paling masif, dan paling dramatis dalam sejarah modern bangsa ini. Hanya dalam hitungan hari, sebuah tabir hitam yang selama ini menutup rapat borok di dalam tubuh lembaga Adiaksa terbuka lebar melalui sebuah operasi senyap berskala besar. Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Febrie Adriansyah, kini resmi menyandang status sebagai tersangka utama. Penetapan status ini bukan sekadar babak baru dalam pemberantasan korupsi, melainkan sebuah konfirmasi atas dugaan bahwa gurita mafia hukum masih mencengkeram posisi-posisi strategis penegakan hukum di tanah air. Kasus mega korupsi, suap, gratifikasi, serta tindak pidana pencucian uang yang melilit Febrie Adriansyah atau yang kini disebut sebagai tersangka FA, bersama seorang pihak swasta bernama Don Rito atau tersangka dokter, telah memicu guncangan hebat yang membuat publik terhenyak tidak percaya. Skandal ini pecah setelah tim penyidik gabungan dari Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kortas Tipikor Bareskrim Polri bersama dengan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya melancarkan rangkaian penggeledahan maraton yang sangat agresif. Sepanjang hari Rabu, 8 Juli 2026, hingga Jumat, 10 Juli 2026, petugas menyisir sedikitnya 13 lokasi strategis di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi atau Jabodetabek. Penggeledahan senyap namun masif ini pada akhirnya berhasil menyingkap tabir gelap kejahatan kerah putih dengan nilai yang sangat fantastis. Hasil temuan barang bukti dari rangkaian operasi di lapangan benar-benar mencengangkan akal sehat dan mengonfirmasi betapa rakusnya oknum yang selama ini dipercaya untuk memenjarakan para koruptor. Di rumah kediaman pribadi milik Febrie Adriansyah yang berdiri megah di kawasan Elit Sentul, Bogor, Jawa Barat, tim penyidik gabungan berhasil menemukan sebuah brankas rahasia berukuran besar. Ketika brankas tersebut berhasil dibongkar secara paksa oleh petugas, di dalamnya ditemukan 7 buah koper berukuran besar yang tersusun rapi. Isi dari koper-koper tersebut sangat mengejutkan, yakni tumpukan emas batangan murni seberat 74 kg yang berkilau di bawah lampu penyidik. Tidak hanya emas batangan yang bernilai ratusan miliar rupiah, di dalam brankas rumah Sentul tersebut polisi juga menyita mata uang asing dalam jumlah yang sangat luar biasa. Petugas mengamankan uang tunai senilai $4.767.300 Amerika Serikat, kemudian lembaran uang tunai sebesar $14.083.800 Singapura, serta uang tunai rupiah senilai 100 juta rupiah. Tumpukan uang dan emas ini menjadi bukti otentik pertama betapa besarnya aliran dana haram yang masuk ke kantong sang mantan Jampitsus. Namun, kejutan terbesar dari operasi penggeledahan maraton ini tidak berhenti di wilayah Sentul saja. Fakta yang jauh lebih mencengangkan dan bernuansa layaknya film-film kriminal Hollywood justru terungkap di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Tim penyidik bergerak melakukan penggeledahan di Cafe The Clan Signature serta sebuah kantor penukaran uang atau money changer yang diduga kuat terafiliasi langsung dengan aktivitas pencucian uang para tersangka. Di lokasi ini, kejelian para penyidik Kortas Tipikor Polri benar-benar diuji. Setelah melakukan pemeriksaan fisik bangunan secara mendalam selama berjam-jam, polisi akhirnya menemukan sebuah ruang rahasia atau brankas tersembunyi yang dibuat dengan sangat rapi dan licik di balik lemari pajangan dinding. Lemari pajangan tersebut sekilas terlihat biasa saja dan menyatu dengan dekorasi ruangan, namun ternyata berfungsi sebagai pintu kamuflase yang baru bisa diakses dengan cara didorong menggunakan mekanisme tertentu. Ketika dinding lemari tersebut digeser, penyidik menemukan ruang tersembunyi yang menyimpan bunker harta karun ilegal. Di dalam bunker rahasia tersebut, tersimpan rapi tumpukan uang tunai dari berbagai mata uang dunia yang setelah dihitung secara cermat oleh petugas, total nilainya mencapai angka yang sangat fantastis, yakni sebesar 67,2 miliar rupiah.
Melihat skala kejahatan yang begitu kolosal, sistemik, dan melibatkan barang bukti bernilai ratusan miliar rupiah, Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia langsung mengambil langkah taktis dan bersikap tegas. Dalam hitungan jam setelah pengumuman resmi dari kepolisian, Komisi 3 DPR RI secara resmi langsung membentuk Panitia Kerja atau Panja Penegakan Hukum Khusus untuk mengawal skandal ini. Pembentukan panja ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman. Pihak parlemen menegaskan bahwa pembentukan panja ini bukan sekadar formalitas politik, melainkan sebuah kebutuhan mendesak untuk mengawasi jalannya proses hukum secara ketat. DPR menduga kuat bahwa apa yang ditemukan oleh penyidik Polri di 13 lokasi kemarin barulah puncak dari gunung es, dan disinyalir masih banyak bunker-bunker harta karun tersembunyi lainnya, serta aset-aset gelap milik tersangka yang belum terendus oleh hukum. Panja Komisi 3 berkomitmen untuk memastikan polisi dan kejaksaan tidak ragu untuk mengejar dan menyita seluruh aset hasil kejahatan tersebut tanpa ada yang ditutup-tutupi. Kemarahan publik atas kasus ini juga terrepresentasi dengan sangat kuat di dalam ruang sidang parlemen di Kompleks Senayan, Jakarta. Suara-suara lantang yang menuntut keadilan tertinggi mulai bergaung kencang dari para wakil rakyat. Salah satu pernyataan paling keras dan menohok datang dari anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, Nasyirul Falah Amru, atau yang akrab disapa Gus Falah. Dengan nada bicara yang penuh kegeraman, Gus Falah secara terang-terangan menuntut agar mantan Jampitsus Febrie Adriansyah dijatuhi hukuman maksimal yang ada dalam sistem hukum pidana Indonesia, yaitu hukuman mati. Gus Falah menegaskan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Febrie bukan sekadar korupsi biasa, melainkan sebuah kejahatan luar biasa yang secara langsung telah merusak dan menyengsorakan hajat hidup orang banyak di seluruh pelosok negeri. Argumen Gus Falah bukan tanpa alasan yang mendasar. Perkara-perkara yang diduga menjadi ladang suap dan gratifikasi bagi Febrie adalah kasus-kasus kakap yang berdampak sistemik terhadap perekonomian dan stabilitas nasional. Salah satunya adalah skandal korupsi pengadaan batu bara PT PLN Persero yang beberapa waktu lalu menjadi penyebab utama terjadinya blackout atau pemadaman listrik total di berbagai wilayah strategis di Indonesia, yang melumpuhkan aktivitas ekonomi masyarakat dan merugikan negara triliunan rupiah. Selain itu, ada pula keterlibatan dalam manipulasi perkara korupsi di PT Asabri Persero periode 2020 hingga 2025 yang menghancurkan dana pensiun para prajurit TNI dan anggota Polri, serta kong-kali-kong penyelesaian utang PT CBS kepada anak usaha PT Krakatau Steel, yaitu PT Krakatau National Resources. Bagi DPR, fakta bahwa seorang pejabat tinggi kejaksaan yang seharusnya menjadi benteng terakhir keadilan justru memperjualbelikan hukum dalam kasus-kasus krusial tersebut adalah tindakan yang sangat menjijikkan dan tidak bisa dimaafkan dengan hukuman penjara biasa. Hukuman mati dinilai menjadi satu-satunya jawaban yang adil untuk memberikan efek jera mutlak bagi siapa saja yang berani mengkhianati amanat konstitusi. Di tengah situasi politik dan hukum yang sedang memanas dan penuh dengan ketegangan ini, Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman, langsung menggelar konferensi pers resmi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada hari Sabtu, 11 Juli 2026. Dalam pernyataannya di hadapan puluhan awak media, Habibur Rahman mengeluarkan seruan penting yang ditujukan khusus kepada dua lembaga penegak hukum tertinggi di Indonesia, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Habibur Rahman secara tegas meminta agar Polri dan Kejagung tetap menjaga soliditas dan kekompakan institusi pasca penetapan Febrie Adriansyah sebagai tersangka. Ia mengingatkan dengan sangat serius agar kasus mega korupsi ini tidak boleh dijadikan bahan untuk menyulut konfrontasi, gesekan di lapangan, ataupun memicu bangkitnya ego sektoral antar lembaga penegak hukum yang dapat melemahkan agenda pemberantasan korupsi nasional. Habibur Rahman memberikan pandangan objektif bahwa kasus yang menimpa Febrie Adriansyah ini harus dilihat secara jernih sebagai murni tindakan busuk
dari seorang oknum pribadi. Tindakan kriminal yang dilakukan oleh FA sama sekali tidak boleh dipandang sebagai representasi dari kebijakan institusi Kejaksaan Agung secara keseluruhan. Menurutnya, institusi Kejaksaan Agung secara kelembagaan tetap memiliki ribuan jaksa yang jujur, berintegritas, dan berkomitmen tinggi pada hukum. Oleh karena itu, tidak boleh ada pihak-pihak yang mencoba membenturkan Polri dan Kejagung atas dasar persaingan kekuasaan. Negara Indonesia saat ini sedang membutuhkan kekompakan dan sinergi yang luar biasa erat antar aparat penegak hukum untuk bergerak maju dan menjaga stabilitas nasional dari rongrongan para koruptor. Konfrontasi ego sektoral antar institusi hanya akan membuat para mafia hukum tertawa lebar karena fokus aparat menjadi terpecah. Lebih lanjut, Habibur Rahman menekankan bahwa Polri, Kejaksaan Agung, hingga Tentara Nasional Indonesia harus tetap berada dalam satu visi, satu barisan, dan satu komando yang solid. Ketiga pilar pertahanan dan hukum negara ini wajib bersatu padu dalam mendukung penuh komitmen politik yang telah dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas praktik korupsi hingga ke akar-akarnya tanpa pandang bulu. Momentum kejatuhan mantan Jampitsus ini harus dijadikan sebagai titik balik bagi seluruh lembaga penegak hukum untuk melakukan evaluasi total dan pembersihan internal secara besar-besaran, bukan justru menjadi ajang saling serang antar korps. Demi menjamin agar proses hukum berjalan dengan sangat transparan, objektif, dan bebas dari segala bentuk intervensi emosional, DPR RI juga melayangkan desakan kuat kepada internal Kejaksaan Agung. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Ahmad Sahroni, menyatakan bahwa ini adalah saat yang paling tepat untuk melakukan aksi bersih-bersih di semua lini penegakan hukum tanpa terkecuali. Sebagai langkah konkret, DPR mendesak Jaksa Agung RI untuk segera membentuk tim penyidik independen internal yang diisi oleh figur-figur jaksa berintegritas tinggi yang sama sekali tidak memiliki afiliasi, kedekatan personal, maupun rekam jejak kerjasama dengan tersangka Febrie Adriansyah. Langkah ini dinilai sangat krusial untuk menepis keraguan publik dan memastikan bahwa proses hukum di dalam tubuh Korps Adiaksa berjalan dengan objektif, jujur, serta bebas dari konflik kepentingan. Kejaksaan Agung harus membuktikan kepada rakyat Indonesia bahwa mereka berani memotong tangan mereka sendiri yang sudah membusuk demi menyelamatkan seluruh tubuh institusi. Pada saat yang sama, komitmen untuk menuntaskan kasus mega korupsi ini secara transparan juga dikonfirmasi oleh pimpinan Komisi 3 lainnya. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Rano Alfat, memastikan kepada publik bahwa berdasarkan komunikasi formal yang telah dibangun, pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung telah mencapai kesepakatan bulat untuk membuka kasus ini seluas-luasnya ke hadapan publik. Tidak akan ada satu hal pun yang ditutupi, dan tidak akan ada oknum lain yang dilindungi jika memang terbukti terlibat dalam pusaran aliran dana haram Febrie Adriansyah. Kedua lembaga telah berkomitmen untuk bersinergi penuh demi memulihkan integritas penegakan hukum di Indonesia yang sempat terkoyak akibat skandal ini. Kini, proses penyidikan mendalam dan maraton yang digawangi oleh Kortas Tipikor Polri terus berjalan dengan intensitas yang sangat tinggi. Tersangka dokter telah mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya untuk mempertanggungjawabkan perannya dalam mencuci uang hasil korupsi. Sementara Febrie Adriansyah harus bersiap menghadapi ancaman hukuman terberat dalam hidupnya setelah resmi dicopot dari jabatannya dan digantikan oleh pelaksana tugas yang baru. Rakyat Indonesia kini berdiri mengawal penuh jalannya kasus ini, menuntut agar keadilan ditegakkan seadil-adilnya, dan berharap agar bunker-bunker harta haram lainnya dapat segera dibongkar demi mengembalikan kerugian negara yang telah dijarah oleh mereka yang berkhianat pada seragamnya sendiri. Kasus ini menjadi alarm keras bagi seluruh pejabat di Republik ini bahwa sepandai-pandainya menyimpan bangkai korupsi, baunya pasti akan tercium juga, dan hukum akan menjemput mereka dengan cara yang paling memilukan.
Dunia penegakan hukum di Republik Indonesia kembali diguncang oleh salah satu skandal korupsi paling menjijikan, paling masif, dan paling dramatis dalam sejarah modern bangsa ini. Hanya dalam hitungan hari, sebuah tabir hitam yang selama ini menutup rapat borok di dalam tubuh lembaga adiaksa terbuka lebar melalui sebuah operasi senyap berskala besar. Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Febrie Adriansyah, kini resmi menyandang status sebagai tersangka utama. Penetapan status ini bukan sekadar babak baru dalam pemberantasan korupsi, melainkan sebuah konfirmasi atas dugaan bahwa gurita mafia hukum masih mencengkeram posisi-posisi strategis penegakan hukum di tanah air. Kasus mega korupsi, suap, gratifikasi, serta tindak pidana pencucian uang yang melilit Febrie Adriansyah atau yang kini disebut sebagai tersangka FA, bersama seorang pihak swasta bernama Don Rito atau tersangka dokter, telah memicu guncangan hebat yang membuat publik terhenyak tidak percaya. Skandal ini pecah setelah tim penyidik gabungan dari Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kortas Tipikor Bareskrim Polri bersama dengan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya melancarkan rangkaian penggeledahan maraton yang sangat agresif. Sepanjang hari Rabu, 8 Juli 2026, hingga Jumat, 10 Juli 2026, petugas menyisir sedikitnya 13 lokasi strategis di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi atau Jabodetabek. Penggeledahan senyap namun masif ini pada akhirnya berhasil menyingkap tabir gelap kejahatan kerah putih dengan nilai yang sangat fantastis. Hasil temuan barang bukti dari rangkaian operasi di lapangan benar-benar mencengangkan akal sehat dan mengonfirmasi betapa rakusnya oknum yang selama ini dipercaya untuk memenjarakan para koruptor. Di rumah kediaman pribadi milik Febrie Adriansyah yang berdiri megah di kawasan elit Sentul, Bogor, Jawa Barat, tim penyidik gabungan berhasil menemukan sebuah brankas rahasia berukuran besar. Ketika brankas tersebut berhasil dibongkar secara paksa oleh petugas, di dalamnya ditemukan 7 buah koper berukuran besar yang tersusun rapi. Isi dari koper-koper tersebut sangat mengejutkan, yakni tumpukan emas batangan murni seberat 74 kg yang berkilau di bawah lampu penyidik. Tidak hanya emas batangan yang bernilai ratusan miliar rupiah, di dalam brankas rumah Sentul tersebut polisi juga menyita mata uang asing dalam jumlah yang sangat luar biasa. Petugas mengamankan uang tunai senilai $4.767.300 Amerika Serikat, kemudian lembaran uang tunai sebesar $14.083.800 Singapura, serta uang tunai rupiah senilai 100 juta rupiah. Tumpukan uang dan emas ini menjadi bukti otentik pertama betapa besarnya aliran dana haram yang masuk ke kantong sang mantan Jampitsus. Namun, kejutan terbesar dari operasi penggeledahan maraton ini tidak berhenti di wilayah Sentul saja. Fakta yang jauh lebih mencengangkan dan bernuansa layaknya film-film kriminal Hollywood justru terungkap di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Tim penyidik bergerak melakukan penggeledahan di Cafe The Clan Signature serta sebuah kantor penukaran uang atau money changer yang diduga kuat terafiliasi langsung dengan aktivitas pencucian uang para tersangka. Di lokasi ini, kejelian para penyidik Kortas Tipikor Polri benar-benar diuji. Setelah melakukan pemeriksaan fisik bangunan secara mendalam selama berjam-jam, polisi akhirnya menemukan sebuah ruang rahasia atau brankas tersembunyi yang dibuat dengan sangat rapi dan licik di balik lemari pajangan dinding. Lemari pajangan tersebut sekilas terlihat biasa saja dan menyatu dengan dekorasi ruangan, namun ternyata berfungsi sebagai pintu kamuflase yang baru bisa diakses dengan cara didorong menggunakan mekanisme tertentu. Ketika dinding lemari tersebut digeser, penyidik menemukan ruang tersembunyi yang menyimpan bunker harta karun ilegal. Di dalam bunker rahasia tersebut, tersimpan rapi tumpukan uang tunai dari berbagai mata uang dunia yang setelah dihitung secara cermat oleh petugas, total nilainya mencapai angka yang sangat fantastis, yakni sebesar 67,2 miliar rupiah.
Melihat skala kejahatan yang begitu kolosal, sistemik, dan melibatkan barang bukti bernilai ratusan miliar rupiah, Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia langsung mengambil langkah taktis dan bersikap tegas. Dalam hitungan jam setelah pengumuman resmi dari kepolisian, Komisi 3 DPR RI secara resmi langsung membentuk Panitia Kerja atau Panja Penegakan Hukum Khusus untuk mengawal skandal ini. Pembentukan panja ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman. Pihak parlemen menegaskan bahwa pembentukan panja ini bukan sekadar formalitas politik, melainkan sebuah kebutuhan mendesak untuk mengawasi jalannya proses hukum secara ketat. DPR menduga kuat bahwa apa yang ditemukan oleh penyidik Polri di 13 lokasi kemarin barulah puncak dari gunung es, dan disinyalir masih banyak bunker-bunker harta karun tersembunyi lainnya, serta aset-aset gelap milik tersangka yang belum terendus oleh hukum. Panja Komisi 3 berkomitmen untuk memastikan polisi dan kejaksaan tidak ragu untuk mengejar dan menyita seluruh aset hasil kejahatan tersebut tanpa ada yang ditutup-tutupi. Kemarahan publik atas kasus ini juga terrepresentasi dengan sangat kuat di dalam ruang sidang parlemen di Kompleks Senayan, Jakarta. Suara-suara lantang yang menuntut keadilan tertinggi mulai bergaung kencang dari para wakil rakyat. Salah satu pernyataan paling keras dan menohok datang dari anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, Nasyirul Falah Amru, atau yang akrab disapa Gus Falah. Dengan nada bicara yang penuh kegeraman, Gus Falah secara terang-terangan menuntut agar mantan Jampitsus Febrie Adriansyah dijatuhi hukuman maksimal yang ada dalam sistem hukum pidana Indonesia, yaitu hukuman mati. Gus Falah menegaskan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Febrie bukan sekadar korupsi biasa, melainkan sebuah kejahatan luar biasa yang secara langsung telah merusak dan menyengsorakan hajat hidup orang banyak di seluruh pelosok negeri. Argumen Gus Falah bukan tanpa alasan yang mendasar. Perkara-perkara yang diduga menjadi ladang suap dan gratifikasi bagi Febrie adalah kasus-kasus kakap yang berdampak sistemik terhadap perekonomian dan stabilitas nasional. Salah satunya adalah skandal korupsi pengadaan batu bara PT PLN Persero yang beberapa waktu lalu menjadi penyebab utama terjadinya blackout atau pemadaman listrik total di berbagai wilayah strategis di Indonesia, yang melumpuhkan aktivitas ekonomi masyarakat dan merugikan negara triliunan rupiah. Selain itu, ada pula keterlibatan dalam manipulasi perkara korupsi di PT Asabri Persero periode 2020 hingga 2025 yang menghancurkan dana pensiun para prajurit TNI dan anggota Polri, serta kong-kali-kong penyelesaian utang PT CBS kepada anak usaha PT Krakatau Steel, yaitu PT Krakatau National Resources. Bagi DPR, fakta bahwa seorang pejabat tinggi kejaksaan yang seharusnya menjadi benteng terakhir keadilan justru memperjualbelikan hukum dalam kasus-kasus krusial tersebut adalah tindakan yang sangat menjijikkan dan tidak bisa dimaafkan dengan hukuman penjara biasa. Hukuman mati dinilai menjadi satu-satunya jawaban yang adil untuk memberikan efek jera mutlak bagi siapa saja yang berani mengkhianati amanat konstitusi. Di tengah situasi politik dan hukum yang sedang memanas dan penuh dengan ketegangan ini, Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman, langsung menggelar konferensi pers resmi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada hari Sabtu, 11 Juli 2026. Dalam pernyataannya di hadapan puluhan awak media, Habibur Rahman mengeluarkan seruan penting yang ditujukan khusus kepada dua lembaga penegak hukum tertinggi di Indonesia, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Habibur Rahman secara tegas meminta agar Polri dan Kejagung tetap menjaga soliditas dan kekompakan institusi pasca penetapan Febrie Adriansyah sebagai tersangka. Ia mengingatkan dengan sangat serius agar kasus mega korupsi ini tidak boleh dijadikan bahan untuk menyulut konfrontasi, gesekan di lapangan, ataupun memicu bangkitnya ego sektoral antar lembaga penegak hukum yang dapat melemahkan agenda pemberantasan korupsi nasional. Habibur Rahman memberikan pandangan objektif bahwa kasus yang menimpa Febrie Adriansyah ini harus dilihat secara jernih sebagai murni tindakan busuk
dari seorang oknum pribadi. Tindakan kriminal yang dilakukan oleh FA sama sekali tidak boleh dipandang sebagai representasi dari kebijakan institusi Kejaksaan Agung secara keseluruhan. Menurutnya, institusi Kejaksaan Agung secara kelembagaan tetap memiliki ribuan jaksa yang jujur, berintegritas, dan berkomitmen tinggi pada hukum. Oleh karena itu, tidak boleh ada pihak-pihak yang mencoba membenturkan Polri dan Kejagung atas dasar persaingan kekuasaan. Negara Indonesia saat ini sedang membutuhkan kekompakan dan sinergi yang luar biasa erat antar aparat penegak hukum untuk bergerak maju dan menjaga stabilitas nasional dari rongrongan para koruptor. Konfrontasi ego sektoral antar institusi hanya akan membuat para mafia hukum tertawa lebar karena fokus aparat menjadi terpecah. Lebih lanjut, Habibur Rahman menekankan bahwa Polri, Kejaksaan Agung, hingga Tentara Nasional Indonesia harus tetap berada dalam satu visi, satu barisan, dan satu komando yang solid. Ketiga pilar pertahanan dan hukum negara ini wajib bersatu padu dalam mendukung penuh komitmen politik yang telah dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas praktik korupsi hingga ke akar-akarnya tanpa pandang bulu. Momentum kejatuhan mantan Jampitsus ini harus dijadikan sebagai titik balik bagi seluruh lembaga penegak hukum untuk melakukan evaluasi total dan pembersihan internal secara besar-besaran, bukan justru menjadi ajang saling serang antar korps. Demi menjamin agar proses hukum berjalan dengan sangat transparan, objektif, dan bebas dari segala bentuk intervensi emosional, DPR RI juga melayangkan desakan kuat kepada internal Kejaksaan Agung. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Ahmad Sahroni, menyatakan bahwa ini adalah saat yang paling tepat untuk melakukan aksi bersih-bersih di semua lini penegakan hukum tanpa terkecuali. Sebagai langkah konkret, DPR mendesak Jaksa Agung RI untuk segera membentuk tim penyidik independen internal yang diisi oleh figur-figur jaksa berintegritas tinggi yang sama sekali tidak memiliki afiliasi, kedekatan personal, maupun rekam jejak kerjasama dengan tersangka Febrie Adriansyah. Langkah ini dinilai sangat krusial untuk menepis keraguan publik dan memastikan bahwa proses hukum di dalam tubuh Korps Adiaksa berjalan dengan objektif, jujur, serta bebas dari konflik kepentingan. Kejaksaan Agung harus membuktikan kepada rakyat Indonesia bahwa mereka berani memotong tangan mereka sendiri yang sudah membusuk demi menyelamatkan seluruh tubuh institusi. Pada saat yang sama, komitmen untuk menuntaskan kasus mega korupsi ini secara transparan juga dikonfirmasi oleh pimpinan Komisi 3 lainnya. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Rano Alfat, memastikan kepada publik bahwa berdasarkan komunikasi formal yang telah dibangun, pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung telah mencapai kesepakatan bulat untuk membuka kasus ini seluas-luasnya ke hadapan publik. Tidak akan ada satu hal pun yang ditutupi, dan tidak akan ada oknum lain yang dilindungi jika memang terbukti terlibat dalam pusaran aliran dana haram Febrie Adriansyah. Kedua lembaga telah berkomitmen untuk bersinergi penuh demi memulihkan integritas penegakan hukum di Indonesia yang sempat terkoyak akibat skandal ini. Kini, proses penyidikan mendalam dan maraton yang digawangi oleh Kortas Tipikor Polri terus berjalan dengan intensitas yang sangat tinggi. Tersangka dokter telah mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya untuk mempertanggungjawabkan perannya dalam mencuci uang hasil korupsi. Sementara Febrie Adriansyah harus bersiap menghadapi ancaman hukuman terberat dalam hidupnya setelah resmi dicopot dari jabatannya dan digantikan oleh pelaksana tugas yang baru. Rakyat Indonesia kini berdiri mengawal penuh jalannya kasus ini, menuntut agar keadilan ditegakkan seadil-adilnya, dan berharap agar bungker-bungker harta haram lainnya dapat segera dibongkar demi mengembalikan kerugian negara yang telah dijarah oleh mereka yang berkhianat pada seragamnya sendiri. Kasus ini menjadi alarm keras bagi seluruh pejabat di Republik ini bahwa sepandai-pandainya menyimpan bangkai korupsi, baunya pasti akan tercium juga, dan hukum akan menjemput mereka dengan cara yang paling memilukan.
dunia penegakan hukum di Republik Indonesia kembali diguncang oleh salah satu skandal korupsi paling menjijikan, paling masif, dan paling dramatis dalam sejarah modern bangsa ini. Hanya dalam hitungan hari, sebuah tabir hitam yang selama ini menutup rapat borok di dalam tubuh lembaga Adiaksa terbuka lebar melalui sebuah operasi senyap berskala besar. Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Febrie Adriansyah, kini resmi menyandang status sebagai tersangka utama. Penetapan status ini bukan sekadar babak baru dalam pemberantasan korupsi, melainkan sebuah konfirmasi atas dugaan bahwa gurita mafia hukum masih mencengkeram posisi-posisi strategis penegakan hukum di tanah air. Kasus mega korupsi, suap, gratifikasi, serta tindak pidana pencucian uang yang melilit Febrie Adriansyah atau yang kini disebut sebagai tersangka FA, bersama seorang pihak swasta bernama Don Rito atau tersangka dokter, telah memicu guncangan hebat yang membuat publik terhenyak tidak percaya. Skandal ini pecah setelah tim penyidik gabungan dari Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kortas Tipikor Bareskrim Polri bersama dengan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya melancarkan rangkaian penggeledahan maraton yang sangat agresif. Sepanjang hari Rabu, 8 Juli 2026, hingga Jumat, 10 Juli 2026, petugas menyisir sedikitnya 13 lokasi strategis di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi atau Jabodetabek. Penggeledahan senyap namun masif ini pada akhirnya berhasil menyingkap tabir gelap kejahatan kerah putih dengan nilai yang sangat fantastis. Hasil temuan barang bukti dari rangkaian operasi di lapangan benar-benar mencengangkan akal sehat dan mengonfirmasi betapa rakusnya oknum yang selama ini dipercaya untuk memenjarakan para koruptor. Di rumah kediaman pribadi milik Febrie Adriansyah yang berdiri megah di kawasan Elit Sentul, Bogor, Jawa Barat, tim penyidik gabungan berhasil menemukan sebuah brankas rahasia berukuran besar. Ketika brankas tersebut berhasil dibongkar secara paksa oleh petugas, di dalamnya ditemukan 7 buah koper berukuran besar yang tersusun rapi. Isi dari koper-koper tersebut sangat mengejutkan, yakni tumpukan emas batangan murni seberat 74 kg yang berkilau di bawah lampu penyidik. Tidak hanya emas batangan yang bernilai ratusan miliar rupiah, di dalam brankas rumah Sentul tersebut polisi juga menyita mata uang asing dalam jumlah yang sangat luar biasa. Petugas mengamankan uang tunai senilai $4.767.300 Amerika Serikat, kemudian lembaran uang tunai sebesar $14.083.800 Singapura, serta uang tunai rupiah senilai 100 juta rupiah. Tumpukan uang dan emas ini menjadi bukti otentik pertama betapa besarnya aliran dana haram yang masuk ke kantong sang mantan Jampitsus. Namun, kejutan terbesar dari operasi penggeledahan maraton ini tidak berhenti di wilayah Sentul saja. Fakta yang jauh lebih mencengangkan dan bernuansa layaknya film-film kriminal Hollywood justru terungkap di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Tim penyidik bergerak melakukan penggeledahan di Cafe The Clan Signature serta sebuah kantor penukaran uang atau money changer yang diduga kuat terafiliasi langsung dengan aktivitas pencucian uang para tersangka. Di lokasi ini, kejelian para penyidik Kortas Tipikor Polri benar-benar diuji. Setelah melakukan pemeriksaan fisik bangunan secara mendalam selama berjam-jam, polisi akhirnya menemukan sebuah ruang rahasia atau brankas tersembunyi yang dibuat dengan sangat rapi dan licik di balik lemari pajangan dinding. Lemari pajangan tersebut sekilas terlihat biasa saja dan menyatu dengan dekorasi ruangan, namun ternyata berfungsi sebagai pintu kamuflase yang baru bisa diakses dengan cara didorong menggunakan mekanisme tertentu. Ketika dinding lemari tersebut digeser, penyidik menemukan ruang tersembunyi yang menyimpan bunker harta karun ilegal. Di dalam bunker rahasia tersebut, tersimpan rapi tumpukan uang tunai dari berbagai mata uang dunia yang setelah dihitung secara cermat oleh petugas, total nilainya mencapai angka yang sangat fantastis, yakni sebesar 67,2 miliar rupiah.
Melihat skala kejahatan yang begitu kolosal, sistemik, dan melibatkan barang bukti bernilai ratusan miliar rupiah, Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia langsung mengambil langkah taktis dan bersikap tegas. Dalam hitungan jam setelah pengumuman resmi dari kepolisian, Komisi 3 DPR RI secara resmi langsung membentuk panitia kerja atau panja penegakan hukum khusus untuk mengawal skandal ini. Pembentukan panja ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman. Pihak parlemen menegaskan bahwa pembentukan panja ini bukan sekadar formalitas politik, melainkan sebuah kebutuhan mendesak untuk mengawasi jalannya proses hukum secara ketat. DPR menduga kuat bahwa apa yang ditemukan oleh penyidik Polri di 13 lokasi kemarin barulah puncak dari gunung es, dan disinyalir masih banyak bunker-bunker harta karun tersembunyi lainnya, serta aset-aset gelap milik tersangka yang belum terendus oleh hukum. Panja Komisi 3 berkomitmen untuk memastikan polisi dan kejaksaan tidak ragu untuk mengejar dan menyita seluruh aset hasil kejahatan tersebut tanpa ada yang ditutup-tutupi. Kemarahan publik atas kasus ini juga terrepresentasi dengan sangat kuat di dalam ruang sidang parlemen di Kompleks Senayan, Jakarta. Suara-suara lantang yang menuntut keadilan tertinggi mulai bergaung kencang dari para wakil rakyat. Salah satu pernyataan paling keras dan menohok datang dari anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, Nasyirul Falah Amru, atau yang akrab disapa Gus Falah. Dengan nada bicara yang penuh kegeraman, Gus Falah secara terang-terangan menuntut agar mantan Jampitsus Febrie Adriansyah dijatuhi hukuman maksimal yang ada dalam sistem hukum pidana Indonesia, yaitu hukuman mati. Gus Falah menegaskan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Febrie bukan sekadar korupsi biasa, melainkan sebuah kejahatan luar biasa yang secara langsung telah merusak dan menyengsorakan hajat hidup orang banyak di seluruh pelosok negeri. Argumen Gus Falah bukan tanpa alasan yang mendasar. Perkara-perkara yang diduga menjadi ladang suap dan gratifikasi bagi Febrie adalah kasus-kasus kakap yang berdampak sistemik terhadap perekonomian dan stabilitas nasional. Salah satunya adalah skandal korupsi pengadaan batu bara PT PLN Persero yang beberapa waktu lalu menjadi penyebab utama terjadinya blackout atau pemadaman listrik total di berbagai wilayah strategis di Indonesia, yang melumpuhkan aktivitas ekonomi masyarakat dan merugikan negara triliunan rupiah. Selain itu, ada pula keterlibatan dalam manipulasi perkara korupsi di PT Asabri Persero periode 2020 hingga 2025 yang menghancurkan dana pensiun para prajurit TNI dan anggota Polri, serta kong-kali-kong penyelesaian utang PT CBS kepada anak usaha PT Krakatau Steel, yaitu PT Krakatau National Resources. Bagi DPR, fakta bahwa seorang pejabat tinggi kejaksaan yang seharusnya menjadi benteng terakhir keadilan justru memperjualbelikan hukum dalam kasus-kasus krusial tersebut adalah tindakan yang sangat menjijikan dan tidak bisa dimaafkan dengan hukuman penjara biasa. Hukuman mati dinilai menjadi satu-satunya jawaban yang adil untuk memberikan efek jera mutlak bagi siapa saja yang berani mengkhianati amanat konstitusi. Di tengah situasi politik dan hukum yang sedang memanas dan penuh dengan ketegangan ini, Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman, langsung menggelar konferensi pers resmi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada hari Sabtu, 11 Juli 2026. Dalam pernyataannya di hadapan puluhan awak media, Habibur Rahman mengeluarkan seruan penting yang ditujukan khusus kepada dua lembaga penegak hukum tertinggi di Indonesia, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Habibur Rahman secara tegas meminta agar Polri dan Kejagung tetap menjaga soliditas dan kekompakan institusi pasca penetapan Febrie Adriansyah sebagai tersangka. Ia mengingatkan dengan sangat serius agar kasus mega korupsi ini tidak boleh dijadikan bahan untuk menyulut konfrontasi, gesekan di lapangan, ataupun memicu bangkitnya ego sektoral antar lembaga penegak hukum yang dapat melemahkan agenda pemberantasan korupsi nasional. Habibur Rahman memberikan pandangan objektif bahwa kasus yang menimpa Febrie Adriansyah ini harus dilihat secara jernih sebagai murni tindakan busuk
dari seorang oknum pribadi. Tindakan kriminal yang dilakukan oleh FA sama sekali tidak boleh dipandang sebagai representasi dari kebijakan institusi Kejaksaan Agung secara keseluruhan. Menurutnya, institusi Kejaksaan Agung secara kelembagaan tetap memiliki ribuan jaksa yang jujur, berintegritas, dan berkomitmen tinggi pada hukum. Oleh karena itu, tidak boleh ada pihak-pihak yang mencoba membenturkan Polri dan Kejagung atas dasar persaingan kekuasaan. Negara Indonesia saat ini sedang membutuhkan kekompakan dan sinergi yang luar biasa erat antar aparat penegak hukum untuk bergerak maju dan menjaga stabilitas nasional dari rongrongan para koruptor. Konfrontasi ego sektoral antar institusi hanya akan membuat para mafia hukum tertawa lebar karena fokus aparat menjadi terpecah. Lebih lanjut, Habibur Rahman menekankan bahwa Polri, Kejaksaan Agung, hingga Tentara Nasional Indonesia harus tetap berada dalam satu visi, satu barisan, dan satu komando yang solid. Ketiga pilar pertahanan dan hukum negara ini wajib bersatu padu dalam mendukung penuh komitmen politik yang telah dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas praktik korupsi hingga ke akar-akarnya tanpa pandang bulu. Momentum kejatuhan mantan Jampitsus ini harus dijadikan sebagai titik balik bagi seluruh lembaga penegak hukum untuk melakukan evaluasi total dan pembersihan internal secara besar-besaran, bukan justru menjadi ajang saling serang antar korps. Demi menjamin agar proses hukum berjalan dengan sangat transparan, objektif, dan bebas dari segala bentuk intervensi emosional, DPR RI juga melayangkan desakan kuat kepada internal Kejaksaan Agung. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Ahmad Sahroni, menyatakan bahwa ini adalah saat yang paling tepat untuk melakukan aksi bersih-bersih di semua lini penegakan hukum tanpa terkecuali. Sebagai langkah konkret, DPR mendesak Jaksa Agung RI untuk segera membentuk tim penyidik independen internal yang diisi oleh figur-figur jaksa berintegritas tinggi yang sama sekali tidak memiliki afiliasi, kedekatan personal, maupun rekam jejak kerjasama dengan tersangka Febrie Adriansyah. Langkah ini dinilai sangat krusial untuk menepis keraguan publik dan memastikan bahwa proses hukum di dalam tubuh Korps Adiaksa berjalan dengan objektif, jujur, serta bebas dari konflik kepentingan. Kejaksaan Agung harus membuktikan kepada rakyat Indonesia bahwa mereka berani memotong tangan mereka sendiri yang sudah membusuk demi menyelamatkan seluruh tubuh institusi. Pada saat yang sama, komitmen untuk menuntaskan kasus mega korupsi ini secara transparan juga dikonfirmasi oleh pimpinan Komisi 3 lainnya. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Rano Alfat, memastikan kepada publik bahwa berdasarkan komunikasi formal yang telah dibangun, pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung telah mencapai kesepakatan bulat untuk membuka kasus ini seluas-luasnya ke hadapan publik. Tidak akan ada satu hal pun yang ditutupi, dan tidak akan ada oknum lain yang dilindungi jika memang terbukti terlibat dalam pusaran aliran dana haram Febrie Adriansyah. Kedua lembaga telah berkomitmen untuk bersinergi penuh demi memulihkan integritas penegakan hukum di Indonesia yang sempat terkoyak akibat skandal ini. Kini, proses penyidikan mendalam dan maraton yang digawangi oleh Kortas Tipikor Polri terus berjalan dengan intensitas yang sangat tinggi. Tersangka dokter telah mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya untuk mempertanggungjawabkan perannya dalam mencuci uang hasil korupsi. Sementara Febrie Adriansyah harus bersiap menghadapi ancaman hukuman terberat dalam hidupnya setelah resmi dicopot dari jabatannya dan digantikan oleh pelaksana tugas yang baru. Rakyat Indonesia kini berdiri mengawal penuh jalannya kasus ini, menuntut agar keadilan ditegakkan seadil-adilnya, dan berharap agar bunker-bunker harta haram lainnya dapat segera dibongkar demi mengembalikan kerugian negara yang telah dijarah oleh mereka yang berkhianat pada seragamnya sendiri. Kasus ini menjadi alarm keras bagi seluruh pejabat di Republik ini bahwa sepandai-pandainya menyimpan bangkai korupsi, baunya pasti akan tercium juga, dan hukum akan menjemput mereka dengan cara yang paling memilukan.
dunia penegakan hukum di Republik Indonesia kembali diguncang oleh salah satu skandal korupsi paling menjijikan, paling masif, dan paling dramatis dalam sejarah modern bangsa ini. Hanya dalam hitungan hari, sebuah tabir hitam yang selama ini menutup rapat borok di dalam tubuh lembaga Adiaksa terbuka lebar melalui sebuah operasi senyap berskala besar. Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Febrie Adriansyah, kini resmi menyandang status sebagai tersangka utama. Penetapan status ini bukan sekadar babak baru dalam pemberantasan korupsi, melainkan sebuah konfirmasi atas dugaan bahwa gurita mafia hukum masih mencengkeram posisi-posisi strategis penegakan hukum di tanah air. Kasus mega korupsi, suap, gratifikasi, serta tindak pidana pencucian uang yang melilit Febrie Adriansyah atau yang kini disebut sebagai tersangka FA, bersama seorang pihak swasta bernama Don Rito atau tersangka dokter, telah memicu guncangan hebat yang membuat publik terhenyak tidak percaya. Skandal ini pecah setelah tim penyidik gabungan dari Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kortas Tipikor Bareskrim Polri bersama dengan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya melancarkan rangkaian penggeledahan maraton yang sangat agresif. Sepanjang hari Rabu, 8 Juli 2026, hingga Jumat, 10 Juli 2026, petugas menyisir sedikitnya 13 lokasi strategis di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi atau Jabodetabek. Penggeledahan senyap namun masif ini pada akhirnya berhasil menyingkap tabir gelap kejahatan kerah putih dengan nilai yang sangat fantastis. Hasil temuan barang bukti dari rangkaian operasi di lapangan benar-benar mencengangkan akal sehat dan mengonfirmasi betapa rakusnya oknum yang selama ini dipercaya untuk memenjarakan para koruptor. Di rumah kediaman pribadi milik Febrie Adriansyah yang berdiri megah di kawasan Elit Sentul, Bogor, Jawa Barat, tim penyidik gabungan berhasil menemukan sebuah brankas rahasia berukuran besar. Ketika brankas tersebut berhasil dibongkar secara paksa oleh petugas, di dalamnya ditemukan 7 buah koper berukuran besar yang tersusun rapi. Isi dari koper-koper tersebut sangat mengejutkan, yakni tumpukan emas batangan murni seberat 74 kg yang berkilau di bawah lampu penyidik. Tidak hanya emas batangan yang bernilai ratusan miliar rupiah, di dalam brankas rumah Sentul tersebut polisi juga menyita mata uang asing dalam jumlah yang sangat luar biasa. Petugas mengamankan uang tunai senilai $4.767.300 Amerika Serikat, kemudian lembaran uang tunai sebesar $14.083.800 Singapura, serta uang tunai rupiah senilai 100 juta rupiah. Tumpukan uang dan emas ini menjadi bukti otentik pertama betapa besarnya aliran dana haram yang masuk ke kantong sang mantan Jampitsus. Namun, kejutan terbesar dari operasi penggeledahan maraton ini tidak berhenti di wilayah Sentul saja. Fakta yang jauh lebih mencengangkan dan bernuansa layaknya film-film kriminal Hollywood justru terungkap di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Tim penyidik bergerak melakukan penggeledahan di kafe The Clan Signature serta sebuah kantor penukaran uang atau money changer yang diduga kuat terafiliasi langsung dengan aktivitas pencucian uang para tersangka. Di lokasi ini, kejelian para penyidik Kortas Tipikor Polri benar-benar diuji. Setelah melakukan pemeriksaan fisik bangunan secara mendalam selama berjam-jam, polisi akhirnya menemukan sebuah ruang rahasia atau brankas tersembunyi yang dibuat dengan sangat rapi dan licik di balik lemari pajangan dinding. Lemari pajangan tersebut sekilas terlihat biasa saja dan menyatu dengan dekorasi ruangan, namun ternyata berfungsi sebagai pintu kamuflase yang baru bisa diakses dengan cara didorong menggunakan mekanisme tertentu. Ketika dinding lemari tersebut digeser, penyidik menemukan ruang tersembunyi yang menyimpan bunker harta karun ilegal. Di dalam bunker rahasia tersebut, tersimpan rapi tumpukan uang tunai dari berbagai mata uang dunia yang setelah dihitung secara cermat oleh petugas, total nilainya mencapai angka yang sangat fantastis, yakni sebesar 67,2 miliar rupiah.
Melihat skala kejahatan yang begitu kolosal, sistemik, dan melibatkan barang bukti bernilai ratusan miliar rupiah, Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia langsung mengambil langkah taktis dan bersikap tegas. Dalam hitungan jam setelah pengumuman resmi dari kepolisian, Komisi 3 DPR RI secara resmi langsung membentuk Panitia Kerja atau Panja Penegakan Hukum Khusus untuk mengawal skandal ini. Pembentukan panja ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman. Pihak parlemen menegaskan bahwa pembentukan panja ini bukan sekadar formalitas politik, melainkan sebuah kebutuhan mendesak untuk mengawasi jalannya proses hukum secara ketat. DPR menduga kuat bahwa apa yang ditemukan oleh penyidik Polri di 13 lokasi kemarin barulah puncak dari gunung es, dan disinyalir masih banyak bunker-bunker harta karun tersembunyi lainnya, serta aset-aset gelap milik tersangka yang belum terendus oleh hukum. Panja Komisi 3 berkomitmen untuk memastikan polisi dan kejaksaan tidak ragu untuk mengejar dan menyita seluruh aset hasil kejahatan tersebut tanpa ada yang ditutup-tutupi. Kemarahan publik atas kasus ini juga terrepresentasi dengan sangat kuat di dalam ruang sidang parlemen di Kompleks Senayan, Jakarta. Suara-suara lantang yang menuntut keadilan tertinggi mulai bergaung kencang dari para wakil rakyat. Salah satu pernyataan paling keras dan menohok datang dari anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, Nasyirul Falah Amru, atau yang akrab disapa Gus Falah. Dengan nada bicara yang penuh kegeraman, Gus Falah secara terang-terangan menuntut agar mantan Jampitsus Febrie Adriansyah dijatuhi hukuman maksimal yang ada dalam sistem hukum pidana Indonesia, yaitu hukuman mati. Gus Falah menegaskan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Febrie bukan sekadar korupsi biasa, melainkan sebuah kejahatan luar biasa yang secara langsung telah merusak dan menyengsorakan hajat hidup orang banyak di seluruh pelosok negeri. Argumen Gus Falah bukan tanpa alasan yang mendasar. Perkara-perkara yang diduga menjadi ladang suap dan gratifikasi bagi Febrie adalah kasus-kasus kakap yang berdampak sistemik terhadap perekonomian dan stabilitas nasional. Salah satunya adalah skandal korupsi pengadaan batu bara PT PLN Persero yang beberapa waktu lalu menjadi penyebab utama terjadinya blackout atau pemadaman listrik total di berbagai wilayah strategis di Indonesia, yang melumpuhkan aktivitas ekonomi masyarakat dan merugikan negara triliunan rupiah. Selain itu, ada pula keterlibatan dalam manipulasi perkara korupsi di PT Asabri Persero periode 2020 hingga 2025 yang menghancurkan dana pensiun para prajurit TNI dan anggota Polri, serta kong-kali-kong penyelesaian utang PT CBS kepada anak usaha PT Krakatau Steel, yaitu PT Krakatau National Resources. Bagi DPR, fakta bahwa seorang pejabat tinggi kejaksaan yang seharusnya menjadi benteng terakhir keadilan justru memperjualbelikan hukum dalam kasus-kasus krusial tersebut adalah tindakan yang sangat menjijikan dan tidak bisa dimaafkan dengan hukuman penjara biasa. Hukuman mati dinilai menjadi satu-satunya jawaban yang adil untuk memberikan efek jera mutlak bagi siapa saja yang berani mengkhianati amanat konstitusi. Di tengah situasi politik dan hukum yang sedang memanas dan penuh dengan ketegangan ini, Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman, langsung menggelar konferensi pers resmi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada hari Sabtu, 11 Juli 2026. Dalam pernyataannya di hadapan puluhan awak media, Habibur Rahman mengeluarkan seruan penting yang ditujukan khusus kepada dua lembaga penegak hukum tertinggi di Indonesia, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Habibur Rahman secara tegas meminta agar Polri dan Kejagung tetap menjaga soliditas dan kekompakan institusi pasca penetapan Febrie Adriansyah sebagai tersangka. Ia mengingatkan dengan sangat serius agar kasus mega korupsi ini tidak boleh dijadikan bahan untuk menyulut konfrontasi, gesekan di lapangan, ataupun memicu bangkitnya ego sektoral antar lembaga penegak hukum yang dapat melemahkan agenda pemberantasan korupsi nasional. Habibur Rahman memberikan pandangan objektif bahwa kasus yang menimpa Febrie Adriansyah ini
harus dilihat secara jernih sebagai murni tindakan busuk dari seorang oknum pribadi. Tindakan kriminal yang dilakukan oleh FA sama sekali tidak boleh dipandang sebagai representasi dari kebijakan institusi Kejaksaan Agung secara keseluruhan. Menurutnya, institusi Kejaksaan Agung secara kelembagaan tetap memiliki ribuan jaksa yang jujur, berintegritas, dan berkomitmen tinggi pada hukum. Oleh karena itu, tidak boleh ada pihak-pihak yang mencoba membenturkan Polri dan Kejagung atas dasar persaingan kekuasaan. Negara Indonesia saat ini sedang membutuhkan kekompakan dan sinergi yang luar biasa erat antar aparat penegak hukum untuk bergerak maju dan menjaga stabilitas nasional dari rongrongan para koruptor. Konfrontasi ego sektoral antar institusi hanya akan membuat para mafia hukum tertawa lebar karena fokus aparat menjadi terpecah. Lebih lanjut, Habibur Rahman menekankan bahwa Polri, Kejaksaan Agung, hingga Tentara Nasional Indonesia harus tetap berada dalam satu visi, satu barisan, dan satu komando yang solid. Ketiga pilar pertahanan dan hukum negara ini wajib bersatu padu dalam mendukung penuh komitmen politik yang telah dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas praktik korupsi hingga ke akar-akarnya tanpa pandang bulu. Momentum kejatuhan mantan Jampitsus ini harus dijadikan sebagai titik balik bagi seluruh lembaga penegak hukum untuk melakukan evaluasi total dan pembersihan internal secara besar-besaran, bukan justru menjadi ajang saling serang antar korps. Demi menjamin agar proses hukum berjalan dengan sangat transparan, objektif, dan bebas dari segala bentuk intervensi emosional, DPR RI juga melayangkan desakan kuat kepada internal Kejaksaan Agung. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Ahmad Sahroni, menyatakan bahwa ini adalah saat yang paling tepat untuk melakukan aksi bersih-bersih di semua lini penegakan hukum tanpa terkecuali. Sebagai langkah konkret, DPR mendesak Jaksa Agung RI untuk segera membentuk tim penyidik independen internal yang diisi oleh figur-figur jaksa berintegritas tinggi yang sama sekali tidak memiliki afiliasi, kedekatan personal, maupun rekam jejak kerjasama dengan tersangka Febrie Adriansyah. Langkah ini dinilai sangat krusial untuk menepis keraguan publik dan memastikan bahwa proses hukum di dalam tubuh Korps Adiaksa berjalan dengan objektif, jujur, serta bebas dari konflik kepentingan. Kejaksaan Agung harus membuktikan kepada rakyat Indonesia bahwa mereka berani memotong tangan mereka sendiri yang sudah membusuk demi menyelamatkan seluruh tubuh institusi. Pada saat yang sama, komitmen untuk menuntaskan kasus mega korupsi ini secara transparan juga dikonfirmasi oleh pimpinan Komisi 3 lainnya. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Rano Alfat, memastikan kepada publik bahwa berdasarkan komunikasi formal yang telah dibangun, pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung telah mencapai kesepakatan bulat untuk membuka kasus ini seluas-luasnya ke hadapan publik. Tidak akan ada satu hal pun yang ditutupi, dan tidak akan ada oknum lain yang dilindungi jika memang terbukti terlibat dalam pusaran aliran dana haram Febrie Adriansyah. Kedua lembaga telah berkomitmen untuk bersinergi penuh demi memulihkan integritas penegakan hukum di Indonesia yang sempat terkoyak akibat skandal ini. Kini, proses penyidikan mendalam dan maraton yang digawangi oleh Kortas Tipikor Polri terus berjalan dengan intensitas yang sangat tinggi. Tersangka dokter telah mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya untuk mempertanggungjawabkan perannya dalam mencuci uang hasil korupsi. Sementara Febrie Adriansyah harus bersiap menghadapi ancaman hukuman terberat dalam hidupnya setelah resmi dicopot dari jabatannya dan digantikan oleh pelaksana tugas yang baru. Rakyat Indonesia kini berdiri mengawal penuh jalannya kasus ini, menuntut agar keadilan ditegakkan seadil-adilnya, dan berharap agar bunker-bunker harta haram lainnya dapat segera dibongkar demi mengembalikan kerugian negara yang telah dijarah oleh mereka yang berkhianat pada seragamnya sendiri. Kasus ini menjadi alarm keras bagi seluruh pejabat di Republik ini bahwa sepandai-pandainya menyimpan bangkai korupsi, baunya pasti akan tercium juga, dan hukum akan menjemput mereka dengan cara yang paling memilukan.
dunia penegakan hukum di Republik Indonesia kembali diguncang oleh salah satu skandal korupsi paling menjijikan, paling masif, dan paling dramatis dalam sejarah modern bangsa ini. Hanya dalam hitungan hari, sebuah tabir hitam yang selama ini menutup rapat borok di dalam tubuh lembaga Adiaksa terbuka lebar melalui sebuah operasi senyap berskala besar. Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Febrie Adriansyah, kini resmi menyandang status sebagai tersangka utama. Penetapan status ini bukan sekadar babak baru dalam pemberantasan korupsi, melainkan sebuah konfirmasi atas dugaan bahwa gurita mafia hukum masih mencengkeram posisi-posisi strategis penegakan hukum di tanah air. Kasus mega korupsi, suap, gratifikasi, serta tindak pidana pencucian uang yang melilit Febrie Adriansyah atau yang kini disebut sebagai tersangka FA, bersama seorang pihak swasta bernama Don Rito atau tersangka dokter, telah memicu guncangan hebat yang membuat publik terhenyak tidak percaya. Skandal ini pecah setelah tim penyidik gabungan dari Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kortas Tipikor Bareskrim Polri bersama dengan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya melancarkan rangkaian penggeledahan maraton yang sangat agresif. Sepanjang hari Rabu, 8 Juli 2026, hingga Jumat, 10 Juli 2026, petugas menyisir sedikitnya 13 lokasi strategis di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi atau Jabodetabek. Penggeledahan senyap namun masif ini pada akhirnya berhasil menyingkap tabir gelap kejahatan kerah putih dengan nilai yang sangat fantastis. Hasil temuan barang bukti dari rangkaian operasi di lapangan benar-benar mencengangkan akal sehat dan mengonfirmasi betapa rakusnya oknum yang selama ini dipercaya untuk memenjarakan para koruptor. Di rumah kediaman pribadi milik Febrie Adriansyah yang berdiri megah di kawasan elit Sentul, Bogor, Jawa Barat, tim penyidik gabungan berhasil menemukan sebuah brankas rahasia berukuran besar. Ketika brankas tersebut berhasil dibongkar secara paksa oleh petugas, di dalamnya ditemukan 7 buah koper berukuran besar yang tersusun rapi. Isi dari koper-koper tersebut sangat mengejutkan, yakni tumpukan emas batangan murni seberat 74 kg yang berkilau di bawah lampu penyidik. Tidak hanya emas batangan yang bernilai ratusan miliar rupiah, di dalam brankas rumah Sentul tersebut polisi juga menyita mata uang asing dalam jumlah yang sangat luar biasa. Petugas mengamankan uang tunai senilai $4.767.300 Amerika Serikat, kemudian lembaran uang tunai sebesar $14.083.800 Singapura, serta uang tunai rupiah senilai 100 juta rupiah. Tumpukan uang dan emas ini menjadi bukti otentik pertama betapa besarnya aliran dana haram yang masuk ke kantong sang mantan Jampitsus. Namun, kejutan terbesar dari operasi penggeledahan maraton ini tidak berhenti di wilayah Sentul saja. Fakta yang jauh lebih mencengangkan dan bernuansa layaknya film-film kriminal Hollywood justru terungkap di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Tim penyidik bergerak melakukan penggeledahan di Cafe The Clan Signature serta sebuah kantor penukaran uang atau money changer yang diduga kuat terafiliasi langsung dengan aktivitas pencucian uang para tersangka. Di lokasi ini, kejelian para penyidik Kortas Tipikor Polri benar-benar diuji. Setelah melakukan pemeriksaan fisik bangunan secara mendalam selama berjam-jam, polisi akhirnya menemukan sebuah ruang rahasia atau brankas tersembunyi yang dibuat dengan sangat rapi dan licik di balik lemari pajangan dinding. Lemari pajangan tersebut sekilas terlihat biasa saja dan menyatu dengan dekorasi ruangan, namun ternyata berfungsi sebagai pintu kamuflase yang baru bisa diakses dengan cara didorong menggunakan mekanisme tertentu. Ketika dinding lemari tersebut digeser, penyidik menemukan ruang tersembunyi yang menyimpan bunker harta karun ilegal. Di dalam bunker rahasia tersebut, tersimpan rapi tumpukan uang tunai dari berbagai mata uang dunia yang setelah dihitung secara cermat oleh petugas, total nilainya mencapai angka yang sangat fantastis, yakni sebesar 67,2 miliar rupiah.
Melihat skala kejahatan yang begitu kolosal, sistemik, dan melibatkan barang bukti bernilai ratusan miliar rupiah, Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia langsung mengambil langkah taktis dan bersikap tegas. Dalam hitungan jam setelah pengumuman resmi dari kepolisian, Komisi 3 DPR RI secara resmi langsung membentuk Panitia Kerja atau Panja Penegakan Hukum Khusus untuk mengawal skandal ini. Pembentukan panja ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman. Pihak parlemen menegaskan bahwa pembentukan panja ini bukan sekadar formalitas politik, melainkan sebuah kebutuhan mendesak untuk mengawasi jalannya proses hukum secara ketat. DPR menduga kuat bahwa apa yang ditemukan oleh penyidik Polri di 13 lokasi kemarin barulah puncak dari gunung es, dan disinyalir masih banyak bunker-bunker harta karun tersembunyi lainnya, serta aset-aset gelap milik tersangka yang belum terendus oleh hukum. Panja Komisi 3 berkomitmen untuk memastikan polisi dan kejaksaan tidak ragu untuk mengejar dan menyita seluruh aset hasil kejahatan tersebut tanpa ada yang ditutup-tutupi. Kemarahan publik atas kasus ini juga terrepresentasi dengan sangat kuat di dalam ruang sidang parlemen di Kompleks Senayan, Jakarta. Suara-suara lantang yang menuntut keadilan tertinggi mulai bergaung kencang dari para wakil rakyat. Salah satu pernyataan paling keras dan menohok datang dari anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, Nasyirul Falah Amru, atau yang akrab disapa Gus Falah. Dengan nada bicara yang penuh kegeraman, Gus Falah secara terang-terangan menuntut agar mantan Jampitsus Febrie Adriansyah dijatuhi hukuman maksimal yang ada dalam sistem hukum pidana Indonesia, yaitu hukuman mati. Gus Falah menegaskan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Febrie bukan sekadar korupsi biasa, melainkan sebuah kejahatan luar biasa yang secara langsung telah merusak dan menyengsorakan hajat hidup orang banyak di seluruh pelosok negeri. Argumen Gus Falah bukan tanpa alasan yang mendasar. Perkara-perkara yang diduga menjadi ladang suap dan gratifikasi bagi Febrie adalah kasus-kasus kakap yang berdampak sistemik terhadap perekonomian dan stabilitas nasional. Salah satunya adalah skandal korupsi pengadaan batu bara PT PLN Persero yang beberapa waktu lalu menjadi penyebab utama terjadinya blackout atau pemadaman listrik total di berbagai wilayah strategis di Indonesia, yang melumpuhkan aktivitas ekonomi masyarakat dan merugikan negara triliunan rupiah. Selain itu, ada pula keterlibatan dalam manipulasi perkara korupsi di PT Asabri Persero periode 2020 hingga 2025 yang menghancurkan dana pensiun para prajurit TNI dan anggota Polri, serta kong-kali-kong penyelesaian utang PT CBS kepada anak usaha PT Krakatau Steel, yaitu PT Krakatau National Resources. Bagi DPR, fakta bahwa seorang pejabat tinggi kejaksaan yang seharusnya menjadi benteng terakhir keadilan justru memperjualbelikan hukum dalam kasus-kasus krusial tersebut adalah tindakan yang sangat menjijikkan dan tidak bisa dimaafkan dengan hukuman penjara biasa. Hukuman mati dinilai menjadi satu-satunya jawaban yang adil untuk memberikan efek jera mutlak bagi siapa saja yang berani mengkhianati amanat konstitusi. Di tengah situasi politik dan hukum yang sedang memanas dan penuh dengan ketegangan ini, Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman, langsung menggelar konferensi pers resmi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada hari Sabtu, 11 Juli 2026. Dalam pernyataannya di hadapan puluhan awak media, Habibur Rahman mengeluarkan seruan penting yang ditujukan khusus kepada dua lembaga penegak hukum tertinggi di Indonesia, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Habibur Rahman secara tegas meminta agar Polri dan Kejagung tetap menjaga soliditas dan kekompakan institusi pasca penetapan Febrie Adriansyah sebagai tersangka. Ia mengingatkan dengan sangat serius agar kasus mega korupsi ini tidak boleh dijadikan bahan untuk menyulut konfrontasi, gesekan di lapangan, ataupun memicu bangkitnya ego sektoral antar lembaga penegak hukum yang dapat melemahkan agenda pemberantasan korupsi nasional. Habibur Rahman memberikan pandangan objektif bahwa kasus yang menimpa Febrie Adriansyah ini harus dilihat secara jernih sebagai murni tindakan busuk
dari seorang oknum pribadi. Tindakan kriminal yang dilakukan oleh FA sama sekali tidak boleh dipandang sebagai representasi dari kebijakan institusi Kejaksaan Agung secara keseluruhan. Menurutnya, institusi Kejaksaan Agung secara kelembagaan tetap memiliki ribuan jaksa yang jujur, berintegritas, dan berkomitmen tinggi pada hukum. Oleh karena itu, tidak boleh ada pihak-pihak yang mencoba membenturkan Polri dan Kejagung atas dasar persaingan kekuasaan. Negara Indonesia saat ini sedang membutuhkan kekompakan dan sinergi yang luar biasa erat antar aparat penegak hukum untuk bergerak maju dan menjaga stabilitas nasional dari rongrongan para koruptor. Konfrontasi ego sektoral antar institusi hanya akan membuat para mafia hukum tertawa lebar karena fokus aparat menjadi terpecah. Lebih lanjut, Habibur Rahman menekankan bahwa Polri, Kejaksaan Agung, hingga Tentara Nasional Indonesia harus tetap berada dalam satu visi, satu barisan, dan satu komando yang solid. Ketiga pilar pertahanan dan hukum negara ini wajib bersatu padu dalam mendukung penuh komitmen politik yang telah dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas praktik korupsi hingga ke akar-akarnya tanpa pandang bulu. Momentum kejatuhan mantan Jampitsus ini harus dijadikan sebagai titik balik bagi seluruh lembaga penegak hukum untuk melakukan evaluasi total dan pembersihan internal secara besar-besaran, bukan justru menjadi ajang saling serang antar korps. Demi menjamin agar proses hukum berjalan dengan sangat transparan, objektif, dan bebas dari segala bentuk intervensi emosional, DPR RI juga melayangkan desakan kuat kepada internal Kejaksaan Agung. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Ahmad Sahroni, menyatakan bahwa ini adalah saat yang paling tepat untuk melakukan aksi bersih-bersih di semua lini penegakan hukum tanpa terkecuali. Sebagai langkah konkret, DPR mendesak Jaksa Agung RI untuk segera membentuk tim penyidik independen internal yang diisi oleh figur-figur jaksa berintegritas tinggi yang sama sekali tidak memiliki afiliasi, kedekatan personal, maupun rekam jejak kerjasama dengan tersangka Febrie Adriansyah. Langkah ini dinilai sangat krusial untuk menepis keraguan publik dan memastikan bahwa proses hukum di dalam tubuh Korps Adiaksa berjalan dengan objektif, jujur, serta bebas dari konflik kepentingan. Kejaksaan Agung harus membuktikan kepada rakyat Indonesia bahwa mereka berani memotong tangan mereka sendiri yang sudah membusuk demi menyelamatkan seluruh tubuh institusi. Pada saat yang sama, komitmen untuk menuntaskan kasus mega korupsi ini secara transparan juga dikonfirmasi oleh pimpinan Komisi 3 lainnya. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Rano Alfat, memastikan kepada publik bahwa berdasarkan komunikasi formal yang telah dibangun, pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung telah mencapai kesepakatan bulat untuk membuka kasus ini seluas-luasnya ke hadapan publik. Tidak akan ada satu hal pun yang ditutupi, dan tidak akan ada oknum lain yang dilindungi jika memang terbukti terlibat dalam pusaran aliran dana haram Febrie Adriansyah. Kedua lembaga telah berkomitmen untuk bersinergi penuh demi memulihkan integritas penegakan hukum di Indonesia yang sempat terkoyak akibat skandal ini. Kini, proses penyidikan mendalam dan maraton yang digawangi oleh Kortas Tipikor Polri terus berjalan dengan intensitas yang sangat tinggi. Tersangka dokter telah mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya untuk mempertanggungjawabkan perannya dalam mencuci uang hasil korupsi. Sementara Febrie Adriansyah harus bersiap menghadapi ancaman hukuman terberat dalam hidupnya setelah resmi dicopot dari jabatannya dan digantikan oleh pelaksana tugas yang baru. Rakyat Indonesia kini berdiri mengawal penuh jalannya kasus ini, menuntut agar keadilan ditegakkan seadil-adilnya, dan berharap agar bunker-bunker harta haram lainnya dapat segera dibongkar demi mengembalikan kerugian negara yang telah dijarah oleh mereka yang berkhianat pada seragamnya sendiri. Kasus ini menjadi alarm keras bagi seluruh pejabat di Republik ini bahwa sepandai-pandainya menyimpan bangkai korupsi, baunya pasti akan tercium juga, dan hukum akan menjemput mereka dengan cara yang paling memilukan.
Dunia penegakan hukum di Republik Indonesia kembali diguncang oleh salah satu skandal korupsi paling menjijikan, paling masif, dan paling dramatis dalam sejarah modern bangsa ini. Hanya dalam hitungan hari, sebuah tabir hitam yang selama ini menutup rapat borok di dalam tubuh lembaga adiaksa terbuka lebar melalui sebuah operasi senyap berskala besar. Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Febrie Adriansyah, kini resmi menyandang status sebagai tersangka utama. Penetapan status ini bukan sekadar babak baru dalam pemberantasan korupsi, melainkan sebuah konfirmasi atas dugaan bahwa gurita mafia hukum masih mencengkeram posisi-posisi strategis penegakan hukum di tanah air. Kasus mega korupsi, suap, gratifikasi, serta tindak pidana pencucian uang yang melilit Febrie Adriansyah atau yang kini disebut sebagai tersangka FA, bersama seorang pihak swasta bernama Don Rito atau tersangka dokter, telah memicu guncangan hebat yang membuat publik terhenyak tidak percaya. Skandal ini pecah setelah tim penyidik gabungan dari Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kortas Tipikor Bareskrim Polri bersama dengan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya melancarkan rangkaian penggeledahan maraton yang sangat agresif. Sepanjang hari Rabu, 8 Juli 2026, hingga Jumat, 10 Juli 2026, petugas menyisir sedikitnya 13 lokasi strategis di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi atau Jabodetabek. Penggeledahan senyap namun masif ini pada akhirnya berhasil menyingkap tabir gelap kejahatan kerah putih dengan nilai yang sangat fantastis. Hasil temuan barang bukti dari rangkaian operasi di lapangan benar-benar mencengangkan akal sehat dan mengonfirmasi betapa rakusnya oknum yang selama ini dipercaya untuk memenjarakan para koruptor. Di rumah kediaman pribadi milik Febrie Adriansyah yang berdiri megah di kawasan elit Sentul, Bogor, Jawa Barat, tim penyidik gabungan berhasil menemukan sebuah brankas rahasia berukuran besar. Ketika brankas tersebut berhasil dibongkar secara paksa oleh petugas, di dalamnya ditemukan 7 buah koper berukuran besar yang tersusun rapi. Isi dari koper-koper tersebut sangat mengejutkan, yakni tumpukan emas batangan murni seberat 74 kg yang berkilau di bawah lampu penyidik. Tidak hanya emas batangan yang bernilai ratusan miliar rupiah, di dalam brankas rumah Sentul tersebut polisi juga menyita mata uang asing dalam jumlah yang sangat luar biasa. Petugas mengamankan uang tunai senilai $4.767.300 Amerika Serikat, kemudian lembaran uang tunai sebesar $14.083.800 Singapura, serta uang tunai rupiah senilai 100 juta rupiah. Tumpukan uang dan emas ini menjadi bukti otentik pertama betapa besarnya aliran dana haram yang masuk ke kantong sang mantan Jampitsus. Namun, kejutan terbesar dari operasi penggeledahan maraton ini tidak berhenti di wilayah Sentul saja. Fakta yang jauh lebih mencengangkan dan bernuansa layaknya film-film kriminal Hollywood justru terungkap di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Tim penyidik bergerak melakukan penggeledahan di Cafe The Clan Signature serta sebuah kantor penukaran uang atau money changer yang diduga kuat terafiliasi langsung dengan aktivitas pencucian uang para tersangka. Di lokasi ini, kejelian para penyidik Kortas Tipikor Polri benar-benar diuji. Setelah melakukan pemeriksaan fisik bangunan secara mendalam selama berjam-jam, polisi akhirnya menemukan sebuah ruang rahasia atau brankas tersembunyi yang dibuat dengan sangat rapi dan licik di balik lemari pajangan dinding. Lemari pajangan tersebut sekilas terlihat biasa saja dan menyatu dengan dekorasi ruangan, namun ternyata berfungsi sebagai pintu kamuflase yang baru bisa diakses dengan cara didorong menggunakan mekanisme tertentu. Ketika dinding lemari tersebut digeser, penyidik menemukan ruang tersembunyi yang menyimpan bunker harta karun ilegal. Di dalam bunker rahasia tersebut, tersimpan rapi tumpukan uang tunai dari berbagai mata uang dunia yang setelah dihitung secara cermat oleh petugas, total nilainya mencapai angka yang sangat fantastis, yakni sebesar 67,2 miliar rupiah.
Melihat skala kejahatan yang begitu kolosal, sistemik, dan melibatkan barang bukti bernilai ratusan miliar rupiah, Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia langsung mengambil langkah taktis dan bersikap tegas. Dalam hitungan jam setelah pengumuman resmi dari kepolisian, Komisi 3 DPR RI secara resmi langsung membentuk Panitia Kerja atau Panja Penegakan Hukum Khusus untuk mengawal skandal ini. Pembentukan panja ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman. Pihak parlemen menegaskan bahwa pembentukan panja ini bukan sekadar formalitas politik, melainkan sebuah kebutuhan mendesak untuk mengawasi jalannya proses hukum secara ketat. DPR menduga kuat bahwa apa yang ditemukan oleh penyidik Polri di 13 lokasi kemarin barulah puncak dari gunung es, dan disinyalir masih banyak bunker-bunker harta karun tersembunyi lainnya, serta aset-aset gelap milik tersangka yang belum terendus oleh hukum. Panja Komisi 3 berkomitmen untuk memastikan polisi dan kejaksaan tidak ragu untuk mengejar dan menyita seluruh aset hasil kejahatan tersebut tanpa ada yang ditutup-tutupi. Kemarahan publik atas kasus ini juga terrepresentasi dengan sangat kuat di dalam ruang sidang parlemen di Kompleks Senayan, Jakarta. Suara-suara lantang yang menuntut keadilan tertinggi mulai bergaung kencang dari para wakil rakyat. Salah satu pernyataan paling keras dan menohok datang dari anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, Nasyirul Falah Amru, atau yang akrab disapa Gus Falah. Dengan nada bicara yang penuh kegeraman, Gus Falah secara terang-terangan menuntut agar mantan Jampitsus Febrie Adriansyah dijatuhi hukuman maksimal yang ada dalam sistem hukum pidana Indonesia, yaitu hukuman mati. Gus Falah menegaskan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Febrie bukan sekadar korupsi biasa, melainkan sebuah kejahatan luar biasa yang secara langsung telah merusak dan menyengsorakan hajat hidup orang banyak di seluruh pelosok negeri. Argumen Gus Falah bukan tanpa alasan yang mendasar. Perkara-perkara yang diduga menjadi ladang suap dan gratifikasi bagi Febrie adalah kasus-kasus kakap yang berdampak sistemik terhadap perekonomian dan stabilitas nasional. Salah satunya adalah skandal korupsi pengadaan batu bara PT PLN Persero yang beberapa waktu lalu menjadi penyebab utama terjadinya blackout atau pemadaman listrik total di berbagai wilayah strategis di Indonesia, yang melumpuhkan aktivitas ekonomi masyarakat dan merugikan negara triliunan rupiah. Selain itu, ada pula keterlibatan dalam manipulasi perkara korupsi di PT Asabri Persero periode 2020 hingga 2025 yang menghancurkan dana pensiun para prajurit TNI dan anggota Polri, serta kong-kali-kong penyelesaian utang PT CBS kepada anak usaha PT Krakatau Steel, yaitu PT Krakatau National Resources. Bagi DPR, fakta bahwa seorang pejabat tinggi kejaksaan yang seharusnya menjadi benteng terakhir keadilan justru memperjualbelikan hukum dalam kasus-kasus krusial tersebut adalah tindakan yang sangat menjijikkan dan tidak bisa dimaafkan dengan hukuman penjara biasa. Hukuman mati dinilai menjadi satu-satunya jawaban yang adil untuk memberikan efek jera mutlak bagi siapa saja yang berani mengkhianati amanat konstitusi. Di tengah situasi politik dan hukum yang sedang memanas dan penuh dengan ketegangan ini, Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman, langsung menggelar konferensi pers resmi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada hari Sabtu, 11 Juli 2026. Dalam pernyataannya di hadapan puluhan awak media, Habibur Rahman mengeluarkan seruan penting yang ditujukan khusus kepada dua lembaga penegak hukum tertinggi di Indonesia, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Habibur Rahman secara tegas meminta agar Polri dan Kejagung tetap menjaga soliditas dan kekompakan institusi pasca penetapan Febrie Adriansyah sebagai tersangka. Ia mengingatkan dengan sangat serius agar kasus mega korupsi ini tidak boleh dijadikan bahan untuk menyulut konfrontasi, gesekan di lapangan, ataupun memicu bangkitnya ego sektoral antar lembaga penegak hukum yang dapat melemahkan agenda pemberantasan korupsi nasional. Habibur Rahman memberikan pandangan objektif bahwa kasus yang menimpa Febrie Adriansyah ini
harus dilihat secara jernih sebagai murni tindakan busuk dari seorang oknum pribadi. Tindakan kriminal yang dilakukan oleh FA sama sekali tidak boleh dipandang sebagai representasi dari kebijakan institusi Kejaksaan Agung secara keseluruhan. Menurutnya, institusi Kejaksaan Agung secara kelembagaan tetap memiliki ribuan jaksa yang jujur, berintegritas, dan berkomitmen tinggi pada hukum. Oleh karena itu, tidak boleh ada pihak-pihak yang mencoba membenturkan Polri dan Kejagung atas dasar persaingan kekuasaan. Negara Indonesia saat ini sedang membutuhkan kekompakan dan sinergi yang luar biasa erat antar aparat penegak hukum untuk bergerak maju dan menjaga stabilitas nasional dari rongrongan para koruptor. Konfrontasi ego sektoral antar institusi hanya akan membuat para mafia hukum tertawa lebar karena fokus aparat menjadi terpecah. Lebih lanjut, Habibur Rahman menekankan bahwa Polri, Kejaksaan Agung, hingga Tentara Nasional Indonesia harus tetap berada dalam satu visi, satu barisan, dan satu komando yang solid. Ketiga pilar pertahanan dan hukum negara ini wajib bersatu padu dalam mendukung penuh komitmen politik yang telah dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas praktik korupsi hingga ke akar-akarnya tanpa pandang bulu. Momentum kejatuhan mantan Jampitsus ini harus dijadikan sebagai titik balik bagi seluruh lembaga penegak hukum untuk melakukan evaluasi total dan pembersihan internal secara besar-besaran, bukan justru menjadi ajang saling serang antar korps. Demi menjamin agar proses hukum berjalan dengan sangat transparan, objektif, dan bebas dari segala bentuk intervensi emosional, DPR RI juga melayangkan desakan kuat kepada internal Kejaksaan Agung. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Ahmad Sahroni, menyatakan bahwa ini adalah saat yang paling tepat untuk melakukan aksi bersih-bersih di semua lini penegakan hukum tanpa terkecuali. Sebagai langkah konkret, DPR mendesak Jaksa Agung RI untuk segera membentuk tim penyidik independen internal yang diisi oleh figur-figur jaksa berintegritas tinggi yang sama sekali tidak memiliki afiliasi, kedekatan personal, maupun rekam jejak kerjasama dengan tersangka Febrie Adriansyah. Langkah ini dinilai sangat krusial untuk menepis keraguan publik dan memastikan bahwa proses hukum di dalam tubuh Korps Adiaksa berjalan dengan objektif, jujur, serta bebas dari konflik kepentingan. Kejaksaan Agung harus membuktikan kepada rakyat Indonesia bahwa mereka berani memotong tangan mereka sendiri yang sudah membusuk demi menyelamatkan seluruh tubuh institusi. Pada saat yang sama, komitmen untuk menuntaskan kasus mega korupsi ini secara transparan juga dikonfirmasi oleh pimpinan Komisi 3 lainnya. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Rano Alfat, memastikan kepada publik bahwa berdasarkan komunikasi formal yang telah dibangun, pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung telah mencapai kesepakatan bulat untuk membuka kasus ini seluas-luasnya ke hadapan publik. Tidak akan ada satu hal pun yang ditutupi, dan tidak akan ada oknum lain yang dilindungi jika memang terbukti terlibat dalam pusaran aliran dana haram Febrie Adriansyah. Kedua lembaga telah berkomitmen untuk bersinergi penuh demi memulihkan integritas penegakan hukum di Indonesia yang sempat terkoyak akibat skandal ini. Kini, proses penyidikan mendalam dan maraton yang digawangi oleh Kortas Tipikor Polri terus berjalan dengan intensitas yang sangat tinggi. Tersangka dokter telah mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya untuk mempertanggungjawabkan perannya dalam mencuci uang hasil korupsi. Sementara Febrie Adriansyah harus bersiap menghadapi ancaman hukuman terberat dalam hidupnya setelah resmi dicopot dari jabatannya dan digantikan oleh pelaksana tugas yang baru. Rakyat Indonesia kini berdiri mengawal penuh jalannya kasus ini, menuntut agar keadilan ditegakkan seadil-adilnya, dan berharap agar bungker-bungker harta haram lainnya dapat segera dibongkar demi mengembalikan kerugian negara yang telah dijarah oleh mereka yang berkhianat pada seragamnya sendiri. Kasus ini menjadi alarm keras bagi seluruh pejabat di Republik ini bahwa sepandai-pandainya menyimpan bangkai korupsi, baunya pasti akan tercium juga, dan hukum akan menjemput mereka dengan cara yang paling memilukan.
dunia penegakan hukum di Republik Indonesia kembali diguncang oleh salah satu skandal korupsi paling menjijikan, paling masif, dan paling dramatis dalam sejarah modern bangsa ini. Hanya dalam hitungan hari, sebuah tabir hitam yang selama ini menutup rapat borok di dalam tubuh lembaga adiaksa terbuka lebar melalui sebuah operasi senyap berskala besar. Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Febrie Adriansyah, kini resmi menyandang status sebagai tersangka utama. Penetapan status ini bukan sekadar babak baru dalam pemberantasan korupsi, melainkan sebuah konfirmasi atas dugaan bahwa gurita mafia hukum masih mencengkeram posisi-posisi strategis penegakan hukum di tanah air. Kasus mega korupsi, suap, gratifikasi, serta tindak pidana pencucian uang yang melilit Febrie Adriansyah atau yang kini disebut sebagai tersangka FA, bersama seorang pihak swasta bernama Don Rito atau tersangka dokter, telah memicu guncangan hebat yang membuat publik terhenyak tidak percaya. Skandal ini pecah setelah tim penyidik gabungan dari Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kortas Tipikor Bareskrim Polri bersama dengan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya melancarkan rangkaian penggeledahan maraton yang sangat agresif. Sepanjang hari Rabu, 8 Juli 2026, hingga Jumat, 10 Juli 2026, petugas menyisir sedikitnya 13 lokasi strategis di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi atau Jabodetabek. Penggeledahan senyap namun masif ini pada akhirnya berhasil menyingkap tabir gelap kejahatan kerah putih dengan nilai yang sangat fantastis. Hasil temuan barang bukti dari rangkaian operasi di lapangan benar-benar mencengangkan akal sehat dan mengonfirmasi betapa rakusnya oknum yang selama ini dipercaya untuk memenjarakan para koruptor. Di rumah kediaman pribadi milik Febrie Adriansyah yang berdiri megah di kawasan Elit Sentul, Bogor, Jawa Barat, tim penyidik gabungan berhasil menemukan sebuah brankas rahasia berukuran besar. Ketika brankas tersebut berhasil dibongkar secara paksa oleh petugas, di dalamnya ditemukan 7 buah koper berukuran besar yang tersusun rapi. Isi dari koper-koper tersebut sangat mengejutkan, yakni tumpukan emas batangan murni seberat 74 kg yang berkilau di bawah lampu penyidik. Tidak hanya emas batangan yang bernilai ratusan miliar rupiah, di dalam brankas rumah Sentul tersebut polisi juga menyita mata uang asing dalam jumlah yang sangat luar biasa. Petugas mengamankan uang tunai senilai $4.767.300 Amerika Serikat, kemudian lembaran uang tunai sebesar $14.083.800 Singapura, serta uang tunai rupiah senilai 100 juta rupiah. Tumpukan uang dan emas ini menjadi bukti otentik pertama betapa besarnya aliran dana haram yang masuk ke kantong sang mantan Jampitsus. Namun, kejutan terbesar dari operasi penggeledahan maraton ini tidak berhenti di wilayah Sentul saja. Fakta yang jauh lebih mencengangkan dan bernuansa layaknya film-film kriminal Hollywood justru terungkap di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Tim penyidik bergerak melakukan penggeledahan di Cafe The Clan Signature serta sebuah kantor penukaran uang atau money changer yang diduga kuat terafiliasi langsung dengan aktivitas pencucian uang para tersangka. Di lokasi ini, kejelian para penyidik Kortas Tipikor Polri benar-benar diuji. Setelah melakukan pemeriksaan fisik bangunan secara mendalam selama berjam-jam, polisi akhirnya menemukan sebuah ruang rahasia atau brankas tersembunyi yang dibuat dengan sangat rapi dan licik di balik lemari pajangan dinding. Lemari pajangan tersebut sekilas terlihat biasa saja dan menyatu dengan dekorasi ruangan, namun ternyata berfungsi sebagai pintu kamuflase yang baru bisa diakses dengan cara didorong menggunakan mekanisme tertentu. Ketika dinding lemari tersebut digeser, penyidik menemukan ruang tersembunyi yang menyimpan bunker harta karun ilegal. Di dalam bunker rahasia tersebut, tersimpan rapi tumpukan uang tunai dari berbagai mata uang dunia yang setelah dihitung secara cermat oleh petugas, total nilainya mencapai angka yang sangat fantastis, yakni sebesar 67,2 miliar rupiah.
Melihat skala kejahatan yang begitu kolosal, sistemik, dan melibatkan barang bukti bernilai ratusan miliar rupiah, Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia langsung mengambil langkah taktis dan bersikap tegas. Dalam hitungan jam setelah pengumuman resmi dari kepolisian, Komisi 3 DPR RI secara resmi langsung membentuk panitia kerja atau panja penegakan hukum khusus untuk mengawal skandal ini. Pembentukan panja ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman. Pihak parlemen menegaskan bahwa pembentukan panja ini bukan sekadar formalitas politik, melainkan sebuah kebutuhan mendesak untuk mengawasi jalannya proses hukum secara ketat. DPR menduga kuat bahwa apa yang ditemukan oleh penyidik Polri di 13 lokasi kemarin barulah puncak dari gunung es, dan disinyalir masih banyak bunker-bunker harta karun tersembunyi lainnya, serta aset-aset gelap milik tersangka yang belum terendus oleh hukum. Panja Komisi 3 berkomitmen untuk memastikan polisi dan kejaksaan tidak ragu untuk mengejar dan menyita seluruh aset hasil kejahatan tersebut tanpa ada yang ditutup-tutupi. Kemarahan publik atas kasus ini juga terrepresentasi dengan sangat kuat di dalam ruang sidang parlemen di Kompleks Senayan, Jakarta. Suara-suara lantang yang menuntut keadilan tertinggi mulai bergaung kencang dari para wakil rakyat. Salah satu pernyataan paling keras dan menohok datang dari anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, Nasyirul Falah Amru, atau yang akrab disapa Gus Falah. Dengan nada bicara yang penuh kegeraman, Gus Falah secara terang-terangan menuntut agar mantan Jampitsus Febrie Adriansyah dijatuhi hukuman maksimal yang ada dalam sistem hukum pidana Indonesia, yaitu hukuman mati. Gus Falah menegaskan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Febrie bukan sekadar korupsi biasa, melainkan sebuah kejahatan luar biasa yang secara langsung telah merusak dan menyengsorakan hajat hidup orang banyak di seluruh pelosok negeri. Argumen Gus Falah bukan tanpa alasan yang mendasar. Perkara-perkara yang diduga menjadi ladang suap dan gratifikasi bagi Febrie adalah kasus-kasus kakap yang berdampak sistemik terhadap perekonomian dan stabilitas nasional. Salah satunya adalah skandal korupsi pengadaan batu bara PT PLN Persero yang beberapa waktu lalu menjadi penyebab utama terjadinya blackout atau pemadaman listrik total di berbagai wilayah strategis di Indonesia, yang melumpuhkan aktivitas ekonomi masyarakat dan merugikan negara triliunan rupiah. Selain itu, ada pula keterlibatan dalam manipulasi perkara korupsi di PT Asabri Persero periode 2020 hingga 2025 yang menghancurkan dana pensiun para prajurit TNI dan anggota Polri, serta kong-kali-kong penyelesaian utang PT CBS kepada anak usaha PT Krakatau Steel, yaitu PT Krakatau National Resources. Bagi DPR, fakta bahwa seorang pejabat tinggi kejaksaan yang seharusnya menjadi benteng terakhir keadilan justru memperjualbelikan hukum dalam kasus-kasus krusial tersebut adalah tindakan yang sangat menjijikkan dan tidak bisa dimaafkan dengan hukuman penjara biasa. Hukuman mati dinilai menjadi satu-satunya jawaban yang adil untuk memberikan efek jera mutlak bagi siapa saja yang berani mengkhianati amanat konstitusi. Di tengah situasi politik dan hukum yang sedang memanas dan penuh dengan ketegangan ini, Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman, langsung menggelar konferensi pers resmi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada hari Sabtu, 11 Juli 2026. Dalam pernyataannya di hadapan puluhan awak media, Habibur Rahman mengeluarkan seruan penting yang ditujukan khusus kepada dua lembaga penegak hukum tertinggi di Indonesia, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Habibur Rahman secara tegas meminta agar Polri dan Kejagung tetap menjaga soliditas dan kekompakan institusi pasca penetapan Febrie Adriansyah sebagai tersangka. Ia mengingatkan dengan sangat serius agar kasus mega korupsi ini tidak boleh dijadikan bahan untuk menyulut konfrontasi, gesekan di lapangan, ataupun memicu bangkitnya ego sektoral antar lembaga penegak hukum yang dapat melemahkan agenda pemberantasan korupsi nasional.
Habibur Rahman memberikan pandangan objektif bahwa kasus yang menimpa Febrie Adriansyah ini harus dilihat secara jernih sebagai murni tindakan busuk dari seorang oknum pribadi. Tindakan kriminal yang dilakukan oleh FA sama sekali tidak boleh dipandang sebagai representasi dari kebijakan institusi Kejaksaan Agung secara keseluruhan. Menurutnya, institusi Kejaksaan Agung secara kelembagaan tetap memiliki ribuan jaksa yang jujur, berintegritas, dan berkomitmen tinggi pada hukum. Oleh karena itu, tidak boleh ada pihak-pihak yang mencoba membenturkan Polri dan Kejagung atas dasar persaingan kekuasaan. Negara Indonesia saat ini sedang membutuhkan kekompakan dan sinergi yang luar biasa erat antar aparat penegak hukum untuk bergerak maju dan menjaga stabilitas nasional dari rongrongan para koruptor. Konfrontasi ego sektoral antar institusi hanya akan membuat para mafia hukum tertawa lebar karena fokus aparat menjadi terpecah. Lebih lanjut, Habibur Rahman menekankan bahwa Polri, Kejaksaan Agung, hingga Tentara Nasional Indonesia harus tetap berada dalam satu visi, satu barisan, dan satu komando yang solid. Ketiga pilar pertahanan dan hukum negara ini wajib bersatu padu dalam mendukung penuh komitmen politik yang telah dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas praktik korupsi hingga ke akar-akarnya tanpa pandang bulu. Momentum kejatuhan mantan Jampitsus ini harus dijadikan sebagai titik balik bagi seluruh lembaga penegak hukum untuk melakukan evaluasi total dan pembersihan internal secara besar-besaran, bukan justru menjadi ajang saling serang antar korps. Demi menjamin agar proses hukum berjalan dengan sangat transparan, objektif, dan bebas dari segala bentuk intervensi emosional, DPR RI juga melayangkan desakan kuat kepada internal Kejaksaan Agung. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Ahmad Sahroni, menyatakan bahwa ini adalah saat yang paling tepat untuk melakukan aksi bersih-bersih di semua lini penegakan hukum tanpa terkecuali. Sebagai langkah konkret, DPR mendesak Jaksa Agung RI untuk segera membentuk tim penyidik independen internal yang diisi oleh figur-figur jaksa berintegritas tinggi yang sama sekali tidak memiliki afiliasi, kedekatan personal, maupun rekam jejak kerjasama dengan tersangka Febrie Adriansyah. Langkah ini dinilai sangat krusial untuk menepis keraguan publik dan memastikan bahwa proses hukum di dalam tubuh Korps Adiaksa berjalan dengan objektif, jujur, serta bebas dari konflik kepentingan. Kejaksaan Agung harus membuktikan kepada rakyat Indonesia bahwa mereka berani memotong tangan mereka sendiri yang sudah membusuk demi menyelamatkan seluruh tubuh institusi. Pada saat yang sama, komitmen untuk menuntaskan kasus mega korupsi ini secara transparan juga dikonfirmasi oleh pimpinan Komisi 3 lainnya. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Rano Alfat, memastikan kepada publik bahwa berdasarkan komunikasi formal yang telah dibangun, pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung telah mencapai kesepakatan bulat untuk membuka kasus ini seluas-luasnya ke hadapan publik. Tidak akan ada satu hal pun yang ditutupi, dan tidak akan ada oknum lain yang dilindungi jika memang terbukti terlibat dalam pusaran aliran dana haram Febrie Adriansyah. Kedua lembaga telah berkomitmen untuk bersinergi penuh demi memulihkan integritas penegakan hukum di Indonesia yang sempat terkoyak akibat skandal ini. Kini, proses penyidikan mendalam dan maraton yang digawangi oleh Kortas Tipikor Polri terus berjalan dengan intensitas yang sangat tinggi. Tersangka dokter telah mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya untuk mempertanggungjawabkan perannya dalam mencuci uang hasil korupsi. Sementara Febrie Adriansyah harus bersiap menghadapi ancaman hukuman terberat dalam hidupnya setelah resmi dicopot dari jabatannya dan digantikan oleh pelaksana tugas yang baru. Rakyat Indonesia kini berdiri mengawal penuh jalannya kasus ini, menuntut agar keadilan ditegakkan seadil-adilnya, dan berharap agar bungker-bungker harta haram lainnya dapat segera dibongkar demi mengembalikan kerugian negara yang telah dijarah oleh mereka yang berkhianat pada seragamnya sendiri. Kasus ini menjadi alarm keras bagi seluruh pejabat di Republik ini bahwa sepandai-pandainya menyimpan bangkai korupsi, baunya pasti akan tercium juga,
dan hukum akan menjemput mereka dengan cara yang paling memilukan. Dunia penegakan hukum di Republik Indonesia kembali diguncang oleh salah satu skandal korupsi paling menjijikan, paling masif, dan paling dramatis dalam sejarah modern bangsa ini. Hanya dalam hitungan hari, sebuah tabir hitam yang selama ini menutup rapat borok di dalam tubuh lembaga Adiaksa terbuka lebar melalui sebuah operasi senyap berskala besar. Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Febrie Adriansyah, kini resmi menyandang status sebagai tersangka utama. Penetapan status ini bukan sekadar babak baru dalam pemberantasan korupsi, melainkan sebuah konfirmasi atas dugaan bahwa gurita mafia hukum masih mencengkeram posisi-posisi strategis penegakan hukum di tanah air. Kasus mega korupsi, suap, gratifikasi, serta tindak pidana pencucian uang yang melilit Febrie Adriansyah atau yang kini disebut sebagai tersangka FA, bersama seorang pihak swasta bernama Don Rito atau tersangka dokter, telah memicu guncangan hebat yang membuat publik terhenyak tidak percaya. Skandal ini pecah setelah tim penyidik gabungan dari Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kortas Tipikor Bareskrim Polri bersama dengan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya melancarkan rangkaian penggeledahan maraton yang sangat agresif. Sepanjang hari Rabu, 8 Juli 2026, hingga Jumat, 10 Juli 2026, petugas menyisir sedikitnya 13 lokasi strategis di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi atau Jabodetabek. Penggeledahan senyap namun masif ini pada akhirnya berhasil menyingkap tabir gelap kejahatan kerah putih dengan nilai yang sangat fantastis. Hasil temuan barang bukti dari rangkaian operasi di lapangan benar-benar mencengangkan akal sehat dan mengonfirmasi betapa rakusnya oknum yang selama ini dipercaya untuk memenjarakan para koruptor. Di rumah kediaman pribadi milik Febrie Adriansyah yang berdiri megah di kawasan elit Sentul, Bogor, Jawa Barat, tim penyidik gabungan berhasil menemukan sebuah brankas rahasia berukuran besar. Ketika brankas tersebut berhasil dibongkar secara paksa oleh petugas, di dalamnya ditemukan 7 buah koper berukuran besar yang tersusun rapi. Isi dari koper-koper tersebut sangat mengejutkan, yakni tumpukan emas batangan murni seberat 74 kg yang berkilau di bawah lampu penyidik. Tidak hanya emas batangan yang bernilai ratusan miliar rupiah, di dalam brankas rumah Sentul tersebut polisi juga menyita mata uang asing dalam jumlah yang sangat luar biasa. Petugas mengamankan uang tunai senilai $4.767.300 Amerika Serikat, kemudian lembaran uang tunai sebesar $14.083.800 Singapura, serta uang tunai rupiah senilai 100 juta rupiah. Tumpukan uang dan emas ini menjadi bukti otentik pertama betapa besarnya aliran dana haram yang masuk ke kantong sang mantan Jampitsus. Namun, kejutan terbesar dari operasi penggeledahan maraton ini tidak berhenti di wilayah Sentul saja. Fakta yang jauh lebih mencengangkan dan bernuansa layaknya film-film kriminal Hollywood justru terungkap di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Tim penyidik bergerak melakukan penggeledahan di kafe The Clan Signature serta sebuah kantor penukaran uang atau money changer yang diduga kuat terafiliasi langsung dengan aktivitas pencucian uang para tersangka. Di lokasi ini, kejelian para penyidik Kortas Tipikor Polri benar-benar diuji. Setelah melakukan pemeriksaan fisik bangunan secara mendalam selama berjam-jam, polisi akhirnya menemukan sebuah ruang rahasia atau brankas tersembunyi yang dibuat dengan sangat rapi dan licik di balik lemari pajangan dinding. Lemari pajangan tersebut sekilas terlihat biasa saja dan menyatu dengan dekorasi ruangan, namun ternyata berfungsi sebagai pintu kamuflase yang baru bisa diakses dengan cara didorong menggunakan mekanisme tertentu. Ketika dinding lemari tersebut digeser, penyidik menemukan ruang tersembunyi yang menyimpan bunker harta karun ilegal. Di dalam bunker rahasia tersebut, tersimpan rapi tumpukan uang tunai dari berbagai mata uang dunia yang setelah dihitung secara cermat oleh petugas, total nilainya mencapai angka yang sangat fantastis,
yakni sebesar 67,2 miliar rupiah. Melihat skala kejahatan yang begitu kolosal, sistemik, dan melibatkan barang bukti bernilai ratusan miliar rupiah, Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia langsung mengambil langkah taktis dan bersikap tegas. Dalam hitungan jam setelah pengumuman resmi dari kepolisian, Komisi 3 DPR RI secara resmi langsung membentuk panitia kerja atau panja penegakan hukum khusus untuk mengawal skandal ini. Pembentukan panja ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman. Pihak parlemen menegaskan bahwa pembentukan panja ini bukan sekadar formalitas politik, melainkan sebuah kebutuhan mendesak untuk mengawasi jalannya proses hukum secara ketat. DPR menduga kuat bahwa apa yang ditemukan oleh penyidik Polri di 13 lokasi kemarin barulah puncak dari gunung es, dan disinyalir masih banyak bunker-bunker harta karun tersembunyi lainnya, serta aset-aset gelap milik tersangka yang belum terendus oleh hukum. Panja Komisi 3 berkomitmen untuk memastikan polisi dan kejaksaan tidak ragu untuk mengejar dan menyita seluruh aset hasil kejahatan tersebut tanpa ada yang ditutup-tutupi. Kemarahan publik atas kasus ini juga terrepresentasi dengan sangat kuat di dalam ruang sidang parlemen di Kompleks Senayan, Jakarta. Suara-suara lantang yang menuntut keadilan tertinggi mulai bergaung kencang dari para wakil rakyat. Salah satu pernyataan paling keras dan menohok datang dari anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, Nasyirul Falah Amru, atau yang akrab disapa Gus Falah. Dengan nada bicara yang penuh kegeraman, Gus Falah secara terang-terangan menuntut agar mantan Jampitsus Febrie Adriansyah dijatuhi hukuman maksimal yang ada dalam sistem hukum pidana Indonesia, yaitu hukuman mati. Gus Falah menegaskan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Febrie bukan sekadar korupsi biasa, melainkan sebuah kejahatan luar biasa yang secara langsung telah merusak dan menyengsorakan hajat hidup orang banyak di seluruh pelosok negeri. Argumen Gus Falah bukan tanpa alasan yang mendasar. Perkara-perkara yang diduga menjadi ladang suap dan gratifikasi bagi Febrie adalah kasus-kasus kakap yang berdampak sistemik terhadap perekonomian dan stabilitas nasional. Salah satunya adalah skandal korupsi pengadaan batu bara PT PLN Persero yang beberapa waktu lalu menjadi penyebab utama terjadinya blackout atau pemadaman listrik total di berbagai wilayah strategis di Indonesia, yang melumpuhkan aktivitas ekonomi masyarakat dan merugikan negara triliunan rupiah. Selain itu, ada pula keterlibatan dalam manipulasi perkara korupsi di PT Asabri Persero periode 2020 hingga 2025 yang menghancurkan dana pensiun para prajurit TNI dan anggota Polri, serta kong-kali-kong penyelesaian utang PT CBS kepada anak usaha PT Krakatau Steel, yaitu PT Krakatau National Resources. Bagi DPR, fakta bahwa seorang pejabat tinggi kejaksaan yang seharusnya menjadi benteng terakhir keadilan justru memperjualbelikan hukum dalam kasus-kasus krusial tersebut adalah tindakan yang sangat menjijikan dan tidak bisa dimaafkan dengan hukuman penjara biasa. Hukuman mati dinilai menjadi satu-satunya jawaban yang adil untuk memberikan efek jera mutlak bagi siapa saja yang berani mengkhianati amanat konstitusi. Di tengah situasi politik dan hukum yang sedang memanas dan penuh dengan ketegangan ini, Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman, langsung menggelar konferensi pers resmi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada hari Sabtu, 11 Juli 2026. Dalam pernyataannya di hadapan puluhan awak media, Habibur Rahman mengeluarkan seruan penting yang ditujukan khusus kepada dua lembaga penegak hukum tertinggi di Indonesia, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Habibur Rahman secara tegas meminta agar Polri dan Kejagung tetap menjaga soliditas dan kekompakan institusi pasca penetapan Febrie Adriansyah sebagai tersangka. Ia mengingatkan dengan sangat serius agar kasus mega korupsi ini tidak boleh dijadikan bahan untuk menyulut konfrontasi, gesekan di lapangan, ataupun memicu bangkitnya ego sektoral antar lembaga penegak hukum yang dapat melemahkan agenda pemberantasan korupsi nasional.
Habibur Rahman memberikan pandangan objektif bahwa kasus yang menimpa Febrie Adriansyah ini harus dilihat secara jernih sebagai murni tindakan busuk dari seorang oknum pribadi. Tindakan kriminal yang dilakukan oleh FA sama sekali tidak boleh dipandang sebagai representasi dari kebijakan institusi Kejaksaan Agung secara keseluruhan. Menurutnya, institusi Kejaksaan Agung secara kelembagaan tetap memiliki ribuan jaksa yang jujur, berintegritas, dan berkomitmen tinggi pada hukum. Oleh karena itu, tidak boleh ada pihak-pihak yang mencoba membenturkan Polri dan Kejagung atas dasar persaingan kekuasaan. Negara Indonesia saat ini sedang membutuhkan kekompakan dan sinergi yang luar biasa erat antar aparat penegak hukum untuk bergerak maju dan menjaga stabilitas nasional dari rongrongan para koruptor. Konfrontasi ego sektoral antar institusi hanya akan membuat para mafia hukum tertawa lebar karena fokus aparat menjadi terpecah. Lebih lanjut, Habibur Rahman menekankan bahwa Polri, Kejaksaan Agung, hingga Tentara Nasional Indonesia harus tetap berada dalam satu visi, satu barisan, dan satu komando yang solid. Ketiga pilar pertahanan dan hukum negara ini wajib bersatu padu dalam mendukung penuh komitmen politik yang telah dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas praktik korupsi hingga ke akar-akarnya tanpa pandang bulu. Momentum kejatuhan mantan Jampitsus ini harus dijadikan sebagai titik balik bagi seluruh lembaga penegak hukum untuk melakukan evaluasi total dan pembersihan internal secara besar-besaran, bukan justru menjadi ajang saling serang antar korps. Demi menjamin agar proses hukum berjalan dengan sangat transparan, objektif, dan bebas dari segala bentuk intervensi emosional, DPR RI juga melayangkan desakan kuat kepada internal Kejaksaan Agung. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Ahmad Sahroni, menyatakan bahwa ini adalah saat yang paling tepat untuk melakukan aksi bersih-bersih di semua lini penegakan hukum tanpa terkecuali. Sebagai langkah konkret, DPR mendesak Jaksa Agung RI untuk segera membentuk tim penyidik independen internal yang diisi oleh figur-figur jaksa berintegritas tinggi yang sama sekali tidak memiliki afiliasi, kedekatan personal, maupun rekam jejak kerjasama dengan tersangka Febrie Adriansyah. Langkah ini dinilai sangat krusial untuk menepis keraguan publik dan memastikan bahwa proses hukum di dalam tubuh Korps Adiaksa berjalan dengan objektif, jujur, serta bebas dari konflik kepentingan. Kejaksaan Agung harus membuktikan kepada rakyat Indonesia bahwa mereka berani memotong tangan mereka sendiri yang sudah membusuk demi menyelamatkan seluruh tubuh institusi. Pada saat yang sama, komitmen untuk menuntaskan kasus mega korupsi ini secara transparan juga dikonfirmasi oleh pimpinan Komisi 3 lainnya. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Rano Alfat, memastikan kepada publik bahwa berdasarkan komunikasi formal yang telah dibangun, pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung telah mencapai kesepakatan bulat untuk membuka kasus ini seluas-luasnya ke hadapan publik. Tidak akan ada satu hal pun yang ditutupi, dan tidak akan ada oknum lain yang dilindungi jika memang terbukti terlibat dalam pusaran aliran dana haram Febrie Adriansyah. Kedua lembaga telah berkomitmen untuk bersinergi penuh demi memulihkan integritas penegakan hukum di Indonesia yang sempat terkoyak akibat skandal ini. Kini, proses penyidikan mendalam dan maraton yang digawangi oleh Kortas Tipikor Polri terus berjalan dengan intensitas yang sangat tinggi. Tersangka dokter telah mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya untuk mempertanggungjawabkan perannya dalam mencuci uang hasil korupsi, sementara Febrie Adriansyah harus bersiap menghadapi ancaman hukuman terberat dalam hidupnya setelah resmi dicopot dari jabatannya dan digantikan oleh pelaksana tugas yang baru. Rakyat Indonesia kini berdiri mengawal penuh jalannya kasus ini, menuntut agar keadilan ditegakkan seadil-adilnya, dan berharap agar bunker-bunker harta haram lainnya dapat segera dibongkar demi mengembalikan kerugian negara yang telah dijarah oleh mereka yang berkhianat pada seragamnya sendiri. Kasus ini menjadi alarm keras bagi seluruh pejabat di Republik ini bahwa sepandai-pandainya menyimpan bangkai korupsi, baunya pasti akan tercium juga,
dan hukum akan menjemput mereka dengan cara yang paling memilukan. Dunia penegakan hukum di Republik Indonesia kembali diguncang oleh salah satu skandal korupsi paling menjijikan, paling masif, dan paling dramatis dalam sejarah modern bangsa ini. Hanya dalam hitungan hari, sebuah tabir hitam yang selama ini menutup rapat borok di dalam tubuh lembaga Adiaksa terbuka lebar melalui sebuah operasi senyap berskala besar. Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Febrie Adriansyah, kini resmi menyandang status sebagai tersangka utama. Penetapan status ini bukan sekadar babak baru dalam pemberantasan korupsi, melainkan sebuah konfirmasi atas dugaan bahwa gurita mafia hukum masih mencengkeram posisi-posisi strategis penegakan hukum di tanah air. Kasus mega korupsi, suap, gratifikasi, serta tindak pidana pencucian uang yang melilit Febrie Adriansyah atau yang kini disebut sebagai tersangka FA, bersama seorang pihak swasta bernama Don Rito atau tersangka dokter, telah memicu guncangan hebat yang membuat publik terhenyak tidak percaya. Skandal ini pecah setelah tim penyidik gabungan dari Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kortas Tipikor Bareskrim Polri bersama dengan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya melancarkan rangkaian penggeledahan maraton yang sangat agresif. Sepanjang hari Rabu, 8 Juli 2026, hingga Jumat, 10 Juli 2026, petugas menyisir sedikitnya 13 lokasi strategis di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi atau Jabodetabek. Penggeledahan senyap namun masif ini pada akhirnya berhasil menyingkap tabir gelap kejahatan kerah putih dengan nilai yang sangat fantastis. Hasil temuan barang bukti dari rangkaian operasi di lapangan benar-benar mencengangkan akal sehat dan mengonfirmasi betapa rakusnya oknum yang selama ini dipercaya untuk memenjarakan para koruptor. Di rumah kediaman pribadi milik Febrie Adriansyah yang berdiri megah di kawasan elit Sentul, Bogor, Jawa Barat, tim penyidik gabungan berhasil menemukan sebuah brankas rahasia berukuran besar. Ketika brankas tersebut berhasil dibongkar secara paksa oleh petugas, di dalamnya ditemukan 7 buah koper berukuran besar yang tersusun rapi. Isi dari koper-koper tersebut sangat mengejutkan, yakni tumpukan emas batangan murni seberat 74 kg yang berkilau di bawah lampu penyidik. Tidak hanya emas batangan yang bernilai ratusan miliar rupiah, di dalam brankas rumah Sentul tersebut polisi juga menyita mata uang asing dalam jumlah yang sangat luar biasa. Petugas mengamankan uang tunai senilai $4.767.300 Amerika Serikat, kemudian lembaran uang tunai sebesar $14.083.800 Singapura, serta uang tunai rupiah senilai 100 juta rupiah. Tumpukan uang dan emas ini menjadi bukti otentik pertama betapa besarnya aliran dana haram yang masuk ke kantong sang mantan Jampitsus. Namun, kejutan terbesar dari operasi penggeledahan maraton ini tidak berhenti di wilayah Sentul saja. Fakta yang jauh lebih mencengangkan dan bernuansa layaknya film-film kriminal Hollywood justru terungkap di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Tim penyidik bergerak melakukan penggeledahan di Cafe The Clan Signature serta sebuah kantor penukaran uang atau money changer yang diduga kuat terafiliasi langsung dengan aktivitas pencucian uang para tersangka. Di lokasi ini, kejelian para penyidik Kortas Tipikor Polri benar-benar diuji. Setelah melakukan pemeriksaan fisik bangunan secara mendalam selama berjam-jam, polisi akhirnya menemukan sebuah ruang rahasia atau brankas tersembunyi yang dibuat dengan sangat rapi dan licik di balik lemari pajangan dinding. Lemari pajangan tersebut sekilas terlihat biasa saja dan menyatu dengan dekorasi ruangan, namun ternyata berfungsi sebagai pintu kamuflase yang baru bisa diakses dengan cara didorong menggunakan mekanisme tertentu. Ketika dinding lemari tersebut digeser, penyidik menemukan ruang tersembunyi yang menyimpan bunker harta karun ilegal. Di dalam bunker rahasia tersebut, tersimpan rapi tumpukan uang tunai dari berbagai mata uang dunia yang setelah dihitung secara cermat oleh petugas, total nilainya mencapai angka yang sangat fantastis,
yakni sebesar 67,2 miliar rupiah. Melihat skala kejahatan yang begitu kolosal, sistemik, dan melibatkan barang bukti bernilai ratusan miliar rupiah, Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia langsung mengambil langkah taktis dan bersikap tegas. Dalam hitungan jam setelah pengumuman resmi dari kepolisian, Komisi 3 DPR RI secara resmi langsung membentuk Panitia Kerja atau Panja Penegakan Hukum Khusus untuk mengawal skandal ini. Pembentukan panja ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman. Pihak parlemen menegaskan bahwa pembentukan panja ini bukan sekadar formalitas politik, melainkan sebuah kebutuhan mendesak untuk mengawasi jalannya proses hukum secara ketat. DPR menduga kuat bahwa apa yang ditemukan oleh penyidik Polri di 13 lokasi kemarin barulah puncak dari gunung es, dan disinyalir masih banyak bunker-bunker harta karun tersembunyi lainnya, serta aset-aset gelap milik tersangka yang belum terendus oleh hukum. Panja Komisi 3 berkomitmen untuk memastikan polisi dan kejaksaan tidak ragu untuk mengejar dan menyita seluruh aset hasil kejahatan tersebut tanpa ada yang ditutup-tutupi. Kemarahan publik atas kasus ini juga terrepresentasi dengan sangat kuat di dalam ruang sidang parlemen di Kompleks Senayan, Jakarta. Suara-suara lantang yang menuntut keadilan tertinggi mulai bergaung kencang dari para wakil rakyat. Salah satu pernyataan paling keras dan menohok datang dari anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, Nasyirul Falah Amru, atau yang akrab disapa Gus Falah. Dengan nada bicara yang penuh kegeraman, Gus Falah secara terang-terangan menuntut agar mantan Jampitsus Febrie Adriansyah dijatuhi hukuman maksimal yang ada dalam sistem hukum pidana Indonesia, yaitu hukuman mati. Gus Falah menegaskan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Febrie bukan sekadar korupsi biasa, melainkan sebuah kejahatan luar biasa yang secara langsung telah merusak dan menyengsorakan hajat hidup orang banyak di seluruh pelosok negeri. Argumen Gus Falah bukan tanpa alasan yang mendasar. Perkara-perkara yang diduga menjadi ladang suap dan gratifikasi bagi Febrie adalah kasus-kasus kakap yang berdampak sistemik terhadap perekonomian dan stabilitas nasional. Salah satunya adalah skandal korupsi pengadaan batu bara PT PLN Persero yang beberapa waktu lalu menjadi penyebab utama terjadinya blackout atau pemadaman listrik total di berbagai wilayah strategis di Indonesia, yang melumpuhkan aktivitas ekonomi masyarakat dan merugikan negara triliunan rupiah. Selain itu, ada pula keterlibatan dalam manipulasi perkara korupsi di PT Asabri Persero periode 2020 hingga 2025 yang menghancurkan dana pensiun para prajurit TNI dan anggota Polri, serta kong-kali-kong penyelesaian utang PT CBS kepada anak usaha PT Krakatau Steel, yaitu PT Krakatau National Resources. Bagi DPR, fakta bahwa seorang pejabat tinggi kejaksaan yang seharusnya menjadi benteng terakhir keadilan justru memperjualbelikan hukum dalam kasus-kasus krusial tersebut adalah tindakan yang sangat menjijikkan dan tidak bisa dimaafkan dengan hukuman penjara biasa. Hukuman mati dinilai menjadi satu-satunya jawaban yang adil untuk memberikan efek jera mutlak bagi siapa saja yang berani mengkhianati amanat konstitusi. Di tengah situasi politik dan hukum yang sedang memanas dan penuh dengan ketegangan ini, Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman, langsung menggelar konferensi pers resmi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada hari Sabtu, 11 Juli 2026. Dalam pernyataannya di hadapan puluhan awak media, Habibur Rahman mengeluarkan seruan penting yang ditujukan khusus kepada dua lembaga penegak hukum tertinggi di Indonesia, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Habibur Rahman secara tegas meminta agar Polri dan Kejagung tetap menjaga soliditas dan kekompakan institusi pasca penetapan Febrie Adriansyah sebagai tersangka. Ia mengingatkan dengan sangat serius agar kasus mega korupsi ini tidak boleh dijadikan bahan untuk menyulut konfrontasi, gesekan di lapangan, ataupun memicu bangkitnya ego sektoral antar lembaga penegak hukum yang dapat melemahkan agenda pemberantasan korupsi nasional. Habibur Rahman memberikan pandangan objektif bahwa kasus yang menimpa Febrie Adriansyah ini
harus dilihat secara jernih sebagai murni tindakan busuk dari seorang oknum pribadi. Tindakan kriminal yang dilakukan oleh FA sama sekali tidak boleh dipandang sebagai representasi dari kebijakan institusi Kejaksaan Agung secara keseluruhan. Menurutnya, institusi Kejaksaan Agung secara kelembagaan tetap memiliki ribuan jaksa yang jujur, berintegritas, dan berkomitmen tinggi pada hukum. Oleh karena itu, tidak boleh ada pihak-pihak yang mencoba membenturkan Polri dan Kejagung atas dasar persaingan kekuasaan. Negara Indonesia saat ini sedang membutuhkan kekompakan dan sinergi yang luar biasa erat antar aparat penegak hukum untuk bergerak maju dan menjaga stabilitas nasional dari rongrongan para koruptor. Konfrontasi ego sektoral antar institusi hanya akan membuat para mafia hukum tertawa lebar karena fokus aparat menjadi terpecah. Lebih lanjut, Habibur Rahman menekankan bahwa Polri, Kejaksaan Agung, hingga Tentara Nasional Indonesia harus tetap berada dalam satu visi, satu barisan, dan satu komando yang solid. Ketiga pilar pertahanan dan hukum negara ini wajib bersatu padu dalam mendukung penuh komitmen politik yang telah dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas praktik korupsi hingga ke akar-akarnya tanpa pandang bulu. Momentum kejatuhan mantan Jampitsus ini harus dijadikan sebagai titik balik bagi seluruh lembaga penegak hukum untuk melakukan evaluasi total dan pembersihan internal secara besar-besaran, bukan justru menjadi ajang saling serang antar korps. Demi menjamin agar proses hukum berjalan dengan sangat transparan, objektif, dan bebas dari segala bentuk intervensi emosional, DPR RI juga melayangkan desakan kuat kepada internal Kejaksaan Agung. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Ahmad Sahroni, menyatakan bahwa ini adalah saat yang paling tepat untuk melakukan aksi bersih-bersih di semua lini penegakan hukum tanpa terkecuali. Sebagai langkah konkret, DPR mendesak Jaksa Agung RI untuk segera membentuk tim penyidik independen internal yang diisi oleh figur-figur jaksa berintegritas tinggi yang sama sekali tidak memiliki afiliasi, kedekatan personal, maupun rekam jejak kerjasama dengan tersangka Febrie Adriansyah. Langkah ini dinilai sangat krusial untuk menepis keraguan publik dan memastikan bahwa proses hukum di dalam tubuh Korps Adiaksa berjalan dengan objektif, jujur, serta bebas dari konflik kepentingan. Kejaksaan Agung harus membuktikan kepada rakyat Indonesia bahwa mereka berani memotong tangan mereka sendiri yang sudah membusuk demi menyelamatkan seluruh tubuh institusi. Pada saat yang sama, komitmen untuk menuntaskan kasus mega korupsi ini secara transparan juga dikonfirmasi oleh pimpinan Komisi 3 lainnya. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Rano Alfat, memastikan kepada publik bahwa berdasarkan komunikasi formal yang telah dibangun, pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung telah mencapai kesepakatan bulat untuk membuka kasus ini seluas-luasnya ke hadapan publik. Tidak akan ada satu hal pun yang ditutupi, dan tidak akan ada oknum lain yang dilindungi jika memang terbukti terlibat dalam pusaran aliran dana haram Febrie Adriansyah. Kedua lembaga telah berkomitmen untuk bersinergi penuh demi memulihkan integritas penegakan hukum di Indonesia yang sempat terkoyak akibat skandal ini. Kini, proses penyidikan mendalam dan maraton yang digawangi oleh Kortas Tipikor Polri terus berjalan dengan intensitas yang sangat tinggi. Tersangka dokter telah mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya untuk mempertanggungjawabkan perannya dalam mencuci uang hasil korupsi. Sementara Febrie Adriansyah harus bersiap menghadapi ancaman hukuman terberat dalam hidupnya setelah resmi dicopot dari jabatannya dan digantikan oleh pelaksana tugas yang baru. Rakyat Indonesia kini berdiri mengawal penuh jalannya kasus ini, menuntut agar keadilan ditegakkan seadil-adilnya, dan berharap agar bunker-bunker harta haram lainnya dapat segera dibongkar demi mengembalikan kerugian negara yang telah dijarah oleh mereka yang berkhianat pada seragamnya sendiri. Kasus ini menjadi alarm keras bagi seluruh pejabat di Republik ini bahwa sepandai-pandainya menyimpan bangkai korupsi, baunya pasti akan tercium juga, dan hukum akan menjemput mereka dengan cara yang paling memilukan.
dunia penegakan hukum di Republik Indonesia kembali diguncang oleh salah satu skandal korupsi paling menjijikan, paling masif, dan paling dramatis dalam sejarah modern bangsa ini. Hanya dalam hitungan hari, sebuah tabir hitam yang selama ini menutup rapat borok di dalam tubuh lembaga adiaksa terbuka lebar melalui sebuah operasi senyap berskala besar. Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Febrie Adriansyah, kini resmi menyandang status sebagai tersangka utama. Penetapan status ini bukan sekadar babak baru dalam pemberantasan korupsi, melainkan sebuah konfirmasi atas dugaan bahwa gurita mafia hukum masih mencengkeram posisi-posisi strategis penegakan hukum di tanah air. Kasus mega korupsi, suap, gratifikasi, serta tindak pidana pencucian uang yang melilit Febrie Adriansyah atau yang kini disebut sebagai tersangka FA, bersama seorang pihak swasta bernama Don Rito atau tersangka dokter, telah memicu guncangan hebat yang membuat publik terhenyak tidak percaya. Skandal ini pecah setelah tim penyidik gabungan dari Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kortas Tipikor Bareskrim Polri bersama dengan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya melancarkan rangkaian penggeledahan maraton yang sangat agresif. Sepanjang hari Rabu, 8 Juli 2026, hingga Jumat, 10 Juli 2026, petugas menyisir sedikitnya 13 lokasi strategis di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi atau Jabodetabek. Penggeledahan senyap namun masif ini pada akhirnya berhasil menyingkap tabir gelap kejahatan kerah putih dengan nilai yang sangat fantastis. Hasil temuan barang bukti dari rangkaian operasi di lapangan benar-benar mencengangkan akal sehat dan mengonfirmasi betapa rakusnya oknum yang selama ini dipercaya untuk memenjarakan para koruptor. Di rumah kediaman pribadi milik Febrie Adriansyah yang berdiri megah di kawasan elit Sentul, Bogor, Jawa Barat, tim penyidik gabungan berhasil menemukan sebuah brankas rahasia berukuran besar. Ketika brankas tersebut berhasil dibongkar secara paksa oleh petugas, di dalamnya ditemukan 7 buah koper berukuran besar yang tersusun rapi. Isi dari koper-koper tersebut sangat mengejutkan, yakni tumpukan emas batangan murni seberat 74 kg yang berkilau di bawah lampu penyidik. Tidak hanya emas batangan yang bernilai ratusan miliar rupiah, di dalam brankas rumah Sentul tersebut polisi juga menyita mata uang asing dalam jumlah yang sangat luar biasa. Petugas mengamankan uang tunai senilai $4.767.300 Amerika Serikat, kemudian lembaran uang tunai sebesar $14.083.800 Singapura, serta uang tunai rupiah senilai 100 juta rupiah. Tumpukan uang dan emas ini menjadi bukti otentik pertama betapa besarnya aliran dana haram yang masuk ke kantong sang mantan Jampitsus. Namun, kejutan terbesar dari operasi penggeledahan maraton ini tidak berhenti di wilayah Sentul saja. Fakta yang jauh lebih mencengangkan dan bernuansa layaknya film-film kriminal Hollywood justru terungkap di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Tim penyidik bergerak melakukan penggeledahan di Cafe The Clan Signature serta sebuah kantor penukaran uang atau money changer yang diduga kuat terafiliasi langsung dengan aktivitas pencucian uang para tersangka. Di lokasi ini, kejelian para penyidik Kortas Tipikor Polri benar-benar diuji. Setelah melakukan pemeriksaan fisik bangunan secara mendalam selama berjam-jam, polisi akhirnya menemukan sebuah ruang rahasia atau brankas tersembunyi yang dibuat dengan sangat rapi dan licik di balik lemari pajangan dinding. Lemari pajangan tersebut sekilas terlihat biasa saja dan menyatu dengan dekorasi ruangan, namun ternyata berfungsi sebagai pintu kamuflase yang baru bisa diakses dengan cara didorong menggunakan mekanisme tertentu. Ketika dinding lemari tersebut digeser, penyidik menemukan ruang tersembunyi yang menyimpan bunker harta karun ilegal. Di dalam bunker rahasia tersebut, tersimpan rapi tumpukan uang tunai dari berbagai mata uang dunia yang setelah dihitung secara cermat oleh petugas, total nilainya mencapai angka yang sangat fantastis, yakni sebesar 67,2 miliar rupiah.
Melihat skala kejahatan yang begitu kolosal, sistemik, dan melibatkan barang bukti bernilai ratusan miliar rupiah, Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia langsung mengambil langkah taktis dan bersikap tegas. Dalam hitungan jam setelah pengumuman resmi dari kepolisian, Komisi 3 DPR RI secara resmi langsung membentuk Panitia Kerja atau Panja Penegakan Hukum Khusus untuk mengawal skandal ini. Pembentukan panja ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman. Pihak parlemen menegaskan bahwa pembentukan panja ini bukan sekadar formalitas politik, melainkan sebuah kebutuhan mendesak untuk mengawasi jalannya proses hukum secara ketat. DPR menduga kuat bahwa apa yang ditemukan oleh penyidik Polri di 13 lokasi kemarin barulah puncak dari gunung es, dan disinyalir masih banyak bunker-bunker harta karun tersembunyi lainnya, serta aset-aset gelap milik tersangka yang belum terendus oleh hukum. Panja Komisi 3 berkomitmen untuk memastikan polisi dan kejaksaan tidak ragu untuk mengejar dan menyita seluruh aset hasil kejahatan tersebut tanpa ada yang ditutup-tutupi. Kemarahan publik atas kasus ini juga terrepresentasi dengan sangat kuat di dalam ruang sidang parlemen di Kompleks Senayan, Jakarta. Suara-suara lantang yang menuntut keadilan tertinggi mulai bergaung kencang dari para wakil rakyat. Salah satu pernyataan paling keras dan menohok datang dari anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, Nasyirul Falah Amru, atau yang akrab disapa Gus Falah. Dengan nada bicara yang penuh kegeraman, Gus Falah secara terang-terangan menuntut agar mantan Jampitsus Febrie Adriansyah dijatuhi hukuman maksimal yang ada dalam sistem hukum pidana Indonesia, yaitu hukuman mati. Gus Falah menegaskan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Febrie bukan sekadar korupsi biasa, melainkan sebuah kejahatan luar biasa yang secara langsung telah merusak dan menyengsorakan hajat hidup orang banyak di seluruh pelosok negeri. Argumen Gus Falah bukan tanpa alasan yang mendasar. Perkara-perkara yang diduga menjadi ladang suap dan gratifikasi bagi Febrie adalah kasus-kasus kakap yang berdampak sistemik terhadap perekonomian dan stabilitas nasional. Salah satunya adalah skandal korupsi pengadaan batu bara PT PLN Persero yang beberapa waktu lalu menjadi penyebab utama terjadinya blackout atau pemadaman listrik total di berbagai wilayah strategis di Indonesia, yang melumpuhkan aktivitas ekonomi masyarakat dan merugikan negara triliunan rupiah. Selain itu, ada pula keterlibatan dalam manipulasi perkara korupsi di PT Asabri Persero periode 2020 hingga 2025 yang menghancurkan dana pensiun para prajurit TNI dan anggota Polri, serta kong-kali-kong penyelesaian utang PT CBS kepada anak usaha PT Krakatau Steel, yaitu PT Krakatau National Resources. Bagi DPR, fakta bahwa seorang pejabat tinggi kejaksaan yang seharusnya menjadi benteng terakhir keadilan justru memperjualbelikan hukum dalam kasus-kasus krusial tersebut adalah tindakan yang sangat menjijikkan dan tidak bisa dimaafkan dengan hukuman penjara biasa. Hukuman mati dinilai menjadi satu-satunya jawaban yang adil untuk memberikan efek jera mutlak bagi siapa saja yang berani mengkhianati amanat konstitusi. Di tengah situasi politik dan hukum yang sedang memanas dan penuh dengan ketegangan ini, Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman, langsung menggelar konferensi pers resmi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada hari Sabtu, 11 Juli 2026. Dalam pernyataannya di hadapan puluhan awak media, Habibur Rahman mengeluarkan seruan penting yang ditujukan khusus kepada dua lembaga penegak hukum tertinggi di Indonesia, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Habibur Rahman secara tegas meminta agar Polri dan Kejagung tetap menjaga soliditas dan kekompakan institusi pasca penetapan Febrie Adriansyah sebagai tersangka. Ia mengingatkan dengan sangat serius agar kasus mega korupsi ini tidak boleh dijadikan bahan untuk menyulut konfrontasi, gesekan di lapangan, ataupun memicu bangkitnya ego sektoral antar lembaga penegak hukum yang dapat melemahkan agenda pemberantasan korupsi nasional.
Habibur Rahman memberikan pandangan objektif bahwa kasus yang menimpa Febrie Adriansyah ini harus dilihat secara jernih sebagai murni tindakan busuk dari seorang oknum pribadi. Tindakan kriminal yang dilakukan oleh FA sama sekali tidak boleh dipandang sebagai representasi dari kebijakan institusi Kejaksaan Agung secara keseluruhan. Menurutnya, institusi Kejaksaan Agung secara kelembagaan tetap memiliki ribuan jaksa yang jujur, berintegritas, dan berkomitmen tinggi pada hukum. Oleh karena itu, tidak boleh ada pihak-pihak yang mencoba membenturkan Polri dan Kejagung atas dasar persaingan kekuasaan. Negara Indonesia saat ini sedang membutuhkan kekompakan dan sinergi yang luar biasa erat antar aparat penegak hukum untuk bergerak maju dan menjaga stabilitas nasional dari rongrongan para koruptor. Konfrontasi ego sektoral antar institusi hanya akan membuat para mafia hukum tertawa lebar karena fokus aparat menjadi terpecah. Lebih lanjut, Habibur Rahman menekankan bahwa Polri, Kejaksaan Agung, hingga Tentara Nasional Indonesia harus tetap berada dalam satu visi, satu barisan, dan satu komando yang solid. Ketiga pilar pertahanan dan hukum negara ini wajib bersatu padu dalam mendukung penuh komitmen politik yang telah dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas praktik korupsi hingga ke akar-akarnya tanpa pandang bulu. Momentum kejatuhan mantan Jampitsus ini harus dijadikan sebagai titik balik bagi seluruh lembaga penegak hukum untuk melakukan evaluasi total dan pembersihan internal secara besar-besaran, bukan justru menjadi ajang saling serang antar korps. Demi menjamin agar proses hukum berjalan dengan sangat transparan, objektif, dan bebas dari segala bentuk intervensi emosional, DPR RI juga melayangkan desakan kuat kepada internal Kejaksaan Agung. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Ahmad Sahroni, menyatakan bahwa ini adalah saat yang paling tepat untuk melakukan aksi bersih-bersih di semua lini penegakan hukum tanpa terkecuali. Sebagai langkah konkret, DPR mendesak Jaksa Agung RI untuk segera membentuk tim penyidik independen internal yang diisi oleh figur-figur jaksa berintegritas tinggi yang sama sekali tidak memiliki afiliasi, kedekatan personal, maupun rekam jejak kerjasama dengan tersangka Febrie Adriansyah. Langkah ini dinilai sangat krusial untuk menepis keraguan publik dan memastikan bahwa proses hukum di dalam tubuh Korps Adiaksa berjalan dengan objektif, jujur, serta bebas dari konflik kepentingan. Kejaksaan Agung harus membuktikan kepada rakyat Indonesia bahwa mereka berani memotong tangan mereka sendiri yang sudah membusuk demi menyelamatkan seluruh tubuh institusi. Pada saat yang sama, komitmen untuk menuntaskan kasus mega korupsi ini secara transparan juga dikonfirmasi oleh pimpinan Komisi 3 lainnya. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Rano Alfat, memastikan kepada publik bahwa berdasarkan komunikasi formal yang telah dibangun, pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung telah mencapai kesepakatan bulat untuk membuka kasus ini seluas-luasnya ke hadapan publik. Tidak akan ada satu hal pun yang ditutupi, dan tidak akan ada oknum lain yang dilindungi jika memang terbukti terlibat dalam pusaran aliran dana haram Febrie Adriansyah. Kedua lembaga telah berkomitmen untuk bersinergi penuh demi memulihkan integritas penegakan hukum di Indonesia yang sempat terkoyak akibat skandal ini. Kini, proses penyidikan mendalam dan maraton yang digawangi oleh Kortas Tipikor Polri terus berjalan dengan intensitas yang sangat tinggi. Tersangka dokter telah mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya untuk mempertanggungjawabkan perannya dalam mencuci uang hasil korupsi, sementara Febrie Adriansyah harus bersiap menghadapi ancaman hukuman terberat dalam hidupnya setelah resmi dicopot dari jabatannya dan digantikan oleh pelaksana tugas yang baru. Rakyat Indonesia kini berdiri mengawal penuh jalannya kasus ini, menuntut agar keadilan ditegakkan seadil-adilnya, dan berharap agar bunker-bunker harta haram lainnya dapat segera dibongkar demi mengembalikan kerugian negara yang telah dijarah oleh mereka yang berkhianat pada seragamnya sendiri. Kasus ini menjadi alarm keras bagi seluruh pejabat di Republik ini bahwa sepandai-pandainya menyimpan bangkai korupsi, baunya pasti akan tercium juga,
dan hukum akan menjemput mereka dengan cara yang paling memilukan. Dunia penegakan hukum di Republik Indonesia kembali diguncang oleh salah satu skandal korupsi paling menjijikan, paling masif, dan paling dramatis dalam sejarah modern bangsa ini. Hanya dalam hitungan hari, sebuah tabir hitam yang selama ini menutup rapat borok di dalam tubuh lembaga adiaksa terbuka lebar melalui sebuah operasi senyap berskala besar. Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Febrie Adriansyah, kini resmi menyandang status sebagai tersangka utama. Penetapan status ini bukan sekadar babak baru dalam pemberantasan korupsi, melainkan sebuah konfirmasi atas dugaan bahwa gurita mafia hukum masih mencengkeram posisi-posisi strategis penegakan hukum di tanah air. Kasus mega korupsi, suap, gratifikasi, serta tindak pidana pencucian uang yang melilit Febrie Adriansyah atau yang kini disebut sebagai tersangka FA, bersama seorang pihak swasta bernama Don Rito atau tersangka dokter, telah memicu guncangan hebat yang membuat publik terhenyak tidak percaya. Skandal ini pecah setelah tim penyidik gabungan dari Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kortas Tipikor Bareskrim Polri bersama dengan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya melancarkan rangkaian penggeledahan maraton yang sangat agresif. Sepanjang hari Rabu, 8 Juli 2026, hingga Jumat, 10 Juli 2026, petugas menyisir sedikitnya 13 lokasi strategis di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi atau Jabodetabek. Penggeledahan senyap namun masif ini pada akhirnya berhasil menyingkap tabir gelap kejahatan kerah putih dengan nilai yang sangat fantastis. Hasil temuan barang bukti dari rangkaian operasi di lapangan benar-benar mencengangkan akal sehat dan mengonfirmasi betapa rakusnya oknum yang selama ini dipercaya untuk memenjarakan para koruptor. Di rumah kediaman pribadi milik Febrie Adriansyah yang berdiri megah di kawasan Elit Sentul, Bogor, Jawa Barat, tim penyidik gabungan berhasil menemukan sebuah brankas rahasia berukuran besar. Ketika brankas tersebut berhasil dibongkar secara paksa oleh petugas, di dalamnya ditemukan 7 buah koper berukuran besar yang tersusun rapi. Isi dari koper-koper tersebut sangat mengejutkan, yakni tumpukan emas batangan murni seberat 74 kg yang berkilau di bawah lampu penyidik. Tidak hanya emas batangan yang bernilai ratusan miliar rupiah, di dalam brankas rumah Sentul tersebut polisi juga menyita mata uang asing dalam jumlah yang sangat luar biasa. Petugas mengamankan uang tunai senilai $4.767.300 Amerika Serikat, kemudian lembaran uang tunai sebesar $14.083.800 Singapura, serta uang tunai rupiah senilai 100 juta rupiah. Tumpukan uang dan emas ini menjadi bukti otentik pertama betapa besarnya aliran dana haram yang masuk ke kantong sang mantan Jampitsus. Namun, kejutan terbesar dari operasi penggeledahan maraton ini tidak berhenti di wilayah Sentul saja. Fakta yang jauh lebih mencengangkan dan bernuansa layaknya film-film kriminal Hollywood justru terungkap di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Tim penyidik bergerak melakukan penggeledahan di Cafe The Clan Signature serta sebuah kantor penukaran uang atau money changer yang diduga kuat terafiliasi langsung dengan aktivitas pencucian uang para tersangka. Di lokasi ini, kejelian para penyidik Kortas Tipikor Polri benar-benar diuji. Setelah melakukan pemeriksaan fisik bangunan secara mendalam selama berjam-jam, polisi akhirnya menemukan sebuah ruang rahasia atau brankas tersembunyi yang dibuat dengan sangat rapi dan licik di balik lemari pajangan dinding. Lemari pajangan tersebut sekilas terlihat biasa saja dan menyatu dengan dekorasi ruangan, namun ternyata berfungsi sebagai pintu kamuflase yang baru bisa diakses dengan cara didorong menggunakan mekanisme tertentu. Ketika dinding lemari tersebut digeser, penyidik menemukan ruang tersembunyi yang menyimpan bunker harta karun ilegal. Di dalam bunker rahasia tersebut, tersimpan rapi tumpukan uang tunai dari berbagai mata uang dunia yang setelah dihitung secara cermat oleh petugas, total nilainya mencapai angka yang sangat fantastis,
yakni sebesar 67,2 miliar rupiah. Melihat skala kejahatan yang begitu kolosal, sistemik, dan melibatkan barang bukti bernilai ratusan miliar rupiah, Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia langsung mengambil langkah taktis dan bersikap tegas. Dalam hitungan jam setelah pengumuman resmi dari kepolisian, Komisi 3 DPR RI secara resmi langsung membentuk panitia kerja atau panja penegakan hukum khusus untuk mengawal skandal ini. Pembentukan panja ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman. Pihak parlemen menegaskan bahwa pembentukan panja ini bukan sekadar formalitas politik, melainkan sebuah kebutuhan mendesak untuk mengawasi jalannya proses hukum secara ketat. DPR menduga kuat bahwa apa yang ditemukan oleh penyidik Polri di 13 lokasi kemarin barulah puncak dari gunung es, dan disinyalir masih banyak bunker-bunker harta karun tersembunyi lainnya, serta aset-aset gelap milik tersangka yang belum terendus oleh hukum. Panja Komisi 3 berkomitmen untuk memastikan polisi dan kejaksaan tidak ragu untuk mengejar dan menyita seluruh aset hasil kejahatan tersebut tanpa ada yang ditutup-tutupi. Kemarahan publik atas kasus ini juga terrepresentasi dengan sangat kuat di dalam ruang sidang parlemen di Kompleks Senayan, Jakarta. Suara-suara lantang yang menuntut keadilan tertinggi mulai bergaung kencang dari para wakil rakyat. Salah satu pernyataan paling keras dan menohok datang dari anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, Nasyirul Falah Amru, atau yang akrab disapa Gus Falah. Dengan nada bicara yang penuh kegeraman, Gus Falah secara terang-terangan menuntut agar mantan Jampitsus Febrie Adriansyah dijatuhi hukuman maksimal yang ada dalam sistem hukum pidana Indonesia, yaitu hukuman mati. Gus Falah menegaskan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Febrie bukan sekadar korupsi biasa, melainkan sebuah kejahatan luar biasa yang secara langsung telah merusak dan menyengsorakan hajat hidup orang banyak di seluruh pelosok negeri. Argumen Gus Falah bukan tanpa alasan yang mendasar. Perkara-perkara yang diduga menjadi ladang suap dan gratifikasi bagi Febrie adalah kasus-kasus kakap yang berdampak sistemik terhadap perekonomian dan stabilitas nasional. Salah satunya adalah skandal korupsi pengadaan batu bara PT PLN Persero yang beberapa waktu lalu menjadi penyebab utama terjadinya blackout atau pemadaman listrik total di berbagai wilayah strategis di Indonesia, yang melumpuhkan aktivitas ekonomi masyarakat dan merugikan negara triliunan rupiah. Selain itu, ada pula keterlibatan dalam manipulasi perkara korupsi di PT Asabri Persero periode 2020 hingga 2025 yang menghancurkan dana pensiun para prajurit TNI dan anggota Polri, serta kong-kali-kong penyelesaian utang PT CBS kepada anak usaha PT Krakatau Steel, yaitu PT Krakatau National Resources. Bagi DPR, fakta bahwa seorang pejabat tinggi kejaksaan yang seharusnya menjadi benteng terakhir keadilan justru memperjualbelikan hukum dalam kasus-kasus krusial tersebut adalah tindakan yang sangat menjijikkan dan tidak bisa dimaafkan dengan hukuman penjara biasa. Hukuman mati dinilai menjadi satu-satunya jawaban yang adil untuk memberikan efek jera mutlak bagi siapa saja yang berani mengkhianati amanat konstitusi. Di tengah situasi politik dan hukum yang sedang memanas dan penuh dengan ketegangan ini, Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman, langsung menggelar konferensi pers resmi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada hari Sabtu, 11 Juli 2026. Dalam pernyataannya di hadapan puluhan awak media, Habibur Rahman mengeluarkan seruan penting yang ditujukan khusus kepada dua lembaga penegak hukum tertinggi di Indonesia, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Habibur Rahman secara tegas meminta agar Polri dan Kejagung tetap menjaga soliditas dan kekompakan institusi pasca penetapan Febrie Adriansyah sebagai tersangka. Ia mengingatkan dengan sangat serius agar kasus mega korupsi ini tidak boleh dijadikan bahan untuk menyulut konfrontasi, gesekan di lapangan, ataupun memicu bangkitnya ego sektoral antar lembaga penegak hukum yang dapat melemahkan agenda pemberantasan korupsi nasional.
Habibur Rahman memberikan pandangan objektif bahwa kasus yang menimpa Febrie Adriansyah ini harus dilihat secara jernih sebagai murni tindakan busuk dari seorang oknum pribadi. Tindakan kriminal yang dilakukan oleh FA sama sekali tidak boleh dipandang sebagai representasi dari kebijakan institusi Kejaksaan Agung secara keseluruhan. Menurutnya, institusi Kejaksaan Agung secara kelembagaan tetap memiliki ribuan jaksa yang jujur, berintegritas, dan berkomitmen tinggi pada hukum. Oleh karena itu, tidak boleh ada pihak-pihak yang mencoba membenturkan Polri dan Kejagung atas dasar persaingan kekuasaan. Negara Indonesia saat ini sedang membutuhkan kekompakan dan sinergi yang luar biasa erat antar aparat penegak hukum untuk bergerak maju dan menjaga stabilitas nasional dari rongrongan para koruptor. Konfrontasi ego sektoral antar institusi hanya akan membuat para mafia hukum tertawa lebar karena fokus aparat menjadi terpecah. Lebih lanjut, Habibur Rahman menekankan bahwa Polri, Kejaksaan Agung, hingga Tentara Nasional Indonesia harus tetap berada dalam satu visi, satu barisan, dan satu komando yang solid. Ketiga pilar pertahanan dan hukum negara ini wajib bersatu padu dalam mendukung penuh komitmen politik yang telah dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas praktik korupsi hingga ke akar-akarnya tanpa pandang bulu. Momentum kejatuhan mantan Jampitsus ini harus dijadikan sebagai titik balik bagi seluruh lembaga penegak hukum untuk melakukan evaluasi total dan pembersihan internal secara besar-besaran, bukan justru menjadi ajang saling serang antar korps. Demi menjamin agar proses hukum berjalan dengan sangat transparan, objektif, dan bebas dari segala bentuk intervensi emosional, DPR RI juga melayangkan desakan kuat kepada internal Kejaksaan Agung. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Ahmad Sahroni, menyatakan bahwa ini adalah saat yang paling tepat untuk melakukan aksi bersih-bersih di semua lini penegakan hukum tanpa terkecuali. Sebagai langkah konkret, DPR mendesak Jaksa Agung RI untuk segera membentuk tim penyidik independen internal yang diisi oleh figur-figur jaksa berintegritas tinggi yang sama sekali tidak memiliki afiliasi, kedekatan personal, maupun rekam jejak kerjasama dengan tersangka Febrie Adriansyah. Langkah ini dinilai sangat krusial untuk menepis keraguan publik dan memastikan bahwa proses hukum di dalam tubuh Korps Adiaksa berjalan dengan objektif, jujur, serta bebas dari konflik kepentingan. Kejaksaan Agung harus membuktikan kepada rakyat Indonesia bahwa mereka berani memotong tangan mereka sendiri yang sudah membusuk demi menyelamatkan seluruh tubuh institusi. Pada saat yang sama, komitmen untuk menuntaskan kasus mega korupsi ini secara transparan juga dikonfirmasi oleh pimpinan Komisi 3 lainnya. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Rano Alfat, memastikan kepada publik bahwa berdasarkan komunikasi formal yang telah dibangun, pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung telah mencapai kesepakatan bulat untuk membuka kasus ini seluas-luasnya ke hadapan publik. Tidak akan ada satu hal pun yang ditutupi, dan tidak akan ada oknum lain yang dilindungi jika memang terbukti terlibat dalam pusaran aliran dana haram Febrie Adriansyah. Kedua lembaga telah berkomitmen untuk bersinergi penuh demi memulihkan integritas penegakan hukum di Indonesia yang sempat terkoyak akibat skandal ini. Kini, proses penyidikan mendalam dan maraton yang digawangi oleh Kortas Tipikor Polri terus berjalan dengan intensitas yang sangat tinggi. Tersangka dokter telah mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya untuk mempertanggungjawabkan perannya dalam mencuci uang hasil korupsi. Sementara Febrie Adriansyah harus bersiap menghadapi ancaman hukuman terberat dalam hidupnya setelah resmi dicopot dari jabatannya dan digantikan oleh pelaksana tugas yang baru. Rakyat Indonesia kini berdiri mengawal penuh jalannya kasus ini, menuntut agar keadilan ditegakkan seadil-adilnya, dan berharap agar bungker-bungker harta haram lainnya dapat segera dibongkar demi mengembalikan kerugian negara yang telah dijarah oleh mereka yang berkhianat pada seragamnya sendiri. Kasus ini menjadi alarm keras bagi seluruh pejabat di Republik ini bahwa sepandai-pandainya menyimpan bangkai korupsi, baunya pasti akan tercium juga,
dan hukum akan menjemput mereka dengan cara yang paling memilukan. Dunia penegakan hukum di Republik Indonesia kembali diguncang oleh salah satu skandal korupsi paling menjijikan, paling masif, dan paling dramatis dalam sejarah modern bangsa ini. Hanya dalam hitungan hari, sebuah tabir hitam yang selama ini menutup rapat borok di dalam tubuh lembaga Adiaksa terbuka lebar melalui sebuah operasi senyap berskala besar. Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Febrie Adriansyah, kini resmi menyandang status sebagai tersangka utama. Penetapan status ini bukan sekadar babak baru dalam pemberantasan korupsi, melainkan sebuah konfirmasi atas dugaan bahwa gurita mafia hukum masih mencengkeram posisi-posisi strategis penegakan hukum di tanah air. Kasus mega korupsi, suap, gratifikasi, serta tindak pidana pencucian uang yang melilit Febrie Adriansyah atau yang kini disebut sebagai tersangka FA, bersama seorang pihak swasta bernama Don Rito atau tersangka dokter, telah memicu guncangan hebat yang membuat publik terhenyak tidak percaya. Skandal ini pecah setelah tim penyidik gabungan dari Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kortas Tipikor Bareskrim Polri bersama dengan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya melancarkan rangkaian penggeledahan maraton yang sangat agresif. Sepanjang hari Rabu, 8 Juli 2026, hingga Jumat, 10 Juli 2026, petugas menyisir sedikitnya 13 lokasi strategis di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi atau Jabodetabek. Penggeledahan senyap namun masif ini pada akhirnya berhasil menyingkap tabir gelap kejahatan kerah putih dengan nilai yang sangat fantastis. Hasil temuan barang bukti dari rangkaian operasi di lapangan benar-benar mencengangkan akal sehat dan mengonfirmasi betapa rakusnya oknum yang selama ini dipercaya untuk memenjarakan para koruptor. Di rumah kediaman pribadi milik Febrie Adriansyah yang berdiri megah di kawasan elit Sentul, Bogor, Jawa Barat, tim penyidik gabungan berhasil menemukan sebuah brankas rahasia berukuran besar. Ketika brankas tersebut berhasil dibongkar secara paksa oleh petugas, di dalamnya ditemukan 7 buah koper berukuran besar yang tersusun rapi. Isi dari koper-koper tersebut sangat mengejutkan, yakni tumpukan emas batangan murni seberat 74 kg yang berkilau di bawah lampu penyidik. Tidak hanya emas batangan yang bernilai ratusan miliar rupiah, di dalam brankas rumah Sentul tersebut polisi juga menyita mata uang asing dalam jumlah yang sangat luar biasa. Petugas mengamankan uang tunai senilai $4.767.300 Amerika Serikat, kemudian lembaran uang tunai sebesar $14.083.800 Singapura, serta uang tunai rupiah senilai 100 juta rupiah. Tumpukan uang dan emas ini menjadi bukti otentik pertama betapa besarnya aliran dana haram yang masuk ke kantong sang mantan Jampitsus. Namun, kejutan terbesar dari operasi penggeledahan maraton ini tidak berhenti di wilayah Sentul saja. Fakta yang jauh lebih mencengangkan dan bernuansa layaknya film-film kriminal Hollywood justru terungkap di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Tim penyidik bergerak melakukan penggeledahan di kafe The Clan Signature serta sebuah kantor penukaran uang atau money changer yang diduga kuat terafiliasi langsung dengan aktivitas pencucian uang para tersangka. Di lokasi ini, kejelian para penyidik Kortas Tipikor Polri benar-benar diuji. Setelah melakukan pemeriksaan fisik bangunan secara mendalam selama berjam-jam, polisi akhirnya menemukan sebuah ruang rahasia atau brankas tersembunyi yang dibuat dengan sangat rapi dan licik di balik lemari pajangan dinding. Lemari pajangan tersebut sekilas terlihat biasa saja dan menyatu dengan dekorasi ruangan, namun ternyata berfungsi sebagai pintu kamuflase yang baru bisa diakses dengan cara didorong menggunakan mekanisme tertentu. Ketika dinding lemari tersebut digeser, penyidik menemukan ruang tersembunyi yang menyimpan bunker harta karun ilegal. Di dalam bunker rahasia tersebut, tersimpan rapi tumpukan uang tunai dari berbagai mata uang dunia yang setelah dihitung secara cermat oleh petugas, total nilainya mencapai angka yang sangat fantastis,
yakni sebesar 67,2 miliar rupiah. Melihat skala kejahatan yang begitu kolosal, sistemik, dan melibatkan barang bukti bernilai ratusan miliar rupiah, Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia langsung mengambil langkah taktis dan bersikap tegas. Dalam hitungan jam setelah pengumuman resmi dari kepolisian, Komisi 3 DPR RI secara resmi langsung membentuk panitia kerja atau panja penegakan hukum khusus untuk mengawal skandal ini. Pembentukan panja ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman. Pihak parlemen menegaskan bahwa pembentukan panja ini bukan sekadar formalitas politik, melainkan sebuah kebutuhan mendesak untuk mengawasi jalannya proses hukum secara ketat. DPR menduga kuat bahwa apa yang ditemukan oleh penyidik Polri di 13 lokasi kemarin barulah puncak dari gunung es, dan disinyalir masih banyak bunker-bunker harta karun tersembunyi lainnya, serta aset-aset gelap milik tersangka yang belum terendus oleh hukum. Panja Komisi 3 berkomitmen untuk memastikan polisi dan kejaksaan tidak ragu untuk mengejar dan menyita seluruh aset hasil kejahatan tersebut tanpa ada yang ditutup-tutupi. Kemarahan publik atas kasus ini juga terrepresentasi dengan sangat kuat di dalam ruang sidang parlemen di Kompleks Senayan, Jakarta. Suara-suara lantang yang menuntut keadilan tertinggi mulai bergaung kencang dari para wakil rakyat. Salah satu pernyataan paling keras dan menohok datang dari anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, Nasyirul Falah Amru, atau yang akrab disapa Gus Falah. Dengan nada bicara yang penuh kegeraman, Gus Falah secara terang-terangan menuntut agar mantan Jampitsus Febrie Adriansyah dijatuhi hukuman maksimal yang ada dalam sistem hukum pidana Indonesia, yaitu hukuman mati. Gus Falah menegaskan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Febrie bukan sekadar korupsi biasa, melainkan sebuah kejahatan luar biasa yang secara langsung telah merusak dan menyengsorakan hajat hidup orang banyak di seluruh pelosok negeri. Argumen Gus Falah bukan tanpa alasan yang mendasar. Perkara-perkara yang diduga menjadi ladang suap dan gratifikasi bagi Febrie adalah kasus-kasus kakap yang berdampak sistemik terhadap perekonomian dan stabilitas nasional. Salah satunya adalah skandal korupsi pengadaan batu bara PT PLN Persero yang beberapa waktu lalu menjadi penyebab utama terjadinya blackout atau pemadaman listrik total di berbagai wilayah strategis di Indonesia, yang melumpuhkan aktivitas ekonomi masyarakat dan merugikan negara triliunan rupiah. Selain itu, ada pula keterlibatan dalam manipulasi perkara korupsi di PT Asabri Persero periode 2020 hingga 2025 yang menghancurkan dana pensiun para prajurit TNI dan anggota Polri, serta kong-kali-kong penyelesaian utang PT CBS kepada anak usaha PT Krakatau Steel, yaitu PT Krakatau National Resources. Bagi DPR, fakta bahwa seorang pejabat tinggi kejaksaan yang seharusnya menjadi benteng terakhir keadilan justru memperjualbelikan hukum dalam kasus-kasus krusial tersebut adalah tindakan yang sangat menjijikan dan tidak bisa dimaafkan dengan hukuman penjara biasa. Hukuman mati dinilai menjadi satu-satunya jawaban yang adil untuk memberikan efek jera mutlak bagi siapa saja yang berani mengkhianati amanat konstitusi. Di tengah situasi politik dan hukum yang sedang memanas dan penuh dengan ketegangan ini, Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman, langsung menggelar konferensi pers resmi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada hari Sabtu, 11 Juli 2026. Dalam pernyataannya di hadapan puluhan awak media, Habibur Rahman mengeluarkan seruan penting yang ditujukan khusus kepada dua lembaga penegak hukum tertinggi di Indonesia, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Habibur Rahman secara tegas meminta agar Polri dan Kejagung tetap menjaga soliditas dan kekompakan institusi pasca penetapan Febrie Adriansyah sebagai tersangka. Ia mengingatkan dengan sangat serius agar kasus mega korupsi ini tidak boleh dijadikan bahan untuk menyulut konfrontasi, gesekan di lapangan, ataupun memicu bangkitnya ego sektoral antar lembaga penegak hukum yang dapat melemahkan agenda pemberantasan korupsi nasional.
Habibur Rahman memberikan pandangan objektif bahwa kasus yang menimpa Febrie Adriansyah ini harus dilihat secara jernih sebagai murni tindakan busuk dari seorang oknum pribadi. Tindakan kriminal yang dilakukan oleh FA sama sekali tidak boleh dipandang sebagai representasi dari kebijakan institusi Kejaksaan Agung secara keseluruhan. Menurutnya, institusi Kejaksaan Agung secara kelembagaan tetap memiliki ribuan jaksa yang jujur, berintegritas, dan berkomitmen tinggi pada hukum. Oleh karena itu, tidak boleh ada pihak-pihak yang mencoba membenturkan Polri dan Kejagung atas dasar persaingan kekuasaan. Negara Indonesia saat ini sedang membutuhkan kekompakan dan sinergi yang luar biasa erat antar aparat penegak hukum untuk bergerak maju dan menjaga stabilitas nasional dari rongrongan para koruptor. Konfrontasi ego sektoral antar institusi hanya akan membuat para mafia hukum tertawa lebar karena fokus aparat menjadi terpecah. Lebih lanjut, Habibur Rahman menekankan bahwa Polri, Kejaksaan Agung, hingga Tentara Nasional Indonesia harus tetap berada dalam satu visi, satu barisan, dan satu komando yang solid. Ketiga pilar pertahanan dan hukum negara ini wajib bersatu padu dalam mendukung penuh komitmen politik yang telah dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas praktik korupsi hingga ke akar-akarnya tanpa pandang bulu. Momentum kejatuhan mantan Jampitsus ini harus dijadikan sebagai titik balik bagi seluruh lembaga penegak hukum untuk melakukan evaluasi total dan pembersihan internal secara besar-besaran, bukan justru menjadi ajang saling serang antar korps. Demi menjamin agar proses hukum berjalan dengan sangat transparan, objektif, dan bebas dari segala bentuk intervensi emosional, DPR RI juga melayangkan desakan kuat kepada internal Kejaksaan Agung. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Ahmad Sahroni, menyatakan bahwa ini adalah saat yang paling tepat untuk melakukan aksi bersih-bersih di semua lini penegakan hukum tanpa terkecuali. Sebagai langkah konkret, DPR mendesak Jaksa Agung RI untuk segera membentuk tim penyidik independen internal yang diisi oleh figur-figur jaksa berintegritas tinggi yang sama sekali tidak memiliki afiliasi, kedekatan personal, maupun rekam jejak kerjasama dengan tersangka Febrie Adriansyah. Langkah ini dinilai sangat krusial untuk menepis keraguan publik dan memastikan bahwa proses hukum di dalam tubuh Korps Adiaksa berjalan dengan objektif, jujur, serta bebas dari konflik kepentingan. Kejaksaan Agung harus membuktikan kepada rakyat Indonesia bahwa mereka berani memotong tangan mereka sendiri yang sudah membusuk demi menyelamatkan seluruh tubuh institusi. Pada saat yang sama, komitmen untuk menuntaskan kasus mega korupsi ini secara transparan juga dikonfirmasi oleh pimpinan Komisi 3 lainnya. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Rano Alfat, memastikan kepada publik bahwa berdasarkan komunikasi formal yang telah dibangun, pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung telah mencapai kesepakatan bulat untuk membuka kasus ini seluas-luasnya ke hadapan publik. Tidak akan ada satu hal pun yang ditutupi, dan tidak akan ada oknum lain yang dilindungi jika memang terbukti terlibat dalam pusaran aliran dana haram Febrie Adriansyah. Kedua lembaga telah berkomitmen untuk bersinergi penuh demi memulihkan integritas penegakan hukum di Indonesia yang sempat terkoyak akibat skandal ini. Kini, proses penyidikan mendalam dan maraton yang digawangi oleh Kortas Tipikor Polri terus berjalan dengan intensitas yang sangat tinggi. Tersangka dokter telah mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya untuk mempertanggungjawabkan perannya dalam mencuci uang hasil korupsi. Sementara Febrie Adriansyah harus bersiap menghadapi ancaman hukuman terberat dalam hidupnya setelah resmi dicopot dari jabatannya dan digantikan oleh pelaksana tugas yang baru. Rakyat Indonesia kini berdiri mengawal penuh jalannya kasus ini, menuntut agar keadilan ditegakkan seadil-adilnya, dan berharap agar bunker-bunker harta haram lainnya dapat segera dibongkar demi mengembalikan kerugian negara yang telah dijarah oleh mereka yang berkhianat pada seragamnya sendiri. Kasus ini menjadi alarm keras bagi seluruh pejabat di Republik ini bahwa sepandai-pandainya menyimpan bangkai korupsi, baunya pasti akan tercium juga,
dan hukum akan menjemput mereka dengan cara yang paling memilukan. Dunia penegakan hukum di Republik Indonesia kembali diguncang oleh salah satu skandal korupsi paling menjijikan, paling masif, dan paling dramatis dalam sejarah modern bangsa ini. Hanya dalam hitungan hari, sebuah tabir hitam yang selama ini menutup rapat borok di dalam tubuh lembaga Adiaksa terbuka lebar melalui sebuah operasi senyap berskala besar. Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Febrie Adriansyah, kini resmi menyandang status sebagai tersangka utama. Penetapan status ini bukan sekadar babak baru dalam pemberantasan korupsi, melainkan sebuah konfirmasi atas dugaan bahwa gurita mafia hukum masih mencengkeram posisi-posisi strategis penegakan hukum di tanah air. Kasus mega korupsi, suap, gratifikasi, serta tindak pidana pencucian uang yang melilit Febrie Adriansyah atau yang kini disebut sebagai tersangka FA, bersama seorang pihak swasta bernama Don Rito atau tersangka dokter, telah memicu guncangan hebat yang membuat publik terhenyak tidak percaya. Skandal ini pecah setelah tim penyidik gabungan dari Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kortas Tipikor Bareskrim Polri bersama dengan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya melancarkan rangkaian penggeledahan maraton yang sangat agresif. Sepanjang hari Rabu, 8 Juli 2026, hingga Jumat, 10 Juli 2026, petugas menyisir sedikitnya 13 lokasi strategis di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi atau Jabodetabek. Penggeledahan senyap namun masif ini pada akhirnya berhasil menyingkap tabir gelap kejahatan kerah putih dengan nilai yang sangat fantastis. Hasil temuan barang bukti dari rangkaian operasi di lapangan benar-benar mencengangkan akal sehat dan mengonfirmasi betapa rakusnya oknum yang selama ini dipercaya untuk memenjarakan para koruptor. Di rumah kediaman pribadi milik Febrie Adriansyah yang berdiri megah di kawasan elit Sentul, Bogor, Jawa Barat, tim penyidik gabungan berhasil menemukan sebuah brankas rahasia berukuran besar. Ketika brankas tersebut berhasil dibongkar secara paksa oleh petugas, di dalamnya ditemukan 7 buah koper berukuran besar yang tersusun rapi. Isi dari koper-koper tersebut sangat mengejutkan, yakni tumpukan emas batangan murni seberat 74 kg yang berkilau di bawah lampu penyidik. Tidak hanya emas batangan yang bernilai ratusan miliar rupiah, di dalam brankas rumah Sentul tersebut polisi juga menyita mata uang asing dalam jumlah yang sangat luar biasa. Petugas mengamankan uang tunai senilai $4.767.300 Amerika Serikat, kemudian lembaran uang tunai sebesar $14.083.800 Singapura, serta uang tunai rupiah senilai 100 juta rupiah. Tumpukan uang dan emas ini menjadi bukti otentik pertama betapa besarnya aliran dana haram yang masuk ke kantong sang mantan Jampitsus. Namun, kejutan terbesar dari operasi penggeledahan maraton ini tidak berhenti di wilayah Sentul saja. Fakta yang jauh lebih mencengangkan dan bernuansa layaknya film-film kriminal Hollywood justru terungkap di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Tim penyidik bergerak melakukan penggeledahan di Cafe The Clan Signature serta sebuah kantor penukaran uang atau money changer yang diduga kuat terafiliasi langsung dengan aktivitas pencucian uang para tersangka. Di lokasi ini, kejelian para penyidik Kortas Tipikor Polri benar-benar diuji. Setelah melakukan pemeriksaan fisik bangunan secara mendalam selama berjam-jam, polisi akhirnya menemukan sebuah ruang rahasia atau brankas tersembunyi yang dibuat dengan sangat rapi dan licik di balik lemari pajangan dinding. Lemari pajangan tersebut sekilas terlihat biasa saja dan menyatu dengan dekorasi ruangan, namun ternyata berfungsi sebagai pintu kamuflase yang baru bisa diakses dengan cara didorong menggunakan mekanisme tertentu. Ketika dinding lemari tersebut digeser, penyidik menemukan ruang tersembunyi yang menyimpan bunker harta karun ilegal. Di dalam bunker rahasia tersebut, tersimpan rapi tumpukan uang tunai dari berbagai mata uang dunia yang setelah dihitung secara cermat oleh petugas, total nilainya mencapai angka yang sangat fantastis,
yakni sebesar 67,2 miliar rupiah. Melihat skala kejahatan yang begitu kolosal, sistemik, dan melibatkan barang bukti bernilai ratusan miliar rupiah, Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia langsung mengambil langkah taktis dan bersikap tegas. Dalam hitungan jam setelah pengumuman resmi dari kepolisian, Komisi 3 DPR RI secara resmi langsung membentuk Panitia Kerja atau Panja Penegakan Hukum Khusus untuk mengawal skandal ini. Pembentukan panja ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman. Pihak parlemen menegaskan bahwa pembentukan panja ini bukan sekadar formalitas politik, melainkan sebuah kebutuhan mendesak untuk mengawasi jalannya proses hukum secara ketat. DPR menduga kuat bahwa apa yang ditemukan oleh penyidik Polri di 13 lokasi kemarin barulah puncak dari gunung es, dan disinyalir masih banyak bunker-bunker harta karun tersembunyi lainnya, serta aset-aset gelap milik tersangka yang belum terendus oleh hukum. Panja Komisi 3 berkomitmen untuk memastikan polisi dan kejaksaan tidak ragu untuk mengejar dan menyita seluruh aset hasil kejahatan tersebut tanpa ada yang ditutup-tutupi. Kemarahan publik atas kasus ini juga terrepresentasi dengan sangat kuat di dalam ruang sidang parlemen di Kompleks Senayan, Jakarta. Suara-suara lantang yang menuntut keadilan tertinggi mulai bergaung kencang dari para wakil rakyat. Salah satu pernyataan paling keras dan menohok datang dari anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, Nasyirul Falah Amru, atau yang akrab disapa Gus Falah. Dengan nada bicara yang penuh kegeraman, Gus Falah secara terang-terangan menuntut agar mantan Jampitsus Febrie Adriansyah dijatuhi hukuman maksimal yang ada dalam sistem hukum pidana Indonesia, yaitu hukuman mati. Gus Falah menegaskan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Febrie bukan sekadar korupsi biasa, melainkan sebuah kejahatan luar biasa yang secara langsung telah merusak dan menyengsorakan hajat hidup orang banyak di seluruh pelosok negeri. Argumen Gus Falah bukan tanpa alasan yang mendasar. Perkara-perkara yang diduga menjadi ladang suap dan gratifikasi bagi Febrie adalah kasus-kasus kakap yang berdampak sistemik terhadap perekonomian dan stabilitas nasional. Salah satunya adalah skandal korupsi pengadaan batu bara PT PLN Persero yang beberapa waktu lalu menjadi penyebab utama terjadinya blackout atau pemadaman listrik total di berbagai wilayah strategis di Indonesia, yang melumpuhkan aktivitas ekonomi masyarakat dan merugikan negara triliunan rupiah. Selain itu, ada pula keterlibatan dalam manipulasi perkara korupsi di PT Asabri Persero periode 2020 hingga 2025 yang menghancurkan dana pensiun para prajurit TNI dan anggota Polri, serta kong-kali-kong penyelesaian utang PT CBS kepada anak usaha PT Krakatau Steel, yaitu PT Krakatau National Resources. Bagi DPR, fakta bahwa seorang pejabat tinggi kejaksaan yang seharusnya menjadi benteng terakhir keadilan justru memperjualbelikan hukum dalam kasus-kasus krusial tersebut adalah tindakan yang sangat menjijikkan dan tidak bisa dimaafkan dengan hukuman penjara biasa. Hukuman mati dinilai menjadi satu-satunya jawaban yang adil untuk memberikan efek jera mutlak bagi siapa saja yang berani mengkhianati amanat konstitusi. Di tengah situasi politik dan hukum yang sedang memanas dan penuh dengan ketegangan ini, Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman, langsung menggelar konferensi pers resmi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada hari Sabtu, 11 Juli 2026. Dalam pernyataannya di hadapan puluhan awak media, Habibur Rahman mengeluarkan seruan penting yang ditujukan khusus kepada dua lembaga penegak hukum tertinggi di Indonesia, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Habibur Rahman secara tegas meminta agar Polri dan Kejagung tetap menjaga soliditas dan kekompakan institusi pasca penetapan Febrie Adriansyah sebagai tersangka. Ia mengingatkan dengan sangat serius agar kasus mega korupsi ini tidak boleh dijadikan bahan untuk menyulut konfrontasi, gesekan di lapangan, ataupun memicu bangkitnya ego sektoral antar lembaga penegak hukum yang dapat melemahkan agenda pemberantasan korupsi nasional. Habibur Rahman memberikan pandangan objektif bahwa kasus yang menimpa Febrie Adriansyah ini
harus dilihat secara jernih sebagai murni tindakan busuk dari seorang oknum pribadi. Tindakan kriminal yang dilakukan oleh FA sama sekali tidak boleh dipandang sebagai representasi dari kebijakan institusi Kejaksaan Agung secara keseluruhan. Menurutnya, institusi Kejaksaan Agung secara kelembagaan tetap memiliki ribuan jaksa yang jujur, berintegritas, dan berkomitmen tinggi pada hukum. Oleh karena itu, tidak boleh ada pihak-pihak yang mencoba membenturkan Polri dan Kejagung atas dasar persaingan kekuasaan. Negara Indonesia saat ini sedang membutuhkan kekompakan dan sinergi yang luar biasa erat antar aparat penegak hukum untuk bergerak maju dan menjaga stabilitas nasional dari rongrongan para koruptor. Konfrontasi ego sektoral antar institusi hanya akan membuat para mafia hukum tertawa lebar karena fokus aparat menjadi terpecah. Lebih lanjut, Habibur Rahman menekankan bahwa Polri, Kejaksaan Agung, hingga Tentara Nasional Indonesia harus tetap berada dalam satu visi, satu barisan, dan satu komando yang solid. Ketiga pilar pertahanan dan hukum negara ini wajib bersatu padu dalam mendukung penuh komitmen politik yang telah dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas praktik korupsi hingga ke akar-akarnya tanpa pandang bulu. Momentum kejatuhan mantan Jampitsus ini harus dijadikan sebagai titik balik bagi seluruh lembaga penegak hukum untuk melakukan evaluasi total dan pembersihan internal secara besar-besaran, bukan justru menjadi ajang saling serang antar korps. Demi menjamin agar proses hukum berjalan dengan sangat transparan, objektif, dan bebas dari segala bentuk intervensi emosional, DPR RI juga melayangkan desakan kuat kepada internal Kejaksaan Agung. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Ahmad Sahroni, menyatakan bahwa ini adalah saat yang paling tepat untuk melakukan aksi bersih-bersih di semua lini penegakan hukum tanpa terkecuali. Sebagai langkah konkret, DPR mendesak Jaksa Agung RI untuk segera membentuk tim penyidik independen internal yang diisi oleh figur-figur jaksa berintegritas tinggi yang sama sekali tidak memiliki afiliasi, kedekatan personal, maupun rekam jejak kerjasama dengan tersangka Febrie Adriansyah. Langkah ini dinilai sangat krusial untuk menepis keraguan publik dan memastikan bahwa proses hukum di dalam tubuh Korps Adiaksa berjalan dengan objektif, jujur, serta bebas dari konflik kepentingan. Kejaksaan Agung harus membuktikan kepada rakyat Indonesia bahwa mereka berani memotong tangan mereka sendiri yang sudah membusuk demi menyelamatkan seluruh tubuh institusi. Pada saat yang sama, komitmen untuk menuntaskan kasus mega korupsi ini secara transparan juga dikonfirmasi oleh pimpinan Komisi 3 lainnya. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Rano Alfat, memastikan kepada publik bahwa berdasarkan komunikasi formal yang telah dibangun, pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung telah mencapai kesepakatan bulat untuk membuka kasus ini seluas-luasnya ke hadapan publik. Tidak akan ada satu hal pun yang ditutupi, dan tidak akan ada oknum lain yang dilindungi jika memang terbukti terlibat dalam pusaran aliran dana haram Febrie Adriansyah. Kedua lembaga telah berkomitmen untuk bersinergi penuh demi memulihkan integritas penegakan hukum di Indonesia yang sempat terkoyak akibat skandal ini. Kini, proses penyidikan mendalam dan maraton yang digawangi oleh Kortas Tipikor Polri terus berjalan dengan intensitas yang sangat tinggi. Tersangka dokter telah mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya untuk mempertanggungjawabkan perannya dalam mencuci uang hasil korupsi. Sementara Febrie Adriansyah harus bersiap menghadapi ancaman hukuman terberat dalam hidupnya setelah resmi dicopot dari jabatannya dan digantikan oleh pelaksana tugas yang baru. Rakyat Indonesia kini berdiri mengawal penuh jalannya kasus ini, menuntut agar keadilan ditegakkan seadil-adilnya, dan berharap agar bunker-bunker harta haram lainnya dapat segera dibongkar demi mengembalikan kerugian negara yang telah dijarah oleh mereka yang berkhianat pada seragamnya sendiri. Kasus ini menjadi alarm keras bagi seluruh pejabat di Republik ini bahwa sepandai-pandainya menyimpan bangkai korupsi, baunya pasti akan tercium juga, dan hukum akan menjemput mereka dengan cara yang paling memilukan.
Dunia penegakan hukum di Republik Indonesia kembali diguncang oleh salah satu skandal korupsi paling menjijikan, paling masif, dan paling dramatis dalam sejarah modern bangsa ini. Hanya dalam hitungan hari, sebuah tabir hitam yang selama ini menutup rapat borok di dalam tubuh lembaga adiaksa terbuka lebar melalui sebuah operasi senyap berskala besar. Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Febrie Adriansyah, kini resmi menyandang status sebagai tersangka utama. Penetapan status ini bukan sekadar babak baru dalam pemberantasan korupsi, melainkan sebuah konfirmasi atas dugaan bahwa gurita mafia hukum masih mencengkeram posisi-posisi strategis penegakan hukum di tanah air. Kasus mega korupsi, suap, gratifikasi, serta tindak pidana pencucian uang yang melilit Febrie Adriansyah atau yang kini disebut sebagai tersangka FA, bersama seorang pihak swasta bernama Don Rito atau tersangka dokter, telah memicu guncangan hebat yang membuat publik terhenyak tidak percaya. Skandal ini pecah setelah tim penyidik gabungan dari Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kortas Tipikor Bareskrim Polri bersama dengan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya melancarkan rangkaian penggeledahan maraton yang sangat agresif. Sepanjang hari Rabu, 8 Juli 2026, hingga Jumat, 10 Juli 2026, petugas menyisir sedikitnya 13 lokasi strategis di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi atau Jabodetabek. Penggeledahan senyap namun masif ini pada akhirnya berhasil menyingkap tabir gelap kejahatan kerah putih dengan nilai yang sangat fantastis. Hasil temuan barang bukti dari rangkaian operasi di lapangan benar-benar mencengangkan akal sehat dan mengonfirmasi betapa rakusnya oknum yang selama ini dipercaya untuk memenjarakan para koruptor. Di rumah kediaman pribadi milik Febrie Adriansyah yang berdiri megah di kawasan elit Sentul, Bogor, Jawa Barat, tim penyidik gabungan berhasil menemukan sebuah brankas rahasia berukuran besar. Ketika brankas tersebut berhasil dibongkar secara paksa oleh petugas, di dalamnya ditemukan 7 buah koper berukuran besar yang tersusun rapi. Isi dari koper-koper tersebut sangat mengejutkan, yakni tumpukan emas batangan murni seberat 74 kg yang berkilau di bawah lampu penyidik. Tidak hanya emas batangan yang bernilai ratusan miliar rupiah, di dalam brankas rumah Sentul tersebut polisi juga menyita mata uang asing dalam jumlah yang sangat luar biasa. Petugas mengamankan uang tunai senilai $4.767.300 Amerika Serikat, kemudian lembaran uang tunai sebesar $14.083.800 Singapura, serta uang tunai rupiah senilai 100 juta rupiah. Tumpukan uang dan emas ini menjadi bukti otentik pertama betapa besarnya aliran dana haram yang masuk ke kantong sang mantan Jampitsus. Namun, kejutan terbesar dari operasi penggeledahan maraton ini tidak berhenti di wilayah Sentul saja. Fakta yang jauh lebih mencengangkan dan bernuansa layaknya film-film kriminal Hollywood justru terungkap di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Tim penyidik bergerak melakukan penggeledahan di Cafe The Clan Signature serta sebuah kantor penukaran uang atau money changer yang diduga kuat terafiliasi langsung dengan aktivitas pencucian uang para tersangka. Di lokasi ini, kejelian para penyidik Kortas Tipikor Polri benar-benar diuji. Setelah melakukan pemeriksaan fisik bangunan secara mendalam selama berjam-jam, polisi akhirnya menemukan sebuah ruang rahasia atau brankas tersembunyi yang dibuat dengan sangat rapi dan licik di balik lemari pajangan dinding. Lemari pajangan tersebut sekilas terlihat biasa saja dan menyatu dengan dekorasi ruangan, namun ternyata berfungsi sebagai pintu kamuflase yang baru bisa diakses dengan cara didorong menggunakan mekanisme tertentu. Ketika dinding lemari tersebut digeser, penyidik menemukan ruang tersembunyi yang menyimpan bunker harta karun ilegal. Di dalam bunker rahasia tersebut, tersimpan rapi tumpukan uang tunai dari berbagai mata uang dunia yang setelah dihitung secara cermat oleh petugas, total nilainya mencapai angka yang sangat fantastis, yakni sebesar 67,2 miliar rupiah.
Melihat skala kejahatan yang begitu kolosal, sistemik, dan melibatkan barang bukti bernilai ratusan miliar rupiah, Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia langsung mengambil langkah taktis dan bersikap tegas. Dalam hitungan jam setelah pengumuman resmi dari kepolisian, Komisi 3 DPR RI secara resmi langsung membentuk Panitia Kerja atau Panja Penegakan Hukum Khusus untuk mengawal skandal ini. Pembentukan panja ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman. Pihak parlemen menegaskan bahwa pembentukan panja ini bukan sekadar formalitas politik, melainkan sebuah kebutuhan mendesak untuk mengawasi jalannya proses hukum secara ketat. DPR menduga kuat bahwa apa yang ditemukan oleh penyidik Polri di 13 lokasi kemarin barulah puncak dari gunung es, dan disinyalir masih banyak bunker-bunker harta karun tersembunyi lainnya, serta aset-aset gelap milik tersangka yang belum terendus oleh hukum. Panja Komisi 3 berkomitmen untuk memastikan polisi dan kejaksaan tidak ragu untuk mengejar dan menyita seluruh aset hasil kejahatan tersebut tanpa ada yang ditutup-tutupi. Kemarahan publik atas kasus ini juga terrepresentasi dengan sangat kuat di dalam ruang sidang parlemen di Kompleks Senayan, Jakarta. Suara-suara lantang yang menuntut keadilan tertinggi mulai bergaung kencang dari para wakil rakyat. Salah satu pernyataan paling keras dan menohok datang dari anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, Nasyirul Falah Amru, atau yang akrab disapa Gus Falah. Dengan nada bicara yang penuh kegeraman, Gus Falah secara terang-terangan menuntut agar mantan Jampitsus Febrie Adriansyah dijatuhi hukuman maksimal yang ada dalam sistem hukum pidana Indonesia, yaitu hukuman mati. Gus Falah menegaskan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Febrie bukan sekadar korupsi biasa, melainkan sebuah kejahatan luar biasa yang secara langsung telah merusak dan menyengsorakan hajat hidup orang banyak di seluruh pelosok negeri. Argumen Gus Falah bukan tanpa alasan yang mendasar. Perkara-perkara yang diduga menjadi ladang suap dan gratifikasi bagi Febrie adalah kasus-kasus kakap yang berdampak sistemik terhadap perekonomian dan stabilitas nasional. Salah satunya adalah skandal korupsi pengadaan batu bara PT PLN Persero yang beberapa waktu lalu menjadi penyebab utama terjadinya blackout atau pemadaman listrik total di berbagai wilayah strategis di Indonesia, yang melumpuhkan aktivitas ekonomi masyarakat dan merugikan negara triliunan rupiah. Selain itu, ada pula keterlibatan dalam manipulasi perkara korupsi di PT Asabri Persero periode 2020 hingga 2025 yang menghancurkan dana pensiun para prajurit TNI dan anggota Polri, serta kong-kali-kong penyelesaian utang PT CBS kepada anak usaha PT Krakatau Steel, yaitu PT Krakatau National Resources. Bagi DPR, fakta bahwa seorang pejabat tinggi kejaksaan yang seharusnya menjadi benteng terakhir keadilan justru memperjualbelikan hukum dalam kasus-kasus krusial tersebut adalah tindakan yang sangat menjijikkan dan tidak bisa dimaafkan dengan hukuman penjara biasa. Hukuman mati dinilai menjadi satu-satunya jawaban yang adil untuk memberikan efek jera mutlak bagi siapa saja yang berani mengkhianati amanat konstitusi. Di tengah situasi politik dan hukum yang sedang memanas dan penuh dengan ketegangan ini, Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman, langsung menggelar konferensi pers resmi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada hari Sabtu, 11 Juli 2026. Dalam pernyataannya di hadapan puluhan awak media, Habibur Rahman mengeluarkan seruan penting yang ditujukan khusus kepada dua lembaga penegak hukum tertinggi di Indonesia, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Habibur Rahman secara tegas meminta agar Polri dan Kejagung tetap menjaga soliditas dan kekompakan institusi pasca penetapan Febrie Adriansyah sebagai tersangka. Ia mengingatkan dengan sangat serius agar kasus mega korupsi ini tidak boleh dijadikan bahan untuk menyulut konfrontasi, gesekan di lapangan, ataupun memicu bangkitnya ego sektoral antar lembaga penegak hukum yang dapat melemahkan agenda pemberantasan korupsi nasional.
Habibur Rahman memberikan pandangan objektif bahwa kasus yang menimpa Febrie Adriansyah ini harus dilihat secara jernih sebagai murni tindakan busuk dari seorang oknum pribadi. Tindakan kriminal yang dilakukan oleh FA sama sekali tidak boleh dipandang sebagai representasi dari kebijakan institusi Kejaksaan Agung secara keseluruhan. Menurutnya, institusi Kejaksaan Agung secara kelembagaan tetap memiliki ribuan jaksa yang jujur, berintegritas, dan berkomitmen tinggi pada hukum. Oleh karena itu, tidak boleh ada pihak-pihak yang mencoba membenturkan Polri dan Kejagung atas dasar persaingan kekuasaan. Negara Indonesia saat ini sedang membutuhkan kekompakan dan sinergi yang luar biasa erat antar aparat penegak hukum untuk bergerak maju dan menjaga stabilitas nasional dari rongrongan para koruptor. Konfrontasi ego sektoral antar institusi hanya akan membuat para mafia hukum tertawa lebar karena fokus aparat menjadi terpecah. Lebih lanjut, Habibur Rahman menekankan bahwa Polri, Kejaksaan Agung, hingga Tentara Nasional Indonesia harus tetap berada dalam satu visi, satu barisan, dan satu komando yang solid. Ketiga pilar pertahanan dan hukum negara ini wajib bersatu padu dalam mendukung penuh komitmen politik yang telah dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas praktik korupsi hingga ke akar-akarnya tanpa pandang bulu. Momentum kejatuhan mantan Jampitsus ini harus dijadikan sebagai titik balik bagi seluruh lembaga penegak hukum untuk melakukan evaluasi total dan pembersihan internal secara besar-besaran, bukan justru menjadi ajang saling serang antar korps. Demi menjamin agar proses hukum berjalan dengan sangat transparan, objektif, dan bebas dari segala bentuk intervensi emosional, DPR RI juga melayangkan desakan kuat kepada internal Kejaksaan Agung. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Ahmad Sahroni, menyatakan bahwa ini adalah saat yang paling tepat untuk melakukan aksi bersih-bersih di semua lini penegakan hukum tanpa terkecuali. Sebagai langkah konkret, DPR mendesak Jaksa Agung RI untuk segera membentuk tim penyidik independen internal yang diisi oleh figur-figur jaksa berintegritas tinggi yang sama sekali tidak memiliki afiliasi, kedekatan personal, maupun rekam jejak kerjasama dengan tersangka Febrie Adriansyah. Langkah ini dinilai sangat krusial untuk menepis keraguan publik dan memastikan bahwa proses hukum di dalam tubuh Korps Adiaksa berjalan dengan objektif, jujur, serta bebas dari konflik kepentingan. Kejaksaan Agung harus membuktikan kepada rakyat Indonesia bahwa mereka berani memotong tangan mereka sendiri yang sudah membusuk demi menyelamatkan seluruh tubuh institusi. Pada saat yang sama, komitmen untuk menuntaskan kasus mega korupsi ini secara transparan juga dikonfirmasi oleh pimpinan Komisi 3 lainnya. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Rano Alfat, memastikan kepada publik bahwa berdasarkan komunikasi formal yang telah dibangun, pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung telah mencapai kesepakatan bulat untuk membuka kasus ini seluas-luasnya ke hadapan publik. Tidak akan ada satu hal pun yang ditutupi, dan tidak akan ada oknum lain yang dilindungi jika memang terbukti terlibat dalam pusaran aliran dana haram Febrie Adriansyah. Kedua lembaga telah berkomitmen untuk bersinergi penuh demi memulihkan integritas penegakan hukum di Indonesia yang sempat terkoyak akibat skandal ini. Kini, proses penyidikan mendalam dan maraton yang digawangi oleh Kortas Tipikor Polri terus berjalan dengan intensitas yang sangat tinggi. Tersangka dokter telah mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya untuk mempertanggungjawabkan perannya dalam mencuci uang hasil korupsi, sementara Febrie Adriansyah harus bersiap menghadapi ancaman hukuman terberat dalam hidupnya setelah resmi dicopot dari jabatannya dan digantikan oleh pelaksana tugas yang baru. Rakyat Indonesia kini berdiri mengawal penuh jalannya kasus ini, menuntut agar keadilan ditegakkan seadil-adilnya, dan berharap agar bunker-bunker harta haram lainnya dapat segera dibongkar demi mengembalikan kerugian negara yang telah dijarah oleh mereka yang berkhianat pada seragamnya sendiri. Kasus ini menjadi alarm keras bagi seluruh pejabat di Republik ini bahwa sepandai-pandainya menyimpan bangkai korupsi, baunya pasti akan tercium juga,
dan hukum akan menjemput mereka dengan cara yang paling memilukan. Dunia penegakan hukum di Republik Indonesia kembali diguncang oleh salah satu skandal korupsi paling menjijikan, paling masif, dan paling dramatis dalam sejarah modern bangsa ini. Hanya dalam hitungan hari, sebuah tabir hitam yang selama ini menutup rapat borok di dalam tubuh lembaga adiaksa terbuka lebar melalui sebuah operasi senyap berskala besar. Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Febrie Adriansyah, kini resmi menyandang status sebagai tersangka utama. Penetapan status ini bukan sekadar babak baru dalam pemberantasan korupsi, melainkan sebuah konfirmasi atas dugaan bahwa gurita mafia hukum masih mencengkeram posisi-posisi strategis penegakan hukum di tanah air. Kasus mega korupsi, suap, gratifikasi, serta tindak pidana pencucian uang yang melilit Febrie Adriansyah atau yang kini disebut sebagai tersangka FA, bersama seorang pihak swasta bernama Don Rito atau tersangka dokter, telah memicu guncangan hebat yang membuat publik terhenyak tidak percaya. Skandal ini pecah setelah tim penyidik gabungan dari Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kortas Tipikor Bareskrim Polri bersama dengan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya melancarkan rangkaian penggeledahan maraton yang sangat agresif. Sepanjang hari Rabu, 8 Juli 2026, hingga Jumat, 10 Juli 2026, petugas menyisir sedikitnya 13 lokasi strategis di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi atau Jabodetabek. Penggeledahan senyap namun masif ini pada akhirnya berhasil menyingkap tabir gelap kejahatan kerah putih dengan nilai yang sangat fantastis. Hasil temuan barang bukti dari rangkaian operasi di lapangan benar-benar mencengangkan akal sehat dan mengonfirmasi betapa rakusnya oknum yang selama ini dipercaya untuk memenjarakan para koruptor. Di rumah kediaman pribadi milik Febrie Adriansyah yang berdiri megah di kawasan Elit Sentul, Bogor, Jawa Barat, tim penyidik gabungan berhasil menemukan sebuah brankas rahasia berukuran besar. Ketika brankas tersebut berhasil dibongkar secara paksa oleh petugas, di dalamnya ditemukan 7 buah koper berukuran besar yang tersusun rapi. Isi dari koper-koper tersebut sangat mengejutkan, yakni tumpukan emas batangan murni seberat 74 kg yang berkilau di bawah lampu penyidik. Tidak hanya emas batangan yang bernilai ratusan miliar rupiah, di dalam brankas rumah Sentul tersebut polisi juga menyita mata uang asing dalam jumlah yang sangat luar biasa. Petugas mengamankan uang tunai senilai $4.767.300 Amerika Serikat, kemudian lembaran uang tunai sebesar $14.083.800 Singapura, serta uang tunai rupiah senilai 100 juta rupiah. Tumpukan uang dan emas ini menjadi bukti otentik pertama betapa besarnya aliran dana haram yang masuk ke kantong sang mantan Jampitsus. Namun, kejutan terbesar dari operasi penggeledahan maraton ini tidak berhenti di wilayah Sentul saja. Fakta yang jauh lebih mencengangkan dan bernuansa layaknya film-film kriminal Hollywood justru terungkap di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Tim penyidik bergerak melakukan penggeledahan di Cafe The Clan Signature serta sebuah kantor penukaran uang atau money changer yang diduga kuat terafiliasi langsung dengan aktivitas pencucian uang para tersangka. Di lokasi ini, kejelian para penyidik Kortas Tipikor Polri benar-benar diuji. Setelah melakukan pemeriksaan fisik bangunan secara mendalam selama berjam-jam, polisi akhirnya menemukan sebuah ruang rahasia atau brankas tersembunyi yang dibuat dengan sangat rapi dan licik di balik lemari pajangan dinding. Lemari pajangan tersebut sekilas terlihat biasa saja dan menyatu dengan dekorasi ruangan, namun ternyata berfungsi sebagai pintu kamuflase yang baru bisa diakses dengan cara didorong menggunakan mekanisme tertentu. Ketika dinding lemari tersebut digeser, penyidik menemukan ruang tersembunyi yang menyimpan bunker harta karun ilegal. Di dalam bunker rahasia tersebut, tersimpan rapi tumpukan uang tunai dari berbagai mata uang dunia yang setelah dihitung secara cermat oleh petugas, total nilainya mencapai angka yang sangat fantastis,
yakni sebesar 67,2 miliar rupiah. Melihat skala kejahatan yang begitu kolosal, sistemik, dan melibatkan barang bukti bernilai ratusan miliar rupiah, Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia langsung mengambil langkah taktis dan bersikap tegas. Dalam hitungan jam setelah pengumuman resmi dari kepolisian, Komisi 3 DPR RI secara resmi langsung membentuk panitia kerja atau panja penegakan hukum khusus untuk mengawal skandal ini. Pembentukan panja ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman. Pihak parlemen menegaskan bahwa pembentukan panja ini bukan sekadar formalitas politik, melainkan sebuah kebutuhan mendesak untuk mengawasi jalannya proses hukum secara ketat. DPR menduga kuat bahwa apa yang ditemukan oleh penyidik Polri di 13 lokasi kemarin barulah puncak dari gunung es, dan disinyalir masih banyak bunker-bunker harta karun tersembunyi lainnya, serta aset-aset gelap milik tersangka yang belum terendus oleh hukum. Panja Komisi 3 berkomitmen untuk memastikan polisi dan kejaksaan tidak ragu untuk mengejar dan menyita seluruh aset hasil kejahatan tersebut tanpa ada yang ditutup-tutupi. Kemarahan publik atas kasus ini juga terrepresentasi dengan sangat kuat di dalam ruang sidang parlemen di Kompleks Senayan, Jakarta. Suara-suara lantang yang menuntut keadilan tertinggi mulai bergaung kencang dari para wakil rakyat. Salah satu pernyataan paling keras dan menohok datang dari anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, Nasyirul Falah Amru, atau yang akrab disapa Gus Falah. Dengan nada bicara yang penuh kegeraman, Gus Falah secara terang-terangan menuntut agar mantan Jampitsus Febrie Adriansyah dijatuhi hukuman maksimal yang ada dalam sistem hukum pidana Indonesia, yaitu hukuman mati. Gus Falah menegaskan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Febrie bukan sekadar korupsi biasa, melainkan sebuah kejahatan luar biasa yang secara langsung telah merusak dan menyengsorakan hajat hidup orang banyak di seluruh pelosok negeri. Argumen Gus Falah bukan tanpa alasan yang mendasar. Perkara-perkara yang diduga menjadi ladang suap dan gratifikasi bagi Febrie adalah kasus-kasus kakap yang berdampak sistemik terhadap perekonomian dan stabilitas nasional. Salah satunya adalah skandal korupsi pengadaan batu bara PT PLN Persero yang beberapa waktu lalu menjadi penyebab utama terjadinya blackout atau pemadaman listrik total di berbagai wilayah strategis di Indonesia, yang melumpuhkan aktivitas ekonomi masyarakat dan merugikan negara triliunan rupiah. Selain itu, ada pula keterlibatan dalam manipulasi perkara korupsi di PT Asabri Persero periode 2020 hingga 2025 yang menghancurkan dana pensiun para prajurit TNI dan anggota Polri, serta kong-kali-kong penyelesaian utang PT CBS kepada anak usaha PT Krakatau Steel, yaitu PT Krakatau National Resources. Bagi DPR, fakta bahwa seorang pejabat tinggi kejaksaan yang seharusnya menjadi benteng terakhir keadilan justru memperjualbelikan hukum dalam kasus-kasus krusial tersebut adalah tindakan yang sangat menjijikkan dan tidak bisa dimaafkan dengan hukuman penjara biasa. Hukuman mati dinilai menjadi satu-satunya jawaban yang adil untuk memberikan efek jera mutlak bagi siapa saja yang berani mengkhianati amanat konstitusi. Di tengah situasi politik dan hukum yang sedang memanas dan penuh dengan ketegangan ini, Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman, langsung menggelar konferensi pers resmi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada hari Sabtu, 11 Juli 2026. Dalam pernyataannya di hadapan puluhan awak media, Habibur Rahman mengeluarkan seruan penting yang ditujukan khusus kepada dua lembaga penegak hukum tertinggi di Indonesia, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Habibur Rahman secara tegas meminta agar Polri dan Kejagung tetap menjaga soliditas dan kekompakan institusi pasca penetapan Febrie Adriansyah sebagai tersangka. Ia mengingatkan dengan sangat serius agar kasus mega korupsi ini tidak boleh dijadikan bahan untuk menyulut konfrontasi, gesekan di lapangan, ataupun memicu bangkitnya ego sektoral antar lembaga penegak hukum yang dapat melemahkan agenda pemberantasan korupsi nasional. Habibur Rahman memberikan pandangan objektif bahwa kasus yang menimpa Febrie Adriansyah ini
harus dilihat secara jernih sebagai murni tindakan busuk dari seorang oknum pribadi. Tindakan kriminal yang dilakukan oleh FA sama sekali tidak boleh dipandang sebagai representasi dari kebijakan institusi Kejaksaan Agung secara keseluruhan. Menurutnya, institusi Kejaksaan Agung secara kelembagaan tetap memiliki ribuan jaksa yang jujur, berintegritas, dan berkomitmen tinggi pada hukum. Oleh karena itu, tidak boleh ada pihak-pihak yang mencoba membenturkan Polri dan Kejagung atas dasar persaingan kekuasaan. Negara Indonesia saat ini sedang membutuhkan kekompakan dan sinergi yang luar biasa erat antar aparat penegak hukum untuk bergerak maju dan menjaga stabilitas nasional dari rongrongan para koruptor. Konfrontasi ego sektoral antar institusi hanya akan membuat para mafia hukum tertawa lebar karena fokus aparat menjadi terpecah. Lebih lanjut, Habibur Rahman menekankan bahwa Polri, Kejaksaan Agung, hingga Tentara Nasional Indonesia harus tetap berada dalam satu visi, satu barisan, dan satu komando yang solid. Ketiga pilar pertahanan dan hukum negara ini wajib bersatu padu dalam mendukung penuh komitmen politik yang telah dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas praktik korupsi hingga ke akar-akarnya tanpa pandang bulu. Momentum kejatuhan mantan Jampitsus ini harus dijadikan sebagai titik balik bagi seluruh lembaga penegak hukum untuk melakukan evaluasi total dan pembersihan internal secara besar-besaran, bukan justru menjadi ajang saling serang antar korps. Demi menjamin agar proses hukum berjalan dengan sangat transparan, objektif, dan bebas dari segala bentuk intervensi emosional, DPR RI juga melayangkan desakan kuat kepada internal Kejaksaan Agung. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Ahmad Sahroni, menyatakan bahwa ini adalah saat yang paling tepat untuk melakukan aksi bersih-bersih di semua lini penegakan hukum tanpa terkecuali. Sebagai langkah konkret, DPR mendesak Jaksa Agung RI untuk segera membentuk tim penyidik independen internal yang diisi oleh figur-figur jaksa berintegritas tinggi yang sama sekali tidak memiliki afiliasi, kedekatan personal, maupun rekam jejak kerjasama dengan tersangka Febrie Adriansyah. Langkah ini dinilai sangat krusial untuk menepis keraguan publik dan memastikan bahwa proses hukum di dalam tubuh Korps Adiaksa berjalan dengan objektif, jujur, serta bebas dari konflik kepentingan. Kejaksaan Agung harus membuktikan kepada rakyat Indonesia bahwa mereka berani memotong tangan mereka sendiri yang sudah membusuk demi menyelamatkan seluruh tubuh institusi. Pada saat yang sama, komitmen untuk menuntaskan kasus mega korupsi ini secara transparan juga dikonfirmasi oleh pimpinan Komisi 3 lainnya. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Rano Alfat, memastikan kepada publik bahwa berdasarkan komunikasi formal yang telah dibangun, pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung telah mencapai kesepakatan bulat untuk membuka kasus ini seluas-luasnya ke hadapan publik. Tidak akan ada satu hal pun yang ditutupi, dan tidak akan ada oknum lain yang dilindungi jika memang terbukti terlibat dalam pusaran aliran dana haram Febrie Adriansyah. Kedua lembaga telah berkomitmen untuk bersinergi penuh demi memulihkan integritas penegakan hukum di Indonesia yang sempat terkoyak akibat skandal ini. Kini, proses penyidikan mendalam dan maraton yang digawangi oleh Kortas Tipikor Polri terus berjalan dengan intensitas yang sangat tinggi. Tersangka dokter telah mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya untuk mempertanggungjawabkan perannya dalam mencuci uang hasil korupsi. Sementara Febrie Adriansyah harus bersiap menghadapi ancaman hukuman terberat dalam hidupnya setelah resmi dicopot dari jabatannya dan digantikan oleh pelaksana tugas yang baru. Rakyat Indonesia kini berdiri mengawal penuh jalannya kasus ini, menuntut agar keadilan ditegakkan seadil-adilnya, dan berharap agar bungker-bungker harta haram lainnya dapat segera dibongkar demi mengembalikan kerugian negara yang telah dijarah oleh mereka yang berkhianat pada seragamnya sendiri. Kasus ini menjadi alarm keras bagi seluruh pejabat di Republik ini bahwa sepandai-pandainya menyimpan bangkai korupsi, baunya pasti akan tercium juga, dan hukum akan menjemput mereka dengan cara yang paling memilukan.
dunia penegakan hukum di Republik Indonesia kembali diguncang oleh salah satu skandal korupsi paling menjijikan, paling masif, dan paling dramatis dalam sejarah modern bangsa ini. Hanya dalam hitungan hari, sebuah tabir hitam yang selama ini menutup rapat borok di dalam tubuh lembaga adiaksa terbuka lebar melalui sebuah operasi senyap berskala besar. Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Febrie Adriansyah, kini resmi menyandang status sebagai tersangka utama. Penetapan status ini bukan sekadar babak baru dalam pemberantasan korupsi, melainkan sebuah konfirmasi atas dugaan bahwa gurita mafia hukum masih mencengkeram posisi-posisi strategis penegakan hukum di tanah air. Kasus mega korupsi, suap, gratifikasi, serta tindak pidana pencucian uang yang melilit Febrie Adriansyah atau yang kini disebut sebagai tersangka FA, bersama seorang pihak swasta bernama Don Rito atau tersangka dokter, telah memicu guncangan hebat yang membuat publik terhenyak tidak percaya. Skandal ini pecah setelah tim penyidik gabungan dari Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kortas Tipikor Bareskrim Polri bersama dengan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya melancarkan rangkaian penggeledahan maraton yang sangat agresif. Sepanjang hari Rabu, 8 Juli 2026, hingga Jumat, 10 Juli 2026, petugas menyisir sedikitnya 13 lokasi strategis di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi atau Jabodetabek. Penggeledahan senyap namun masif ini pada akhirnya berhasil menyingkap tabir gelap kejahatan kerah putih dengan nilai yang sangat fantastis. Hasil temuan barang bukti dari rangkaian operasi di lapangan benar-benar mencengangkan akal sehat dan mengonfirmasi betapa rakusnya oknum yang selama ini dipercaya untuk memenjarakan para koruptor. Di rumah kediaman pribadi milik Febrie Adriansyah yang berdiri megah di kawasan Elit Sentul, Bogor, Jawa Barat, tim penyidik gabungan berhasil menemukan sebuah brankas rahasia berukuran besar. Ketika brankas tersebut berhasil dibongkar secara paksa oleh petugas, di dalamnya ditemukan 7 buah koper berukuran besar yang tersusun rapi. Isi dari koper-koper tersebut sangat mengejutkan, yakni tumpukan emas batangan murni seberat 74 kg yang berkilau di bawah lampu penyidik. Tidak hanya emas batangan yang bernilai ratusan miliar rupiah, di dalam brankas rumah Sentul tersebut polisi juga menyita mata uang asing dalam jumlah yang sangat luar biasa. Petugas mengamankan uang tunai senilai $4.767.300 Amerika Serikat, kemudian lembaran uang tunai sebesar $14.083.800 Singapura, serta uang tunai rupiah senilai 100 juta rupiah. Tumpukan uang dan emas ini menjadi bukti otentik pertama betapa besarnya aliran dana haram yang masuk ke kantong sang mantan Jampitsus. Namun, kejutan terbesar dari operasi penggeledahan maraton ini tidak berhenti di wilayah Sentul saja. Fakta yang jauh lebih mencengangkan dan bernuansa layaknya film-film kriminal Hollywood justru terungkap di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Tim penyidik bergerak melakukan penggeledahan di Cafe The Clan Signature serta sebuah kantor penukaran uang atau money changer yang diduga kuat terafiliasi langsung dengan aktivitas pencucian uang para tersangka. Di lokasi ini, kejelian para penyidik Kortas Tipikor Polri benar-benar diuji. Setelah melakukan pemeriksaan fisik bangunan secara mendalam selama berjam-jam, polisi akhirnya menemukan sebuah ruang rahasia atau brankas tersembunyi yang dibuat dengan sangat rapi dan licik di balik lemari pajangan dinding. Lemari pajangan tersebut sekilas terlihat biasa saja dan menyatu dengan dekorasi ruangan, namun ternyata berfungsi sebagai pintu kamuflase yang baru bisa diakses dengan cara didorong menggunakan mekanisme tertentu. Ketika dinding lemari tersebut digeser, penyidik menemukan ruang tersembunyi yang menyimpan bunker harta karun ilegal. Di dalam bunker rahasia tersebut, tersimpan rapi tumpukan uang tunai dari berbagai mata uang dunia yang setelah dihitung secara cermat oleh petugas, total nilainya mencapai angka yang sangat fantastis, yakni sebesar 67,2 miliar rupiah.
Melihat skala kejahatan yang begitu kolosal, sistemik, dan melibatkan barang bukti bernilai ratusan miliar rupiah, Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia langsung mengambil langkah taktis dan bersikap tegas. Dalam hitungan jam setelah pengumuman resmi dari kepolisian, Komisi 3 DPR RI secara resmi langsung membentuk panitia kerja atau panja penegakan hukum khusus untuk mengawal skandal ini. Pembentukan panja ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman. Pihak parlemen menegaskan bahwa pembentukan panja ini bukan sekadar formalitas politik, melainkan sebuah kebutuhan mendesak untuk mengawasi jalannya proses hukum secara ketat. DPR menduga kuat bahwa apa yang ditemukan oleh penyidik Polri di 13 lokasi kemarin barulah puncak dari gunung es, dan disinyalir masih banyak bunker-bunker harta karun tersembunyi lainnya, serta aset-aset gelap milik tersangka yang belum terendus oleh hukum. Panja Komisi 3 berkomitmen untuk memastikan polisi dan kejaksaan tidak ragu untuk mengejar dan menyita seluruh aset hasil kejahatan tersebut tanpa ada yang ditutup-tutupi. Kemarahan publik atas kasus ini juga terrepresentasi dengan sangat kuat di dalam ruang sidang parlemen di Kompleks Senayan, Jakarta. Suara-suara lantang yang menuntut keadilan tertinggi mulai bergaung kencang dari para wakil rakyat. Salah satu pernyataan paling keras dan menohok datang dari anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, Nasyirul Falah Amru, atau yang akrab disapa Gus Falah. Dengan nada bicara yang penuh kegeraman, Gus Falah secara terang-terangan menuntut agar mantan Jampitsus Febrie Adriansyah dijatuhi hukuman maksimal yang ada dalam sistem hukum pidana Indonesia, yaitu hukuman mati. Gus Falah menegaskan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Febrie bukan sekadar korupsi biasa, melainkan sebuah kejahatan luar biasa yang secara langsung telah merusak dan menyengsorakan hajat hidup orang banyak di seluruh pelosok negeri. Argumen Gus Falah bukan tanpa alasan yang mendasar. Perkara-perkara yang diduga menjadi ladang suap dan gratifikasi bagi Febrie adalah kasus-kasus kakap yang berdampak sistemik terhadap perekonomian dan stabilitas nasional. Salah satunya adalah skandal korupsi pengadaan batu bara PT PLN Persero yang beberapa waktu lalu menjadi penyebab utama terjadinya blackout atau pemadaman listrik total di berbagai wilayah strategis di Indonesia, yang melumpuhkan aktivitas ekonomi masyarakat dan merugikan negara triliunan rupiah. Selain itu, ada pula keterlibatan dalam manipulasi perkara korupsi di PT Asabri Persero periode 2020 hingga 2025 yang menghancurkan dana pensiun para prajurit TNI dan anggota Polri, serta kong-kali-kong penyelesaian utang PT CBS kepada anak usaha PT Krakatau Steel, yaitu PT Krakatau National Resources. Bagi DPR, fakta bahwa seorang pejabat tinggi kejaksaan yang seharusnya menjadi benteng terakhir keadilan justru memperjualbelikan hukum dalam kasus-kasus krusial tersebut adalah tindakan yang sangat menjijikan dan tidak bisa dimaafkan dengan hukuman penjara biasa. Hukuman mati dinilai menjadi satu-satunya jawaban yang adil untuk memberikan efek jera mutlak bagi siapa saja yang berani mengkhianati amanat konstitusi. Di tengah situasi politik dan hukum yang sedang memanas dan penuh dengan ketegangan ini, Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman, langsung menggelar konferensi pers resmi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada hari Sabtu, 11 Juli 2026. Dalam pernyataannya di hadapan puluhan awak media, Habibur Rahman mengeluarkan seruan penting yang ditujukan khusus kepada dua lembaga penegak hukum tertinggi di Indonesia, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Habibur Rahman secara tegas meminta agar Polri dan Kejagung tetap menjaga soliditas dan kekompakan institusi pasca penetapan Febrie Adriansyah sebagai tersangka. Ia mengingatkan dengan sangat serius agar kasus mega korupsi ini tidak boleh dijadikan bahan untuk menyulut konfrontasi, gesekan di lapangan, ataupun memicu bangkitnya ego sektoral antar lembaga penegak hukum yang dapat melemahkan agenda pemberantasan korupsi nasional. Habibur Rahman memberikan pandangan objektif bahwa kasus yang menimpa Febrie Adriansyah ini
harus dilihat secara jernih sebagai murni tindakan busuk dari seorang oknum pribadi. Tindakan kriminal yang dilakukan oleh FA sama sekali tidak boleh dipandang sebagai representasi dari kebijakan institusi Kejaksaan Agung secara keseluruhan. Menurutnya, institusi Kejaksaan Agung secara kelembagaan tetap memiliki ribuan jaksa yang jujur, berintegritas, dan berkomitmen tinggi pada hukum. Oleh karena itu, tidak boleh ada pihak-pihak yang mencoba membenturkan Polri dan Kejagung atas dasar persaingan kekuasaan. Negara Indonesia saat ini sedang membutuhkan kekompakan dan sinergi yang luar biasa erat antar aparat penegak hukum untuk bergerak maju dan menjaga stabilitas nasional dari rongrongan para koruptor. Konfrontasi ego sektoral antar institusi hanya akan membuat para mafia hukum tertawa lebar karena fokus aparat menjadi terpecah. Lebih lanjut, Habibur Rahman menekankan bahwa Polri, Kejaksaan Agung, hingga Tentara Nasional Indonesia harus tetap berada dalam satu visi, satu barisan, dan satu komando yang solid. Ketiga pilar pertahanan dan hukum negara ini wajib bersatu padu dalam mendukung penuh komitmen politik yang telah dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas praktik korupsi hingga ke akar-akarnya tanpa pandang bulu. Momentum kejatuhan mantan Jampitsus ini harus dijadikan sebagai titik balik bagi seluruh lembaga penegak hukum untuk melakukan evaluasi total dan pembersihan internal secara besar-besaran, bukan justru menjadi ajang saling serang antar korps. Demi menjamin agar proses hukum berjalan dengan sangat transparan, objektif, dan bebas dari segala bentuk intervensi emosional, DPR RI juga melayangkan desakan kuat kepada internal Kejaksaan Agung. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Ahmad Sahroni, menyatakan bahwa ini adalah saat yang paling tepat untuk melakukan aksi bersih-bersih di semua lini penegakan hukum tanpa terkecuali. Sebagai langkah konkret, DPR mendesak Jaksa Agung RI untuk segera membentuk tim penyidik independen internal yang diisi oleh figur-figur jaksa berintegritas tinggi yang sama sekali tidak memiliki afiliasi, kedekatan personal, maupun rekam jejak kerjasama dengan tersangka Febrie Adriansyah. Langkah ini dinilai sangat krusial untuk menepis keraguan publik dan memastikan bahwa proses hukum di dalam tubuh Korps Adiaksa berjalan dengan objektif, jujur, serta bebas dari konflik kepentingan. Kejaksaan Agung harus membuktikan kepada rakyat Indonesia bahwa mereka berani memotong tangan mereka sendiri yang sudah membusuk demi menyelamatkan seluruh tubuh institusi. Pada saat yang sama, komitmen untuk menuntaskan kasus mega korupsi ini secara transparan juga dikonfirmasi oleh pimpinan Komisi 3 lainnya. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Rano Alfat, memastikan kepada publik bahwa berdasarkan komunikasi formal yang telah dibangun, pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung telah mencapai kesepakatan bulat untuk membuka kasus ini seluas-luasnya ke hadapan publik. Tidak akan ada satu hal pun yang ditutupi, dan tidak akan ada oknum lain yang dilindungi jika memang terbukti terlibat dalam pusaran aliran dana haram Febrie Adriansyah. Kedua lembaga telah berkomitmen untuk bersinergi penuh demi memulihkan integritas penegakan hukum di Indonesia yang sempat terkoyak akibat skandal ini. Kini, proses penyidikan mendalam dan maraton yang digawangi oleh Kortas Tipikor Polri terus berjalan dengan intensitas yang sangat tinggi. Tersangka dokter telah mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya untuk mempertanggungjawabkan perannya dalam mencuci uang hasil korupsi. Sementara Febrie Adriansyah harus bersiap menghadapi ancaman hukuman terberat dalam hidupnya setelah resmi dicopot dari jabatannya dan digantikan oleh pelaksana tugas yang baru. Rakyat Indonesia kini berdiri mengawal penuh jalannya kasus ini, menuntut agar keadilan ditegakkan seadil-adilnya, dan berharap agar bunker-bunker harta haram lainnya dapat segera dibongkar demi mengembalikan kerugian negara yang telah dijarah oleh mereka yang berkhianat pada seragamnya sendiri. Kasus ini menjadi alarm keras bagi seluruh pejabat di Republik ini bahwa sepandai-pandainya menyimpan bangkai korupsi, baunya pasti akan tercium juga, dan hukum akan menjemput mereka dengan cara yang paling memilukan.
dunia penegakan hukum di Republik Indonesia kembali diguncang oleh salah satu skandal korupsi paling menjijikan, paling masif, dan paling dramatis dalam sejarah modern bangsa ini. Hanya dalam hitungan hari, sebuah tabir hitam yang selama ini menutup rapat borok di dalam tubuh lembaga Adiaksa terbuka lebar melalui sebuah operasi senyap berskala besar. Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Febrie Adriansyah, kini resmi menyandang status sebagai tersangka utama. Penetapan status ini bukan sekadar babak baru dalam pemberantasan korupsi, melainkan sebuah konfirmasi atas dugaan bahwa gurita mafia hukum masih mencengkeram posisi-posisi strategis penegakan hukum di tanah air. Kasus mega korupsi, suap, gratifikasi, serta tindak pidana pencucian uang yang melilit Febrie Adriansyah atau yang kini disebut sebagai tersangka FA, bersama seorang pihak swasta bernama Don Rito atau tersangka dokter, telah memicu guncangan hebat yang membuat publik terhenyak tidak percaya. Skandal ini pecah setelah tim penyidik gabungan dari Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kortas Tipikor Bareskrim Polri bersama dengan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya melancarkan rangkaian penggeledahan maraton yang sangat agresif. Sepanjang hari Rabu, 8 Juli 2026, hingga Jumat, 10 Juli 2026, petugas menyisir sedikitnya 13 lokasi strategis di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi atau Jabodetabek. Penggeledahan senyap namun masif ini pada akhirnya berhasil menyingkap tabir gelap kejahatan kerah putih dengan nilai yang sangat fantastis. Hasil temuan barang bukti dari rangkaian operasi di lapangan benar-benar mencengangkan akal sehat dan mengonfirmasi betapa rakusnya oknum yang selama ini dipercaya untuk memenjarakan para koruptor. Di rumah kediaman pribadi milik Febrie Adriansyah yang berdiri megah di kawasan Elit Sentul, Bogor, Jawa Barat, tim penyidik gabungan berhasil menemukan sebuah brankas rahasia berukuran besar. Ketika brankas tersebut berhasil dibongkar secara paksa oleh petugas, di dalamnya ditemukan 7 buah koper berukuran besar yang tersusun rapi. Isi dari koper-koper tersebut sangat mengejutkan, yakni tumpukan emas batangan murni seberat 74 kg yang berkilau di bawah lampu penyidik. Tidak hanya emas batangan yang bernilai ratusan miliar rupiah, di dalam brankas rumah Sentul tersebut polisi juga menyita mata uang asing dalam jumlah yang sangat luar biasa. Petugas mengamankan uang tunai senilai $4.767.300 Amerika Serikat, kemudian lembaran uang tunai sebesar $14.083.800 Singapura, serta uang tunai rupiah senilai 100 juta rupiah. Tumpukan uang dan emas ini menjadi bukti otentik pertama betapa besarnya aliran dana haram yang masuk ke kantong sang mantan Jampitsus. Namun, kejutan terbesar dari operasi penggeledahan maraton ini tidak berhenti di wilayah Sentul saja. Fakta yang jauh lebih mencengangkan dan bernuansa layaknya film-film kriminal Hollywood justru terungkap di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Tim penyidik bergerak melakukan penggeledahan di Cafe The Clan Signature serta sebuah kantor penukaran uang atau money changer yang diduga kuat terafiliasi langsung dengan aktivitas pencucian uang para tersangka. Di lokasi ini, kejelian para penyidik Kortas Tipikor Polri benar-benar diuji. Setelah melakukan pemeriksaan fisik bangunan secara mendalam selama berjam-jam, polisi akhirnya menemukan sebuah ruang rahasia atau brankas tersembunyi yang dibuat dengan sangat rapi dan licik di balik lemari pajangan dinding. Lemari pajangan tersebut sekilas terlihat biasa saja dan menyatu dengan dekorasi ruangan, namun ternyata berfungsi sebagai pintu kamuflase yang baru bisa diakses dengan cara didorong menggunakan mekanisme tertentu. Ketika dinding lemari tersebut digeser, penyidik menemukan ruang tersembunyi yang menyimpan bunker harta karun ilegal. Di dalam bunker rahasia tersebut, tersimpan rapi tumpukan uang tunai dari berbagai mata uang dunia yang setelah dihitung secara cermat oleh petugas, total nilainya mencapai angka yang sangat fantastis, yakni sebesar 67,2 miliar rupiah.
Melihat skala kejahatan yang begitu kolosal, sistemik, dan melibatkan barang bukti bernilai ratusan miliar rupiah, Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia langsung mengambil langkah taktis dan bersikap tegas. Dalam hitungan jam setelah pengumuman resmi dari kepolisian, Komisi 3 DPR RI secara resmi langsung membentuk Panitia Kerja atau Panja Penegakan Hukum Khusus untuk mengawal skandal ini. Pembentukan panja ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman. Pihak parlemen menegaskan bahwa pembentukan panja ini bukan sekadar formalitas politik, melainkan sebuah kebutuhan mendesak untuk mengawasi jalannya proses hukum secara ketat. DPR menduga kuat bahwa apa yang ditemukan oleh penyidik Polri di 13 lokasi kemarin barulah puncak dari gunung es, dan disinyalir masih banyak bunker-bunker harta karun tersembunyi lainnya, serta aset-aset gelap milik tersangka yang belum terendus oleh hukum. Panja Komisi 3 berkomitmen untuk memastikan polisi dan kejaksaan tidak ragu untuk mengejar dan menyita seluruh aset hasil kejahatan tersebut tanpa ada yang ditutup-tutupi. Kemarahan publik atas kasus ini juga terrepresentasi dengan sangat kuat di dalam ruang sidang parlemen di Kompleks Senayan, Jakarta. Suara-suara lantang yang menuntut keadilan tertinggi mulai bergaung kencang dari para wakil rakyat. Salah satu pernyataan paling keras dan menohok datang dari anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, Nasyirul Falah Amru, atau yang akrab disapa Gus Falah. Dengan nada bicara yang penuh kegeraman, Gus Falah secara terang-terangan menuntut agar mantan Jampitsus Febrie Adriansyah dijatuhi hukuman maksimal yang ada dalam sistem hukum pidana Indonesia, yaitu hukuman mati. Gus Falah menegaskan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Febrie bukan sekadar korupsi biasa, melainkan sebuah kejahatan luar biasa yang secara langsung telah merusak dan menyengsorakan hajat hidup orang banyak di seluruh pelosok negeri. Argumen Gus Falah bukan tanpa alasan yang mendasar. Perkara-perkara yang diduga menjadi ladang suap dan gratifikasi bagi Febrie adalah kasus-kasus kakap yang berdampak sistemik terhadap perekonomian dan stabilitas nasional. Salah satunya adalah skandal korupsi pengadaan batu bara PT PLN Persero yang beberapa waktu lalu menjadi penyebab utama terjadinya blackout atau pemadaman listrik total di berbagai wilayah strategis di Indonesia, yang melumpuhkan aktivitas ekonomi masyarakat dan merugikan negara triliunan rupiah. Selain itu, ada pula keterlibatan dalam manipulasi perkara korupsi di PT Asabri Persero periode 2020 hingga 2025 yang menghancurkan dana pensiun para prajurit TNI dan anggota Polri, serta kong-kali-kong penyelesaian utang PT CBS kepada anak usaha PT Krakatau Steel, yaitu PT Krakatau National Resources. Bagi DPR, fakta bahwa seorang pejabat tinggi kejaksaan yang seharusnya menjadi benteng terakhir keadilan justru memperjualbelikan hukum dalam kasus-kasus krusial tersebut adalah tindakan yang sangat menjijikan dan tidak bisa dimaafkan dengan hukuman penjara biasa. Hukuman mati dinilai menjadi satu-satunya jawaban yang adil untuk memberikan efek jera mutlak bagi siapa saja yang berani mengkhianati amanat konstitusi. Di tengah situasi politik dan hukum yang sedang memanas dan penuh dengan ketegangan ini, Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman, langsung menggelar konferensi pers resmi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada hari Sabtu, 11 Juli 2026. Dalam pernyataannya di hadapan puluhan awak media, Habibur Rahman mengeluarkan seruan penting yang ditujukan khusus kepada dua lembaga penegak hukum tertinggi di Indonesia, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Habibur Rahman secara tegas meminta agar Polri dan Kejagung tetap menjaga soliditas dan kekompakan institusi pasca penetapan Febrie Adriansyah sebagai tersangka. Ia mengingatkan dengan sangat serius agar kasus mega korupsi ini tidak boleh dijadikan bahan untuk menyulut konfrontasi, gesekan di lapangan, ataupun memicu bangkitnya ego sektoral antar lembaga penegak hukum yang dapat melemahkan agenda pemberantasan korupsi nasional. Habibur Rahman memberikan pandangan objektif bahwa kasus yang menimpa Febrie Adriansyah ini harus dilihat secara jernih sebagai murni tindakan busuk
dari seorang oknum pribadi. Tindakan kriminal yang dilakukan oleh FA sama sekali tidak boleh dipandang sebagai representasi dari kebijakan institusi Kejaksaan Agung secara keseluruhan. Menurutnya, institusi Kejaksaan Agung secara kelembagaan tetap memiliki ribuan jaksa yang jujur, berintegritas, dan berkomitmen tinggi pada hukum. Oleh karena itu, tidak boleh ada pihak-pihak yang mencoba membenturkan Polri dan Kejagung atas dasar persaingan kekuasaan. Negara Indonesia saat ini sedang membutuhkan kekompakan dan sinergi yang luar biasa erat antar aparat penegak hukum untuk bergerak maju dan menjaga stabilitas nasional dari rongrongan para koruptor. Konfrontasi ego sektoral antar institusi hanya akan membuat para mafia hukum tertawa lebar karena fokus aparat menjadi terpecah. Lebih lanjut, Habibur Rahman menekankan bahwa Polri, Kejaksaan Agung, hingga Tentara Nasional Indonesia harus tetap berada dalam satu visi, satu barisan, dan satu komando yang solid. Ketiga pilar pertahanan dan hukum negara ini wajib bersatu padu dalam mendukung penuh komitmen politik yang telah dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas praktik korupsi hingga ke akar-akarnya tanpa pandang bulu. Momentum kejatuhan mantan Jampitsus ini harus dijadikan sebagai titik balik bagi seluruh lembaga penegak hukum untuk melakukan evaluasi total dan pembersihan internal secara besar-besaran, bukan justru menjadi ajang saling serang antar korps. Demi menjamin agar proses hukum berjalan dengan sangat transparan, objektif, dan bebas dari segala bentuk intervensi emosional, DPR RI juga melayangkan desakan kuat kepada internal Kejaksaan Agung. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Ahmad Sahroni, menyatakan bahwa ini adalah saat yang paling tepat untuk melakukan aksi bersih-bersih di semua lini penegakan hukum tanpa terkecuali. Sebagai langkah konkret, DPR mendesak Jaksa Agung RI untuk segera membentuk tim penyidik independen internal yang diisi oleh figur-figur jaksa berintegritas tinggi yang sama sekali tidak memiliki afiliasi, kedekatan personal, maupun rekam jejak kerjasama dengan tersangka Febrie Adriansyah. Langkah ini dinilai sangat krusial untuk menepis keraguan publik dan memastikan bahwa proses hukum di dalam tubuh Korps Adiaksa berjalan dengan objektif, jujur, serta bebas dari konflik kepentingan. Kejaksaan Agung harus membuktikan kepada rakyat Indonesia bahwa mereka berani memotong tangan mereka sendiri yang sudah membusuk demi menyelamatkan seluruh tubuh institusi. Pada saat yang sama, komitmen untuk menuntaskan kasus mega korupsi ini secara transparan juga dikonfirmasi oleh pimpinan Komisi 3 lainnya. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Rano Alfat, memastikan kepada publik bahwa berdasarkan komunikasi formal yang telah dibangun, pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung telah mencapai kesepakatan bulat untuk membuka kasus ini seluas-luasnya ke hadapan publik. Tidak akan ada satu hal pun yang ditutupi, dan tidak akan ada oknum lain yang dilindungi jika memang terbukti terlibat dalam pusaran aliran dana haram Febrie Adriansyah. Kedua lembaga telah berkomitmen untuk bersinergi penuh demi memulihkan integritas penegakan hukum di Indonesia yang sempat terkoyak akibat skandal ini. Kini, proses penyidikan mendalam dan maraton yang digawangi oleh Kortas Tipikor Polri terus berjalan dengan intensitas yang sangat tinggi. Tersangka dokter telah mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya untuk mempertanggungjawabkan perannya dalam mencuci uang hasil korupsi. Sementara Febrie Adriansyah harus bersiap menghadapi ancaman hukuman terberat dalam hidupnya setelah resmi dicopot dari jabatannya dan digantikan oleh pelaksana tugas yang baru. Rakyat Indonesia kini berdiri mengawal penuh jalannya kasus ini, menuntut agar keadilan ditegakkan seadil-adilnya, dan berharap agar bunker-bunker harta haram lainnya dapat segera dibongkar demi mengembalikan kerugian negara yang telah dijarah oleh mereka yang berkhianat pada seragamnya sendiri. Kasus ini menjadi alarm keras bagi seluruh pejabat di Republik ini bahwa sepandai-pandainya menyimpan bangkai korupsi, baunya pasti akan tercium juga, dan hukum akan menjemput mereka dengan cara yang paling memilukan.
dunia penegakan hukum di Republik Indonesia kembali diguncang oleh salah satu skandal korupsi paling menjijikan, paling masif, dan paling dramatis dalam sejarah modern bangsa ini. Hanya dalam hitungan hari, sebuah tabir hitam yang selama ini menutup rapat borok di dalam tubuh lembaga Adiaksa terbuka lebar melalui sebuah operasi senyap berskala besar. Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Febrie Adriansyah, kini resmi menyandang status sebagai tersangka utama. Penetapan status ini bukan sekadar babak baru dalam pemberantasan korupsi, melainkan sebuah konfirmasi atas dugaan bahwa gurita mafia hukum masih mencengkeram posisi-posisi strategis penegakan hukum di tanah air. Kasus mega korupsi, suap, gratifikasi, serta tindak pidana pencucian uang yang melilit Febrie Adriansyah atau yang kini disebut sebagai tersangka FA, bersama seorang pihak swasta bernama Don Rito atau tersangka dokter, telah memicu guncangan hebat yang membuat publik terhenyak tidak percaya. Skandal ini pecah setelah tim penyidik gabungan dari Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kortas Tipikor Bareskrim Polri bersama dengan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya melancarkan rangkaian penggeledahan maraton yang sangat agresif. Sepanjang hari Rabu, 8 Juli 2026, hingga Jumat, 10 Juli 2026, petugas menyisir sedikitnya 13 lokasi strategis di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi atau Jabodetabek. Penggeledahan senyap namun masif ini pada akhirnya berhasil menyingkap tabir gelap kejahatan kerah putih dengan nilai yang sangat fantastis. Hasil temuan barang bukti dari rangkaian operasi di lapangan benar-benar mencengangkan akal sehat dan mengonfirmasi betapa rakusnya oknum yang selama ini dipercaya untuk memenjarakan para koruptor. Di rumah kediaman pribadi milik Febrie Adriansyah yang berdiri megah di kawasan elit Sentul, Bogor, Jawa Barat, tim penyidik gabungan berhasil menemukan sebuah brankas rahasia berukuran besar. Ketika brankas tersebut berhasil dibongkar secara paksa oleh petugas, di dalamnya ditemukan 7 buah koper berukuran besar yang tersusun rapi. Isi dari koper-koper tersebut sangat mengejutkan, yakni tumpukan emas batangan murni seberat 74 kg yang berkilau di bawah lampu penyidik. Tidak hanya emas batangan yang bernilai ratusan miliar rupiah, di dalam brankas rumah Sentul tersebut polisi juga menyita mata uang asing dalam jumlah yang sangat luar biasa. Petugas mengamankan uang tunai senilai $4.767.300 Amerika Serikat, kemudian lembaran uang tunai sebesar $14.083.800 Singapura, serta uang tunai rupiah senilai 100 juta rupiah. Tumpukan uang dan emas ini menjadi bukti otentik pertama betapa besarnya aliran dana haram yang masuk ke kantong sang mantan Jampitsus. Namun, kejutan terbesar dari operasi penggeledahan maraton ini tidak berhenti di wilayah Sentul saja. Fakta yang jauh lebih mencengangkan dan bernuansa layaknya film-film kriminal Hollywood justru terungkap di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Tim penyidik bergerak melakukan penggeledahan di Cafe The Clan Signature serta sebuah kantor penukaran uang atau money changer yang diduga kuat terafiliasi langsung dengan aktivitas pencucian uang para tersangka. Di lokasi ini, kejelian para penyidik Kortas Tipikor Polri benar-benar diuji. Setelah melakukan pemeriksaan fisik bangunan secara mendalam selama berjam-jam, polisi akhirnya menemukan sebuah ruang rahasia atau brankas tersembunyi yang dibuat dengan sangat rapi dan licik di balik lemari pajangan dinding. Lemari pajangan tersebut sekilas terlihat biasa saja dan menyatu dengan dekorasi ruangan, namun ternyata berfungsi sebagai pintu kamuflase yang baru bisa diakses dengan cara didorong menggunakan mekanisme tertentu. Ketika dinding lemari tersebut digeser, penyidik menemukan ruang tersembunyi yang menyimpan bunker harta karun ilegal. Di dalam bunker rahasia tersebut, tersimpan rapi tumpukan uang tunai dari berbagai mata uang dunia yang setelah dihitung secara cermat oleh petugas, total nilainya mencapai angka yang sangat fantastis, yakni sebesar 67,2 miliar rupiah.
Melihat skala kejahatan yang begitu kolosal, sistemik, dan melibatkan barang bukti bernilai ratusan miliar rupiah, Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia langsung mengambil langkah taktis dan bersikap tegas. Dalam hitungan jam setelah pengumuman resmi dari kepolisian, Komisi 3 DPR RI secara resmi langsung membentuk Panitia Kerja atau Panja Penegakan Hukum Khusus untuk mengawal skandal ini. Pembentukan panja ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman. Pihak parlemen menegaskan bahwa pembentukan panja ini bukan sekadar formalitas politik, melainkan sebuah kebutuhan mendesak untuk mengawasi jalannya proses hukum secara ketat. DPR menduga kuat bahwa apa yang ditemukan oleh penyidik Polri di 13 lokasi kemarin barulah puncak dari gunung es, dan disinyalir masih banyak bunker-bunker harta karun tersembunyi lainnya, serta aset-aset gelap milik tersangka yang belum terendus oleh hukum. Panja Komisi 3 berkomitmen untuk memastikan polisi dan kejaksaan tidak ragu untuk mengejar dan menyita seluruh aset hasil kejahatan tersebut tanpa ada yang ditutup-tutupi. Kemarahan publik atas kasus ini juga terrepresentasi dengan sangat kuat di dalam ruang sidang parlemen di Kompleks Senayan, Jakarta. Suara-suara lantang yang menuntut keadilan tertinggi mulai bergaung kencang dari para wakil rakyat. Salah satu pernyataan paling keras dan menohok datang dari anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, Nasyirul Falah Amru, atau yang akrab disapa Gus Falah. Dengan nada bicara yang penuh kegeraman, Gus Falah secara terang-terangan menuntut agar mantan Jampitsus Febrie Adriansyah dijatuhi hukuman maksimal yang ada dalam sistem hukum pidana Indonesia, yaitu hukuman mati. Gus Falah menegaskan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Febrie bukan sekadar korupsi biasa, melainkan sebuah kejahatan luar biasa yang secara langsung telah merusak dan menyengsorakan hajat hidup orang banyak di seluruh pelosok negeri. Argumen Gus Falah bukan tanpa alasan yang mendasar. Perkara-perkara yang diduga menjadi ladang suap dan gratifikasi bagi Febrie adalah kasus-kasus kakap yang berdampak sistemik terhadap perekonomian dan stabilitas nasional. Salah satunya adalah skandal korupsi pengadaan batu bara PT PLN Persero yang beberapa waktu lalu menjadi penyebab utama terjadinya blackout atau pemadaman listrik total di berbagai wilayah strategis di Indonesia, yang melumpuhkan aktivitas ekonomi masyarakat dan merugikan negara triliunan rupiah. Selain itu, ada pula keterlibatan dalam manipulasi perkara korupsi di PT Asabri Persero periode 2020 hingga 2025 yang menghancurkan dana pensiun para prajurit TNI dan anggota Polri, serta kong-kali-kong penyelesaian utang PT CBS kepada anak usaha PT Krakatau Steel, yaitu PT Krakatau National Resources. Bagi DPR, fakta bahwa seorang pejabat tinggi kejaksaan yang seharusnya menjadi benteng terakhir keadilan justru memperjualbelikan hukum dalam kasus-kasus krusial tersebut adalah tindakan yang sangat menjijikkan dan tidak bisa dimaafkan dengan hukuman penjara biasa. Hukuman mati dinilai menjadi satu-satunya jawaban yang adil untuk memberikan efek jera mutlak bagi siapa saja yang berani mengkhianati amanat konstitusi. Di tengah situasi politik dan hukum yang sedang memanas dan penuh dengan ketegangan ini, Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman, langsung menggelar konferensi pers resmi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada hari Sabtu, 11 Juli 2026. Dalam pernyataannya di hadapan puluhan awak media, Habibur Rahman mengeluarkan seruan penting yang ditujukan khusus kepada dua lembaga penegak hukum tertinggi di Indonesia, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Habibur Rahman secara tegas meminta agar Polri dan Kejagung tetap menjaga soliditas dan kekompakan institusi pasca penetapan Febrie Adriansyah sebagai tersangka. Ia mengingatkan dengan sangat serius agar kasus mega korupsi ini tidak boleh dijadikan bahan untuk menyulut konfrontasi, gesekan di lapangan, ataupun memicu bangkitnya ego sektoral antar lembaga penegak hukum yang dapat melemahkan agenda pemberantasan korupsi nasional. Habibur Rahman memberikan pandangan objektif bahwa kasus yang menimpa Febrie Adriansyah ini harus dilihat secara jernih sebagai murni tindakan busuk
dari seorang oknum pribadi. Tindakan kriminal yang dilakukan oleh FA sama sekali tidak boleh dipandang sebagai representasi dari kebijakan institusi Kejaksaan Agung secara keseluruhan. Menurutnya, institusi Kejaksaan Agung secara kelembagaan tetap memiliki ribuan jaksa yang jujur, berintegritas, dan berkomitmen tinggi pada hukum. Oleh karena itu, tidak boleh ada pihak-pihak yang mencoba membenturkan Polri dan Kejagung atas dasar persaingan kekuasaan. Negara Indonesia saat ini sedang membutuhkan kekompakan dan sinergi yang luar biasa erat antar aparat penegak hukum untuk bergerak maju dan menjaga stabilitas nasional dari rongrongan para koruptor. Konfrontasi ego sektoral antar institusi hanya akan membuat para mafia hukum tertawa lebar karena fokus aparat menjadi terpecah. Lebih lanjut, Habibur Rahman menekankan bahwa Polri, Kejaksaan Agung, hingga Tentara Nasional Indonesia harus tetap berada dalam satu visi, satu barisan, dan satu komando yang solid. Ketiga pilar pertahanan dan hukum negara ini wajib bersatu padu dalam mendukung penuh komitmen politik yang telah dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas praktik korupsi hingga ke akar-akarnya tanpa pandang bulu. Momentum kejatuhan mantan Jampitsus ini harus dijadikan sebagai titik balik bagi seluruh lembaga penegak hukum untuk melakukan evaluasi total dan pembersihan internal secara besar-besaran, bukan justru menjadi ajang saling serang antar korps. Demi menjamin agar proses hukum berjalan dengan sangat transparan, objektif, dan bebas dari segala bentuk intervensi emosional, DPR RI juga melayangkan desakan kuat kepada internal Kejaksaan Agung. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Ahmad Sahroni, menyatakan bahwa ini adalah saat yang paling tepat untuk melakukan aksi bersih-bersih di semua lini penegakan hukum tanpa terkecuali. Sebagai langkah konkret, DPR mendesak Jaksa Agung RI untuk segera membentuk tim penyidik independen internal yang diisi oleh figur-figur jaksa berintegritas tinggi yang sama sekali tidak memiliki afiliasi, kedekatan personal, maupun rekam jejak kerjasama dengan tersangka Febrie Adriansyah. Langkah ini dinilai sangat krusial untuk menepis keraguan publik dan memastikan bahwa proses hukum di dalam tubuh Korps Adiaksa berjalan dengan objektif, jujur, serta bebas dari konflik kepentingan. Kejaksaan Agung harus membuktikan kepada rakyat Indonesia bahwa mereka berani memotong tangan mereka sendiri yang sudah membusuk demi menyelamatkan seluruh tubuh institusi. Pada saat yang sama, komitmen untuk menuntaskan kasus mega korupsi ini secara transparan juga dikonfirmasi oleh pimpinan Komisi 3 lainnya. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Rano Alfat, memastikan kepada publik bahwa berdasarkan komunikasi formal yang telah dibangun, pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung telah mencapai kesepakatan bulat untuk membuka kasus ini seluas-luasnya ke hadapan publik. Tidak akan ada satu hal pun yang ditutupi, dan tidak akan ada oknum lain yang dilindungi jika memang terbukti terlibat dalam pusaran aliran dana haram Febrie Adriansyah. Kedua lembaga telah berkomitmen untuk bersinergi penuh demi memulihkan integritas penegakan hukum di Indonesia yang sempat terkoyak akibat skandal ini. Kini, proses penyidikan mendalam dan maraton yang digawangi oleh Kortas Tipikor Polri terus berjalan dengan intensitas yang sangat tinggi. Tersangka dokter telah mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya untuk mempertanggungjawabkan perannya dalam mencuci uang hasil korupsi. Sementara Febrie Adriansyah harus bersiap menghadapi ancaman hukuman terberat dalam hidupnya setelah resmi dicopot dari jabatannya dan digantikan oleh pelaksana tugas yang baru. Rakyat Indonesia kini berdiri mengawal penuh jalannya kasus ini, menuntut agar keadilan ditegakkan seadil-adilnya, dan berharap agar bunker-bunker harta haram lainnya dapat segera dibongkar demi mengembalikan kerugian negara yang telah dijarah oleh mereka yang berkhianat pada seragamnya sendiri. Kasus ini menjadi alarm keras bagi seluruh pejabat di Republik ini bahwa sepandai-pandainya menyimpan bangkai korupsi, baunya pasti akan tercium juga, dan hukum akan menjemput mereka dengan cara yang paling memilukan.
dunia penegakan hukum di Republik Indonesia kembali diguncang oleh salah satu skandal korupsi paling menjijikan, paling masif, dan paling dramatis dalam sejarah modern bangsa ini. Hanya dalam hitungan hari, sebuah tabir hitam yang selama ini menutup rapat borok di dalam tubuh lembaga adiaksa terbuka lebar melalui sebuah operasi senyap berskala besar. Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Febrie Adriansyah, kini resmi menyandang status sebagai tersangka utama. Penetapan status ini bukan sekadar babak baru dalam pemberantasan korupsi, melainkan sebuah konfirmasi atas dugaan bahwa gurita mafia hukum masih mencengkeram posisi-posisi strategis penegakan hukum di tanah air. Kasus mega korupsi, suap, gratifikasi, serta tindak pidana pencucian uang yang melilit Febrie Adriansyah atau yang kini disebut sebagai tersangka FA, bersama seorang pihak swasta bernama Don Rito atau tersangka dokter, telah memicu guncangan hebat yang membuat publik terhenyak tidak percaya. Skandal ini pecah setelah tim penyidik gabungan dari Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kortas Tipikor Bareskrim Polri bersama dengan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya melancarkan rangkaian penggeledahan maraton yang sangat agresif. Sepanjang hari Rabu, 8 Juli 2026, hingga Jumat, 10 Juli 2026, petugas menyisir sedikitnya 13 lokasi strategis di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi atau Jabodetabek. Penggeledahan senyap namun masif ini pada akhirnya berhasil menyingkap tabir gelap kejahatan kerah putih dengan nilai yang sangat fantastis. Hasil temuan barang bukti dari rangkaian operasi di lapangan benar-benar mencengangkan akal sehat dan mengonfirmasi betapa rakusnya oknum yang selama ini dipercaya untuk memenjarakan para koruptor. Di rumah kediaman pribadi milik Febrie Adriansyah yang berdiri megah di kawasan elit Sentul, Bogor, Jawa Barat, tim penyidik gabungan berhasil menemukan sebuah brankas rahasia berukuran besar. Ketika brankas tersebut berhasil dibongkar secara paksa oleh petugas, di dalamnya ditemukan 7 buah koper berukuran besar yang tersusun rapi. Isi dari koper-koper tersebut sangat mengejutkan, yakni tumpukan emas batangan murni seberat 74 kg yang berkilau di bawah lampu penyidik. Tidak hanya emas batangan yang bernilai ratusan miliar rupiah, di dalam brankas rumah Sentul tersebut polisi juga menyita mata uang asing dalam jumlah yang sangat luar biasa. Petugas mengamankan uang tunai senilai $4.767.300 Amerika Serikat, kemudian lembaran uang tunai sebesar $14.083.800 Singapura, serta uang tunai rupiah senilai 100 juta rupiah. Tumpukan uang dan emas ini menjadi bukti otentik pertama betapa besarnya aliran dana haram yang masuk ke kantong sang mantan Jampitsus. Namun, kejutan terbesar dari operasi penggeledahan maraton ini tidak berhenti di wilayah Sentul saja. Fakta yang jauh lebih mencengangkan dan bernuansa layaknya film-film kriminal Hollywood justru terungkap di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Tim penyidik bergerak melakukan penggeledahan di Cafe The Clan Signature serta sebuah kantor penukaran uang atau money changer yang diduga kuat terafiliasi langsung dengan aktivitas pencucian uang para tersangka. Di lokasi ini, kejelian para penyidik Kortas Tipikor Polri benar-benar diuji. Setelah melakukan pemeriksaan fisik bangunan secara mendalam selama berjam-jam, polisi akhirnya menemukan sebuah ruang rahasia atau brankas tersembunyi yang dibuat dengan sangat rapi dan licik di balik lemari pajangan dinding. Lemari pajangan tersebut sekilas terlihat biasa saja dan menyatu dengan dekorasi ruangan, namun ternyata berfungsi sebagai pintu kamuflase yang baru bisa diakses dengan cara didorong menggunakan mekanisme tertentu. Ketika dinding lemari tersebut digeser, penyidik menemukan ruang tersembunyi yang menyimpan bunker harta karun ilegal. Di dalam bunker rahasia tersebut, tersimpan rapi tumpukan uang tunai dari berbagai mata uang dunia yang setelah dihitung secara cermat oleh petugas, total nilainya mencapai angka yang sangat fantastis, yakni sebesar 67,2 miliar rupiah.
Melihat skala kejahatan yang begitu kolosal, sistemik, dan melibatkan barang bukti bernilai ratusan miliar rupiah, Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia langsung mengambil langkah taktis dan bersikap tegas. Dalam hitungan jam setelah pengumuman resmi dari kepolisian, Komisi 3 DPR RI secara resmi langsung membentuk Panitia Kerja atau Panja Penegakan Hukum Khusus untuk mengawal skandal ini. Pembentukan panja ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman. Pihak parlemen menegaskan bahwa pembentukan panja ini bukan sekadar formalitas politik, melainkan sebuah kebutuhan mendesak untuk mengawasi jalannya proses hukum secara ketat. DPR menduga kuat bahwa apa yang ditemukan oleh penyidik Polri di 13 lokasi kemarin barulah puncak dari gunung es, dan disinyalir masih banyak bunker-bunker harta karun tersembunyi lainnya, serta aset-aset gelap milik tersangka yang belum terendus oleh hukum. Panja Komisi 3 berkomitmen untuk memastikan polisi dan kejaksaan tidak ragu untuk mengejar dan menyita seluruh aset hasil kejahatan tersebut tanpa ada yang ditutup-tutupi. Kemarahan publik atas kasus ini juga terrepresentasi dengan sangat kuat di dalam ruang sidang parlemen di Kompleks Senayan, Jakarta. Suara-suara lantang yang menuntut keadilan tertinggi mulai bergaung kencang dari para wakil rakyat. Salah satu pernyataan paling keras dan menohok datang dari anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, Nasyirul Falah Amru, atau yang akrab disapa Gus Falah. Dengan nada bicara yang penuh kegeraman, Gus Falah secara terang-terangan menuntut agar mantan Jampitsus Febrie Adriansyah dijatuhi hukuman maksimal yang ada dalam sistem hukum pidana Indonesia, yaitu hukuman mati. Gus Falah menegaskan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Febrie bukan sekadar korupsi biasa, melainkan sebuah kejahatan luar biasa yang secara langsung telah merusak dan menyengsarakan hajat hidup orang banyak di seluruh pelosok negeri. Argumen Gus Falah bukan tanpa alasan yang mendasar. Perkara-perkara yang diduga menjadi ladang suap dan gratifikasi bagi Febrie adalah kasus-kasus kakap yang berdampak sistemik terhadap perekonomian dan stabilitas nasional. Salah satunya adalah skandal korupsi pengadaan batu bara PT PLN Persero yang beberapa waktu lalu menjadi penyebab utama terjadinya blackout atau pemadaman listrik total di berbagai wilayah strategis di Indonesia, yang melumpuhkan aktivitas ekonomi masyarakat dan merugikan negara triliunan rupiah. Selain itu, ada pula keterlibatan dalam manipulasi perkara korupsi di PT Asabri Persero periode 2020 hingga 2025 yang menghancurkan dana pensiun para prajurit TNI dan anggota Polri, serta kong-kali-kong penyelesaian utang PT CBS kepada anak usaha PT Krakatau Steel, yaitu PT Krakatau National Resources. Bagi DPR, fakta bahwa seorang pejabat tinggi kejaksaan yang seharusnya menjadi benteng terakhir keadilan justru memperjualbelikan hukum dalam kasus-kasus krusial tersebut adalah tindakan yang sangat menjijikkan dan tidak bisa dimaafkan dengan hukuman penjara biasa. Hukuman mati dinilai menjadi satu-satunya jawaban yang adil untuk memberikan efek jera mutlak bagi siapa saja yang berani mengkhianati amanat konstitusi. Di tengah situasi politik dan hukum yang sedang memanas dan penuh dengan ketegangan ini, Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman, langsung menggelar konferensi pers resmi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada hari Sabtu, 11 Juli 2026. Dalam pernyataannya di hadapan puluhan awak media, Habibur Rahman mengeluarkan seruan penting yang ditujukan khusus kepada dua lembaga penegak hukum tertinggi di Indonesia, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Habibur Rahman secara tegas meminta agar Polri dan Kejagung tetap menjaga soliditas dan kekompakan institusi pasca penetapan Febrie Adriansyah sebagai tersangka. Ia mengingatkan dengan sangat serius agar kasus mega korupsi ini tidak boleh dijadikan bahan untuk menyulut konfrontasi, gesekan di lapangan, ataupun memicu bangkitnya ego sektoral antar lembaga penegak hukum yang dapat melemahkan agenda pemberantasan korupsi nasional.
Habibur Rahman memberikan pandangan objektif bahwa kasus yang menimpa Febrie Adriansyah ini harus dilihat secara jernih sebagai murni tindakan busuk dari seorang oknum pribadi. Tindakan kriminal yang dilakukan oleh FA sama sekali tidak boleh dipandang sebagai representasi dari kebijakan institusi Kejaksaan Agung secara keseluruhan. Menurutnya, institusi Kejaksaan Agung secara kelembagaan tetap memiliki ribuan jaksa yang jujur, berintegritas, dan berkomitmen tinggi pada hukum. Oleh karena itu, tidak boleh ada pihak-pihak yang mencoba membenturkan Polri dan Kejagung atas dasar persaingan kekuasaan. Negara Indonesia saat ini sedang membutuhkan kekompakan dan sinergi yang luar biasa erat antar aparat penegak hukum untuk bergerak maju dan menjaga stabilitas nasional dari rongrongan para koruptor. Konfrontasi ego sektoral antar institusi hanya akan membuat para mafia hukum tertawa lebar karena fokus aparat menjadi terpecah. Lebih lanjut, Habibur Rahman menekankan bahwa Polri, Kejaksaan Agung, hingga Tentara Nasional Indonesia harus tetap berada dalam satu visi, satu barisan, dan satu komando yang solid. Ketiga pilar pertahanan dan hukum negara ini wajib bersatu padu dalam mendukung penuh komitmen politik yang telah dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas praktik korupsi hingga ke akar-akarnya tanpa pandang bulu. Momentum kejatuhan mantan Jampitsus ini harus dijadikan sebagai titik balik bagi seluruh lembaga penegak hukum untuk melakukan evaluasi total dan pembersihan internal secara besar-besaran, bukan justru menjadi ajang saling serang antar korps. Demi menjamin agar proses hukum berjalan dengan sangat transparan, objektif, dan bebas dari segala bentuk intervensi emosional, DPR RI juga melayangkan desakan kuat kepada internal Kejaksaan Agung. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Ahmad Sahroni, menyatakan bahwa ini adalah saat yang paling tepat untuk melakukan aksi bersih-bersih di semua lini penegakan hukum tanpa terkecuali. Sebagai langkah konkret, DPR mendesak Jaksa Agung RI untuk segera membentuk tim penyidik independen internal yang diisi oleh figur-figur jaksa berintegritas tinggi yang sama sekali tidak memiliki afiliasi, kedekatan personal, maupun rekam jejak kerjasama dengan tersangka Febrie Adriansyah. Langkah ini dinilai sangat krusial untuk menepis keraguan publik dan memastikan bahwa proses hukum di dalam tubuh Korps Adiaksa berjalan dengan objektif, jujur, serta bebas dari konflik kepentingan. Kejaksaan Agung harus membuktikan kepada rakyat Indonesia bahwa mereka berani memotong tangan mereka sendiri yang sudah membusuk demi menyelamatkan seluruh tubuh institusi. Pada saat yang sama, komitmen untuk menuntaskan kasus mega korupsi ini secara transparan juga dikonfirmasi oleh pimpinan Komisi 3 lainnya. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Rano Alfat, memastikan kepada publik bahwa berdasarkan komunikasi formal yang telah dibangun, pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung telah mencapai kesepakatan bulat untuk membuka kasus ini seluas-luasnya ke hadapan publik. Tidak akan ada satu hal pun yang ditutupi, dan tidak akan ada oknum lain yang dilindungi jika memang terbukti terlibat dalam pusaran aliran dana haram Febrie Adriansyah. Kedua lembaga telah berkomitmen untuk bersinergi penuh demi memulihkan integritas penegakan hukum di Indonesia yang sempat terkoyak akibat skandal ini. Kini, proses penyidikan mendalam dan maraton yang digawangi oleh Kortas Tipikor Polri terus berjalan dengan intensitas yang sangat tinggi. Tersangka dokter telah mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya untuk mempertanggungjawabkan perannya dalam mencuci uang hasil korupsi, sementara Febrie Adriansyah harus bersiap menghadapi ancaman hukuman terberat dalam hidupnya setelah resmi dicopot dari jabatannya dan digantikan oleh pelaksana tugas yang baru. Rakyat Indonesia kini berdiri mengawal penuh jalannya kasus ini, menuntut agar keadilan ditegakkan seadil-adilnya, dan berharap agar bunker-bunker harta haram lainnya dapat segera dibongkar demi mengembalikan kerugian negara yang telah dijarah oleh mereka yang berkhianat pada seragamnya sendiri. Kasus ini menjadi alarm keras bagi seluruh pejabat di Republik ini bahwa sepandai-pandainya menyimpan bangkai korupsi, baunya pasti akan tercium juga,
dan hukum akan menjemput mereka dengan cara yang paling memilukan. Dunia penegakan hukum di Republik Indonesia kembali diguncang oleh salah satu skandal korupsi paling menjijikan, paling masif, dan paling dramatis dalam sejarah modern bangsa ini. Hanya dalam hitungan hari, sebuah tabir hitam yang selama ini menutup rapat borok di dalam tubuh lembaga adiaksa terbuka lebar melalui sebuah operasi senyap berskala besar. Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Febrie Adriansyah, kini resmi menyandang status sebagai tersangka utama. Penetapan status ini bukan sekadar babak baru dalam pemberantasan korupsi, melainkan sebuah konfirmasi atas dugaan bahwa gurita mafia hukum masih mencengkeram posisi-posisi strategis penegakan hukum di tanah air. Kasus mega korupsi, suap, gratifikasi, serta tindak pidana pencucian uang yang melilit Febrie Adriansyah atau yang kini disebut sebagai tersangka FA, bersama seorang pihak swasta bernama Don Rito atau tersangka dokter, telah memicu guncangan hebat yang membuat publik terhenyak tidak percaya. Skandal ini pecah setelah tim penyidik gabungan dari Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kortas Tipikor Bareskrim Polri bersama dengan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya melancarkan rangkaian penggeledahan maraton yang sangat agresif. Sepanjang hari Rabu, 8 Juli 2026, hingga Jumat, 10 Juli 2026, petugas menyisir sedikitnya 13 lokasi strategis di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi atau Jabodetabek. Penggeledahan senyap namun masif ini pada akhirnya berhasil menyingkap tabir gelap kejahatan kerah putih dengan nilai yang sangat fantastis. Hasil temuan barang bukti dari rangkaian operasi di lapangan benar-benar mencengangkan akal sehat dan mengonfirmasi betapa rakusnya oknum yang selama ini dipercaya untuk memenjarakan para koruptor. Di rumah kediaman pribadi milik Febrie Adriansyah yang berdiri megah di kawasan Elit Sentul, Bogor, Jawa Barat, tim penyidik gabungan berhasil menemukan sebuah brankas rahasia berukuran besar. Ketika brankas tersebut berhasil dibongkar secara paksa oleh petugas, di dalamnya ditemukan 7 buah koper berukuran besar yang tersusun rapi. Isi dari koper-koper tersebut sangat mengejutkan, yakni tumpukan emas batangan murni seberat 74 kg yang berkilau di bawah lampu penyidik. Tidak hanya emas batangan yang bernilai ratusan miliar rupiah, di dalam brankas rumah Sentul tersebut polisi juga menyita mata uang asing dalam jumlah yang sangat luar biasa. Petugas mengamankan uang tunai senilai $4.767.300 Amerika Serikat, kemudian lembaran uang tunai sebesar $14.083.800 Singapura, serta uang tunai rupiah senilai 100 juta rupiah. Tumpukan uang dan emas ini menjadi bukti otentik pertama betapa besarnya aliran dana haram yang masuk ke kantong sang mantan Jampitsus. Namun, kejutan terbesar dari operasi penggeledahan maraton ini tidak berhenti di wilayah Sentul saja. Fakta yang jauh lebih mencengangkan dan bernuansa layaknya film-film kriminal Hollywood justru terungkap di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Tim penyidik bergerak melakukan penggeledahan di Cafe The Clan Signature serta sebuah kantor penukaran uang atau money changer yang diduga kuat terafiliasi langsung dengan aktivitas pencucian uang para tersangka. Di lokasi ini, kejelian para penyidik Kortas Tipikor Polri benar-benar diuji. Setelah melakukan pemeriksaan fisik bangunan secara mendalam selama berjam-jam, polisi akhirnya menemukan sebuah ruang rahasia atau brankas tersembunyi yang dibuat dengan sangat rapi dan licik di balik lemari pajangan dinding. Lemari pajangan tersebut sekilas terlihat biasa saja dan menyatu dengan dekorasi ruangan, namun ternyata berfungsi sebagai pintu kamuflase yang baru bisa diakses dengan cara didorong menggunakan mekanisme tertentu. Ketika dinding lemari tersebut digeser, penyidik menemukan ruang tersembunyi yang menyimpan bunker harta karun ilegal. Di dalam bunker rahasia tersebut, tersimpan rapi tumpukan uang tunai dari berbagai mata uang dunia yang setelah dihitung secara cermat oleh petugas, total nilainya mencapai angka yang sangat fantastis,
yakni sebesar 67,2 miliar rupiah. Melihat skala kejahatan yang begitu kolosal, sistemik, dan melibatkan barang bukti bernilai ratusan miliar rupiah, Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia langsung mengambil langkah taktis dan bersikap tegas. Dalam hitungan jam setelah pengumuman resmi dari kepolisian, Komisi 3 DPR RI secara resmi langsung membentuk panitia kerja atau panja penegakan hukum khusus untuk mengawal skandal ini. Pembentukan panja ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman. Pihak parlemen menegaskan bahwa pembentukan panja ini bukan sekadar formalitas politik, melainkan sebuah kebutuhan mendesak untuk mengawasi jalannya proses hukum secara ketat. DPR menduga kuat bahwa apa yang ditemukan oleh penyidik Polri di 13 lokasi kemarin barulah puncak dari gunung es, dan disinyalir masih banyak bunker-bunker harta karun tersembunyi lainnya, serta aset-aset gelap milik tersangka yang belum terendus oleh hukum. Panja Komisi 3 berkomitmen untuk memastikan polisi dan kejaksaan tidak ragu untuk mengejar dan menyita seluruh aset hasil kejahatan tersebut tanpa ada yang ditutup-tutupi. Kemarahan publik atas kasus ini juga terrepresentasi dengan sangat kuat di dalam ruang sidang parlemen di Kompleks Senayan, Jakarta. Suara-suara lantang yang menuntut keadilan tertinggi mulai bergaung kencang dari para wakil rakyat. Salah satu pernyataan paling keras dan menohok datang dari anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, Nasyirul Falah Amru, atau yang akrab disapa Gus Falah. Dengan nada bicara yang penuh kegeraman, Gus Falah secara terang-terangan menuntut agar mantan Jampitsus Febrie Adriansyah dijatuhi hukuman maksimal yang ada dalam sistem hukum pidana Indonesia, yaitu hukuman mati. Gus Falah menegaskan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Febrie bukan sekadar korupsi biasa, melainkan sebuah kejahatan luar biasa yang secara langsung telah merusak dan menyengsarakan hajat hidup orang banyak di seluruh pelosok negeri. Argumen Gus Falah bukan tanpa alasan yang mendasar. Perkara-perkara yang diduga menjadi ladang suap dan gratifikasi bagi Febrie adalah kasus-kasus kakap yang berdampak sistemik terhadap perekonomian dan stabilitas nasional. Salah satunya adalah skandal korupsi pengadaan batu bara PT PLN Persero yang beberapa waktu lalu menjadi penyebab utama terjadinya blackout atau pemadaman listrik total di berbagai wilayah strategis di Indonesia, yang melumpuhkan aktivitas ekonomi masyarakat dan merugikan negara triliunan rupiah. Selain itu, ada pula keterlibatan dalam manipulasi perkara korupsi di PT Asabri Persero periode 2020 hingga 2025 yang menghancurkan dana pensiun para prajurit TNI dan anggota Polri, serta kong-kali-kong penyelesaian utang PT CBS kepada anak usaha PT Krakatau Steel, yaitu PT Krakatau National Resources. Bagi DPR, fakta bahwa seorang pejabat tinggi kejaksaan yang seharusnya menjadi benteng terakhir keadilan justru memperjualbelikan hukum dalam kasus-kasus krusial tersebut adalah tindakan yang sangat menjijikkan dan tidak bisa dimaafkan dengan hukuman penjara biasa. Hukuman mati dinilai menjadi satu-satunya jawaban yang adil untuk memberikan efek jera mutlak bagi siapa saja yang berani mengkhianati amanat konstitusi. Di tengah situasi politik dan hukum yang sedang memanas dan penuh dengan ketegangan ini, Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman, langsung menggelar konferensi pers resmi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada hari Sabtu, 11 Juli 2026. Dalam pernyataannya di hadapan puluhan awak media, Habibur Rahman mengeluarkan seruan penting yang ditujukan khusus kepada dua lembaga penegak hukum tertinggi di Indonesia, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Habibur Rahman secara tegas meminta agar Polri dan Kejagung tetap menjaga soliditas dan kekompakan institusi pasca penetapan Febrie Adriansyah sebagai tersangka. Ia mengingatkan dengan sangat serius agar kasus mega korupsi ini tidak boleh dijadikan bahan untuk menyulut konfrontasi, gesekan di lapangan, ataupun memicu bangkitnya ego sektoral antar lembaga penegak hukum yang dapat melemahkan agenda pemberantasan korupsi nasional.
Habibur Rahman memberikan pandangan objektif bahwa kasus yang menimpa Febrie Adriansyah ini harus dilihat secara jernih sebagai murni tindakan busuk dari seorang oknum pribadi. Tindakan kriminal yang dilakukan oleh FA sama sekali tidak boleh dipandang sebagai representasi dari kebijakan institusi Kejaksaan Agung secara keseluruhan. Menurutnya, institusi Kejaksaan Agung secara kelembagaan tetap memiliki ribuan jaksa yang jujur, berintegritas, dan berkomitmen tinggi pada hukum. Oleh karena itu, tidak boleh ada pihak-pihak yang mencoba membenturkan Polri dan Kejagung atas dasar persaingan kekuasaan. Negara Indonesia saat ini sedang membutuhkan kekompakan dan sinergi yang luar biasa erat antar aparat penegak hukum untuk bergerak maju dan menjaga stabilitas nasional dari rongrongan para koruptor. Konfrontasi ego sektoral antar institusi hanya akan membuat para mafia hukum tertawa lebar karena fokus aparat menjadi terpecah. Lebih lanjut, Habibur Rahman menekankan bahwa Polri, Kejaksaan Agung, hingga Tentara Nasional Indonesia harus tetap berada dalam satu visi, satu barisan, dan satu komando yang solid. Ketiga pilar pertahanan dan hukum negara ini wajib bersatu padu dalam mendukung penuh komitmen politik yang telah dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas praktik korupsi hingga ke akar-akarnya tanpa pandang bulu. Momentum kejatuhan mantan Jampitsus ini harus dijadikan sebagai titik balik bagi seluruh lembaga penegak hukum untuk melakukan evaluasi total dan pembersihan internal secara besar-besaran, bukan justru menjadi ajang saling serang antar korps. Demi menjamin agar proses hukum berjalan dengan sangat transparan, objektif, dan bebas dari segala bentuk intervensi emosional, DPR RI juga melayangkan desakan kuat kepada internal Kejaksaan Agung. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Ahmad Sahroni, menyatakan bahwa ini adalah saat yang paling tepat untuk melakukan aksi bersih-bersih di semua lini penegakan hukum tanpa terkecuali. Sebagai langkah konkret, DPR mendesak Jaksa Agung RI untuk segera membentuk tim penyidik independen internal yang diisi oleh figur-figur jaksa berintegritas tinggi yang sama sekali tidak memiliki afiliasi, kedekatan personal, maupun rekam jejak kerjasama dengan tersangka Febrie Adriansyah. Langkah ini dinilai sangat krusial untuk menepis keraguan publik dan memastikan bahwa proses hukum di dalam tubuh Korps Adiaksa berjalan dengan objektif, jujur, serta bebas dari konflik kepentingan. Kejaksaan Agung harus membuktikan kepada rakyat Indonesia bahwa mereka berani memotong tangan mereka sendiri yang sudah membusuk demi menyelamatkan seluruh tubuh institusi. Pada saat yang sama, komitmen untuk menuntaskan kasus mega korupsi ini secara transparan juga dikonfirmasi oleh pimpinan Komisi 3 lainnya. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Rano Alfat, memastikan kepada publik bahwa berdasarkan komunikasi formal yang telah dibangun, pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung telah mencapai kesepakatan bulat untuk membuka kasus ini seluas-luasnya ke hadapan publik. Tidak akan ada satu hal pun yang ditutupi, dan tidak akan ada oknum lain yang dilindungi jika memang terbukti terlibat dalam pusaran aliran dana haram Febrie Adriansyah. Kedua lembaga telah berkomitmen untuk bersinergi penuh demi memulihkan integritas penegakan hukum di Indonesia yang sempat terkoyak akibat skandal ini. Kini, proses penyidikan mendalam dan maraton yang digawangi oleh Kortas Tipikor Polri terus berjalan dengan intensitas yang sangat tinggi. Tersangka dokter telah mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya untuk mempertanggungjawabkan perannya dalam mencuci uang hasil korupsi, sementara Febrie Adriansyah harus bersiap menghadapi ancaman hukuman terberat dalam hidupnya setelah resmi dicopot dari jabatannya dan digantikan oleh pelaksana tugas yang baru. Rakyat Indonesia kini berdiri mengawal penuh jalannya kasus ini, menuntut agar keadilan ditegakkan seadil-adilnya, dan berharap agar bungker-bungker harta haram lainnya dapat segera dibongkar demi mengembalikan kerugian negara yang telah dijarah oleh mereka yang berkhianat pada seragamnya sendiri. Kasus ini menjadi alarm keras bagi seluruh pejabat di Republik ini bahwa sepandai-pandainya menyimpan bangkai korupsi, baunya pasti akan tercium juga,
dan hukum akan menjemput mereka dengan cara yang paling memilukan. Dunia penegakan hukum di Republik Indonesia kembali diguncang oleh salah satu skandal korupsi paling menjijikan, paling masif, dan paling dramatis dalam sejarah modern bangsa ini. Hanya dalam hitungan hari, sebuah tabir hitam yang selama ini menutup rapat borok di dalam tubuh lembaga adiaksa terbuka lebar melalui sebuah operasi senyap berskala besar. Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Febrie Adriansyah, kini resmi menyandang status sebagai tersangka utama. Penetapan status ini bukan sekadar babak baru dalam pemberantasan korupsi, melainkan sebuah konfirmasi atas dugaan bahwa gurita mafia hukum masih mencengkeram posisi-posisi strategis penegakan hukum di tanah air. Kasus mega korupsi, suap, gratifikasi, serta tindak pidana pencucian uang yang melilit Febrie Adriansyah atau yang kini disebut sebagai tersangka FA, bersama seorang pihak swasta bernama Don Rito atau tersangka dokter, telah memicu guncangan hebat yang membuat publik terhenyak tidak percaya. Skandal ini pecah setelah tim penyidik gabungan dari Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kortas Tipidkor Bareskrim Polri bersama dengan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya melancarkan rangkaian penggeledahan maraton yang sangat agresif. Sepanjang hari Rabu, 8 Juli 2026, hingga Jumat, 10 Juli 2026, petugas menyisir sedikitnya 13 lokasi strategis di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi atau Jabodetabek. Penggeledahan senyap namun masif ini pada akhirnya berhasil menyingkap tabir gelap kejahatan kerah putih dengan nilai yang sangat fantastis. Hasil temuan barang bukti dari rangkaian operasi di lapangan benar-benar mencengangkan akal sehat dan mengonfirmasi betapa rakusnya oknum yang selama ini dipercaya untuk memenjarakan para koruptor. Di rumah kediaman pribadi milik Febrie Adriansyah yang berdiri megah di kawasan elit Sentul, Bogor, Jawa Barat, tim penyidik gabungan berhasil menemukan sebuah brankas rahasia berukuran besar. Ketika brankas tersebut berhasil dibongkar secara paksa oleh petugas, di dalamnya ditemukan 7 buah koper berukuran besar yang tersusun rapi. Isi dari koper-koper tersebut sangat mengejutkan, yakni tumpukan emas batangan murni seberat 74 kg yang berkilau di bawah lampu penyidik. Tidak hanya emas batangan yang bernilai ratusan miliar rupiah, di dalam brankas rumah Sentul tersebut polisi juga menyita mata uang asing dalam jumlah yang sangat luar biasa. Petugas mengamankan uang tunai senilai $4.767.300 Amerika Serikat, kemudian lembaran uang tunai sebesar $14.083.800 Singapura, serta uang tunai rupiah senilai 100 juta rupiah. Tumpukan uang dan emas ini menjadi bukti otentik pertama betapa besarnya aliran dana haram yang masuk ke kantong sang mantan Jampitsus. Namun, kejutan terbesar dari operasi penggeledahan maraton ini tidak berhenti di wilayah Sentul saja. Fakta yang jauh lebih mencengangkan dan bernuansa layaknya film-film kriminal Hollywood justru terungkap di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Tim penyidik bergerak melakukan penggeledahan di Cafe The Clan Signature serta sebuah kantor penukaran uang atau money changer yang diduga kuat terafiliasi langsung dengan aktivitas pencucian uang para tersangka. Di lokasi ini, kejelian para penyidik Kortas Tipidkor Polri benar-benar diuji. Setelah melakukan pemeriksaan fisik bangunan secara mendalam selama berjam-jam, polisi akhirnya menemukan sebuah ruang rahasia atau brankas tersembunyi yang dibuat dengan sangat rapi dan licik di balik lemari pajangan dinding. Lemari pajangan tersebut sekilas terlihat biasa saja dan menyatu dengan dekorasi ruangan, namun ternyata berfungsi sebagai pintu kamuflase yang baru bisa diakses dengan cara didorong menggunakan mekanisme tertentu. Ketika dinding lemari tersebut digeser, penyidik menemukan ruang tersembunyi yang menyimpan bunker harta karun ilegal. Di dalam bunker rahasia tersebut, tersimpan rapi tumpukan uang tunai dari berbagai mata uang dunia yang setelah dihitung secara cermat oleh petugas, total nilainya mencapai angka yang sangat fantastis,
yakni sebesar 67,2 miliar rupiah. Melihat skala kejahatan yang begitu kolosal, sistemik, dan melibatkan barang bukti bernilai ratusan miliar rupiah, Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia langsung mengambil langkah taktis dan bersikap tegas. Dalam hitungan jam setelah pengumuman resmi dari kepolisian, Komisi 3 DPR RI secara resmi langsung membentuk Panitia Kerja atau Panja Penegakan Hukum Khusus untuk mengawal skandal ini. Pembentukan panja ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman. Pihak parlemen menegaskan bahwa pembentukan panja ini bukan sekadar formalitas politik, melainkan sebuah kebutuhan mendesak untuk mengawasi jalannya proses hukum secara ketat. DPR menduga kuat bahwa apa yang ditemukan oleh penyidik Polri di 13 lokasi kemarin barulah puncak dari gunung es, dan disinyalir masih banyak bunker-bunker harta karun tersembunyi lainnya, serta aset-aset gelap milik tersangka yang belum terendus oleh hukum. Panja Komisi 3 berkomitmen untuk memastikan polisi dan kejaksaan tidak ragu untuk mengejar dan menyita seluruh aset hasil kejahatan tersebut tanpa ada yang ditutup-tutupi. Kemarahan publik atas kasus ini juga terrepresentasi dengan sangat kuat di dalam ruang sidang parlemen di Kompleks Senayan, Jakarta. Suara-suara lantang yang menuntut keadilan tertinggi mulai bergaung kencang dari para wakil rakyat. Salah satu pernyataan paling keras dan menohok datang dari anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, Nasyirul Falah Amru, atau yang akrab disapa Gus Falah. Dengan nada bicara yang penuh kegeraman, Gus Falah secara terang-terangan menuntut agar mantan Jampitsus Febrie Adriansyah dijatuhi hukuman maksimal yang ada dalam sistem hukum pidana Indonesia, yaitu hukuman mati. Gus Falah menegaskan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Febrie bukan sekadar korupsi biasa, melainkan sebuah kejahatan luar biasa yang secara langsung telah merusak dan menyengsorakan hajat hidup orang banyak di seluruh pelosok negeri. Argumen Gus Falah bukan tanpa alasan yang mendasar. Perkara-perkara yang diduga menjadi ladang suap dan gratifikasi bagi Febrie adalah kasus-kasus kakap yang berdampak sistemik terhadap perekonomian dan stabilitas nasional. Salah satunya adalah skandal korupsi pengadaan batu bara PT PLN Persero yang beberapa waktu lalu menjadi penyebab utama terjadinya blackout atau pemadaman listrik total di berbagai wilayah strategis di Indonesia, yang melumpuhkan aktivitas ekonomi masyarakat dan merugikan negara triliunan rupiah. Selain itu, ada pula keterlibatan dalam manipulasi perkara korupsi di PT Asabri Persero periode 2020 hingga 2025 yang menghancurkan dana pensiun para prajurit TNI dan anggota Polri, serta kong-kali-kong penyelesaian utang PT CBS kepada anak usaha PT Krakatau Steel, yaitu PT Krakatau National Resources. Bagi DPR, fakta bahwa seorang pejabat tinggi kejaksaan yang seharusnya menjadi benteng terakhir keadilan justru memperjualbelikan hukum dalam kasus-kasus krusial tersebut adalah tindakan yang sangat menjijikan dan tidak bisa dimaafkan dengan hukuman penjara biasa. Hukuman mati dinilai menjadi satu-satunya jawaban yang adil untuk memberikan efek jera mutlak bagi siapa saja yang berani mengkhianati amanat konstitusi. Di tengah situasi politik dan hukum yang sedang memanas dan penuh dengan ketegangan ini, Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman, langsung menggelar konferensi pers resmi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada hari Sabtu, 11 Juli 2026. Dalam pernyataannya di hadapan puluhan awak media, Habibur Rahman mengeluarkan seruan penting yang ditujukan khusus kepada dua lembaga penegak hukum tertinggi di Indonesia, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Habibur Rahman secara tegas meminta agar Polri dan Kejagung tetap menjaga soliditas dan kekompakan institusi pasca penetapan Febrie Adriansyah sebagai tersangka. Ia mengingatkan dengan sangat serius agar kasus mega korupsi ini tidak boleh dijadikan bahan untuk menyulut konfrontasi, gesekan di lapangan, ataupun memicu bangkitnya ego sektoral antar lembaga penegak hukum yang dapat melemahkan agenda pemberantasan korupsi nasional. Habibur Rahman memberikan pandangan objektif bahwa kasus yang menimpa Febrie Adriansyah ini
harus dilihat secara jernih sebagai murni tindakan busuk dari seorang oknum pribadi. Tindakan kriminal yang dilakukan oleh FA sama sekali tidak boleh dipandang sebagai representasi dari kebijakan institusi Kejaksaan Agung secara keseluruhan. Menurutnya, institusi Kejaksaan Agung secara kelembagaan tetap memiliki ribuan jaksa yang jujur, berintegritas, dan berkomitmen tinggi pada hukum. Oleh karena itu, tidak boleh ada pihak-pihak yang mencoba membenturkan Polri dan Kejagung atas dasar persaingan kekuasaan. Negara Indonesia saat ini sedang membutuhkan kekompakan dan sinergi yang luar biasa erat antar aparat penegak hukum untuk bergerak maju dan menjaga stabilitas nasional dari rongrongan para koruptor. Konfrontasi ego sektoral antar institusi hanya akan membuat para mafia hukum tertawa lebar karena fokus aparat menjadi terpecah. Lebih lanjut, Habibur Rahman menekankan bahwa Polri, Kejaksaan Agung, hingga Tentara Nasional Indonesia harus tetap berada dalam satu visi, satu barisan, dan satu komando yang solid. Ketiga pilar pertahanan dan hukum negara ini wajib bersatu padu dalam mendukung penuh komitmen politik yang telah dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas praktik korupsi hingga ke akar-akarnya tanpa pandang bulu. Momentum kejatuhan mantan Jampitsus ini harus dijadikan sebagai titik balik bagi seluruh lembaga penegak hukum untuk melakukan evaluasi total dan pembersihan internal secara besar-besaran, bukan justru menjadi ajang saling serang antar korps. Demi menjamin agar proses hukum berjalan dengan sangat transparan, objektif, dan bebas dari segala bentuk intervensi emosional, DPR RI juga melayangkan desakan kuat kepada internal Kejaksaan Agung. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Ahmad Sahroni, menyatakan bahwa ini adalah saat yang paling tepat untuk melakukan aksi bersih-bersih di semua lini penegakan hukum tanpa terkecuali. Sebagai langkah konkret, DPR mendesak Jaksa Agung RI untuk segera membentuk tim penyidik independen internal yang diisi oleh figur-figur jaksa berintegritas tinggi yang sama sekali tidak memiliki afiliasi, kedekatan personal, maupun rekam jejak kerjasama dengan tersangka Febrie Adriansyah. Langkah ini dinilai sangat krusial untuk menepis keraguan publik dan memastikan bahwa proses hukum di dalam tubuh Korps Adiaksa berjalan dengan objektif, jujur, serta bebas dari konflik kepentingan. Kejaksaan Agung harus membuktikan kepada rakyat Indonesia bahwa mereka berani memotong tangan mereka sendiri yang sudah membusuk demi menyelamatkan seluruh tubuh institusi. Pada saat yang sama, komitmen untuk menuntaskan kasus mega korupsi ini secara transparan juga dikonfirmasi oleh pimpinan Komisi 3 lainnya. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Rano Alfat, memastikan kepada publik bahwa berdasarkan komunikasi formal yang telah dibangun, pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung telah mencapai kesepakatan bulat untuk membuka kasus ini seluas-luasnya ke hadapan publik. Tidak akan ada satu hal pun yang ditutupi, dan tidak akan ada oknum lain yang dilindungi jika memang terbukti terlibat dalam pusaran aliran dana haram Febrie Adriansyah. Kedua lembaga telah berkomitmen untuk bersinergi penuh demi memulihkan integritas penegakan hukum di Indonesia yang sempat terkoyak akibat skandal ini. Kini, proses penyidikan mendalam dan maraton yang digawangi oleh Kortas Tipikor Polri terus berjalan dengan intensitas yang sangat tinggi. Tersangka dokter telah mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya untuk mempertanggungjawabkan perannya dalam mencuci uang hasil korupsi. Sementara Febrie Adriansyah harus bersiap menghadapi ancaman hukuman terberat dalam hidupnya setelah resmi dicopot dari jabatannya dan digantikan oleh pelaksana tugas yang baru. Rakyat Indonesia kini berdiri mengawal penuh jalannya kasus ini, menuntut agar keadilan ditegakkan seadil-adilnya, dan berharap agar bunker-bunker harta haram lainnya dapat segera dibongkar demi mengembalikan kerugian negara yang telah dijarah oleh mereka yang berkhianat pada seragamnya sendiri. Kasus ini menjadi alarm keras bagi seluruh pejabat di Republik ini bahwa sepandai-pandainya menyimpan bangkai korupsi, baunya pasti akan tercium juga, dan hukum akan menjemput mereka dengan cara yang paling memilukan.
dunia penegakan hukum di Republik Indonesia kembali diguncang oleh salah satu skandal korupsi paling menjijikan, paling masif, dan paling dramatis dalam sejarah modern bangsa ini. Hanya dalam hitungan hari, sebuah tabir hitam yang selama ini menutup rapat borok di dalam tubuh lembaga Adiaksa terbuka lebar melalui sebuah operasi senyap berskala besar. Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Febrie Adriansyah, kini resmi menyandang status sebagai tersangka utama. Penetapan status ini bukan sekadar babak baru dalam pemberantasan korupsi, melainkan sebuah konfirmasi atas dugaan bahwa gurita mafia hukum masih mencengkeram posisi-posisi strategis penegakan hukum di tanah air. Kasus mega korupsi, suap, gratifikasi, serta tindak pidana pencucian uang yang melilit Febrie Adriansyah atau yang kini disebut sebagai tersangka FA, bersama seorang pihak swasta bernama Don Rito atau tersangka dokter, telah memicu guncangan hebat yang membuat publik terhenyak tidak percaya. Skandal ini pecah setelah tim penyidik gabungan dari Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kortas Tipikor Bareskrim Polri bersama dengan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya melancarkan rangkaian penggeledahan maraton yang sangat agresif. Sepanjang hari Rabu, 8 Juli 2026, hingga Jumat, 10 Juli 2026, petugas menyisir sedikitnya 13 lokasi strategis di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi atau Jabodetabek. Penggeledahan senyap namun masif ini pada akhirnya berhasil menyingkap tabir gelap kejahatan kerah putih dengan nilai yang sangat fantastis. Hasil temuan barang bukti dari rangkaian operasi di lapangan benar-benar mencengangkan akal sehat dan mengonfirmasi betapa rakusnya oknum yang selama ini dipercaya untuk memenjarakan para koruptor. Di rumah kediaman pribadi milik Febrie Adriansyah yang berdiri megah di kawasan elit Sentul, Bogor, Jawa Barat, tim penyidik gabungan berhasil menemukan sebuah brankas rahasia berukuran besar. Ketika brankas tersebut berhasil dibongkar secara paksa oleh petugas, di dalamnya ditemukan 7 buah koper berukuran besar yang tersusun rapi. Isi dari koper-koper tersebut sangat mengejutkan, yakni tumpukan emas batangan murni seberat 74 kg yang berkilau di bawah lampu penyidik. Tidak hanya emas batangan yang bernilai ratusan miliar rupiah, di dalam brankas rumah Sentul tersebut polisi juga menyita mata uang asing dalam jumlah yang sangat luar biasa. Petugas mengamankan uang tunai senilai $4.767.300 Amerika Serikat, kemudian lembaran uang tunai sebesar $14.083.800 Singapura, serta uang tunai rupiah senilai 100 juta rupiah. Tumpukan uang dan emas ini menjadi bukti otentik pertama betapa besarnya aliran dana haram yang masuk ke kantong sang mantan Jampitsus. Namun, kejutan terbesar dari operasi penggeledahan maraton ini tidak berhenti di wilayah Sentul saja. Fakta yang jauh lebih mencengangkan dan bernuansa layaknya film-film kriminal Hollywood justru terungkap di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Tim penyidik bergerak melakukan penggeledahan di kafe The Clan Signature serta sebuah kantor penukaran uang atau money changer yang diduga kuat terafiliasi langsung dengan aktivitas pencucian uang para tersangka. Di lokasi ini, kejelian para penyidik Kortas Tipikor Polri benar-benar diuji. Setelah melakukan pemeriksaan fisik bangunan secara mendalam selama berjam-jam, polisi akhirnya menemukan sebuah ruang rahasia atau brankas tersembunyi yang dibuat dengan sangat rapi dan licik di balik lemari pajangan dinding. Lemari pajangan tersebut sekilas terlihat biasa saja dan menyatu dengan dekorasi ruangan, namun ternyata berfungsi sebagai pintu kamuflase yang baru bisa diakses dengan cara didorong menggunakan mekanisme tertentu. Ketika dinding lemari tersebut digeser, penyidik menemukan ruang tersembunyi yang menyimpan bunker harta karun ilegal. Di dalam bunker rahasia tersebut, tersimpan rapi tumpukan uang tunai dari berbagai mata uang dunia yang setelah dihitung secara cermat oleh petugas, total nilainya mencapai angka yang sangat fantastis, yakni sebesar 67,2 miliar rupiah.
Melihat skala kejahatan yang begitu kolosal, sistemik, dan melibatkan barang bukti bernilai ratusan miliar rupiah, Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia langsung mengambil langkah taktis dan bersikap tegas. Dalam hitungan jam setelah pengumuman resmi dari kepolisian, Komisi 3 DPR RI secara resmi langsung membentuk panitia kerja atau panja penegakan hukum khusus untuk mengawal skandal ini. Pembentukan panja ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman. Pihak parlemen menegaskan bahwa pembentukan panja ini bukan sekadar formalitas politik, melainkan sebuah kebutuhan mendesak untuk mengawasi jalannya proses hukum secara ketat. DPR menduga kuat bahwa apa yang ditemukan oleh penyidik Polri di 13 lokasi kemarin barulah puncak dari gunung es, dan disinyalir masih banyak bunker-bunker harta karun tersembunyi lainnya, serta aset-aset gelap milik tersangka yang belum terendus oleh hukum. Panja Komisi 3 berkomitmen untuk memastikan polisi dan kejaksaan tidak ragu untuk mengejar dan menyita seluruh aset hasil kejahatan tersebut tanpa ada yang ditutup-tutupi. Kemarahan publik atas kasus ini juga terrepresentasi dengan sangat kuat di dalam ruang sidang parlemen di Kompleks Senayan, Jakarta. Suara-suara lantang yang menuntut keadilan tertinggi mulai bergaung kencang dari para wakil rakyat. Salah satu pernyataan paling keras dan menohok datang dari anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, Nasyirul Falah Amru, atau yang akrab disapa Gus Falah. Dengan nada bicara yang penuh kegeraman, Gus Falah secara terang-terangan menuntut agar mantan Jampitsus Febrie Adriansyah dijatuhi hukuman maksimal yang ada dalam sistem hukum pidana Indonesia, yaitu hukuman mati. Gus Falah menegaskan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Febrie bukan sekadar korupsi biasa, melainkan sebuah kejahatan luar biasa yang secara langsung telah merusak dan menyengsorakan hajat hidup orang banyak di seluruh pelosok negeri. Argumen Gus Falah bukan tanpa alasan yang mendasar. Perkara-perkara yang diduga menjadi ladang suap dan gratifikasi bagi Febrie adalah kasus-kasus kakap yang berdampak sistemik terhadap perekonomian dan stabilitas nasional. Salah satunya adalah skandal korupsi pengadaan batu bara PT PLN Persero yang beberapa waktu lalu menjadi penyebab utama terjadinya blackout atau pemadaman listrik total di berbagai wilayah strategis di Indonesia, yang melumpuhkan aktivitas ekonomi masyarakat dan merugikan negara triliunan rupiah. Selain itu, ada pula keterlibatan dalam manipulasi perkara korupsi di PT Asabri Persero periode 2020 hingga 2025 yang menghancurkan dana pensiun para prajurit TNI dan anggota Polri, serta kong-kali-kong penyelesaian utang PT CBS kepada anak usaha PT Krakatau Steel, yaitu PT Krakatau National Resources. Bagi DPR, fakta bahwa seorang pejabat tinggi kejaksaan yang seharusnya menjadi benteng terakhir keadilan justru memperjualbelikan hukum dalam kasus-kasus krusial tersebut adalah tindakan yang sangat menjijikan dan tidak bisa dimaafkan dengan hukuman penjara biasa. Hukuman mati dinilai menjadi satu-satunya jawaban yang adil untuk memberikan efek jera mutlak bagi siapa saja yang berani mengkhianati amanat konstitusi. Di tengah situasi politik dan hukum yang sedang memanas dan penuh dengan ketegangan ini, Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman, langsung menggelar konferensi pers resmi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada hari Sabtu, 11 Juli 2026. Dalam pernyataannya di hadapan puluhan awak media, Habibur Rahman mengeluarkan seruan penting yang ditujukan khusus kepada dua lembaga penegak hukum tertinggi di Indonesia, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Habibur Rahman secara tegas meminta agar Polri dan Kejagung tetap menjaga soliditas dan kekompakan institusi pasca penetapan Febrie Adriansyah sebagai tersangka. Ia mengingatkan dengan sangat serius agar kasus mega korupsi ini tidak boleh dijadikan bahan untuk menyulut konfrontasi, gesekan di lapangan, ataupun memicu bangkitnya ego sektoral antar lembaga penegak hukum yang dapat melemahkan agenda pemberantasan korupsi nasional. Habibur Rahman memberikan pandangan objektif bahwa kasus yang menimpa Febrie Adriansyah ini
harus dilihat secara jernih sebagai murni tindakan busuk dari seorang oknum pribadi. Tindakan kriminal yang dilakukan oleh FA sama sekali tidak boleh dipandang sebagai representasi dari kebijakan institusi Kejaksaan Agung secara keseluruhan. Menurutnya, institusi Kejaksaan Agung secara kelembagaan tetap memiliki ribuan jaksa yang jujur, berintegritas, dan berkomitmen tinggi pada hukum. Oleh karena itu, tidak boleh ada pihak-pihak yang mencoba membenturkan Polri dan Kejagung atas dasar persaingan kekuasaan. Negara Indonesia saat ini sedang membutuhkan kekompakan dan sinergi yang luar biasa erat antar aparat penegak hukum untuk bergerak maju dan menjaga stabilitas nasional dari rongrongan para koruptor. Konfrontasi ego sektoral antar institusi hanya akan membuat para mafia hukum tertawa lebar karena fokus aparat menjadi terpecah. Lebih lanjut, Habibur Rahman menekankan bahwa Polri, Kejaksaan Agung, hingga Tentara Nasional Indonesia harus tetap berada dalam satu visi, satu barisan, dan satu komando yang solid. Ketiga pilar pertahanan dan hukum negara ini wajib bersatu padu dalam mendukung penuh komitmen politik yang telah dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas praktik korupsi hingga ke akar-akarnya tanpa pandang bulu. Momentum kejatuhan mantan Jampitsus ini harus dijadikan sebagai titik balik bagi seluruh lembaga penegak hukum untuk melakukan evaluasi total dan pembersihan internal secara besar-besaran, bukan justru menjadi ajang saling serang antar korps. Demi menjamin agar proses hukum berjalan dengan sangat transparan, objektif, dan bebas dari segala bentuk intervensi emosional, DPR RI juga melayangkan desakan kuat kepada internal Kejaksaan Agung. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Ahmad Sahroni, menyatakan bahwa ini adalah saat yang paling tepat untuk melakukan aksi bersih-bersih di semua lini penegakan hukum tanpa terkecuali. Sebagai langkah konkret, DPR mendesak Jaksa Agung RI untuk segera membentuk tim penyidik independen internal yang diisi oleh figur-figur jaksa berintegritas tinggi yang sama sekali tidak memiliki afiliasi, kedekatan personal, maupun rekam jejak kerjasama dengan tersangka Febrie Adriansyah. Langkah ini dinilai sangat krusial untuk menepis keraguan publik dan memastikan bahwa proses hukum di dalam tubuh Korps Adiaksa berjalan dengan objektif, jujur, serta bebas dari konflik kepentingan. Kejaksaan Agung harus membuktikan kepada rakyat Indonesia bahwa mereka berani memotong tangan mereka sendiri yang sudah membusuk demi menyelamatkan seluruh tubuh institusi. Pada saat yang sama, komitmen untuk menuntaskan kasus mega korupsi ini secara transparan juga dikonfirmasi oleh pimpinan Komisi 3 lainnya. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Rano Alfat, memastikan kepada publik bahwa berdasarkan komunikasi formal yang telah dibangun, pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung telah mencapai kesepakatan bulat untuk membuka kasus ini seluas-luasnya ke hadapan publik. Tidak akan ada satu hal pun yang ditutupi, dan tidak akan ada oknum lain yang dilindungi jika memang terbukti terlibat dalam pusaran aliran dana haram Febrie Adriansyah. Kedua lembaga telah berkomitmen untuk bersinergi penuh demi memulihkan integritas penegakan hukum di Indonesia yang sempat terkoyak akibat skandal ini. Kini, proses penyidikan mendalam dan maraton yang digawangi oleh Kortas Tipikor Polri terus berjalan dengan intensitas yang sangat tinggi. Tersangka dokter telah mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya untuk mempertanggungjawabkan perannya dalam mencuci uang hasil korupsi. Sementara Febrie Adriansyah harus bersiap menghadapi ancaman hukuman terberat dalam hidupnya setelah resmi dicopot dari jabatannya dan digantikan oleh pelaksana tugas yang baru. Rakyat Indonesia kini berdiri mengawal penuh jalannya kasus ini, menuntut agar keadilan ditegakkan seadil-adilnya, dan berharap agar bunker-bunker harta haram lainnya dapat segera dibongkar demi mengembalikan kerugian negara yang telah dijarah oleh mereka yang berkhianat pada seragamnya sendiri. Kasus ini menjadi alarm keras bagi seluruh pejabat di Republik ini bahwa sepandai-pandainya menyimpan bangkai korupsi, baunya pasti akan tercium juga, dan hukum akan menjemput mereka dengan cara yang paling memilukan.
dunia penegakan hukum di Republik Indonesia kembali diguncang oleh salah satu skandal korupsi paling menjijikan, paling masif, dan paling dramatis dalam sejarah modern bangsa ini. Hanya dalam hitungan hari, sebuah tabir hitam yang selama ini menutup rapat borok di dalam tubuh lembaga adiaksa terbuka lebar melalui sebuah operasi senyap berskala besar. Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Febrie Adriansyah, kini resmi menyandang status sebagai tersangka utama. Penetapan status ini bukan sekadar babak baru dalam pemberantasan korupsi, melainkan sebuah konfirmasi atas dugaan bahwa gurita mafia hukum masih mencengkeram posisi-posisi strategis penegakan hukum di tanah air. Kasus mega korupsi, suap, gratifikasi, serta tindak pidana pencucian uang yang melilit Febrie Adriansyah atau yang kini disebut sebagai tersangka FA, bersama seorang pihak swasta bernama Don Rito atau tersangka dokter, telah memicu guncangan hebat yang membuat publik terhenyak tidak percaya. Skandal ini pecah setelah tim penyidik gabungan dari Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kortas Tipikor Bareskrim Polri bersama dengan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya melancarkan rangkaian penggeledahan maraton yang sangat agresif. Sepanjang hari Rabu, 8 Juli 2026, hingga Jumat, 10 Juli 2026, petugas menyisir sedikitnya 13 lokasi strategis di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi atau Jabodetabek. Penggeledahan senyap namun masif ini pada akhirnya berhasil menyingkap tabir gelap kejahatan kerah putih dengan nilai yang sangat fantastis. Hasil temuan barang bukti dari rangkaian operasi di lapangan benar-benar mencengangkan akal sehat dan mengonfirmasi betapa rakusnya oknum yang selama ini dipercaya untuk memenjarakan para koruptor. Di rumah kediaman pribadi milik Febrie Adriansyah yang berdiri megah di kawasan elit Sentul, Bogor, Jawa Barat, tim penyidik gabungan berhasil menemukan sebuah brankas rahasia berukuran besar. Ketika brankas tersebut berhasil dibongkar secara paksa oleh petugas, di dalamnya ditemukan 7 buah koper berukuran besar yang tersusun rapi. Isi dari koper-koper tersebut sangat mengejutkan, yakni tumpukan emas batangan murni seberat 74 kg yang berkilau di bawah lampu penyidik. Tidak hanya emas batangan yang bernilai ratusan miliar rupiah, di dalam brankas rumah Sentul tersebut polisi juga menyita mata uang asing dalam jumlah yang sangat luar biasa. Petugas mengamankan uang tunai senilai $4.767.300 Amerika Serikat, kemudian lembaran uang tunai sebesar $14.083.800 Singapura, serta uang tunai rupiah senilai 100 juta rupiah. Tumpukan uang dan emas ini menjadi bukti otentik pertama betapa besarnya aliran dana haram yang masuk ke kantong sang mantan Jampitsus. Namun, kejutan terbesar dari operasi penggeledahan maraton ini tidak berhenti di wilayah Sentul saja. Fakta yang jauh lebih mencengangkan dan bernuansa layaknya film-film kriminal Hollywood justru terungkap di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Tim penyidik bergerak melakukan penggeledahan di Cafe The Clan Signature serta sebuah kantor penukaran uang atau money changer yang diduga kuat terafiliasi langsung dengan aktivitas pencucian uang para tersangka. Di lokasi ini, kejelian para penyidik Kortas Tipikor Polri benar-benar diuji. Setelah melakukan pemeriksaan fisik bangunan secara mendalam selama berjam-jam, polisi akhirnya menemukan sebuah ruang rahasia atau brankas tersembunyi yang dibuat dengan sangat rapi dan licik di balik lemari pajangan dinding. Lemari pajangan tersebut sekilas terlihat biasa saja dan menyatu dengan dekorasi ruangan, namun ternyata berfungsi sebagai pintu kamuflase yang baru bisa diakses dengan cara didorong menggunakan mekanisme tertentu. Ketika dinding lemari tersebut digeser, penyidik menemukan ruang tersembunyi yang menyimpan bunker harta karun ilegal. Di dalam bunker rahasia tersebut, tersimpan rapi tumpukan uang tunai dari berbagai mata uang dunia yang setelah dihitung secara cermat oleh petugas, total nilainya mencapai angka yang sangat fantastis, yakni sebesar 67,2 miliar rupiah.
Melihat skala kejahatan yang begitu kolosal, sistemik, dan melibatkan barang bukti bernilai ratusan miliar rupiah, Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia langsung mengambil langkah taktis dan bersikap tegas. Dalam hitungan jam setelah pengumuman resmi dari kepolisian, Komisi 3 DPR RI secara resmi langsung membentuk panitia kerja atau panja penegakan hukum khusus untuk mengawal skandal ini. Pembentukan panja ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman. Pihak parlemen menegaskan bahwa pembentukan panja ini bukan sekadar formalitas politik, melainkan sebuah kebutuhan mendesak untuk mengawasi jalannya proses hukum secara ketat. DPR menduga kuat bahwa apa yang ditemukan oleh penyidik Polri di 13 lokasi kemarin barulah puncak dari gunung es, dan disinyalir masih banyak bunker-bunker harta karun tersembunyi lainnya, serta aset-aset gelap milik tersangka yang belum terendus oleh hukum. Panja Komisi 3 berkomitmen untuk memastikan polisi dan kejaksaan tidak ragu untuk mengejar dan menyita seluruh aset hasil kejahatan tersebut tanpa ada yang ditutup-tutupi. Kemarahan publik atas kasus ini juga terrepresentasi dengan sangat kuat di dalam ruang sidang parlemen di Kompleks Senayan, Jakarta. Suara-suara lantang yang menuntut keadilan tertinggi mulai bergaung kencang dari para wakil rakyat. Salah satu pernyataan paling keras dan menohok datang dari anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, Nasyirul Falah Amru, atau yang akrab disapa Gus Falah. Dengan nada bicara yang penuh kegeraman, Gus Falah secara terang-terangan menuntut agar mantan Jampitsus Febrie Adriansyah dijatuhi hukuman maksimal yang ada dalam sistem hukum pidana Indonesia, yaitu hukuman mati. Gus Falah menegaskan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Febrie bukan sekadar korupsi biasa, melainkan sebuah kejahatan luar biasa yang secara langsung telah merusak dan menyengsorakan hajat hidup orang banyak di seluruh pelosok negeri. Argumen Gus Falah bukan tanpa alasan yang mendasar. Perkara-perkara yang diduga menjadi ladang suap dan gratifikasi bagi Febrie adalah kasus-kasus kakap yang berdampak sistemik terhadap perekonomian dan stabilitas nasional. Salah satunya adalah skandal korupsi pengadaan batu bara PT PLN Persero yang beberapa waktu lalu menjadi penyebab utama terjadinya blackout atau pemadaman listrik total di berbagai wilayah strategis di Indonesia, yang melumpuhkan aktivitas ekonomi masyarakat dan merugikan negara triliunan rupiah. Selain itu, ada pula keterlibatan dalam manipulasi perkara korupsi di PT Asabri Persero periode 2020 hingga 2025 yang menghancurkan dana pensiun para prajurit TNI dan anggota Polri, serta kong-kali-kong penyelesaian utang PT CBS kepada anak usaha PT Krakatau Steel, yaitu PT Krakatau National Resources. Bagi DPR, fakta bahwa seorang pejabat tinggi kejaksaan yang seharusnya menjadi benteng terakhir keadilan justru memperjualbelikan hukum dalam kasus-kasus krusial tersebut adalah tindakan yang sangat menjijikkan dan tidak bisa dimaafkan dengan hukuman penjara biasa. Hukuman mati dinilai menjadi satu-satunya jawaban yang adil untuk memberikan efek jera mutlak bagi siapa saja yang berani mengkhianati amanat konstitusi. Di tengah situasi politik dan hukum yang sedang memanas dan penuh dengan ketegangan ini, Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman, langsung menggelar konferensi pers resmi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada hari Sabtu, 11 Juli 2026. Dalam pernyataannya di hadapan puluhan awak media, Habibur Rahman mengeluarkan seruan penting yang ditujukan khusus kepada dua lembaga penegak hukum tertinggi di Indonesia, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Habibur Rahman secara tegas meminta agar Polri dan Kejagung tetap menjaga soliditas dan kekompakan institusi pasca penetapan Febrie Adriansyah sebagai tersangka. Ia mengingatkan dengan sangat serius agar kasus mega korupsi ini tidak boleh dijadikan bahan untuk menyulut konfrontasi, gesekan di lapangan, ataupun memicu bangkitnya ego sektoral antar lembaga penegak hukum yang dapat melemahkan agenda pemberantasan korupsi nasional. Habibur Rahman memberikan pandangan objektif bahwa kasus yang menimpa Febrie Adriansyah ini harus dilihat secara jernih sebagai murni tindakan busuk
dari seorang oknum pribadi. Tindakan kriminal yang dilakukan oleh FA sama sekali tidak boleh dipandang sebagai representasi dari kebijakan institusi Kejaksaan Agung secara keseluruhan. Menurutnya, institusi Kejaksaan Agung secara kelembagaan tetap memiliki ribuan jaksa yang jujur, berintegritas, dan berkomitmen tinggi pada hukum. Oleh karena itu, tidak boleh ada pihak-pihak yang mencoba membenturkan Polri dan Kejagung atas dasar persaingan kekuasaan. Negara Indonesia saat ini sedang membutuhkan kekompakan dan sinergi yang luar biasa erat antar aparat penegak hukum untuk bergerak maju dan menjaga stabilitas nasional dari rongrongan para koruptor. Konfrontasi ego sektoral antar institusi hanya akan membuat para mafia hukum tertawa lebar karena fokus aparat menjadi terpecah. Lebih lanjut, Habibur Rahman menekankan bahwa Polri, Kejaksaan Agung, hingga Tentara Nasional Indonesia harus tetap berada dalam satu visi, satu barisan, dan satu komando yang solid. Ketiga pilar pertahanan dan hukum negara ini wajib bersatu padu dalam mendukung penuh komitmen politik yang telah dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas praktik korupsi hingga ke akar-akarnya tanpa pandang bulu. Momentum kejatuhan mantan Jampitsus ini harus dijadikan sebagai titik balik bagi seluruh lembaga penegak hukum untuk melakukan evaluasi total dan pembersihan internal secara besar-besaran, bukan justru menjadi ajang saling serang antar korps. Demi menjamin agar proses hukum berjalan dengan sangat transparan, objektif, dan bebas dari segala bentuk intervensi emosional, DPR RI juga melayangkan desakan kuat kepada internal Kejaksaan Agung. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Ahmad Sahroni, menyatakan bahwa ini adalah saat yang paling tepat untuk melakukan aksi bersih-bersih di semua lini penegakan hukum tanpa terkecuali. Sebagai langkah konkret, DPR mendesak Jaksa Agung RI untuk segera membentuk tim penyidik independen internal yang diisi oleh figur-figur jaksa berintegritas tinggi yang sama sekali tidak memiliki afiliasi, kedekatan personal, maupun rekam jejak kerjasama dengan tersangka Febrie Adriansyah. Langkah ini dinilai sangat krusial untuk menepis keraguan publik dan memastikan bahwa proses hukum di dalam tubuh Korps Adiaksa berjalan dengan objektif, jujur, serta bebas dari konflik kepentingan. Kejaksaan Agung harus membuktikan kepada rakyat Indonesia bahwa mereka berani memotong tangan mereka sendiri yang sudah membusuk demi menyelamatkan seluruh tubuh institusi. Pada saat yang sama, komitmen untuk menuntaskan kasus mega korupsi ini secara transparan juga dikonfirmasi oleh pimpinan Komisi 3 lainnya. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Rano Alfat, memastikan kepada publik bahwa berdasarkan komunikasi formal yang telah dibangun, pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung telah mencapai kesepakatan bulat untuk membuka kasus ini seluas-luasnya ke hadapan publik. Tidak akan ada satu hal pun yang ditutupi, dan tidak akan ada oknum lain yang dilindungi jika memang terbukti terlibat dalam pusaran aliran dana haram Febrie Adriansyah. Kedua lembaga telah berkomitmen untuk bersinergi penuh demi memulihkan integritas penegakan hukum di Indonesia yang sempat terkoyak akibat skandal ini. Kini, proses penyidikan mendalam dan maraton yang digawangi oleh Kortas Tipikor Polri terus berjalan dengan intensitas yang sangat tinggi. Tersangka dokter telah mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya untuk mempertanggungjawabkan perannya dalam mencuci uang hasil korupsi. Sementara Febrie Adriansyah harus bersiap menghadapi ancaman hukuman terberat dalam hidupnya setelah resmi dicopot dari jabatannya dan digantikan oleh pelaksana tugas yang baru. Rakyat Indonesia kini berdiri mengawal penuh jalannya kasus ini, menuntut agar keadilan ditegakkan seadil-adilnya, dan berharap agar bunker-bunker harta haram lainnya dapat segera dibongkar demi mengembalikan kerugian negara yang telah dijarah oleh mereka yang berkhianat pada seragamnya sendiri. Kasus ini menjadi alarm keras bagi seluruh pejabat di Republik ini bahwa sepandai-pandainya menyimpan bangkai korupsi, baunya pasti akan tercium juga, dan hukum akan menjemput mereka dengan cara yang paling memilukan.
dunia penegakan hukum di Republik Indonesia kembali diguncang oleh salah satu skandal korupsi paling menjijikan, paling masif, dan paling dramatis dalam sejarah modern bangsa ini. Hanya dalam hitungan hari, sebuah tabir hitam yang selama ini menutup rapat borok di dalam tubuh lembaga adiaksa terbuka lebar melalui sebuah operasi senyap berskala besar. Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Febrie Adriansyah, kini resmi menyandang status sebagai tersangka utama. Penetapan status ini bukan sekadar babak baru dalam pemberantasan korupsi, melainkan sebuah konfirmasi atas dugaan bahwa gurita mafia hukum masih mencengkeram posisi-posisi strategis penegakan hukum di tanah air. Kasus mega korupsi, suap, gratifikasi, serta tindak pidana pencucian uang yang melilit Febrie Adriansyah atau yang kini disebut sebagai tersangka FA, bersama seorang pihak swasta bernama Don Rito atau tersangka dokter, telah memicu guncangan hebat yang membuat publik terhenyak tidak percaya. Skandal ini pecah setelah tim penyidik gabungan dari Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kortas Tipikor Bareskrim Polri bersama dengan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya melancarkan rangkaian penggeledahan maraton yang sangat agresif. Sepanjang hari Rabu, 8 Juli 2026, hingga Jumat, 10 Juli 2026, petugas menyisir sedikitnya 13 lokasi strategis di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi atau Jabodetabek. Penggeledahan senyap namun masif ini pada akhirnya berhasil menyingkap tabir gelap kejahatan kerah putih dengan nilai yang sangat fantastis. Hasil temuan barang bukti dari rangkaian operasi di lapangan benar-benar mencengangkan akal sehat dan mengonfirmasi betapa rakusnya oknum yang selama ini dipercaya untuk memenjarakan para koruptor. Di rumah kediaman pribadi milik Febrie Adriansyah yang berdiri megah di kawasan Elit Sentul, Bogor, Jawa Barat, tim penyidik gabungan berhasil menemukan sebuah brankas rahasia berukuran besar. Ketika brankas tersebut berhasil dibongkar secara paksa oleh petugas, di dalamnya ditemukan 7 buah koper berukuran besar yang tersusun rapi. Isi dari koper-koper tersebut sangat mengejutkan, yakni tumpukan emas batangan murni seberat 74 kg yang berkilau di bawah lampu penyidik. Tidak hanya emas batangan yang bernilai ratusan miliar rupiah, di dalam brankas rumah Sentul tersebut polisi juga menyita mata uang asing dalam jumlah yang sangat luar biasa. Petugas mengamankan uang tunai senilai $4.767.300 Amerika Serikat, kemudian lembaran uang tunai sebesar $14.083.800 Singapura, serta uang tunai rupiah senilai 100 juta rupiah. Tumpukan uang dan emas ini menjadi bukti otentik pertama betapa besarnya aliran dana haram yang masuk ke kantong sang mantan Jampitsus. Namun, kejutan terbesar dari operasi penggeledahan maraton ini tidak berhenti di wilayah Sentul saja. Fakta yang jauh lebih mencengangkan dan bernuansa layaknya film-film kriminal Hollywood justru terungkap di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Tim penyidik bergerak melakukan penggeledahan di Cafe The Clan Signature serta sebuah kantor penukaran uang atau money changer yang diduga kuat terafiliasi langsung dengan aktivitas pencucian uang para tersangka. Di lokasi ini, kejelian para penyidik Kortas Tipikor Polri benar-benar diuji. Setelah melakukan pemeriksaan fisik bangunan secara mendalam selama berjam-jam, polisi akhirnya menemukan sebuah ruang rahasia atau brankas tersembunyi yang dibuat dengan sangat rapi dan licik di balik lemari pajangan dinding. Lemari pajangan tersebut sekilas terlihat biasa saja dan menyatu dengan dekorasi ruangan, namun ternyata berfungsi sebagai pintu kamuflase yang baru bisa diakses dengan cara didorong menggunakan mekanisme tertentu. Ketika dinding lemari tersebut digeser, penyidik menemukan ruang tersembunyi yang menyimpan bunker harta karun ilegal. Di dalam bunker rahasia tersebut, tersimpan rapi tumpukan uang tunai dari berbagai mata uang dunia yang setelah dihitung secara cermat oleh petugas, total nilainya mencapai angka yang sangat fantastis, yakni sebesar 67,2 miliar rupiah.
Melihat skala kejahatan yang begitu kolosal, sistemik, dan melibatkan barang bukti bernilai ratusan miliar rupiah, Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia langsung mengambil langkah taktis dan bersikap tegas. Dalam hitungan jam setelah pengumuman resmi dari kepolisian, Komisi 3 DPR RI secara resmi langsung membentuk panitia kerja atau panja penegakan hukum khusus untuk mengawal skandal ini. Pembentukan panja ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman. Pihak parlemen menegaskan bahwa pembentukan panja ini bukan sekadar formalitas politik, melainkan sebuah kebutuhan mendesak untuk mengawasi jalannya proses hukum secara ketat. DPR menduga kuat bahwa apa yang ditemukan oleh penyidik Polri di 13 lokasi kemarin barulah puncak dari gunung es, dan disinyalir masih banyak bunker-bunker harta karun tersembunyi lainnya, serta aset-aset gelap milik tersangka yang belum terendus oleh hukum. Panja Komisi 3 berkomitmen untuk memastikan polisi dan kejaksaan tidak ragu untuk mengejar dan menyita seluruh aset hasil kejahatan tersebut tanpa ada yang ditutup-tutupi. Kemarahan publik atas kasus ini juga terrepresentasi dengan sangat kuat di dalam ruang sidang parlemen di Kompleks Senayan, Jakarta. Suara-suara lantang yang menuntut keadilan tertinggi mulai bergaung kencang dari para wakil rakyat. Salah satu pernyataan paling keras dan menohok datang dari anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, Nasyirul Falah Amru, atau yang akrab disapa Gus Falah. Dengan nada bicara yang penuh kegeraman, Gus Falah secara terang-terangan menuntut agar mantan Jampitsus Febrie Adriansyah dijatuhi hukuman maksimal yang ada dalam sistem hukum pidana Indonesia, yaitu hukuman mati. Gus Falah menegaskan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Febrie bukan sekadar korupsi biasa, melainkan sebuah kejahatan luar biasa yang secara langsung telah merusak dan menyengsorakan hajat hidup orang banyak di seluruh pelosok negeri. Argumen Gus Falah bukan tanpa alasan yang mendasar. Perkara-perkara yang diduga menjadi ladang suap dan gratifikasi bagi Febrie adalah kasus-kasus kakap yang berdampak sistemik terhadap perekonomian dan stabilitas nasional. Salah satunya adalah skandal korupsi pengadaan batu bara PT PLN Persero yang beberapa waktu lalu menjadi penyebab utama terjadinya blackout atau pemadaman listrik total di berbagai wilayah strategis di Indonesia, yang melumpuhkan aktivitas ekonomi masyarakat dan merugikan negara triliunan rupiah. Selain itu, ada pula keterlibatan dalam manipulasi perkara korupsi di PT Asabri Persero periode 2020 hingga 2025 yang menghancurkan dana pensiun para prajurit TNI dan anggota Polri, serta kong-kali-kong penyelesaian utang PT CBS kepada anak usaha PT Krakatau Steel, yaitu PT Krakatau National Resources. Bagi DPR, fakta bahwa seorang pejabat tinggi kejaksaan yang seharusnya menjadi benteng terakhir keadilan justru memperjualbelikan hukum dalam kasus-kasus krusial tersebut adalah tindakan yang sangat menjijikkan dan tidak bisa dimaafkan dengan hukuman penjara biasa. Hukuman mati dinilai menjadi satu-satunya jawaban yang adil untuk memberikan efek jera mutlak bagi siapa saja yang berani mengkhianati amanat konstitusi. Di tengah situasi politik dan hukum yang sedang memanas dan penuh dengan ketegangan ini, Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman, langsung menggelar konferensi pers resmi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada hari Sabtu, 11 Juli 2026. Dalam pernyataannya di hadapan puluhan awak media, Habibur Rahman mengeluarkan seruan penting yang ditujukan khusus kepada dua lembaga penegak hukum tertinggi di Indonesia, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Habibur Rahman secara tegas meminta agar Polri dan Kejagung tetap menjaga soliditas dan kekompakan institusi pasca penetapan Febrie Adriansyah sebagai tersangka. Ia mengingatkan dengan sangat serius agar kasus mega korupsi ini tidak boleh dijadikan bahan untuk menyulut konfrontasi, gesekan di lapangan, ataupun memicu bangkitnya ego sektoral antar lembaga penegak hukum yang dapat melemahkan agenda pemberantasan korupsi nasional. Habibur Rahman memberikan pandangan objektif bahwa kasus yang menimpa Febrie Adriansyah ini harus dilihat secara jernih sebagai murni tindakan busuk
dari seorang oknum pribadi. Tindakan kriminal yang dilakukan oleh FA sama sekali tidak boleh dipandang sebagai representasi dari kebijakan institusi Kejaksaan Agung secara keseluruhan. Menurutnya, institusi Kejaksaan Agung secara kelembagaan tetap memiliki ribuan jaksa yang jujur, berintegritas, dan berkomitmen tinggi pada hukum. Oleh karena itu, tidak boleh ada pihak-pihak yang mencoba membenturkan Polri dan Kejagung atas dasar persaingan kekuasaan. Negara Indonesia saat ini sedang membutuhkan kekompakan dan sinergi yang luar biasa erat antar aparat penegak hukum untuk bergerak maju dan menjaga stabilitas nasional dari rongrongan para koruptor. Konfrontasi ego sektoral antar institusi hanya akan membuat para mafia hukum tertawa lebar karena fokus aparat menjadi terpecah. Lebih lanjut, Habibur Rahman menekankan bahwa Polri, Kejaksaan Agung, hingga Tentara Nasional Indonesia harus tetap berada dalam satu visi, satu barisan, dan satu komando yang solid. Ketiga pilar pertahanan dan hukum negara ini wajib bersatu padu dalam mendukung penuh komitmen politik yang telah dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas praktik korupsi hingga ke akar-akarnya tanpa pandang bulu. Momentum kejatuhan mantan Jampitsus ini harus dijadikan sebagai titik balik bagi seluruh lembaga penegak hukum untuk melakukan evaluasi total dan pembersihan internal secara besar-besaran, bukan justru menjadi ajang saling serang antar korps. Demi menjamin agar proses hukum berjalan dengan sangat transparan, objektif, dan bebas dari segala bentuk intervensi emosional, DPR RI juga melayangkan desakan kuat kepada internal Kejaksaan Agung. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Ahmad Sahroni, menyatakan bahwa ini adalah saat yang paling tepat untuk melakukan aksi bersih-bersih di semua lini penegakan hukum tanpa terkecuali. Sebagai langkah konkret, DPR mendesak Jaksa Agung RI untuk segera membentuk tim penyidik independen internal yang diisi oleh figur-figur jaksa berintegritas tinggi yang sama sekali tidak memiliki afiliasi, kedekatan personal, maupun rekam jejak kerjasama dengan tersangka Febrie Adriansyah. Langkah ini dinilai sangat krusial untuk menepis keraguan publik dan memastikan bahwa proses hukum di dalam tubuh Korps Adiaksa berjalan dengan objektif, jujur, serta bebas dari konflik kepentingan. Kejaksaan Agung harus membuktikan kepada rakyat Indonesia bahwa mereka berani memotong tangan mereka sendiri yang sudah membusuk demi menyelamatkan seluruh tubuh institusi. Pada saat yang sama, komitmen untuk menuntaskan kasus mega korupsi ini secara transparan juga dikonfirmasi oleh pimpinan Komisi 3 lainnya. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Rano Alfat, memastikan kepada publik bahwa berdasarkan komunikasi formal yang telah dibangun, pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung telah mencapai kesepakatan bulat untuk membuka kasus ini seluas-luasnya ke hadapan publik. Tidak akan ada satu hal pun yang ditutupi, dan tidak akan ada oknum lain yang dilindungi jika memang terbukti terlibat dalam pusaran aliran dana haram Febrie Adriansyah. Kedua lembaga telah berkomitmen untuk bersinergi penuh demi memulihkan integritas penegakan hukum di Indonesia yang sempat terkoyak akibat skandal ini. Kini, proses penyidikan mendalam dan maraton yang digawangi oleh Kortas Tipikor Polri terus berjalan dengan intensitas yang sangat tinggi. Tersangka dokter telah mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya untuk mempertanggungjawabkan perannya dalam mencuci uang hasil korupsi. Sementara Febrie Adriansyah harus bersiap menghadapi ancaman hukuman terberat dalam hidupnya setelah resmi dicopot dari jabatannya dan digantikan oleh pelaksana tugas yang baru. Rakyat Indonesia kini berdiri mengawal penuh jalannya kasus ini, menuntut agar keadilan ditegakkan seadil-adilnya, dan berharap agar bungker-bungker harta haram lainnya dapat segera dibongkar demi mengembalikan kerugian negara yang telah dijarah oleh mereka yang berkhianat pada seragamnya sendiri. Kasus ini menjadi alarm keras bagi seluruh pejabat di Republik ini bahwa sepandai-pandainya menyimpan bangkai korupsi, baunya pasti akan tercium juga, dan hukum akan menjemput mereka dengan cara yang paling memilukan.
dunia penegakan hukum di Republik Indonesia kembali diguncang oleh salah satu skandal korupsi paling menjijikan, paling masif, dan paling dramatis dalam sejarah modern bangsa ini. Hanya dalam hitungan hari, sebuah tabir hitam yang selama ini menutup rapat borok di dalam tubuh lembaga Adiaksa terbuka lebar melalui sebuah operasi senyap berskala besar. Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Febrie Adriansyah, kini resmi menyandang status sebagai tersangka utama. Penetapan status ini bukan sekadar babak baru dalam pemberantasan korupsi, melainkan sebuah konfirmasi atas dugaan bahwa gurita mafia hukum masih mencengkeram posisi-posisi strategis penegakan hukum di tanah air. Kasus mega korupsi, suap, gratifikasi, serta tindak pidana pencucian uang yang melilit Febrie Adriansyah atau yang kini disebut sebagai tersangka FA, bersama seorang pihak swasta bernama Don Rito atau tersangka dokter, telah memicu guncangan hebat yang membuat publik terhenyak tidak percaya. Skandal ini pecah setelah tim penyidik gabungan dari Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kortas Tipikor Bareskrim Polri bersama dengan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya melancarkan rangkaian penggeledahan maraton yang sangat agresif. Sepanjang hari Rabu, 8 Juli 2026, hingga Jumat, 10 Juli 2026, petugas menyisir sedikitnya 13 lokasi strategis di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi atau Jabodetabek. Penggeledahan senyap namun masif ini pada akhirnya berhasil menyingkap tabir gelap kejahatan kerah putih dengan nilai yang sangat fantastis. Hasil temuan barang bukti dari rangkaian operasi di lapangan benar-benar mencengangkan akal sehat dan mengonfirmasi betapa rakusnya oknum yang selama ini dipercaya untuk memenjarakan para koruptor. Di rumah kediaman pribadi milik Febrie Adriansyah yang berdiri megah di kawasan Elit Sentul, Bogor, Jawa Barat, tim penyidik gabungan berhasil menemukan sebuah brankas rahasia berukuran besar. Ketika brankas tersebut berhasil dibongkar secara paksa oleh petugas, di dalamnya ditemukan 7 buah koper berukuran besar yang tersusun rapi. Isi dari koper-koper tersebut sangat mengejutkan, yakni tumpukan emas batangan murni seberat 74 kg yang berkilau di bawah lampu penyidik. Tidak hanya emas batangan yang bernilai ratusan miliar rupiah, di dalam brankas rumah Sentul tersebut polisi juga menyita mata uang asing dalam jumlah yang sangat luar biasa. Petugas mengamankan uang tunai senilai $4.767.300 Amerika Serikat, kemudian lembaran uang tunai sebesar $14.083.800 Singapura, serta uang tunai rupiah senilai 100 juta rupiah. Tumpukan uang dan emas ini menjadi bukti otentik pertama betapa besarnya aliran dana haram yang masuk ke kantong sang mantan Jampitsus. Namun, kejutan terbesar dari operasi penggeledahan maraton ini tidak berhenti di wilayah Sentul saja. Fakta yang jauh lebih mencengangkan dan bernuansa layaknya film-film kriminal Hollywood justru terungkap di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Tim penyidik bergerak melakukan penggeledahan di Cafe The Clan Signature serta sebuah kantor penukaran uang atau money changer yang diduga kuat terafiliasi langsung dengan aktivitas pencucian uang para tersangka. Di lokasi ini, kejelian para penyidik Kortas Tipikor Polri benar-benar diuji. Setelah melakukan pemeriksaan fisik bangunan secara mendalam selama berjam-jam, polisi akhirnya menemukan sebuah ruang rahasia atau brankas tersembunyi yang dibuat dengan sangat rapi dan licik di balik lemari pajangan dinding. Lemari pajangan tersebut sekilas terlihat biasa saja dan menyatu dengan dekorasi ruangan, namun ternyata berfungsi sebagai pintu kamuflase yang baru bisa diakses dengan cara didorong menggunakan mekanisme tertentu. Ketika dinding lemari tersebut digeser, penyidik menemukan ruang tersembunyi yang menyimpan bunker harta karun ilegal. Di dalam bunker rahasia tersebut, tersimpan rapi tumpukan uang tunai dari berbagai mata uang dunia yang setelah dihitung secara cermat oleh petugas, total nilainya mencapai angka yang sangat fantastis, yakni sebesar 67,2 miliar rupiah.
Melihat skala kejahatan yang begitu kolosal, sistemik, dan melibatkan barang bukti bernilai ratusan miliar rupiah, Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia langsung mengambil langkah taktis dan bersikap tegas. Dalam hitungan jam setelah pengumuman resmi dari kepolisian, Komisi 3 DPR RI secara resmi langsung membentuk panitia kerja atau panja penegakan hukum khusus untuk mengawal skandal ini. Pembentukan panja ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman. Pihak parlemen menegaskan bahwa pembentukan panja ini bukan sekadar formalitas politik, melainkan sebuah kebutuhan mendesak untuk mengawasi jalannya proses hukum secara ketat. DPR menduga kuat bahwa apa yang ditemukan oleh penyidik Polri di 13 lokasi kemarin barulah puncak dari gunung es, dan disinyalir masih banyak bunker-bunker harta karun tersembunyi lainnya, serta aset-aset gelap milik tersangka yang belum terendus oleh hukum. Panja Komisi 3 berkomitmen untuk memastikan polisi dan kejaksaan tidak ragu untuk mengejar dan menyita seluruh aset hasil kejahatan tersebut tanpa ada yang ditutup-tutupi. Kemarahan publik atas kasus ini juga terrepresentasi dengan sangat kuat di dalam ruang sidang parlemen di Kompleks Senayan, Jakarta. Suara-suara lantang yang menuntut keadilan tertinggi mulai bergaung kencang dari para wakil rakyat. Salah satu pernyataan paling keras dan menohok datang dari anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, Nasyirul Falah Amru, atau yang akrab disapa Gus Falah. Dengan nada bicara yang penuh kegeraman, Gus Falah secara terang-terangan menuntut agar mantan Jampitsus Febrie Adriansyah dijatuhi hukuman maksimal yang ada dalam sistem hukum pidana Indonesia, yaitu hukuman mati. Gus Falah menegaskan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Febrie bukan sekadar korupsi biasa, melainkan sebuah kejahatan luar biasa yang secara langsung telah merusak dan menyengsorakan hajat hidup orang banyak di seluruh pelosok negeri. Argumen Gus Falah bukan tanpa alasan yang mendasar. Perkara-perkara yang diduga menjadi ladang suap dan gratifikasi bagi Febrie adalah kasus-kasus kakap yang berdampak sistemik terhadap perekonomian dan stabilitas nasional. Salah satunya adalah skandal korupsi pengadaan batu bara PT PLN Persero yang beberapa waktu lalu menjadi penyebab utama terjadinya blackout atau pemadaman listrik total di berbagai wilayah strategis di Indonesia, yang melumpuhkan aktivitas ekonomi masyarakat dan merugikan negara triliunan rupiah. Selain itu, ada pula keterlibatan dalam manipulasi perkara korupsi di PT Asabri Persero periode 2020 hingga 2025 yang menghancurkan dana pensiun para prajurit TNI dan anggota Polri, serta kong-kali-kong penyelesaian utang PT CBS kepada anak usaha PT Krakatau Steel, yaitu PT Krakatau National Resources. Bagi DPR, fakta bahwa seorang pejabat tinggi kejaksaan yang seharusnya menjadi benteng terakhir keadilan justru memperjualbelikan hukum dalam kasus-kasus krusial tersebut adalah tindakan yang sangat menjijikan dan tidak bisa dimaafkan dengan hukuman penjara biasa. Hukuman mati dinilai menjadi satu-satunya jawaban yang adil untuk memberikan efek jera mutlak bagi siapa saja yang berani mengkhianati amanat konstitusi. Di tengah situasi politik dan hukum yang sedang memanas dan penuh dengan ketegangan ini, Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman, langsung menggelar konferensi pers resmi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada hari Sabtu, 11 Juli 2026. Dalam pernyataannya di hadapan puluhan awak media, Habibur Rahman mengeluarkan seruan penting yang ditujukan khusus kepada dua lembaga penegak hukum tertinggi di Indonesia, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Habibur Rahman secara tegas meminta agar Polri dan Kejagung tetap menjaga soliditas dan kekompakan institusi pasca penetapan Febrie Adriansyah sebagai tersangka. Ia mengingatkan dengan sangat serius agar kasus mega korupsi ini tidak boleh dijadikan bahan untuk menyulut konfrontasi, gesekan di lapangan, ataupun memicu bangkitnya ego sektoral antar lembaga penegak hukum yang dapat melemahkan agenda pemberantasan korupsi nasional. Habibur Rahman memberikan pandangan objektif bahwa kasus yang menimpa Febrie Adriansyah ini
harus dilihat secara jernih sebagai murni tindakan busuk dari seorang oknum pribadi. Tindakan kriminal yang dilakukan oleh FA sama sekali tidak boleh dipandang sebagai representasi dari kebijakan institusi Kejaksaan Agung secara keseluruhan. Menurutnya, institusi Kejaksaan Agung secara kelembagaan tetap memiliki ribuan jaksa yang jujur, berintegritas, dan berkomitmen tinggi pada hukum. Oleh karena itu, tidak boleh ada pihak-pihak yang mencoba membenturkan Polri dan Kejagung atas dasar persaingan kekuasaan. Negara Indonesia saat ini sedang membutuhkan kekompakan dan sinergi yang luar biasa erat antar aparat penegak hukum untuk bergerak maju dan menjaga stabilitas nasional dari rongrongan para koruptor. Konfrontasi ego sektoral antar institusi hanya akan membuat para mafia hukum tertawa lebar karena fokus aparat menjadi terpecah. Lebih lanjut, Habibur Rahman menekankan bahwa Polri, Kejaksaan Agung, hingga Tentara Nasional Indonesia harus tetap berada dalam satu visi, satu barisan, dan satu komando yang solid. Ketiga pilar pertahanan dan hukum negara ini wajib bersatu padu dalam mendukung penuh komitmen politik yang telah dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas praktik korupsi hingga ke akar-akarnya tanpa pandang bulu. Momentum kejatuhan mantan Jampitsus ini harus dijadikan sebagai titik balik bagi seluruh lembaga penegak hukum untuk melakukan evaluasi total dan pembersihan internal secara besar-besaran, bukan justru menjadi ajang saling serang antar korps. Demi menjamin agar proses hukum berjalan dengan sangat transparan, objektif, dan bebas dari segala bentuk intervensi emosional, DPR RI juga melayangkan desakan kuat kepada internal Kejaksaan Agung. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Ahmad Sahroni, menyatakan bahwa ini adalah saat yang paling tepat untuk melakukan aksi bersih-bersih di semua lini penegakan hukum tanpa terkecuali. Sebagai langkah konkret, DPR mendesak Jaksa Agung RI untuk segera membentuk tim penyidik independen internal yang diisi oleh figur-figur jaksa berintegritas tinggi yang sama sekali tidak memiliki afiliasi, kedekatan personal, maupun rekam jejak kerjasama dengan tersangka Febrie Adriansyah. Langkah ini dinilai sangat krusial untuk menepis keraguan publik dan memastikan bahwa proses hukum di dalam tubuh Korps Adiaksa berjalan dengan objektif, jujur, serta bebas dari konflik kepentingan. Kejaksaan Agung harus membuktikan kepada rakyat Indonesia bahwa mereka berani memotong tangan mereka sendiri yang sudah membusuk demi menyelamatkan seluruh tubuh institusi. Pada saat yang sama, komitmen untuk menuntaskan kasus mega korupsi ini secara transparan juga dikonfirmasi oleh pimpinan Komisi 3 lainnya. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Rano Alfat, memastikan kepada publik bahwa berdasarkan komunikasi formal yang telah dibangun, pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung telah mencapai kesepakatan bulat untuk membuka kasus ini seluas-luasnya ke hadapan publik. Tidak akan ada satu hal pun yang ditutupi, dan tidak akan ada oknum lain yang dilindungi jika memang terbukti terlibat dalam pusaran aliran dana haram Febrie Adriansyah. Kedua lembaga telah berkomitmen untuk bersinergi penuh demi memulihkan integritas penegakan hukum di Indonesia yang sempat terkoyak akibat skandal ini. Kini, proses penyidikan mendalam dan maraton yang digawangi oleh Kortas Tipikor Polri terus berjalan dengan intensitas yang sangat tinggi. Tersangka dokter telah mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya untuk mempertanggungjawabkan perannya dalam mencuci uang hasil korupsi. Sementara Febrie Adriansyah harus bersiap menghadapi ancaman hukuman terberat dalam hidupnya setelah resmi dicopot dari jabatannya dan digantikan oleh pelaksana tugas yang baru. Rakyat Indonesia kini berdiri mengawal penuh jalannya kasus ini, menuntut agar keadilan ditegakkan seadil-adilnya, dan berharap agar bunker-bunker harta haram lainnya dapat segera dibongkar demi mengembalikan kerugian negara yang telah dijarah oleh mereka yang berkhianat pada seragamnya sendiri. Kasus ini menjadi alarm keras bagi seluruh pejabat di Republik ini bahwa sepandai-pandainya menyimpan bangkai korupsi, baunya pasti akan tercium juga, dan hukum akan menjemput mereka dengan cara yang paling memilukan.
dunia penegakan hukum di Republik Indonesia kembali diguncang oleh salah satu skandal korupsi paling menjijikan, paling masif, dan paling dramatis dalam sejarah modern bangsa ini. Hanya dalam hitungan hari, sebuah tabir hitam yang selama ini menutup rapat borok di dalam tubuh lembaga Adiaksa terbuka lebar melalui sebuah operasi senyap berskala besar. Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Febrie Adriansyah, kini resmi menyandang status sebagai tersangka utama. Penetapan status ini bukan sekadar babak baru dalam pemberantasan korupsi, melainkan sebuah konfirmasi atas dugaan bahwa gurita mafia hukum masih mencengkeram posisi-posisi strategis penegakan hukum di tanah air. Kasus mega korupsi, suap, gratifikasi, serta tindak pidana pencucian uang yang melilit Febrie Adriansyah atau yang kini disebut sebagai tersangka FA, bersama seorang pihak swasta bernama Don Rito atau tersangka dokter, telah memicu guncangan hebat yang membuat publik terhenyak tidak percaya. Skandal ini pecah setelah tim penyidik gabungan dari Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kortas Tipikor Bareskrim Polri bersama dengan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya melancarkan rangkaian penggeledahan maraton yang sangat agresif. Sepanjang hari Rabu, 8 Juli 2026, hingga Jumat, 10 Juli 2026, petugas menyisir sedikitnya 13 lokasi strategis di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi atau Jabodetabek. Penggeledahan senyap namun masif ini pada akhirnya berhasil menyingkap tabir gelap kejahatan kerah putih dengan nilai yang sangat fantastis. Hasil temuan barang bukti dari rangkaian operasi di lapangan benar-benar mencengangkan akal sehat dan mengonfirmasi betapa rakusnya oknum yang selama ini dipercaya untuk memenjarakan para koruptor. Di rumah kediaman pribadi milik Febrie Adriansyah yang berdiri megah di kawasan Elit Sentul, Bogor, Jawa Barat, tim penyidik gabungan berhasil menemukan sebuah brankas rahasia berukuran besar. Ketika brankas tersebut berhasil dibongkar secara paksa oleh petugas, di dalamnya ditemukan 7 buah koper berukuran besar yang tersusun rapi. Isi dari koper-koper tersebut sangat mengejutkan, yakni tumpukan emas batangan murni seberat 74 kg yang berkilau di bawah lampu penyidik. Tidak hanya emas batangan yang bernilai ratusan miliar rupiah, di dalam brankas rumah Sentul tersebut polisi juga menyita mata uang asing dalam jumlah yang sangat luar biasa. Petugas mengamankan uang tunai senilai $4.767.300 Amerika Serikat, kemudian lembaran uang tunai sebesar $14.083.800 Singapura, serta uang tunai rupiah senilai 100 juta rupiah. Tumpukan uang dan emas ini menjadi bukti otentik pertama betapa besarnya aliran dana haram yang masuk ke kantong sang mantan Jampitsus. Namun, kejutan terbesar dari operasi penggeledahan maraton ini tidak berhenti di wilayah Sentul saja. Fakta yang jauh lebih mencengangkan dan bernuansa layaknya film-film kriminal Hollywood justru terungkap di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Tim penyidik bergerak melakukan penggeledahan di kafe The Clan Signature serta sebuah kantor penukaran uang atau money changer yang diduga kuat terafiliasi langsung dengan aktivitas pencucian uang para tersangka. Di lokasi ini, kejelian para penyidik Kortas Tipikor Polri benar-benar diuji. Setelah melakukan pemeriksaan fisik bangunan secara mendalam selama berjam-jam, polisi akhirnya menemukan sebuah ruang rahasia atau brankas tersembunyi yang dibuat dengan sangat rapi dan licik di balik lemari pajangan dinding. Lemari pajangan tersebut sekilas terlihat biasa saja dan menyatu dengan dekorasi ruangan, namun ternyata berfungsi sebagai pintu kamuflase yang baru bisa diakses dengan cara didorong menggunakan mekanisme tertentu. Ketika dinding lemari tersebut digeser, penyidik menemukan ruang tersembunyi yang menyimpan bunker harta karun ilegal. Di dalam bunker rahasia tersebut, tersimpan rapi tumpukan uang tunai dari berbagai mata uang dunia yang setelah dihitung secara cermat oleh petugas, total nilainya mencapai angka yang sangat fantastis, yakni sebesar 67,2 miliar rupiah.
Melihat skala kejahatan yang begitu kolosal, sistemik, dan melibatkan barang bukti bernilai ratusan miliar rupiah, Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia langsung mengambil langkah taktis dan bersikap tegas. Dalam hitungan jam setelah pengumuman resmi dari kepolisian, Komisi 3 DPR RI secara resmi langsung membentuk Panitia Kerja atau Panja Penegakan Hukum Khusus untuk mengawal skandal ini. Pembentukan panja ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman. Pihak parlemen menegaskan bahwa pembentukan panja ini bukan sekadar formalitas politik, melainkan sebuah kebutuhan mendesak untuk mengawasi jalannya proses hukum secara ketat. DPR menduga kuat bahwa apa yang ditemukan oleh penyidik Polri di 13 lokasi kemarin barulah puncak dari gunung es, dan disinyalir masih banyak bunker-bunker harta karun tersembunyi lainnya, serta aset-aset gelap milik tersangka yang belum terendus oleh hukum. Panja Komisi 3 berkomitmen untuk memastikan polisi dan kejaksaan tidak ragu untuk mengejar dan menyita seluruh aset hasil kejahatan tersebut tanpa ada yang ditutup-tutupi. Kemarahan publik atas kasus ini juga terrepresentasi dengan sangat kuat di dalam ruang sidang parlemen di Kompleks Senayan, Jakarta. Suara-suara lantang yang menuntut keadilan tertinggi mulai bergaung kencang dari para wakil rakyat. Salah satu pernyataan paling keras dan menohok datang dari anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, Nasyirul Falah Amru, atau yang akrab disapa Gus Falah. Dengan nada bicara yang penuh kegeraman, Gus Falah secara terang-terangan menuntut agar mantan Jampitsus Febrie Adriansyah dijatuhi hukuman maksimal yang ada dalam sistem hukum pidana Indonesia, yaitu hukuman mati. Gus Falah menegaskan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Febrie bukan sekadar korupsi biasa, melainkan sebuah kejahatan luar biasa yang secara langsung telah merusak dan menyengsorakan hajat hidup orang banyak di seluruh pelosok negeri. Argumen Gus Falah bukan tanpa alasan yang mendasar. Perkara-perkara yang diduga menjadi ladang suap dan gratifikasi bagi Febrie adalah kasus-kasus kakap yang berdampak sistemik terhadap perekonomian dan stabilitas nasional. Salah satunya adalah skandal korupsi pengadaan batu bara PT PLN Persero yang beberapa waktu lalu menjadi penyebab utama terjadinya blackout atau pemadaman listrik total di berbagai wilayah strategis di Indonesia, yang melumpuhkan aktivitas ekonomi masyarakat dan merugikan negara triliunan rupiah. Selain itu, ada pula keterlibatan dalam manipulasi perkara korupsi di PT Asabri Persero periode 2020 hingga 2025 yang menghancurkan dana pensiun para prajurit TNI dan anggota Polri, serta kong-kali-kong penyelesaian utang PT CBS kepada anak usaha PT Krakatau Steel, yaitu PT Krakatau National Resources. Bagi DPR, fakta bahwa seorang pejabat tinggi kejaksaan yang seharusnya menjadi benteng terakhir keadilan justru memperjualbelikan hukum dalam kasus-kasus krusial tersebut adalah tindakan yang sangat menjijikan dan tidak bisa dimaafkan dengan hukuman penjara biasa. Hukuman mati dinilai menjadi satu-satunya jawaban yang adil untuk memberikan efek jera mutlak bagi siapa saja yang berani mengkhianati amanat konstitusi. Di tengah situasi politik dan hukum yang sedang memanas dan penuh dengan ketegangan ini, Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman, langsung menggelar konferensi pers resmi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada hari Sabtu, 11 Juli 2026. Dalam pernyataannya di hadapan puluhan awak media, Habibur Rahman mengeluarkan seruan penting yang ditujukan khusus kepada dua lembaga penegak hukum tertinggi di Indonesia, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Habibur Rahman secara tegas meminta agar Polri dan Kejagung tetap menjaga soliditas dan kekompakan institusi pasca penetapan Febrie Adriansyah sebagai tersangka. Ia mengingatkan dengan sangat serius agar kasus mega korupsi ini tidak boleh dijadikan bahan untuk menyulut konfrontasi, gesekan di lapangan, ataupun memicu bangkitnya ego sektoral antar lembaga penegak hukum yang dapat melemahkan agenda pemberantasan korupsi nasional. Habibur Rahman memberikan pandangan objektif bahwa kasus yang menimpa Febrie Adriansyah ini harus dilihat secara jernih sebagai murni tindakan busuk
dari seorang oknum pribadi. Tindakan kriminal yang dilakukan oleh FA sama sekali tidak boleh dipandang sebagai representasi dari kebijakan institusi Kejaksaan Agung secara keseluruhan. Menurutnya, institusi Kejaksaan Agung secara kelembagaan tetap memiliki ribuan jaksa yang jujur, berintegritas, dan berkomitmen tinggi pada hukum. Oleh karena itu, tidak boleh ada pihak-pihak yang mencoba membenturkan Polri dan Kejagung atas dasar persaingan kekuasaan. Negara Indonesia saat ini sedang membutuhkan kekompakan dan sinergi yang luar biasa erat antar aparat penegak hukum untuk bergerak maju dan menjaga stabilitas nasional dari rongrongan para koruptor. Konfrontasi ego sektoral antar institusi hanya akan membuat para mafia hukum tertawa lebar karena fokus aparat menjadi terpecah. Lebih lanjut, Habibur Rahman menekankan bahwa Polri, Kejaksaan Agung, hingga Tentara Nasional Indonesia harus tetap berada dalam satu visi, satu barisan, dan satu komando yang solid. Ketiga pilar pertahanan dan hukum negara ini wajib bersatu padu dalam mendukung penuh komitmen politik yang telah dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas praktik korupsi hingga ke akar-akarnya tanpa pandang bulu. Momentum kejatuhan mantan Jampitsus ini harus dijadikan sebagai titik balik bagi seluruh lembaga penegak hukum untuk melakukan evaluasi total dan pembersihan internal secara besar-besaran, bukan justru menjadi ajang saling serang antar korps. Demi menjamin agar proses hukum berjalan dengan sangat transparan, objektif, dan bebas dari segala bentuk intervensi emosional, DPR RI juga melayangkan desakan kuat kepada internal Kejaksaan Agung. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Ahmad Sahroni, menyatakan bahwa ini adalah saat yang paling tepat untuk melakukan aksi bersih-bersih di semua lini penegakan hukum tanpa terkecuali. Sebagai langkah konkret, DPR mendesak Jaksa Agung RI untuk segera membentuk tim penyidik independen internal yang diisi oleh figur-figur jaksa berintegritas tinggi yang sama sekali tidak memiliki afiliasi, kedekatan personal, maupun rekam jejak kerjasama dengan tersangka Febrie Adriansyah. Langkah ini dinilai sangat krusial untuk menepis keraguan publik dan memastikan bahwa proses hukum di dalam tubuh Korps Adiaksa berjalan dengan objektif, jujur, serta bebas dari konflik kepentingan. Kejaksaan Agung harus membuktikan kepada rakyat Indonesia bahwa mereka berani memotong tangan mereka sendiri yang sudah membusuk demi menyelamatkan seluruh tubuh institusi. Pada saat yang sama, komitmen untuk menuntaskan kasus mega korupsi ini secara transparan juga dikonfirmasi oleh pimpinan Komisi 3 lainnya. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Rano Alfat, memastikan kepada publik bahwa berdasarkan komunikasi formal yang telah dibangun, pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung telah mencapai kesepakatan bulat untuk membuka kasus ini seluas-luasnya ke hadapan publik. Tidak akan ada satu hal pun yang ditutupi, dan tidak akan ada oknum lain yang dilindungi jika memang terbukti terlibat dalam pusaran aliran dana haram Febrie Adriansyah. Kedua lembaga telah berkomitmen untuk bersinergi penuh demi memulihkan integritas penegakan hukum di Indonesia yang sempat terkoyak akibat skandal ini. Kini, proses penyidikan mendalam dan maraton yang digawangi oleh Kortas Tipikor Polri terus berjalan dengan intensitas yang sangat tinggi. Tersangka dokter telah mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya untuk mempertanggungjawabkan perannya dalam mencuci uang hasil korupsi. Sementara Febrie Adriansyah harus bersiap menghadapi ancaman hukuman terberat dalam hidupnya setelah resmi dicopot dari jabatannya dan digantikan oleh pelaksana tugas yang baru. Rakyat Indonesia kini berdiri mengawal penuh jalannya kasus ini, menuntut agar keadilan ditegakkan seadil-adilnya, dan berharap agar bunker-bunker harta haram lainnya dapat segera dibongkar demi mengembalikan kerugian negara yang telah dijarah oleh mereka yang berkhianat pada seragamnya sendiri. Kasus ini menjadi alarm keras bagi seluruh pejabat di Republik ini bahwa sepandai-pandainya menyimpan bangkai korupsi, baunya pasti akan tercium juga, dan hukum akan menjemput mereka dengan cara yang paling memilukan.
dunia penegakan hukum di Republik Indonesia kembali diguncang oleh salah satu skandal korupsi paling menjijikan, paling masif, dan paling dramatis dalam sejarah modern bangsa ini. Hanya dalam hitungan hari, sebuah tabir hitam yang selama ini menutup rapat borok di dalam tubuh lembaga Adiaksa terbuka lebar melalui sebuah operasi senyap berskala besar. Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Febrie Adriansyah, kini resmi menyandang status sebagai tersangka utama. Penetapan status ini bukan sekadar babak baru dalam pemberantasan korupsi, melainkan sebuah konfirmasi atas dugaan bahwa gurita mafia hukum masih mencengkeram posisi-posisi strategis penegakan hukum di tanah air. Kasus mega korupsi, suap, gratifikasi, serta tindak pidana pencucian uang yang melilit Febrie Adriansyah atau yang kini disebut sebagai tersangka FA, bersama seorang pihak swasta bernama Don Rito atau tersangka dokter, telah memicu guncangan hebat yang membuat publik terhenyak tidak percaya. Skandal ini pecah setelah tim penyidik gabungan dari Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kortas Tipikor Bareskrim Polri bersama dengan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya melancarkan rangkaian penggeledahan maraton yang sangat agresif. Sepanjang hari Rabu, 8 Juli 2026, hingga Jumat, 10 Juli 2026, petugas menyisir sedikitnya 13 lokasi strategis di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi atau Jabodetabek. Penggeledahan senyap namun masif ini pada akhirnya berhasil menyingkap tabir gelap kejahatan kerah putih dengan nilai yang sangat fantastis. Hasil temuan barang bukti dari rangkaian operasi di lapangan benar-benar mencengangkan akal sehat dan mengonfirmasi betapa rakusnya oknum yang selama ini dipercaya untuk memenjarakan para koruptor. Di rumah kediaman pribadi milik Febrie Adriansyah yang berdiri megah di kawasan elit Sentul, Bogor, Jawa Barat, tim penyidik gabungan berhasil menemukan sebuah brankas rahasia berukuran besar. Ketika brankas tersebut berhasil dibongkar secara paksa oleh petugas, di dalamnya ditemukan 7 buah koper berukuran besar yang tersusun rapi. Isi dari koper-koper tersebut sangat mengejutkan, yakni tumpukan emas batangan murni seberat 74 kg yang berkilau di bawah lampu penyidik. Tidak hanya emas batangan yang bernilai ratusan miliar rupiah, di dalam brankas rumah Sentul tersebut polisi juga menyita mata uang asing dalam jumlah yang sangat luar biasa. Petugas mengamankan uang tunai senilai $4.767.300 Amerika Serikat, kemudian lembaran uang tunai sebesar $14.083.800 Singapura, serta uang tunai rupiah senilai 100 juta rupiah. Tumpukan uang dan emas ini menjadi bukti otentik pertama betapa besarnya aliran dana haram yang masuk ke kantong sang mantan Jampitsus. Namun, kejutan terbesar dari operasi penggeledahan maraton ini tidak berhenti di wilayah Sentul saja. Fakta yang jauh lebih mencengangkan dan bernuansa layaknya film-film kriminal Hollywood justru terungkap di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Tim penyidik bergerak melakukan penggeledahan di Cafe The Clan Signature serta sebuah kantor penukaran uang atau money changer yang diduga kuat terafiliasi langsung dengan aktivitas pencucian uang para tersangka. Di lokasi ini, kejelian para penyidik Kortas Tipikor Polri benar-benar diuji. Setelah melakukan pemeriksaan fisik bangunan secara mendalam selama berjam-jam, polisi akhirnya menemukan sebuah ruang rahasia atau brankas tersembunyi yang dibuat dengan sangat rapi dan licik di balik lemari pajangan dinding. Lemari pajangan tersebut sekilas terlihat biasa saja dan menyatu dengan dekorasi ruangan, namun ternyata berfungsi sebagai pintu kamuflase yang baru bisa diakses dengan cara didorong menggunakan mekanisme tertentu. Ketika dinding lemari tersebut digeser, penyidik menemukan ruang tersembunyi yang menyimpan bunker harta karun ilegal. Di dalam bunker rahasia tersebut, tersimpan rapi tumpukan uang tunai dari berbagai mata uang dunia yang setelah dihitung secara cermat oleh petugas, total nilainya mencapai angka yang sangat fantastis, yakni sebesar 67,2 miliar rupiah.
Melihat skala kejahatan yang begitu kolosal, sistemik, dan melibatkan barang bukti bernilai ratusan miliar rupiah, Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia langsung mengambil langkah taktis dan bersikap tegas. Dalam hitungan jam setelah pengumuman resmi dari kepolisian, Komisi 3 DPR RI secara resmi langsung membentuk Panitia Kerja atau Panja Penegakan Hukum Khusus untuk mengawal skandal ini. Pembentukan panja ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman. Pihak parlemen menegaskan bahwa pembentukan panja ini bukan sekadar formalitas politik, melainkan sebuah kebutuhan mendesak untuk mengawasi jalannya proses hukum secara ketat. DPR menduga kuat bahwa apa yang ditemukan oleh penyidik Polri di 13 lokasi kemarin barulah puncak dari gunung es, dan disinyalir masih banyak bunker-bunker harta karun tersembunyi lainnya, serta aset-aset gelap milik tersangka yang belum terendus oleh hukum. Panja Komisi 3 berkomitmen untuk memastikan polisi dan kejaksaan tidak ragu untuk mengejar dan menyita seluruh aset hasil kejahatan tersebut tanpa ada yang ditutup-tutupi. Kemarahan publik atas kasus ini juga terrepresentasi dengan sangat kuat di dalam ruang sidang parlemen di Kompleks Senayan, Jakarta. Suara-suara lantang yang menuntut keadilan tertinggi mulai bergaung kencang dari para wakil rakyat. Salah satu pernyataan paling keras dan menohok datang dari anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, Nasyirul Falah Amru, atau yang akrab disapa Gus Falah. Dengan nada bicara yang penuh kegeraman, Gus Falah secara terang-terangan menuntut agar mantan Jampitsus Febrie Adriansyah dijatuhi hukuman maksimal yang ada dalam sistem hukum pidana Indonesia, yaitu hukuman mati. Gus Falah menegaskan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Febrie bukan sekadar korupsi biasa, melainkan sebuah kejahatan luar biasa yang secara langsung telah merusak dan menyengsorakan hajat hidup orang banyak di seluruh pelosok negeri. Argumen Gus Falah bukan tanpa alasan yang mendasar. Perkara-perkara yang diduga menjadi ladang suap dan gratifikasi bagi Febrie adalah kasus-kasus kakap yang berdampak sistemik terhadap perekonomian dan stabilitas nasional. Salah satunya adalah skandal korupsi pengadaan batu bara PT PLN Persero yang beberapa waktu lalu menjadi penyebab utama terjadinya blackout atau pemadaman listrik total di berbagai wilayah strategis di Indonesia, yang melumpuhkan aktivitas ekonomi masyarakat dan merugikan negara triliunan rupiah. Selain itu, ada pula keterlibatan dalam manipulasi perkara korupsi di PT Asabri Persero periode 2020 hingga 2025 yang menghancurkan dana pensiun para prajurit TNI dan anggota Polri, serta kong-kali-kong penyelesaian utang PT CBS kepada anak usaha PT Krakatau Steel, yaitu PT Krakatau National Resources. Bagi DPR, fakta bahwa seorang pejabat tinggi kejaksaan yang seharusnya menjadi benteng terakhir keadilan justru memperjualbelikan hukum dalam kasus-kasus krusial tersebut adalah tindakan yang sangat menjijikkan dan tidak bisa dimaafkan dengan hukuman penjara biasa. Hukuman mati dinilai menjadi satu-satunya jawaban yang adil untuk memberikan efek jera mutlak bagi siapa saja yang berani mengkhianati amanat konstitusi. Di tengah situasi politik dan hukum yang sedang memanas dan penuh dengan ketegangan ini, Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman, langsung menggelar konferensi pers resmi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada hari Sabtu, 11 Juli 2026. Dalam pernyataannya di hadapan puluhan awak media, Habibur Rahman mengeluarkan seruan penting yang ditujukan khusus kepada dua lembaga penegak hukum tertinggi di Indonesia, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Habibur Rahman secara tegas meminta agar Polri dan Kejagung tetap menjaga soliditas dan kekompakan institusi pasca penetapan Febrie Adriansyah sebagai tersangka. Ia mengingatkan dengan sangat serius agar kasus mega korupsi ini tidak boleh dijadikan bahan untuk menyulut konfrontasi, gesekan di lapangan, ataupun memicu bangkitnya ego sektoral antar lembaga penegak hukum yang dapat melemahkan agenda pemberantasan korupsi nasional. Habibur Rahman memberikan pandangan objektif bahwa kasus yang menimpa Febrie Adriansyah ini harus dilihat secara jernih sebagai murni tindakan busuk
dari seorang oknum pribadi. Tindakan kriminal yang dilakukan oleh FA sama sekali tidak boleh dipandang sebagai representasi dari kebijakan institusi Kejaksaan Agung secara keseluruhan. Menurutnya, institusi Kejaksaan Agung secara kelembagaan tetap memiliki ribuan jaksa yang jujur, berintegritas, dan berkomitmen tinggi pada hukum. Oleh karena itu, tidak boleh ada pihak-pihak yang mencoba membenturkan Polri dan Kejagung atas dasar persaingan kekuasaan. Negara Indonesia saat ini sedang membutuhkan kekompakan dan sinergi yang luar biasa erat antar aparat penegak hukum untuk bergerak maju dan menjaga stabilitas nasional dari rongrongan para koruptor. Konfrontasi ego sektoral antar institusi hanya akan membuat para mafia hukum tertawa lebar karena fokus aparat menjadi terpecah. Lebih lanjut, Habibur Rahman menekankan bahwa Polri, Kejaksaan Agung, hingga Tentara Nasional Indonesia harus tetap berada dalam satu visi, satu barisan, dan satu komando yang solid. Ketiga pilar pertahanan dan hukum negara ini wajib bersatu padu dalam mendukung penuh komitmen politik yang telah dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas praktik korupsi hingga ke akar-akarnya tanpa pandang bulu. Momentum kejatuhan mantan Jampitsus ini harus dijadikan sebagai titik balik bagi seluruh lembaga penegak hukum untuk melakukan evaluasi total dan pembersihan internal secara besar-besaran, bukan justru menjadi ajang saling serang antar korps. Demi menjamin agar proses hukum berjalan dengan sangat transparan, objektif, dan bebas dari segala bentuk intervensi emosional, DPR RI juga melayangkan desakan kuat kepada internal Kejaksaan Agung. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Ahmad Sahroni, menyatakan bahwa ini adalah saat yang paling tepat untuk melakukan aksi bersih-bersih di semua lini penegakan hukum tanpa terkecuali. Sebagai langkah konkret, DPR mendesak Jaksa Agung RI untuk segera membentuk tim penyidik independen internal yang diisi oleh figur-figur jaksa berintegritas tinggi yang sama sekali tidak memiliki afiliasi, kedekatan personal, maupun rekam jejak kerjasama dengan tersangka Febrie Adriansyah. Langkah ini dinilai sangat krusial untuk menepis keraguan publik dan memastikan bahwa proses hukum di dalam tubuh Korps Adiaksa berjalan dengan objektif, jujur, serta bebas dari konflik kepentingan. Kejaksaan Agung harus membuktikan kepada rakyat Indonesia bahwa mereka berani memotong tangan mereka sendiri yang sudah membusuk demi menyelamatkan seluruh tubuh institusi. Pada saat yang sama, komitmen untuk menuntaskan kasus mega korupsi ini secara transparan juga dikonfirmasi oleh pimpinan Komisi 3 lainnya. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Rano Alfat, memastikan kepada publik bahwa berdasarkan komunikasi formal yang telah dibangun, pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung telah mencapai kesepakatan bulat untuk membuka kasus ini seluas-luasnya ke hadapan publik. Tidak akan ada satu hal pun yang ditutupi, dan tidak akan ada oknum lain yang dilindungi jika memang terbukti terlibat dalam pusaran aliran dana haram Febrie Adriansyah. Kedua lembaga telah berkomitmen untuk bersinergi penuh demi memulihkan integritas penegakan hukum di Indonesia yang sempat terkoyak akibat skandal ini. Kini, proses penyidikan mendalam dan maraton yang digawangi oleh Kortas Tipikor Polri terus berjalan dengan intensitas yang sangat tinggi. Tersangka dokter telah mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya untuk mempertanggungjawabkan perannya dalam mencuci uang hasil korupsi. Sementara Febrie Adriansyah harus bersiap menghadapi ancaman hukuman terberat dalam hidupnya setelah resmi dicopot dari jabatannya dan digantikan oleh pelaksana tugas yang baru. Rakyat Indonesia kini berdiri mengawal penuh jalannya kasus ini, menuntut agar keadilan ditegakkan seadil-adilnya, dan berharap agar bunker-bunker harta haram lainnya dapat segera dibongkar demi mengembalikan kerugian negara yang telah dijarah oleh mereka yang berkhianat pada seragamnya sendiri. Kasus ini menjadi alarm keras bagi seluruh pejabat di Republik ini bahwa sepandai-pandainya menyimpan bangkai korupsi, baunya pasti akan tercium juga, dan hukum akan menjemput mereka dengan cara yang paling memilukan.
dunia penegakan hukum di Republik Indonesia kembali diguncang oleh salah satu skandal korupsi paling menjijikan, paling masif, dan paling dramatis dalam sejarah modern bangsa ini. Hanya dalam hitungan hari, sebuah tabir hitam yang selama ini menutup rapat borok di dalam tubuh lembaga adiaksa terbuka lebar melalui sebuah operasi senyap berskala besar. Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Febrie Adriansyah, kini resmi menyandang status sebagai tersangka utama. Penetapan status ini bukan sekadar babak baru dalam pemberantasan korupsi, melainkan sebuah konfirmasi atas dugaan bahwa gurita mafia hukum masih mencengkeram posisi-posisi strategis penegakan hukum di tanah air. Kasus mega korupsi, suap, gratifikasi, serta tindak pidana pencucian uang yang melilit Febrie Adriansyah atau yang kini disebut sebagai tersangka FA, bersama seorang pihak swasta bernama Don Rito atau tersangka dokter, telah memicu guncangan hebat yang membuat publik terhenyak tidak percaya. Skandal ini pecah setelah tim penyidik gabungan dari Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kortas Tipikor Bareskrim Polri bersama dengan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya melancarkan rangkaian penggeledahan maraton yang sangat agresif. Sepanjang hari Rabu, 8 Juli 2026, hingga Jumat, 10 Juli 2026, petugas menyisir sedikitnya 13 lokasi strategis di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi atau Jabodetabek. Penggeledahan senyap namun masif ini pada akhirnya berhasil menyingkap tabir gelap kejahatan kerah putih dengan nilai yang sangat fantastis. Hasil temuan barang bukti dari rangkaian operasi di lapangan benar-benar mencengangkan akal sehat dan mengonfirmasi betapa rakusnya oknum yang selama ini dipercaya untuk memenjarakan para koruptor. Di rumah kediaman pribadi milik Febrie Adriansyah yang berdiri megah di kawasan elit Sentul, Bogor, Jawa Barat, tim penyidik gabungan berhasil menemukan sebuah brankas rahasia berukuran besar. Ketika brankas tersebut berhasil dibongkar secara paksa oleh petugas, di dalamnya ditemukan 7 buah koper berukuran besar yang tersusun rapi. Isi dari koper-koper tersebut sangat mengejutkan, yakni tumpukan emas batangan murni seberat 74 kg yang berkilau di bawah lampu penyidik. Tidak hanya emas batangan yang bernilai ratusan miliar rupiah, di dalam brankas rumah Sentul tersebut polisi juga menyita mata uang asing dalam jumlah yang sangat luar biasa. Petugas mengamankan uang tunai senilai $4.767.300 Amerika Serikat, kemudian lembaran uang tunai sebesar $14.083.800 Singapura, serta uang tunai rupiah senilai 100 juta rupiah. Tumpukan uang dan emas ini menjadi bukti otentik pertama betapa besarnya aliran dana haram yang masuk ke kantong sang mantan Jampitsus. Namun, kejutan terbesar dari operasi penggeledahan maraton ini tidak berhenti di wilayah Sentul saja. Fakta yang jauh lebih mencengangkan dan bernuansa layaknya film-film kriminal Hollywood justru terungkap di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Tim penyidik bergerak melakukan penggeledahan di Cafe The Clan Signature serta sebuah kantor penukaran uang atau money changer yang diduga kuat terafiliasi langsung dengan aktivitas pencucian uang para tersangka. Di lokasi ini, kejelian para penyidik Kortas Tipikor Polri benar-benar diuji. Setelah melakukan pemeriksaan fisik bangunan secara mendalam selama berjam-jam, polisi akhirnya menemukan sebuah ruang rahasia atau brankas tersembunyi yang dibuat dengan sangat rapi dan licik di balik lemari pajangan dinding. Lemari pajangan tersebut sekilas terlihat biasa saja dan menyatu dengan dekorasi ruangan, namun ternyata berfungsi sebagai pintu kamuflase yang baru bisa diakses dengan cara didorong menggunakan mekanisme tertentu. Ketika dinding lemari tersebut digeser, penyidik menemukan ruang tersembunyi yang menyimpan bunker harta karun ilegal. Di dalam bunker rahasia tersebut, tersimpan rapi tumpukan uang tunai dari berbagai mata uang dunia yang setelah dihitung secara cermat oleh petugas, total nilainya mencapai angka yang sangat fantastis, yakni sebesar 67,2 miliar rupiah.
Melihat skala kejahatan yang begitu kolosal, sistemik, dan melibatkan barang bukti bernilai ratusan miliar rupiah, Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia langsung mengambil langkah taktis dan bersikap tegas. Dalam hitungan jam setelah pengumuman resmi dari kepolisian, Komisi 3 DPR RI secara resmi langsung membentuk Panitia Kerja atau Panja Penegakan Hukum Khusus untuk mengawal skandal ini. Pembentukan panja ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman. Pihak parlemen menegaskan bahwa pembentukan panja ini bukan sekadar formalitas politik, melainkan sebuah kebutuhan mendesak untuk mengawasi jalannya proses hukum secara ketat. DPR menduga kuat bahwa apa yang ditemukan oleh penyidik Polri di 13 lokasi kemarin barulah puncak dari gunung es, dan disinyalir masih banyak bunker-bunker harta karun tersembunyi lainnya, serta aset-aset gelap milik tersangka yang belum terendus oleh hukum. Panja Komisi 3 berkomitmen untuk memastikan polisi dan kejaksaan tidak ragu untuk mengejar dan menyita seluruh aset hasil kejahatan tersebut tanpa ada yang ditutup-tutupi. Kemarahan publik atas kasus ini juga terrepresentasi dengan sangat kuat di dalam ruang sidang parlemen di Kompleks Senayan, Jakarta. Suara-suara lantang yang menuntut keadilan tertinggi mulai bergaung kencang dari para wakil rakyat. Salah satu pernyataan paling keras dan menohok datang dari anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, Nasyirul Falah Amru, atau yang akrab disapa Gus Falah. Dengan nada bicara yang penuh kegeraman, Gus Falah secara terang-terangan menuntut agar mantan Jampitsus Febrie Adriansyah dijatuhi hukuman maksimal yang ada dalam sistem hukum pidana Indonesia, yaitu hukuman mati. Gus Falah menegaskan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Febrie bukan sekadar korupsi biasa, melainkan sebuah kejahatan luar biasa yang secara langsung telah merusak dan menyengsorakan hajat hidup orang banyak di seluruh pelosok negeri. Argumen Gus Falah bukan tanpa alasan yang mendasar. Perkara-perkara yang diduga menjadi ladang suap dan gratifikasi bagi Febrie adalah kasus-kasus kakap yang berdampak sistemik terhadap perekonomian dan stabilitas nasional. Salah satunya adalah skandal korupsi pengadaan batu bara PT PLN Persero yang beberapa waktu lalu menjadi penyebab utama terjadinya blackout atau pemadaman listrik total di berbagai wilayah strategis di Indonesia, yang melumpuhkan aktivitas ekonomi masyarakat dan merugikan negara triliunan rupiah. Selain itu, ada pula keterlibatan dalam manipulasi perkara korupsi di PT Asabri Persero periode 2020 hingga 2025 yang menghancurkan dana pensiun para prajurit TNI dan anggota Polri, serta kong-kali-kong penyelesaian utang PT CBS kepada anak usaha PT Krakatau Steel, yaitu PT Krakatau National Resources. Bagi DPR, fakta bahwa seorang pejabat tinggi kejaksaan yang seharusnya menjadi benteng terakhir keadilan justru memperjualbelikan hukum dalam kasus-kasus krusial tersebut adalah tindakan yang sangat menjijikkan dan tidak bisa dimaafkan dengan hukuman penjara biasa. Hukuman mati dinilai menjadi satu-satunya jawaban yang adil untuk memberikan efek jera mutlak bagi siapa saja yang berani mengkhianati amanat konstitusi. Di tengah situasi politik dan hukum yang sedang memanas dan penuh dengan ketegangan ini, Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman, langsung menggelar konferensi pers resmi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada hari Sabtu, 11 Juli 2026. Dalam pernyataannya di hadapan puluhan awak media, Habibur Rahman mengeluarkan seruan penting yang ditujukan khusus kepada dua lembaga penegak hukum tertinggi di Indonesia, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Habibur Rahman secara tegas meminta agar Polri dan Kejagung tetap menjaga soliditas dan kekompakan institusi pasca penetapan Febrie Adriansyah sebagai tersangka. Ia mengingatkan dengan sangat serius agar kasus mega korupsi ini tidak boleh dijadikan bahan untuk menyulut konfrontasi, gesekan di lapangan, ataupun memicu bangkitnya ego sektoral antar lembaga penegak hukum yang dapat melemahkan agenda pemberantasan korupsi nasional.
Habibur Rahman memberikan pandangan objektif bahwa kasus yang menimpa Febrie Adriansyah ini harus dilihat secara jernih sebagai murni tindakan busuk dari seorang oknum pribadi. Tindakan kriminal yang dilakukan oleh FA sama sekali tidak boleh dipandang sebagai representasi dari kebijakan institusi Kejaksaan Agung secara keseluruhan. Menurutnya, institusi Kejaksaan Agung secara kelembagaan tetap memiliki ribuan jaksa yang jujur, berintegritas, dan berkomitmen tinggi pada hukum. Oleh karena itu, tidak boleh ada pihak-pihak yang mencoba membenturkan Polri dan Kejagung atas dasar persaingan kekuasaan. Negara Indonesia saat ini sedang membutuhkan kekompakan dan sinergi yang luar biasa erat antar aparat penegak hukum untuk bergerak maju dan menjaga stabilitas nasional dari rongrongan para koruptor. Konfrontasi ego sektoral antar institusi hanya akan membuat para mafia hukum tertawa lebar karena fokus aparat menjadi terpecah. Lebih lanjut, Habibur Rahman menekankan bahwa Polri, Kejaksaan Agung, hingga Tentara Nasional Indonesia harus tetap berada dalam satu visi, satu barisan, dan satu komando yang solid. Ketiga pilar pertahanan dan hukum negara ini wajib bersatu padu dalam mendukung penuh komitmen politik yang telah dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas praktik korupsi hingga ke akar-akarnya tanpa pandang bulu. Momentum kejatuhan mantan Jampitsus ini harus dijadikan sebagai titik balik bagi seluruh lembaga penegak hukum untuk melakukan evaluasi total dan pembersihan internal secara besar-besaran, bukan justru menjadi ajang saling serang antar korps. Demi menjamin agar proses hukum berjalan dengan sangat transparan, objektif, dan bebas dari segala bentuk intervensi emosional, DPR RI juga melayangkan desakan kuat kepada internal Kejaksaan Agung. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Ahmad Sahroni, menyatakan bahwa ini adalah saat yang paling tepat untuk melakukan aksi bersih-bersih di semua lini penegakan hukum tanpa terkecuali. Sebagai langkah konkret, DPR mendesak Jaksa Agung RI untuk segera membentuk tim penyidik independen internal yang diisi oleh figur-figur jaksa berintegritas tinggi yang sama sekali tidak memiliki afiliasi, kedekatan personal, maupun rekam jejak kerjasama dengan tersangka Febrie Adriansyah. Langkah ini dinilai sangat krusial untuk menepis keraguan publik dan memastikan bahwa proses hukum di dalam tubuh Korps Adiaksa berjalan dengan objektif, jujur, serta bebas dari konflik kepentingan. Kejaksaan Agung harus membuktikan kepada rakyat Indonesia bahwa mereka berani memotong tangan mereka sendiri yang sudah membusuk demi menyelamatkan seluruh tubuh institusi. Pada saat yang sama, komitmen untuk menuntaskan kasus mega korupsi ini secara transparan juga dikonfirmasi oleh pimpinan Komisi 3 lainnya. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Rano Alfat, memastikan kepada publik bahwa berdasarkan komunikasi formal yang telah dibangun, pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung telah mencapai kesepakatan bulat untuk membuka kasus ini seluas-luasnya ke hadapan publik. Tidak akan ada satu hal pun yang ditutupi, dan tidak akan ada oknum lain yang dilindungi jika memang terbukti terlibat dalam pusaran aliran dana haram Febrie Adriansyah. Kedua lembaga telah berkomitmen untuk bersinergi penuh demi memulihkan integritas penegakan hukum di Indonesia yang sempat terkoyak akibat skandal ini. Kini, proses penyidikan mendalam dan maraton yang digawangi oleh Kortas Tipikor Polri terus berjalan dengan intensitas yang sangat tinggi. Tersangka dokter telah mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya untuk mempertanggungjawabkan perannya dalam mencuci uang hasil korupsi. Sementara Febrie Adriansyah harus bersiap menghadapi ancaman hukuman terberat dalam hidupnya setelah resmi dicopot dari jabatannya dan digantikan oleh pelaksana tugas yang baru. Rakyat Indonesia kini berdiri mengawal penuh jalannya kasus ini, menuntut agar keadilan ditegakkan seadil-adilnya, dan berharap agar bunker-bunker harta haram lainnya dapat segera dibongkar demi mengembalikan kerugian negara yang telah dijarah oleh mereka yang berkhianat pada seragamnya sendiri. Kasus ini menjadi alarm keras bagi seluruh pejabat di Republik ini bahwa sepandai-pandainya menyimpan bangkai korupsi, baunya pasti akan tercium juga,
dan hukum akan menjemput mereka dengan cara yang paling memilukan. Dunia penegakan hukum di Republik Indonesia kembali diguncang oleh salah satu skandal korupsi paling menjijikan, paling masif, dan paling dramatis dalam sejarah modern bangsa ini. Hanya dalam hitungan hari, sebuah tabir hitam yang selama ini menutup rapat borok di dalam tubuh lembaga adiaksa terbuka lebar melalui sebuah operasi senyap berskala besar. Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Febrie Adriansyah, kini resmi menyandang status sebagai tersangka utama. Penetapan status ini bukan sekadar babak baru dalam pemberantasan korupsi, melainkan sebuah konfirmasi atas dugaan bahwa gurita mafia hukum masih mencengkeram posisi-posisi strategis penegakan hukum di tanah air. Kasus mega korupsi, suap, gratifikasi, serta tindak pidana pencucian uang yang melilit Febrie Adriansyah atau yang kini disebut sebagai tersangka FA, bersama seorang pihak swasta bernama Don Rito atau tersangka dokter, telah memicu guncangan hebat yang membuat publik terhenyak tidak percaya. Skandal ini pecah setelah tim penyidik gabungan dari Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kortas Tipidkor Bareskrim Polri bersama dengan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya melancarkan rangkaian penggeledahan maraton yang sangat agresif. Sepanjang hari Rabu, 8 Juli 2026, hingga Jumat, 10 Juli 2026, petugas menyisir sedikitnya 13 lokasi strategis di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi atau Jabodetabek. Penggeledahan senyap namun masif ini pada akhirnya berhasil menyingkap tabir gelap kejahatan kerah putih dengan nilai yang sangat fantastis. Hasil temuan barang bukti dari rangkaian operasi di lapangan benar-benar mencengangkan akal sehat dan mengonfirmasi betapa rakusnya oknum yang selama ini dipercaya untuk memenjarakan para koruptor. Di rumah kediaman pribadi milik Febrie Adriansyah yang berdiri megah di kawasan Elit Sentul, Bogor, Jawa Barat, tim penyidik gabungan berhasil menemukan sebuah brankas rahasia berukuran besar. Ketika brankas tersebut berhasil dibongkar secara paksa oleh petugas, di dalamnya ditemukan 7 buah koper berukuran besar yang tersusun rapi. Isi dari koper-koper tersebut sangat mengejutkan, yakni tumpukan emas batangan murni seberat 74 kg yang berkilau di bawah lampu penyidik. Tidak hanya emas batangan yang bernilai ratusan miliar rupiah, di dalam brankas rumah Sentul tersebut polisi juga menyita mata uang asing dalam jumlah yang sangat luar biasa. Petugas mengamankan uang tunai senilai $4.767.300 Amerika Serikat, kemudian lembaran uang tunai sebesar $14.083.800 Singapura, serta uang tunai rupiah senilai 100 juta rupiah. Tumpukan uang dan emas ini menjadi bukti otentik pertama betapa besarnya aliran dana haram yang masuk ke kantong sang mantan Jampitsus. Namun, kejutan terbesar dari operasi penggeledahan maraton ini tidak berhenti di wilayah Sentul saja. Fakta yang jauh lebih mencengangkan dan bernuansa layaknya film-film kriminal Hollywood justru terungkap di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Tim penyidik bergerak melakukan penggeledahan di Cafe The Clan Signature serta sebuah kantor penukaran uang atau money changer yang diduga kuat terafiliasi langsung dengan aktivitas pencucian uang para tersangka. Di lokasi ini, kejelian para penyidik Kortas Tipidkor Polri benar-benar diuji. Setelah melakukan pemeriksaan fisik bangunan secara mendalam selama berjam-jam, polisi akhirnya menemukan sebuah ruang rahasia atau brankas tersembunyi yang dibuat dengan sangat rapi dan licik di balik lemari pajangan dinding. Lemari pajangan tersebut sekilas terlihat biasa saja dan menyatu dengan dekorasi ruangan, namun ternyata berfungsi sebagai pintu kamuflase yang baru bisa diakses dengan cara didorong menggunakan mekanisme tertentu. Ketika dinding lemari tersebut digeser, penyidik menemukan ruang tersembunyi yang menyimpan bunker harta karun ilegal. Di dalam bunker rahasia tersebut, tersimpan rapi tumpukan uang tunai dari berbagai mata uang dunia yang setelah dihitung secara cermat oleh petugas, total nilainya mencapai angka yang sangat fantastis,
yakni sebesar 67,2 miliar rupiah. Melihat skala kejahatan yang begitu kolosal, sistemik, dan melibatkan barang bukti bernilai ratusan miliar rupiah, Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia langsung mengambil langkah taktis dan bersikap tegas. Dalam hitungan jam setelah pengumuman resmi dari kepolisian, Komisi 3 DPR RI secara resmi langsung membentuk panitia kerja atau panja penegakan hukum khusus untuk mengawal skandal ini. Pembentukan panja ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman. Pihak parlemen menegaskan bahwa pembentukan panja ini bukan sekadar formalitas politik, melainkan sebuah kebutuhan mendesak untuk mengawasi jalannya proses hukum secara ketat. DPR menduga kuat bahwa apa yang ditemukan oleh penyidik Polri di 13 lokasi kemarin barulah puncak dari gunung es, dan disinyalir masih banyak bunker-bunker harta karun tersembunyi lainnya, serta aset-aset gelap milik tersangka yang belum terendus oleh hukum. Panja Komisi 3 berkomitmen untuk memastikan polisi dan kejaksaan tidak ragu untuk mengejar dan menyita seluruh aset hasil kejahatan tersebut tanpa ada yang ditutup-tutupi. Kemarahan publik atas kasus ini juga terrepresentasi dengan sangat kuat di dalam ruang sidang parlemen di Kompleks Senayan, Jakarta. Suara-suara lantang yang menuntut keadilan tertinggi mulai bergaung kencang dari para wakil rakyat. Salah satu pernyataan paling keras dan menohok datang dari anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, Nasyirul Falah Amru, atau yang akrab disapa Gus Falah. Dengan nada bicara yang penuh kegeraman, Gus Falah secara terang-terangan menuntut agar mantan Jampitsus Febrie Adriansyah dijatuhi hukuman maksimal yang ada dalam sistem hukum pidana Indonesia, yaitu hukuman mati. Gus Falah menegaskan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Febrie bukan sekadar korupsi biasa, melainkan sebuah kejahatan luar biasa yang secara langsung telah merusak dan menyengsorakan hajat hidup orang banyak di seluruh pelosok negeri. Argumen Gus Falah bukan tanpa alasan yang mendasar. Perkara-perkara yang diduga menjadi ladang suap dan gratifikasi bagi Febrie adalah kasus-kasus kakap yang berdampak sistemik terhadap perekonomian dan stabilitas nasional. Salah satunya adalah skandal korupsi pengadaan batu bara PT PLN Persero yang beberapa waktu lalu menjadi penyebab utama terjadinya blackout atau pemadaman listrik total di berbagai wilayah strategis di Indonesia, yang melumpuhkan aktivitas ekonomi masyarakat dan merugikan negara triliunan rupiah. Selain itu, ada pula keterlibatan dalam manipulasi perkara korupsi di PT Asabri Persero periode 2020 hingga 2025 yang menghancurkan dana pensiun para prajurit TNI dan anggota Polri, serta kong-kali-kong penyelesaian utang PT CBS kepada anak usaha PT Krakatau Steel, yaitu PT Krakatau National Resources. Bagi DPR, fakta bahwa seorang pejabat tinggi kejaksaan yang seharusnya menjadi benteng terakhir keadilan justru memperjualbelikan hukum dalam kasus-kasus krusial tersebut adalah tindakan yang sangat menjijikan dan tidak bisa dimaafkan dengan hukuman penjara biasa. Hukuman mati dinilai menjadi satu-satunya jawaban yang adil untuk memberikan efek jera mutlak bagi siapa saja yang berani mengkhianati amanat konstitusi. Di tengah situasi politik dan hukum yang sedang memanas dan penuh dengan ketegangan ini, Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman, langsung menggelar konferensi pers resmi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada hari Sabtu, 11 Juli 2026. Dalam pernyataannya di hadapan puluhan awak media, Habibur Rahman mengeluarkan seruan penting yang ditujukan khusus kepada dua lembaga penegak hukum tertinggi di Indonesia, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Habibur Rahman secara tegas meminta agar Polri dan Kejagung tetap menjaga soliditas dan kekompakan institusi pasca penetapan Febrie Adriansyah sebagai tersangka. Ia mengingatkan dengan sangat serius agar kasus mega korupsi ini tidak boleh dijadikan bahan untuk menyulut konfrontasi, gesekan di lapangan, ataupun memicu bangkitnya ego sektoral antar lembaga penegak hukum yang dapat melemahkan agenda pemberantasan korupsi nasional.
Habibur Rahman memberikan pandangan objektif bahwa kasus yang menimpa Febrie Adriansyah ini harus dilihat secara jernih sebagai murni tindakan busuk dari seorang oknum pribadi. Tindakan kriminal yang dilakukan oleh FA sama sekali tidak boleh dipandang sebagai representasi dari kebijakan institusi Kejaksaan Agung secara keseluruhan. Menurutnya, institusi Kejaksaan Agung secara kelembagaan tetap memiliki ribuan jaksa yang jujur, berintegritas, dan berkomitmen tinggi pada hukum. Oleh karena itu, tidak boleh ada pihak-pihak yang mencoba membenturkan Polri dan Kejagung atas dasar persaingan kekuasaan. Negara Indonesia saat ini sedang membutuhkan kekompakan dan sinergi yang luar biasa erat antar aparat penegak hukum untuk bergerak maju dan menjaga stabilitas nasional dari rongrongan para koruptor. Konfrontasi ego sektoral antar institusi hanya akan membuat para mafia hukum tertawa lebar karena fokus aparat menjadi terpecah. Lebih lanjut, Habibur Rahman menekankan bahwa Polri, Kejaksaan Agung, hingga Tentara Nasional Indonesia harus tetap berada dalam satu visi, satu barisan, dan satu komando yang solid. Ketiga pilar pertahanan dan hukum negara ini wajib bersatu padu dalam mendukung penuh komitmen politik yang telah dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas praktik korupsi hingga ke akar-akarnya tanpa pandang bulu. Momentum kejatuhan mantan Jampitsus ini harus dijadikan sebagai titik balik bagi seluruh lembaga penegak hukum untuk melakukan evaluasi total dan pembersihan internal secara besar-besaran, bukan justru menjadi ajang saling serang antar korps. Demi menjamin agar proses hukum berjalan dengan sangat transparan, objektif, dan bebas dari segala bentuk intervensi emosional, DPR RI juga melayangkan desakan kuat kepada internal Kejaksaan Agung. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Ahmad Sahroni, menyatakan bahwa ini adalah saat yang paling tepat untuk melakukan aksi bersih-bersih di semua lini penegakan hukum tanpa terkecuali. Sebagai langkah konkret, DPR mendesak Jaksa Agung RI untuk segera membentuk tim penyidik independen internal yang diisi oleh figur-figur jaksa berintegritas tinggi yang sama sekali tidak memiliki afiliasi, kedekatan personal, maupun rekam jejak kerjasama dengan tersangka Febrie Adriansyah. Langkah ini dinilai sangat krusial untuk menepis keraguan publik dan memastikan bahwa proses hukum di dalam tubuh Korps Adiaksa berjalan dengan objektif, jujur, serta bebas dari konflik kepentingan. Kejaksaan Agung harus membuktikan kepada rakyat Indonesia bahwa mereka berani memotong tangan mereka sendiri yang sudah membusuk demi menyelamatkan seluruh tubuh institusi. Pada saat yang sama, komitmen untuk menuntaskan kasus mega korupsi ini secara transparan juga dikonfirmasi oleh pimpinan Komisi 3 lainnya. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Rano Alfat, memastikan kepada publik bahwa berdasarkan komunikasi formal yang telah dibangun, pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung telah mencapai kesepakatan bulat untuk membuka kasus ini seluas-luasnya ke hadapan publik. Tidak akan ada satu hal pun yang ditutupi, dan tidak akan ada oknum lain yang dilindungi jika memang terbukti terlibat dalam pusaran aliran dana haram Febrie Adriansyah. Kedua lembaga telah berkomitmen untuk bersinergi penuh demi memulihkan integritas penegakan hukum di Indonesia yang sempat terkoyak akibat skandal ini. Kini, proses penyidikan mendalam dan maraton yang digawangi oleh Kortas Tipikor Polri terus berjalan dengan intensitas yang sangat tinggi. Tersangka dokter telah mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya untuk mempertanggungjawabkan perannya dalam mencuci uang hasil korupsi, sementara Febrie Adriansyah harus bersiap menghadapi ancaman hukuman terberat dalam hidupnya setelah resmi dicopot dari jabatannya dan digantikan oleh pelaksana tugas yang baru. Rakyat Indonesia kini berdiri mengawal penuh jalannya kasus ini, menuntut agar keadilan ditegakkan seadil-adilnya, dan berharap agar bunker-bunker harta haram lainnya dapat segera dibongkar demi mengembalikan kerugian negara yang telah dijarah oleh mereka yang berkhianat pada seragamnya sendiri. Kasus ini menjadi alarm keras bagi seluruh pejabat di Republik ini bahwa sepandai-pandainya menyimpan bangkai korupsi, baunya pasti akan tercium juga,
dan hukum akan menjemput mereka dengan cara yang paling memilukan. Dunia penegakan hukum di Republik Indonesia kembali diguncang oleh salah satu skandal korupsi paling menjijikan, paling masif, dan paling dramatis dalam sejarah modern bangsa ini. Hanya dalam hitungan hari, sebuah tabir hitam yang selama ini menutup rapat borok di dalam tubuh lembaga Adiaksa terbuka lebar melalui sebuah operasi senyap berskala besar. Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Febrie Adriansyah, kini resmi menyandang status sebagai tersangka utama. Penetapan status ini bukan sekadar babak baru dalam pemberantasan korupsi, melainkan sebuah konfirmasi atas dugaan bahwa gurita mafia hukum masih mencengkeram posisi-posisi strategis penegakan hukum di tanah air. Kasus mega korupsi, suap, gratifikasi, serta tindak pidana pencucian uang yang melilit Febrie Adriansyah atau yang kini disebut sebagai tersangka FA, bersama seorang pihak swasta bernama Don Rito atau tersangka dokter, telah memicu guncangan hebat yang membuat publik terhenyak tidak percaya. Skandal ini pecah setelah tim penyidik gabungan dari Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kortas Tipikor Bareskrim Polri bersama dengan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya melancarkan rangkaian penggeledahan maraton yang sangat agresif. Sepanjang hari Rabu, 8 Juli 2026, hingga Jumat, 10 Juli 2026, petugas menyisir sedikitnya 13 lokasi strategis di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi atau Jabodetabek. Penggeledahan senyap namun masif ini pada akhirnya berhasil menyingkap tabir gelap kejahatan kerah putih dengan nilai yang sangat fantastis. Hasil temuan barang bukti dari rangkaian operasi di lapangan benar-benar mencengangkan akal sehat dan mengonfirmasi betapa rakusnya oknum yang selama ini dipercaya untuk memenjarakan para koruptor. Di rumah kediaman pribadi milik Febrie Adriansyah yang berdiri megah di kawasan Elit Sentul, Bogor, Jawa Barat, tim penyidik gabungan berhasil menemukan sebuah brankas rahasia berukuran besar. Ketika brankas tersebut berhasil dibongkar secara paksa oleh petugas, di dalamnya ditemukan 7 buah koper berukuran besar yang tersusun rapi. Isi dari koper-koper tersebut sangat mengejutkan, yakni tumpukan emas batangan murni seberat 74 kg yang berkilau di bawah lampu penyidik. Tidak hanya emas batangan yang bernilai ratusan miliar rupiah, di dalam brankas rumah Sentul tersebut polisi juga menyita mata uang asing dalam jumlah yang sangat luar biasa. Petugas mengamankan uang tunai senilai $4.767.300 Amerika Serikat, kemudian lembaran uang tunai sebesar $14.083.800 Singapura, serta uang tunai rupiah senilai 100 juta rupiah. Tumpukan uang dan emas ini menjadi bukti otentik pertama betapa besarnya aliran dana haram yang masuk ke kantong sang mantan Jampitsus. Namun, kejutan terbesar dari operasi penggeledahan maraton ini tidak berhenti di wilayah Sentul saja. Fakta yang jauh lebih mencengangkan dan bernuansa layaknya film-film kriminal Hollywood justru terungkap di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Tim penyidik bergerak melakukan penggeledahan di kafe The Clan Signature serta sebuah kantor penukaran uang atau money changer yang diduga kuat terafiliasi langsung dengan aktivitas pencucian uang para tersangka. Di lokasi ini, kejelian para penyidik Kortas Tipikor Polri benar-benar diuji. Setelah melakukan pemeriksaan fisik bangunan secara mendalam selama berjam-jam, polisi akhirnya menemukan sebuah ruang rahasia atau brankas tersembunyi yang dibuat dengan sangat rapi dan licik di balik lemari pajangan dinding. Lemari pajangan tersebut sekilas terlihat biasa saja dan menyatu dengan dekorasi ruangan, namun ternyata berfungsi sebagai pintu kamuflase yang baru bisa diakses dengan cara didorong menggunakan mekanisme tertentu. Ketika dinding lemari tersebut digeser, penyidik menemukan ruang tersembunyi yang menyimpan bunker harta karun ilegal. Di dalam bunker rahasia tersebut, tersimpan rapi tumpukan uang tunai dari berbagai mata uang dunia yang setelah dihitung secara cermat oleh petugas, total nilainya mencapai angka yang sangat fantastis,
yakni sebesar 67,2 miliar rupiah. Melihat skala kejahatan yang begitu kolosal, sistemik, dan melibatkan barang bukti bernilai ratusan miliar rupiah, Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia langsung mengambil langkah taktis dan bersikap tegas. Dalam hitungan jam setelah pengumuman resmi dari kepolisian, Komisi 3 DPR RI secara resmi langsung membentuk panitia kerja atau panja penegakan hukum khusus untuk mengawal skandal ini. Pembentukan panja ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman. Pihak parlemen menegaskan bahwa pembentukan panja ini bukan sekadar formalitas politik, melainkan sebuah kebutuhan mendesak untuk mengawasi jalannya proses hukum secara ketat. DPR menduga kuat bahwa apa yang ditemukan oleh penyidik Polri di 13 lokasi kemarin barulah puncak dari gunung es, dan disinyalir masih banyak bunker-bunker harta karun tersembunyi lainnya, serta aset-aset gelap milik tersangka yang belum terendus oleh hukum. Panja Komisi 3 berkomitmen untuk memastikan polisi dan kejaksaan tidak ragu untuk mengejar dan menyita seluruh aset hasil kejahatan tersebut tanpa ada yang ditutup-tutupi. Kemarahan publik atas kasus ini juga terrepresentasi dengan sangat kuat di dalam ruang sidang parlemen di Kompleks Senayan, Jakarta. Suara-suara lantang yang menuntut keadilan tertinggi mulai bergaung kencang dari para wakil rakyat. Salah satu pernyataan paling keras dan menohok datang dari anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, Nasyirul Falah Amru, atau yang akrab disapa Gus Falah. Dengan nada bicara yang penuh kegeraman, Gus Falah secara terang-terangan menuntut agar mantan Jampitsus Febrie Adriansyah dijatuhi hukuman maksimal yang ada dalam sistem hukum pidana Indonesia, yaitu hukuman mati. Gus Falah menegaskan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Febrie bukan sekadar korupsi biasa, melainkan sebuah kejahatan luar biasa yang secara langsung telah merusak dan menyengsorakan hajat hidup orang banyak di seluruh pelosok negeri. Argumen Gus Falah bukan tanpa alasan yang mendasar. Perkara-perkara yang diduga menjadi ladang suap dan gratifikasi bagi Febrie adalah kasus-kasus kakap yang berdampak sistemik terhadap perekonomian dan stabilitas nasional. Salah satunya adalah skandal korupsi pengadaan batu bara PT PLN Persero yang beberapa waktu lalu menjadi penyebab utama terjadinya blackout atau pemadaman listrik total di berbagai wilayah strategis di Indonesia, yang melumpuhkan aktivitas ekonomi masyarakat dan merugikan negara triliunan rupiah. Selain itu, ada pula keterlibatan dalam manipulasi perkara korupsi di PT Asabri Persero periode 2020 hingga 2025 yang menghancurkan dana pensiun para prajurit TNI dan anggota Polri, serta kong-kali-kong penyelesaian utang PT CBS kepada anak usaha PT Krakatau Steel, yaitu PT Krakatau National Resources. Bagi DPR, fakta bahwa seorang pejabat tinggi kejaksaan yang seharusnya menjadi benteng terakhir keadilan justru memperjualbelikan hukum dalam kasus-kasus krusial tersebut adalah tindakan yang sangat menjijikan dan tidak bisa dimaafkan dengan hukuman penjara biasa. Hukuman mati dinilai menjadi satu-satunya jawaban yang adil untuk memberikan efek jera mutlak bagi siapa saja yang berani mengkhianati amanat konstitusi. Di tengah situasi politik dan hukum yang sedang memanas dan penuh dengan ketegangan ini, Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman, langsung menggelar konferensi pers resmi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada hari Sabtu, 11 Juli 2026. Dalam pernyataannya di hadapan puluhan awak media, Habibur Rahman mengeluarkan seruan penting yang ditujukan khusus kepada dua lembaga penegak hukum tertinggi di Indonesia, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Habibur Rahman secara tegas meminta agar Polri dan Kejagung tetap menjaga soliditas dan kekompakan institusi pasca penetapan Febrie Adriansyah sebagai tersangka. Ia mengingatkan dengan sangat serius agar kasus mega korupsi ini tidak boleh dijadikan bahan untuk menyulut konfrontasi, gesekan di lapangan, ataupun memicu bangkitnya ego sektoral antar lembaga penegak hukum yang dapat melemahkan agenda pemberantasan korupsi nasional.
Habibur Rahman memberikan pandangan objektif bahwa kasus yang menimpa Febrie Adriansyah ini harus dilihat secara jernih sebagai murni tindakan busuk dari seorang oknum pribadi. Tindakan kriminal yang dilakukan oleh FA sama sekali tidak boleh dipandang sebagai representasi dari kebijakan institusi Kejaksaan Agung secara keseluruhan. Menurutnya, institusi Kejaksaan Agung secara kelembagaan tetap memiliki ribuan jaksa yang jujur, berintegritas, dan berkomitmen tinggi pada hukum. Oleh karena itu, tidak boleh ada pihak-pihak yang mencoba membenturkan Polri dan Kejagung atas dasar persaingan kekuasaan. Negara Indonesia saat ini sedang membutuhkan kekompakan dan sinergi yang luar biasa erat antar aparat penegak hukum untuk bergerak maju dan menjaga stabilitas nasional dari rongrongan para koruptor. Konfrontasi ego sektoral antar institusi hanya akan membuat para mafia hukum tertawa lebar karena fokus aparat menjadi terpecah. Lebih lanjut, Habibur Rahman menekankan bahwa Polri, Kejaksaan Agung, hingga Tentara Nasional Indonesia harus tetap berada dalam satu visi, satu barisan, dan satu komando yang solid. Ketiga pilar pertahanan dan hukum negara ini wajib bersatu padu dalam mendukung penuh komitmen politik yang telah dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas praktik korupsi hingga ke akar-akarnya tanpa pandang bulu. Momentum kejatuhan mantan Jampitsus ini harus dijadikan sebagai titik balik bagi seluruh lembaga penegak hukum untuk melakukan evaluasi total dan pembersihan internal secara besar-besaran, bukan justru menjadi ajang saling serang antar korps. Demi menjamin agar proses hukum berjalan dengan sangat transparan, objektif, dan bebas dari segala bentuk intervensi emosional, DPR RI juga melayangkan desakan kuat kepada internal Kejaksaan Agung. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Ahmad Sahroni, menyatakan bahwa ini adalah saat yang paling tepat untuk melakukan aksi bersih-bersih di semua lini penegakan hukum tanpa terkecuali. Sebagai langkah konkret, DPR mendesak Jaksa Agung RI untuk segera membentuk tim penyidik independen internal yang diisi oleh figur-figur jaksa berintegritas tinggi yang sama sekali tidak memiliki afiliasi, kedekatan personal, maupun rekam jejak kerjasama dengan tersangka Febrie Adriansyah. Langkah ini dinilai sangat krusial untuk menepis keraguan publik dan memastikan bahwa proses hukum di dalam tubuh Korps Adiaksa berjalan dengan objektif, jujur, serta bebas dari konflik kepentingan. Kejaksaan Agung harus membuktikan kepada rakyat Indonesia bahwa mereka berani memotong tangan mereka sendiri yang sudah membusuk demi menyelamatkan seluruh tubuh institusi. Pada saat yang sama, komitmen untuk menuntaskan kasus mega korupsi ini secara transparan juga dikonfirmasi oleh pimpinan Komisi 3 lainnya. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Rano Alfat, memastikan kepada publik bahwa berdasarkan komunikasi formal yang telah dibangun, pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung telah mencapai kesepakatan bulat untuk membuka kasus ini seluas-luasnya ke hadapan publik. Tidak akan ada satu hal pun yang ditutupi, dan tidak akan ada oknum lain yang dilindungi jika memang terbukti terlibat dalam pusaran aliran dana haram Febrie Adriansyah. Kedua lembaga telah berkomitmen untuk bersinergi penuh demi memulihkan integritas penegakan hukum di Indonesia yang sempat terkoyak akibat skandal ini. Kini, proses penyidikan mendalam dan maraton yang digawangi oleh Kortas Tipikor Polri terus berjalan dengan intensitas yang sangat tinggi. Tersangka dokter telah mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya untuk mempertanggungjawabkan perannya dalam mencuci uang hasil korupsi. Sementara Febrie Adriansyah harus bersiap menghadapi ancaman hukuman terberat dalam hidupnya setelah resmi dicopot dari jabatannya dan digantikan oleh pelaksana tugas yang baru. Rakyat Indonesia kini berdiri mengawal penuh jalannya kasus ini, menuntut agar keadilan ditegakkan seadil-adilnya, dan berharap agar bunker-bunker harta haram lainnya dapat segera dibongkar demi mengembalikan kerugian negara yang telah dijarah oleh mereka yang berkhianat pada seragamnya sendiri. Kasus ini menjadi alarm keras bagi seluruh pejabat di Republik ini bahwa sepandai-pandainya menyimpan bangkai korupsi, baunya pasti akan tercium juga,
dan hukum akan menjemput mereka dengan cara yang paling memilukan. Dunia penegakan hukum di Republik Indonesia kembali diguncang oleh salah satu skandal korupsi paling menjijikan, paling masif, dan paling dramatis dalam sejarah modern bangsa ini. Hanya dalam hitungan hari, sebuah tabir hitam yang selama ini menutup rapat borok di dalam tubuh lembaga Adiaksa terbuka lebar melalui sebuah operasi senyap berskala besar. Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Febrie Adriansyah, kini resmi menyandang status sebagai tersangka utama. Penetapan status ini bukan sekadar babak baru dalam pemberantasan korupsi, melainkan sebuah konfirmasi atas dugaan bahwa gurita mafia hukum masih mencengkeram posisi-posisi strategis penegakan hukum di tanah air. Kasus mega korupsi, suap, gratifikasi, serta tindak pidana pencucian uang yang melilit Febrie Adriansyah atau yang kini disebut sebagai tersangka FA, bersama seorang pihak swasta bernama Don Rito atau tersangka dokter, telah memicu guncangan hebat yang membuat publik terhenyak tidak percaya. Skandal ini pecah setelah tim penyidik gabungan dari Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kortas Tipikor Bareskrim Polri bersama dengan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya melancarkan rangkaian penggeledahan maraton yang sangat agresif. Sepanjang hari Rabu, 8 Juli 2026, hingga Jumat, 10 Juli 2026, petugas menyisir sedikitnya 13 lokasi strategis di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi atau Jabodetabek. Penggeledahan senyap namun masif ini pada akhirnya berhasil menyingkap tabir gelap kejahatan kerah putih dengan nilai yang sangat fantastis. Hasil temuan barang bukti dari rangkaian operasi di lapangan benar-benar mencengangkan akal sehat dan mengonfirmasi betapa rakusnya oknum yang selama ini dipercaya untuk memenjarakan para koruptor. Di rumah kediaman pribadi milik Febrie Adriansyah yang berdiri megah di kawasan elit Sentul, Bogor, Jawa Barat, tim penyidik gabungan berhasil menemukan sebuah brankas rahasia berukuran besar. Ketika brankas tersebut berhasil dibongkar secara paksa oleh petugas, di dalamnya ditemukan 7 buah koper berukuran besar yang tersusun rapi. Isi dari koper-koper tersebut sangat mengejutkan, yakni tumpukan emas batangan murni seberat 74 kg yang berkilau di bawah lampu penyidik. Tidak hanya emas batangan yang bernilai ratusan miliar rupiah, di dalam brankas rumah Sentul tersebut polisi juga menyita mata uang asing dalam jumlah yang sangat luar biasa. Petugas mengamankan uang tunai senilai $4.767.300 Amerika Serikat, kemudian lembaran uang tunai sebesar $14.083.800 Singapura, serta uang tunai rupiah senilai 100 juta rupiah. Tumpukan uang dan emas ini menjadi bukti otentik pertama betapa besarnya aliran dana haram yang masuk ke kantong sang mantan Jampitsus. Namun, kejutan terbesar dari operasi penggeledahan maraton ini tidak berhenti di wilayah Sentul saja. Fakta yang jauh lebih mencengangkan dan bernuansa layaknya film-film kriminal Hollywood justru terungkap di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Tim penyidik bergerak melakukan penggeledahan di Cafe The Clan Signature serta sebuah kantor penukaran uang atau money changer yang diduga kuat terafiliasi langsung dengan aktivitas pencucian uang para tersangka. Di lokasi ini, kejelian para penyidik Kortas Tipikor Polri benar-benar diuji. Setelah melakukan pemeriksaan fisik bangunan secara mendalam selama berjam-jam, polisi akhirnya menemukan sebuah ruang rahasia atau brankas tersembunyi yang dibuat dengan sangat rapi dan licik di balik lemari pajangan dinding. Lemari pajangan tersebut sekilas terlihat biasa saja dan menyatu dengan dekorasi ruangan, namun ternyata berfungsi sebagai pintu kamuflase yang baru bisa diakses dengan cara didorong menggunakan mekanisme tertentu. Ketika dinding lemari tersebut digeser, penyidik menemukan ruang tersembunyi yang menyimpan bunker harta karun ilegal. Di dalam bunker rahasia tersebut, tersimpan rapi tumpukan uang tunai dari berbagai mata uang dunia yang setelah dihitung secara cermat oleh petugas, total nilainya mencapai angka yang sangat fantastis,
yakni sebesar 67,2 miliar rupiah. Melihat skala kejahatan yang begitu kolosal, sistemik, dan melibatkan barang bukti bernilai ratusan miliar rupiah, Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia langsung mengambil langkah taktis dan bersikap tegas. Dalam hitungan jam setelah pengumuman resmi dari kepolisian, Komisi 3 DPR RI secara resmi langsung membentuk Panitia Kerja atau Panja Penegakan Hukum Khusus untuk mengawal skandal ini. Pembentukan panja ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman. Pihak parlemen menegaskan bahwa pembentukan panja ini bukan sekadar formalitas politik, melainkan sebuah kebutuhan mendesak untuk mengawasi jalannya proses hukum secara ketat. DPR menduga kuat bahwa apa yang ditemukan oleh penyidik Polri di 13 lokasi kemarin barulah puncak dari gunung es, dan disinyalir masih banyak bunker-bunker harta karun tersembunyi lainnya, serta aset-aset gelap milik tersangka yang belum terendus oleh hukum. Panja Komisi 3 berkomitmen untuk memastikan polisi dan kejaksaan tidak ragu untuk mengejar dan menyita seluruh aset hasil kejahatan tersebut tanpa ada yang ditutup-tutupi. Kemarahan publik atas kasus ini juga terrepresentasi dengan sangat kuat di dalam ruang sidang parlemen di Kompleks Senayan, Jakarta. Suara-suara lantang yang menuntut keadilan tertinggi mulai bergaung kencang dari para wakil rakyat. Salah satu pernyataan paling keras dan menohok datang dari anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, Nasyirul Falah Amru, atau yang akrab disapa Gus Falah. Dengan nada bicara yang penuh kegeraman, Gus Falah secara terang-terangan menuntut agar mantan Jampitsus Febrie Adriansyah dijatuhi hukuman maksimal yang ada dalam sistem hukum pidana Indonesia, yaitu hukuman mati. Gus Falah menegaskan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Febrie bukan sekadar korupsi biasa, melainkan sebuah kejahatan luar biasa yang secara langsung telah merusak dan menyengsorakan hajat hidup orang banyak di seluruh pelosok negeri. Argumen Gus Falah bukan tanpa alasan yang mendasar. Perkara-perkara yang diduga menjadi ladang suap dan gratifikasi bagi Febrie adalah kasus-kasus kakap yang berdampak sistemik terhadap perekonomian dan stabilitas nasional. Salah satunya adalah skandal korupsi pengadaan batu bara PT PLN Persero yang beberapa waktu lalu menjadi penyebab utama terjadinya blackout atau pemadaman listrik total di berbagai wilayah strategis di Indonesia, yang melumpuhkan aktivitas ekonomi masyarakat dan merugikan negara triliunan rupiah. Selain itu, ada pula keterlibatan dalam manipulasi perkara korupsi di PT Asabri Persero periode 2020 hingga 2025 yang menghancurkan dana pensiun para prajurit TNI dan anggota Polri, serta kong-kali-kong penyelesaian utang PT CBS kepada anak usaha PT Krakatau Steel, yaitu PT Krakatau National Resources. Bagi DPR, fakta bahwa seorang pejabat tinggi kejaksaan yang seharusnya menjadi benteng terakhir keadilan justru memperjualbelikan hukum dalam kasus-kasus krusial tersebut adalah tindakan yang sangat menjijikkan dan tidak bisa dimaafkan dengan hukuman penjara biasa. Hukuman mati dinilai menjadi satu-satunya jawaban yang adil untuk memberikan efek jera mutlak bagi siapa saja yang berani mengkhianati amanat konstitusi. Di tengah situasi politik dan hukum yang sedang memanas dan penuh dengan ketegangan ini, Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman, langsung menggelar konferensi pers resmi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada hari Sabtu, 11 Juli 2026. Dalam pernyataannya di hadapan puluhan awak media, Habibur Rahman mengeluarkan seruan penting yang ditujukan khusus kepada dua lembaga penegak hukum tertinggi di Indonesia, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Habibur Rahman secara tegas meminta agar Polri dan Kejagung tetap menjaga soliditas dan kekompakan institusi pasca penetapan Febrie Adriansyah sebagai tersangka. Ia mengingatkan dengan sangat serius agar kasus mega korupsi ini tidak boleh dijadikan bahan untuk menyulut konfrontasi, gesekan di lapangan, ataupun memicu bangkitnya ego sektoral antar lembaga penegak hukum yang dapat melemahkan agenda pemberantasan korupsi nasional. Habibur Rahman memberikan pandangan objektif bahwa kasus yang menimpa Febrie Adriansyah ini
harus dilihat secara jernih sebagai murni tindakan busuk dari seorang oknum pribadi. Tindakan kriminal yang dilakukan oleh FA sama sekali tidak boleh dipandang sebagai representasi dari kebijakan institusi Kejaksaan Agung secara keseluruhan. Menurutnya, institusi Kejaksaan Agung secara kelembagaan tetap memiliki ribuan jaksa yang jujur, berintegritas, dan berkomitmen tinggi pada hukum. Oleh karena itu, tidak boleh ada pihak-pihak yang mencoba membenturkan Polri dan Kejagung atas dasar persaingan kekuasaan. Negara Indonesia saat ini sedang membutuhkan kekompakan dan sinergi yang luar biasa erat antar aparat penegak hukum untuk bergerak maju dan menjaga stabilitas nasional dari rongrongan para koruptor. Konfrontasi ego sektoral antar institusi hanya akan membuat para mafia hukum tertawa lebar karena fokus aparat menjadi terpecah. Lebih lanjut, Habibur Rahman menekankan bahwa Polri, Kejaksaan Agung, hingga Tentara Nasional Indonesia harus tetap berada dalam satu visi, satu barisan, dan satu komando yang solid. Ketiga pilar pertahanan dan hukum negara ini wajib bersatu padu dalam mendukung penuh komitmen politik yang telah dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas praktik korupsi hingga ke akar-akarnya tanpa pandang bulu. Momentum kejatuhan mantan Jampitsus ini harus dijadikan sebagai titik balik bagi seluruh lembaga penegak hukum untuk melakukan evaluasi total dan pembersihan internal secara besar-besaran, bukan justru menjadi ajang saling serang antar korps. Demi menjamin agar proses hukum berjalan dengan sangat transparan, objektif, dan bebas dari segala bentuk intervensi emosional, DPR RI juga melayangkan desakan kuat kepada internal Kejaksaan Agung. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Ahmad Sahroni, menyatakan bahwa ini adalah saat yang paling tepat untuk melakukan aksi bersih-bersih di semua lini penegakan hukum tanpa terkecuali. Sebagai langkah konkret, DPR mendesak Jaksa Agung RI untuk segera membentuk tim penyidik independen internal yang diisi oleh figur-figur jaksa berintegritas tinggi yang sama sekali tidak memiliki afiliasi, kedekatan personal, maupun rekam jejak kerjasama dengan tersangka Febrie Adriansyah. Langkah ini dinilai sangat krusial untuk menepis keraguan publik dan memastikan bahwa proses hukum di dalam tubuh Korps Adiaksa berjalan dengan objektif, jujur, serta bebas dari konflik kepentingan. Kejaksaan Agung harus membuktikan kepada rakyat Indonesia bahwa mereka berani memotong tangan mereka sendiri yang sudah membusuk demi menyelamatkan seluruh tubuh institusi. Pada saat yang sama, komitmen untuk menuntaskan kasus mega korupsi ini secara transparan juga dikonfirmasi oleh pimpinan Komisi 3 lainnya. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Rano Alfat, memastikan kepada publik bahwa berdasarkan komunikasi formal yang telah dibangun, pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung telah mencapai kesepakatan bulat untuk membuka kasus ini seluas-luasnya ke hadapan publik. Tidak akan ada satu hal pun yang ditutupi, dan tidak akan ada oknum lain yang dilindungi jika memang terbukti terlibat dalam pusaran aliran dana haram Febrie Adriansyah. Kedua lembaga telah berkomitmen untuk bersinergi penuh demi memulihkan integritas penegakan hukum di Indonesia yang sempat terkoyak akibat skandal ini. Kini, proses penyidikan mendalam dan maraton yang digawangi oleh Kortas Tipikor Polri terus berjalan dengan intensitas yang sangat tinggi. Tersangka dokter telah mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya untuk mempertanggungjawabkan perannya dalam mencuci uang hasil korupsi. Sementara Febrie Adriansyah harus bersiap menghadapi ancaman hukuman terberat dalam hidupnya setelah resmi dicopot dari jabatannya dan digantikan oleh pelaksana tugas yang baru. Rakyat Indonesia kini berdiri mengawal penuh jalannya kasus ini, menuntut agar keadilan ditegakkan seadil-adilnya, dan berharap agar bunker-bunker harta haram lainnya dapat segera dibongkar demi mengembalikan kerugian negara yang telah dijarah oleh mereka yang berkhianat pada seragamnya sendiri. Kasus ini menjadi alarm keras bagi seluruh pejabat di Republik ini bahwa sepandai-pandainya menyimpan bangkai korupsi, baunya pasti akan tercium juga, dan hukum akan menjemput mereka dengan cara yang paling memilukan.
Dunia penegakan hukum di Republik Indonesia kembali diguncang oleh salah satu skandal korupsi paling menjijikan, paling masif, dan paling dramatis dalam sejarah modern bangsa ini. Hanya dalam hitungan hari, sebuah tabir hitam yang selama ini menutup rapat borok di dalam tubuh lembaga adiaksa terbuka lebar melalui sebuah operasi senyap berskala besar. Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Febrie Adriansyah, kini resmi menyandang status sebagai tersangka utama. Penetapan status ini bukan sekadar babak baru dalam pemberantasan korupsi, melainkan sebuah konfirmasi atas dugaan bahwa gurita mafia hukum masih mencengkeram posisi-posisi strategis penegakan hukum di tanah air. Kasus mega korupsi, suap, gratifikasi, serta tindak pidana pencucian uang yang melilit Febrie Adriansyah atau yang kini disebut sebagai tersangka FA, bersama seorang pihak swasta bernama Don Rito atau tersangka dokter, telah memicu guncangan hebat yang membuat publik terhenyak tidak percaya. Skandal ini pecah setelah tim penyidik gabungan dari Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kortas Tipikor Bareskrim Polri bersama dengan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya melancarkan rangkaian penggeledahan maraton yang sangat agresif. Sepanjang hari Rabu, 8 Juli 2026, hingga Jumat, 10 Juli 2026, petugas menyisir sedikitnya 13 lokasi strategis di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi atau Jabodetabek. Penggeledahan senyap namun masif ini pada akhirnya berhasil menyingkap tabir gelap kejahatan kerah putih dengan nilai yang sangat fantastis. Hasil temuan barang bukti dari rangkaian operasi di lapangan benar-benar mencengangkan akal sehat dan mengonfirmasi betapa rakusnya oknum yang selama ini dipercaya untuk memenjarakan para koruptor. Di rumah kediaman pribadi milik Febrie Adriansyah yang berdiri megah di kawasan elit Sentul, Bogor, Jawa Barat, tim penyidik gabungan berhasil menemukan sebuah brankas rahasia berukuran besar. Ketika brankas tersebut berhasil dibongkar secara paksa oleh petugas, di dalamnya ditemukan 7 buah koper berukuran besar yang tersusun rapi. Isi dari koper-koper tersebut sangat mengejutkan, yakni tumpukan emas batangan murni seberat 74 kg yang berkilau di bawah lampu penyidik. Tidak hanya emas batangan yang bernilai ratusan miliar rupiah, di dalam brankas rumah Sentul tersebut polisi juga menyita mata uang asing dalam jumlah yang sangat luar biasa. Petugas mengamankan uang tunai senilai $4.767.300 Amerika Serikat, kemudian lembaran uang tunai sebesar $14.083.800 Singapura, serta uang tunai rupiah senilai 100 juta rupiah. Tumpukan uang dan emas ini menjadi bukti otentik pertama betapa besarnya aliran dana haram yang masuk ke kantong sang mantan Jampitsus. Namun, kejutan terbesar dari operasi penggeledahan maraton ini tidak berhenti di wilayah Sentul saja. Fakta yang jauh lebih mencengangkan dan bernuansa layaknya film-film kriminal Hollywood justru terungkap di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Tim penyidik bergerak melakukan penggeledahan di Cafe The Clan Signature serta sebuah kantor penukaran uang atau money changer yang diduga kuat terafiliasi langsung dengan aktivitas pencucian uang para tersangka. Di lokasi ini, kejelian para penyidik Kortas Tipikor Polri benar-benar diuji. Setelah melakukan pemeriksaan fisik bangunan secara mendalam selama berjam-jam, polisi akhirnya menemukan sebuah ruang rahasia atau brankas tersembunyi yang dibuat dengan sangat rapi dan licik di balik lemari pajangan dinding. Lemari pajangan tersebut sekilas terlihat biasa saja dan menyatu dengan dekorasi ruangan, namun ternyata berfungsi sebagai pintu kamuflase yang baru bisa diakses dengan cara didorong menggunakan mekanisme tertentu. Ketika dinding lemari tersebut digeser, penyidik menemukan ruang tersembunyi yang menyimpan bunker harta karun ilegal. Di dalam bunker rahasia tersebut, tersimpan rapi tumpukan uang tunai dari berbagai mata uang dunia yang setelah dihitung secara cermat oleh petugas, total nilainya mencapai angka yang sangat fantastis, yakni sebesar 67,2 miliar rupiah.
Melihat skala kejahatan yang begitu kolosal, sistemik, dan melibatkan barang bukti bernilai ratusan miliar rupiah, Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia langsung mengambil langkah taktis dan bersikap tegas. Dalam hitungan jam setelah pengumuman resmi dari kepolisian, Komisi 3 DPR RI secara resmi langsung membentuk Panitia Kerja atau Panja Penegakan Hukum Khusus untuk mengawal skandal ini. Pembentukan panja ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman. Pihak parlemen menegaskan bahwa pembentukan panja ini bukan sekadar formalitas politik, melainkan sebuah kebutuhan mendesak untuk mengawasi jalannya proses hukum secara ketat. DPR menduga kuat bahwa apa yang ditemukan oleh penyidik Polri di 13 lokasi kemarin barulah puncak dari gunung es, dan disinyalir masih banyak bunker-bunker harta karun tersembunyi lainnya, serta aset-aset gelap milik tersangka yang belum terendus oleh hukum. Panja Komisi 3 berkomitmen untuk memastikan polisi dan kejaksaan tidak ragu untuk mengejar dan menyita seluruh aset hasil kejahatan tersebut tanpa ada yang ditutup-tutupi. Kemarahan publik atas kasus ini juga terrepresentasi dengan sangat kuat di dalam ruang sidang parlemen di Kompleks Senayan, Jakarta. Suara-suara lantang yang menuntut keadilan tertinggi mulai bergaung kencang dari para wakil rakyat. Salah satu pernyataan paling keras dan menohok datang dari anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, Nasyirul Falah Amru, atau yang akrab disapa Gus Falah. Dengan nada bicara yang penuh kegeraman, Gus Falah secara terang-terangan menuntut agar mantan Jampitsus Febrie Adriansyah dijatuhi hukuman maksimal yang ada dalam sistem hukum pidana Indonesia, yaitu hukuman mati. Gus Falah menegaskan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Febrie bukan sekadar korupsi biasa, melainkan sebuah kejahatan luar biasa yang secara langsung telah merusak dan menyengsorakan hajat hidup orang banyak di seluruh pelosok negeri. Argumen Gus Falah bukan tanpa alasan yang mendasar. Perkara-perkara yang diduga menjadi ladang suap dan gratifikasi bagi Febrie adalah kasus-kasus kakap yang berdampak sistemik terhadap perekonomian dan stabilitas nasional. Salah satunya adalah skandal korupsi pengadaan batu bara PT PLN Persero yang beberapa waktu lalu menjadi penyebab utama terjadinya blackout atau pemadaman listrik total di berbagai wilayah strategis di Indonesia, yang melumpuhkan aktivitas ekonomi masyarakat dan merugikan negara triliunan rupiah. Selain itu, ada pula keterlibatan dalam manipulasi perkara korupsi di PT Asabri Persero periode 2020 hingga 2025 yang menghancurkan dana pensiun para prajurit TNI dan anggota Polri, serta kong-kali-kong penyelesaian utang PT CBS kepada anak usaha PT Krakatau Steel, yaitu PT Krakatau National Resources. Bagi DPR, fakta bahwa seorang pejabat tinggi kejaksaan yang seharusnya menjadi benteng terakhir keadilan justru memperjualbelikan hukum dalam kasus-kasus krusial tersebut adalah tindakan yang sangat menjijikkan dan tidak bisa dimaafkan dengan hukuman penjara biasa. Hukuman mati dinilai menjadi satu-satunya jawaban yang adil untuk memberikan efek jera mutlak bagi siapa saja yang berani mengkhianati amanat konstitusi. Di tengah situasi politik dan hukum yang sedang memanas dan penuh dengan ketegangan ini, Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman, langsung menggelar konferensi pers resmi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada hari Sabtu, 11 Juli 2026. Dalam pernyataannya di hadapan puluhan awak media, Habibur Rahman mengeluarkan seruan penting yang ditujukan khusus kepada dua lembaga penegak hukum tertinggi di Indonesia, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Habibur Rahman secara tegas meminta agar Polri dan Kejagung tetap menjaga soliditas dan kekompakan institusi pasca penetapan Febrie Adriansyah sebagai tersangka. Ia mengingatkan dengan sangat serius agar kasus mega korupsi ini tidak boleh dijadikan bahan untuk menyulut konfrontasi, gesekan di lapangan, ataupun memicu bangkitnya ego sektoral antar lembaga penegak hukum yang dapat melemahkan agenda pemberantasan korupsi nasional.
Habibur Rahman memberikan pandangan objektif bahwa kasus yang menimpa Febrie Adriansyah ini harus dilihat secara jernih sebagai murni tindakan busuk dari seorang oknum pribadi. Tindakan kriminal yang dilakukan oleh FA sama sekali tidak boleh dipandang sebagai representasi dari kebijakan institusi Kejaksaan Agung secara keseluruhan. Menurutnya, institusi Kejaksaan Agung secara kelembagaan tetap memiliki ribuan jaksa yang jujur, berintegritas, dan berkomitmen tinggi pada hukum. Oleh karena itu, tidak boleh ada pihak-pihak yang mencoba membenturkan Polri dan Kejagung atas dasar persaingan kekuasaan. Negara Indonesia saat ini sedang membutuhkan kekompakan dan sinergi yang luar biasa erat antar aparat penegak hukum untuk bergerak maju dan menjaga stabilitas nasional dari rongrongan para koruptor. Konfrontasi ego sektoral antar institusi hanya akan membuat para mafia hukum tertawa lebar karena fokus aparat menjadi terpecah. Lebih lanjut, Habibur Rahman menekankan bahwa Polri, Kejaksaan Agung, hingga Tentara Nasional Indonesia harus tetap berada dalam satu visi, satu barisan, dan satu komando yang solid. Ketiga pilar pertahanan dan hukum negara ini wajib bersatu padu dalam mendukung penuh komitmen politik yang telah dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas praktik korupsi hingga ke akar-akarnya tanpa pandang bulu. Momentum kejatuhan mantan Jampitsus ini harus dijadikan sebagai titik balik bagi seluruh lembaga penegak hukum untuk melakukan evaluasi total dan pembersihan internal secara besar-besaran, bukan justru menjadi ajang saling serang antar korps. Demi menjamin agar proses hukum berjalan dengan sangat transparan, objektif, dan bebas dari segala bentuk intervensi emosional, DPR RI juga melayangkan desakan kuat kepada internal Kejaksaan Agung. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Ahmad Sahroni, menyatakan bahwa ini adalah saat yang paling tepat untuk melakukan aksi bersih-bersih di semua lini penegakan hukum tanpa terkecuali. Sebagai langkah konkret, DPR mendesak Jaksa Agung RI untuk segera membentuk tim penyidik independen internal yang diisi oleh figur-figur jaksa berintegritas tinggi yang sama sekali tidak memiliki afiliasi, kedekatan personal, maupun rekam jejak kerjasama dengan tersangka Febrie Adriansyah. Langkah ini dinilai sangat krusial untuk menepis keraguan publik dan memastikan bahwa proses hukum di dalam tubuh Korps Adiaksa berjalan dengan objektif, jujur, serta bebas dari konflik kepentingan. Kejaksaan Agung harus membuktikan kepada rakyat Indonesia bahwa mereka berani memotong tangan mereka sendiri yang sudah membusuk demi menyelamatkan seluruh tubuh institusi. Pada saat yang sama, komitmen untuk menuntaskan kasus mega korupsi ini secara transparan juga dikonfirmasi oleh pimpinan Komisi 3 lainnya. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Rano Alfat, memastikan kepada publik bahwa berdasarkan komunikasi formal yang telah dibangun, pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung telah mencapai kesepakatan bulat untuk membuka kasus ini seluas-luasnya ke hadapan publik. Tidak akan ada satu hal pun yang ditutupi, dan tidak akan ada oknum lain yang dilindungi jika memang terbukti terlibat dalam pusaran aliran dana haram Febrie Adriansyah. Kedua lembaga telah berkomitmen untuk bersinergi penuh demi memulihkan integritas penegakan hukum di Indonesia yang sempat terkoyak akibat skandal ini. Kini, proses penyidikan mendalam dan maraton yang digawangi oleh Kortas Tipikor Polri terus berjalan dengan intensitas yang sangat tinggi. Tersangka dokter telah mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya untuk mempertanggungjawabkan perannya dalam mencuci uang hasil korupsi, sementara Febrie Adriansyah harus bersiap menghadapi ancaman hukuman terberat dalam hidupnya setelah resmi dicopot dari jabatannya dan digantikan oleh pelaksana tugas yang baru. Rakyat Indonesia kini berdiri mengawal penuh jalannya kasus ini, menuntut agar keadilan ditegakkan seadil-adilnya, dan berharap agar bunker-bunker harta haram lainnya dapat segera dibongkar demi mengembalikan kerugian negara yang telah dijarah oleh mereka yang berkhianat pada seragamnya sendiri. Kasus ini menjadi alarm keras bagi seluruh pejabat di Republik ini bahwa sepandai-pandainya menyimpan bangkai korupsi, baunya pasti akan tercium juga,
dan hukum akan menjemput mereka dengan cara yang paling memilukan. Dunia penegakan hukum di Republik Indonesia kembali diguncang oleh salah satu skandal korupsi paling menjijikan, paling masif, dan paling dramatis dalam sejarah modern bangsa ini. Hanya dalam hitungan hari, sebuah tabir hitam yang selama ini menutup rapat borok di dalam tubuh lembaga adiaksa terbuka lebar melalui sebuah operasi senyap berskala besar. Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Febrie Adriansyah, kini resmi menyandang status sebagai tersangka utama. Penetapan status ini bukan sekadar babak baru dalam pemberantasan korupsi, melainkan sebuah konfirmasi atas dugaan bahwa gurita mafia hukum masih mencengkeram posisi-posisi strategis penegakan hukum di tanah air. Kasus mega korupsi, suap, gratifikasi, serta tindak pidana pencucian uang yang melilit Febrie Adriansyah atau yang kini disebut sebagai tersangka FA, bersama seorang pihak swasta bernama Don Rito atau tersangka dokter, telah memicu guncangan hebat yang membuat publik terhenyak tidak percaya. Skandal ini pecah setelah tim penyidik gabungan dari Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kortas Tipikor Bareskrim Polri bersama dengan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya melancarkan rangkaian penggeledahan maraton yang sangat agresif. Sepanjang hari Rabu, 8 Juli 2026, hingga Jumat, 10 Juli 2026, petugas menyisir sedikitnya 13 lokasi strategis di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi atau Jabodetabek. Penggeledahan senyap namun masif ini pada akhirnya berhasil menyingkap tabir gelap kejahatan kerah putih dengan nilai yang sangat fantastis. Hasil temuan barang bukti dari rangkaian operasi di lapangan benar-benar mencengangkan akal sehat dan mengonfirmasi betapa rakusnya oknum yang selama ini dipercaya untuk memenjarakan para koruptor. Di rumah kediaman pribadi milik Febrie Adriansyah yang berdiri megah di kawasan Elit Sentul, Bogor, Jawa Barat, tim penyidik gabungan berhasil menemukan sebuah brankas rahasia berukuran besar. Ketika brankas tersebut berhasil dibongkar secara paksa oleh petugas, di dalamnya ditemukan 7 buah koper berukuran besar yang tersusun rapi. Isi dari koper-koper tersebut sangat mengejutkan, yakni tumpukan emas batangan murni seberat 74 kg yang berkilau di bawah lampu penyidik. Tidak hanya emas batangan yang bernilai ratusan miliar rupiah, di dalam brankas rumah Sentul tersebut polisi juga menyita mata uang asing dalam jumlah yang sangat luar biasa. Petugas mengamankan uang tunai senilai $4.767.300 Amerika Serikat, kemudian lembaran uang tunai sebesar $14.083.800 Singapura, serta uang tunai rupiah senilai 100 juta rupiah. Tumpukan uang dan emas ini menjadi bukti otentik pertama betapa besarnya aliran dana haram yang masuk ke kantong sang mantan Jampitsus. Namun, kejutan terbesar dari operasi penggeledahan maraton ini tidak berhenti di wilayah Sentul saja. Fakta yang jauh lebih mencengangkan dan bernuansa layaknya film-film kriminal Hollywood justru terungkap di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Tim penyidik bergerak melakukan penggeledahan di Cafe The Clan Signature serta sebuah kantor penukaran uang atau money changer yang diduga kuat terafiliasi langsung dengan aktivitas pencucian uang para tersangka. Di lokasi ini, kejelian para penyidik Kortas Tipikor Polri benar-benar diuji. Setelah melakukan pemeriksaan fisik bangunan secara mendalam selama berjam-jam, polisi akhirnya menemukan sebuah ruang rahasia atau brankas tersembunyi yang dibuat dengan sangat rapi dan licik di balik lemari pajangan dinding. Lemari pajangan tersebut sekilas terlihat biasa saja dan menyatu dengan dekorasi ruangan, namun ternyata berfungsi sebagai pintu kamuflase yang baru bisa diakses dengan cara didorong menggunakan mekanisme tertentu. Ketika dinding lemari tersebut digeser, penyidik menemukan ruang tersembunyi yang menyimpan bunker harta karun ilegal. Di dalam bunker rahasia tersebut, tersimpan rapi tumpukan uang tunai dari berbagai mata uang dunia yang setelah dihitung secara cermat oleh petugas, total nilainya mencapai angka yang sangat fantastis,
yakni sebesar 67,2 miliar rupiah. Melihat skala kejahatan yang begitu kolosal, sistemik, dan melibatkan barang bukti bernilai ratusan miliar rupiah, Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia langsung mengambil langkah taktis dan bersikap tegas. Dalam hitungan jam setelah pengumuman resmi dari kepolisian, Komisi 3 DPR RI secara resmi langsung membentuk panitia kerja atau panja penegakan hukum khusus untuk mengawal skandal ini. Pembentukan panja ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman. Pihak parlemen menegaskan bahwa pembentukan panja ini bukan sekadar formalitas politik, melainkan sebuah kebutuhan mendesak untuk mengawasi jalannya proses hukum secara ketat. DPR menduga kuat bahwa apa yang ditemukan oleh penyidik Polri di 13 lokasi kemarin barulah puncak dari gunung es, dan disinyalir masih banyak bunker-bunker harta karun tersembunyi lainnya, serta aset-aset gelap milik tersangka yang belum terendus oleh hukum. Panja Komisi 3 berkomitmen untuk memastikan polisi dan kejaksaan tidak ragu untuk mengejar dan menyita seluruh aset hasil kejahatan tersebut tanpa ada yang ditutup-tutupi. Kemarahan publik atas kasus ini juga terrepresentasi dengan sangat kuat di dalam ruang sidang parlemen di Kompleks Senayan, Jakarta. Suara-suara lantang yang menuntut keadilan tertinggi mulai bergaung kencang dari para wakil rakyat. Salah satu pernyataan paling keras dan menohok datang dari anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, Nasyirul Falah Amru, atau yang akrab disapa Gus Falah. Dengan nada bicara yang penuh kegeraman, Gus Falah secara terang-terangan menuntut agar mantan Jampitsus Febrie Adriansyah dijatuhi hukuman maksimal yang ada dalam sistem hukum pidana Indonesia, yaitu hukuman mati. Gus Falah menegaskan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Febrie bukan sekadar korupsi biasa, melainkan sebuah kejahatan luar biasa yang secara langsung telah merusak dan menyengsorakan hajat hidup orang banyak di seluruh pelosok negeri. Argumen Gus Falah bukan tanpa alasan yang mendasar. Perkara-perkara yang diduga menjadi ladang suap dan gratifikasi bagi Febrie adalah kasus-kasus kakap yang berdampak sistemik terhadap perekonomian dan stabilitas nasional. Salah satunya adalah skandal korupsi pengadaan batu bara PT PLN Persero yang beberapa waktu lalu menjadi penyebab utama terjadinya blackout atau pemadaman listrik total di berbagai wilayah strategis di Indonesia, yang melumpuhkan aktivitas ekonomi masyarakat dan merugikan negara triliunan rupiah. Selain itu, ada pula keterlibatan dalam manipulasi perkara korupsi di PT Asabri Persero periode 2020 hingga 2025 yang menghancurkan dana pensiun para prajurit TNI dan anggota Polri, serta kong-kali-kong penyelesaian utang PT CBS kepada anak usaha PT Krakatau Steel, yaitu PT Krakatau National Resources. Bagi DPR, fakta bahwa seorang pejabat tinggi kejaksaan yang seharusnya menjadi benteng terakhir keadilan justru memperjualbelikan hukum dalam kasus-kasus krusial tersebut adalah tindakan yang sangat menjijikkan dan tidak bisa dimaafkan dengan hukuman penjara biasa. Hukuman mati dinilai menjadi satu-satunya jawaban yang adil untuk memberikan efek jera mutlak bagi siapa saja yang berani mengkhianati amanat konstitusi. Di tengah situasi politik dan hukum yang sedang memanas dan penuh dengan ketegangan ini, Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman, langsung menggelar konferensi pers resmi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada hari Sabtu, 11 Juli 2026. Dalam pernyataannya di hadapan puluhan awak media, Habibur Rahman mengeluarkan seruan penting yang ditujukan khusus kepada dua lembaga penegak hukum tertinggi di Indonesia, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Habibur Rahman secara tegas meminta agar Polri dan Kejagung tetap menjaga soliditas dan kekompakan institusi pasca penetapan Febrie Adriansyah sebagai tersangka. Ia mengingatkan dengan sangat serius agar kasus mega korupsi ini tidak boleh dijadikan bahan untuk menyulut konfrontasi, gesekan di lapangan, ataupun memicu bangkitnya ego sektoral antar lembaga penegak hukum yang dapat melemahkan agenda pemberantasan korupsi nasional.
Habibur Rahman memberikan pandangan objektif bahwa kasus yang menimpa Febrie Adriansyah ini harus dilihat secara jernih sebagai murni tindakan busuk dari seorang oknum pribadi. Tindakan kriminal yang dilakukan oleh FA sama sekali tidak boleh dipandang sebagai representasi dari kebijakan institusi Kejaksaan Agung secara keseluruhan. Menurutnya, institusi Kejaksaan Agung secara kelembagaan tetap memiliki ribuan jaksa yang jujur, berintegritas, dan berkomitmen tinggi pada hukum. Oleh karena itu, tidak boleh ada pihak-pihak yang mencoba membenturkan Polri dan Kejagung atas dasar persaingan kekuasaan. Negara Indonesia saat ini sedang membutuhkan kekompakan dan sinergi yang luar biasa erat antar aparat penegak hukum untuk bergerak maju dan menjaga stabilitas nasional dari rongrongan para koruptor. Konfrontasi ego sektoral antar institusi hanya akan membuat para mafia hukum tertawa lebar karena fokus aparat menjadi terpecah. Lebih lanjut, Habibur Rahman menekankan bahwa Polri, Kejaksaan Agung, hingga Tentara Nasional Indonesia harus tetap berada dalam satu visi, satu barisan, dan satu komando yang solid. Ketiga pilar pertahanan dan hukum negara ini wajib bersatu padu dalam mendukung penuh komitmen politik yang telah dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas praktik korupsi hingga ke akar-akarnya tanpa pandang bulu. Momentum kejatuhan mantan Jampitsus ini harus dijadikan sebagai titik balik bagi seluruh lembaga penegak hukum untuk melakukan evaluasi total dan pembersihan internal secara besar-besaran, bukan justru menjadi ajang saling serang antar korps. Demi menjamin agar proses hukum berjalan dengan sangat transparan, objektif, dan bebas dari segala bentuk intervensi emosional, DPR RI juga melayangkan desakan kuat kepada internal Kejaksaan Agung. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Ahmad Sahroni, menyatakan bahwa ini adalah saat yang paling tepat untuk melakukan aksi bersih-bersih di semua lini penegakan hukum tanpa terkecuali. Sebagai langkah konkret, DPR mendesak Jaksa Agung RI untuk segera membentuk tim penyidik independen internal yang diisi oleh figur-figur jaksa berintegritas tinggi yang sama sekali tidak memiliki afiliasi, kedekatan personal, maupun rekam jejak kerjasama dengan tersangka Febrie Adriansyah. Langkah ini dinilai sangat krusial untuk menepis keraguan publik dan memastikan bahwa proses hukum di dalam tubuh Korps Adiaksa berjalan dengan objektif, jujur, serta bebas dari konflik kepentingan. Kejaksaan Agung harus membuktikan kepada rakyat Indonesia bahwa mereka berani memotong tangan mereka sendiri yang sudah membusuk demi menyelamatkan seluruh tubuh institusi. Pada saat yang sama, komitmen untuk menuntaskan kasus mega korupsi ini secara transparan juga dikonfirmasi oleh pimpinan Komisi 3 lainnya. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Rano Alfat, memastikan kepada publik bahwa berdasarkan komunikasi formal yang telah dibangun, pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung telah mencapai kesepakatan bulat untuk membuka kasus ini seluas-luasnya ke hadapan publik. Tidak akan ada satu hal pun yang ditutupi, dan tidak akan ada oknum lain yang dilindungi jika memang terbukti terlibat dalam pusaran aliran dana haram Febrie Adriansyah. Kedua lembaga telah berkomitmen untuk bersinergi penuh demi memulihkan integritas penegakan hukum di Indonesia yang sempat terkoyak akibat skandal ini. Kini, proses penyidikan mendalam dan maraton yang digawangi oleh Kortas Tipikor Polri terus berjalan dengan intensitas yang sangat tinggi. Tersangka dokter telah mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya untuk mempertanggungjawabkan perannya dalam mencuci uang hasil korupsi, sementara Febrie Adriansyah harus bersiap menghadapi ancaman hukuman terberat dalam hidupnya setelah resmi dicopot dari jabatannya dan digantikan oleh pelaksana tugas yang baru. Rakyat Indonesia kini berdiri mengawal penuh jalannya kasus ini, menuntut agar keadilan ditegakkan seadil-adilnya, dan berharap agar bungker-bungker harta haram lainnya dapat segera dibongkar demi mengembalikan kerugian negara yang telah dijarah oleh mereka yang berkhianat pada seragamnya sendiri. Kasus ini menjadi alarm keras bagi seluruh pejabat di Republik ini bahwa sepandai-pandainya menyimpan bangkai korupsi, baunya pasti akan tercium juga,
dan hukum akan menjemput mereka dengan cara yang paling memilukan. Dunia penegakan hukum di Republik Indonesia kembali diguncang oleh salah satu skandal korupsi paling menjijikan, paling masif, dan paling dramatis dalam sejarah modern bangsa ini. Hanya dalam hitungan hari, sebuah tabir hitam yang selama ini menutup rapat borok di dalam tubuh lembaga adiaksa terbuka lebar melalui sebuah operasi senyap berskala besar. Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Febrie Adriansyah, kini resmi menyandang status sebagai tersangka utama. Penetapan status ini bukan sekadar babak baru dalam pemberantasan korupsi, melainkan sebuah konfirmasi atas dugaan bahwa gurita mafia hukum masih mencengkeram posisi-posisi strategis penegakan hukum di tanah air. Kasus mega korupsi, suap, gratifikasi, serta tindak pidana pencucian uang yang melilit Febrie Adriansyah atau yang kini disebut sebagai tersangka FA, bersama seorang pihak swasta bernama Don Rito atau tersangka dokter, telah memicu guncangan hebat yang membuat publik terhenyak tidak percaya. Skandal ini pecah setelah tim penyidik gabungan dari Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kortas Tipikor Bareskrim Polri bersama dengan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya melancarkan rangkaian penggeledahan maraton yang sangat agresif. Sepanjang hari Rabu, 8 Juli 2026, hingga Jumat, 10 Juli 2026, petugas menyisir sedikitnya 13 lokasi strategis di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi atau Jabodetabek. Penggeledahan senyap namun masif ini pada akhirnya berhasil menyingkap tabir gelap kejahatan kerah putih dengan nilai yang sangat fantastis. Hasil temuan barang bukti dari rangkaian operasi di lapangan benar-benar mencengangkan akal sehat dan mengonfirmasi betapa rakusnya oknum yang selama ini dipercaya untuk memenjarakan para koruptor. Di rumah kediaman pribadi milik Febrie Adriansyah yang berdiri megah di kawasan elit Sentul, Bogor, Jawa Barat, tim penyidik gabungan berhasil menemukan sebuah brankas rahasia berukuran besar. Ketika brankas tersebut berhasil dibongkar secara paksa oleh petugas, di dalamnya ditemukan 7 buah koper berukuran besar yang tersusun rapi. Isi dari koper-koper tersebut sangat mengejutkan, yakni tumpukan emas batangan murni seberat 74 kg yang berkilau di bawah lampu penyidik. Tidak hanya emas batangan yang bernilai ratusan miliar rupiah, di dalam brankas rumah Sentul tersebut polisi juga menyita mata uang asing dalam jumlah yang sangat luar biasa. Petugas mengamankan uang tunai senilai $4.767.300 Amerika Serikat, kemudian lembaran uang tunai sebesar $14.083.800 Singapura, serta uang tunai rupiah senilai 100 juta rupiah. Tumpukan uang dan emas ini menjadi bukti otentik pertama betapa besarnya aliran dana haram yang masuk ke kantong sang mantan Jampitsus. Namun, kejutan terbesar dari operasi penggeledahan maraton ini tidak berhenti di wilayah Sentul saja. Fakta yang jauh lebih mencengangkan dan bernuansa layaknya film-film kriminal Hollywood justru terungkap di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Tim penyidik bergerak melakukan penggeledahan di kafe The Clan Signature serta sebuah kantor penukaran uang atau money changer yang diduga kuat terafiliasi langsung dengan aktivitas pencucian uang para tersangka. Di lokasi ini, kejelian para penyidik Kortas Tipikor Polri benar-benar diuji. Setelah melakukan pemeriksaan fisik bangunan secara mendalam selama berjam-jam, polisi akhirnya menemukan sebuah ruang rahasia atau brankas tersembunyi yang dibuat dengan sangat rapi dan licik di balik lemari pajangan dinding. Lemari pajangan tersebut sekilas terlihat biasa saja dan menyatu dengan dekorasi ruangan, namun ternyata berfungsi sebagai pintu kamuflase yang baru bisa diakses dengan cara didorong menggunakan mekanisme tertentu. Ketika dinding lemari tersebut digeser, penyidik menemukan ruang tersembunyi yang menyimpan bunker harta karun ilegal. Di dalam bunker rahasia tersebut, tersimpan rapi tumpukan uang tunai dari berbagai mata uang dunia yang setelah dihitung secara cermat oleh petugas, total nilainya mencapai angka yang sangat fantastis,
yakni sebesar 67,2 miliar rupiah. Melihat skala kejahatan yang begitu kolosal, sistemik, dan melibatkan barang bukti bernilai ratusan miliar rupiah, Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia langsung mengambil langkah taktis dan bersikap tegas. Dalam hitungan jam setelah pengumuman resmi dari kepolisian, Komisi 3 DPR RI secara resmi langsung membentuk panitia kerja atau panja penegakan hukum khusus untuk mengawal skandal ini. Pembentukan panja ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman. Pihak parlemen menegaskan bahwa pembentukan panja ini bukan sekadar formalitas politik, melainkan sebuah kebutuhan mendesak untuk mengawasi jalannya proses hukum secara ketat. DPR menduga kuat bahwa apa yang ditemukan oleh penyidik Polri di 13 lokasi kemarin barulah puncak dari gunung es, dan disinyalir masih banyak bunker-bunker harta karun tersembunyi lainnya, serta aset-aset gelap milik tersangka yang belum terendus oleh hukum. Panja Komisi 3 berkomitmen untuk memastikan polisi dan kejaksaan tidak ragu untuk mengejar dan menyita seluruh aset hasil kejahatan tersebut tanpa ada yang ditutup-tutupi. Kemarahan publik atas kasus ini juga terrepresentasi dengan sangat kuat di dalam ruang sidang parlemen di Kompleks Senayan, Jakarta. Suara-suara lantang yang menuntut keadilan tertinggi mulai bergaung kencang dari para wakil rakyat. Salah satu pernyataan paling keras dan menohok datang dari anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, Nasyirul Falah Amru, atau yang akrab disapa Gus Falah. Dengan nada bicara yang penuh kegeraman, Gus Falah secara terang-terangan menuntut agar mantan Jampitsus Febrie Adriansyah dijatuhi hukuman maksimal yang ada dalam sistem hukum pidana Indonesia, yaitu hukuman mati. Gus Falah menegaskan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Febrie bukan sekadar korupsi biasa, melainkan sebuah kejahatan luar biasa yang secara langsung telah merusak dan menyengsorakan hajat hidup orang banyak di seluruh pelosok negeri. Argumen Gus Falah bukan tanpa alasan yang mendasar. Perkara-perkara yang diduga menjadi ladang suap dan gratifikasi bagi Febrie adalah kasus-kasus kakap yang berdampak sistemik terhadap perekonomian dan stabilitas nasional. Salah satunya adalah skandal korupsi pengadaan batu bara PT PLN Persero yang beberapa waktu lalu menjadi penyebab utama terjadinya blackout atau pemadaman listrik total di berbagai wilayah strategis di Indonesia, yang melumpuhkan aktivitas ekonomi masyarakat dan merugikan negara triliunan rupiah. Selain itu, ada pula keterlibatan dalam manipulasi perkara korupsi di PT Asabri Persero periode 2020 hingga 2025 yang menghancurkan dana pensiun para prajurit TNI dan anggota Polri, serta kong-kali-kong penyelesaian utang PT CBS kepada anak usaha PT Krakatau Steel, yaitu PT Krakatau National Resources. Bagi DPR, fakta bahwa seorang pejabat tinggi kejaksaan yang seharusnya menjadi benteng terakhir keadilan justru memperjualbelikan hukum dalam kasus-kasus krusial tersebut adalah tindakan yang sangat menjijikan dan tidak bisa dimaafkan dengan hukuman penjara biasa. Hukuman mati dinilai menjadi satu-satunya jawaban yang adil untuk memberikan efek jera mutlak bagi siapa saja yang berani mengkhianati amanat konstitusi. Di tengah situasi politik dan hukum yang sedang memanas dan penuh dengan ketegangan ini, Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman, langsung menggelar konferensi pers resmi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada hari Sabtu, 11 Juli 2026. Dalam pernyataannya di hadapan puluhan awak media, Habibur Rahman mengeluarkan seruan penting yang ditujukan khusus kepada dua lembaga penegak hukum tertinggi di Indonesia, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Habibur Rahman secara tegas meminta agar Polri dan Kejagung tetap menjaga soliditas dan kekompakan institusi pasca penetapan Febrie Adriansyah sebagai tersangka. Ia mengingatkan dengan sangat serius agar kasus mega korupsi ini tidak boleh dijadikan bahan untuk menyulut konfrontasi, gesekan di lapangan, ataupun memicu bangkitnya ego sektoral antar lembaga penegak hukum yang dapat melemahkan agenda pemberantasan korupsi nasional.
Habibur Rahman memberikan pandangan objektif bahwa kasus yang menimpa Febrie Adriansyah ini harus dilihat secara jernih sebagai murni tindakan busuk dari seorang oknum pribadi. Tindakan kriminal yang dilakukan oleh FA sama sekali tidak boleh dipandang sebagai representasi dari kebijakan institusi Kejaksaan Agung secara keseluruhan. Menurutnya, institusi Kejaksaan Agung secara kelembagaan tetap memiliki ribuan jaksa yang jujur, berintegritas, dan berkomitmen tinggi pada hukum. Oleh karena itu, tidak boleh ada pihak-pihak yang mencoba membenturkan Polri dan Kejagung atas dasar persaingan kekuasaan. Negara Indonesia saat ini sedang membutuhkan kekompakan dan sinergi yang luar biasa erat antar aparat penegak hukum untuk bergerak maju dan menjaga stabilitas nasional dari rongrongan para koruptor. Konfrontasi ego sektoral antar institusi hanya akan membuat para mafia hukum tertawa lebar karena fokus aparat menjadi terpecah. Lebih lanjut, Habibur Rahman menekankan bahwa Polri, Kejaksaan Agung, hingga Tentara Nasional Indonesia harus tetap berada dalam satu visi, satu barisan, dan satu komando yang solid. Ketiga pilar pertahanan dan hukum negara ini wajib bersatu padu dalam mendukung penuh komitmen politik yang telah dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas praktik korupsi hingga ke akar-akarnya tanpa pandang bulu. Momentum kejatuhan mantan Jampitsus ini harus dijadikan sebagai titik balik bagi seluruh lembaga penegak hukum untuk melakukan evaluasi total dan pembersihan internal secara besar-besaran, bukan justru menjadi ajang saling serang antar korps. Demi menjamin agar proses hukum berjalan dengan sangat transparan, objektif, dan bebas dari segala bentuk intervensi emosional, DPR RI juga melayangkan desakan kuat kepada internal Kejaksaan Agung. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Ahmad Sahroni, menyatakan bahwa ini adalah saat yang paling tepat untuk melakukan aksi bersih-bersih di semua lini penegakan hukum tanpa terkecuali. Sebagai langkah konkret, DPR mendesak Jaksa Agung RI untuk segera membentuk tim penyidik independen internal yang diisi oleh figur-figur jaksa berintegritas tinggi yang sama sekali tidak memiliki afiliasi, kedekatan personal, maupun rekam jejak kerjasama dengan tersangka Febrie Adriansyah. Langkah ini dinilai sangat krusial untuk menepis keraguan publik dan memastikan bahwa proses hukum di dalam tubuh Korps Adiaksa berjalan dengan objektif, jujur, serta bebas dari konflik kepentingan. Kejaksaan Agung harus membuktikan kepada rakyat Indonesia bahwa mereka berani memotong tangan mereka sendiri yang sudah membusuk demi menyelamatkan seluruh tubuh institusi. Pada saat yang sama, komitmen untuk menuntaskan kasus mega korupsi ini secara transparan juga dikonfirmasi oleh pimpinan Komisi 3 lainnya. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Rano Alfat, memastikan kepada publik bahwa berdasarkan komunikasi formal yang telah dibangun, pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung telah mencapai kesepakatan bulat untuk membuka kasus ini seluas-luasnya ke hadapan publik. Tidak akan ada satu hal pun yang ditutupi, dan tidak akan ada oknum lain yang dilindungi jika memang terbukti terlibat dalam pusaran aliran dana haram Febrie Adriansyah. Kedua lembaga telah berkomitmen untuk bersinergi penuh demi memulihkan integritas penegakan hukum di Indonesia yang sempat terkoyak akibat skandal ini. Kini, proses penyidikan mendalam dan maraton yang digawangi oleh Kortas Tipikor Polri terus berjalan dengan intensitas yang sangat tinggi. Tersangka dokter telah mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya untuk mempertanggungjawabkan perannya dalam mencuci uang hasil korupsi. Sementara Febrie Adriansyah harus bersiap menghadapi ancaman hukuman terberat dalam hidupnya setelah resmi dicopot dari jabatannya dan digantikan oleh pelaksana tugas yang baru. Rakyat Indonesia kini berdiri mengawal penuh jalannya kasus ini, menuntut agar keadilan ditegakkan seadil-adilnya, dan berharap agar bunker-bunker harta haram lainnya dapat segera dibongkar demi mengembalikan kerugian negara yang telah dijarah oleh mereka yang berkhianat pada seragamnya sendiri. Kasus ini menjadi alarm keras bagi seluruh pejabat di Republik ini bahwa sepandai-pandainya menyimpan bangkai korupsi, baunya pasti akan tercium juga,
dan hukum akan menjemput mereka dengan cara yang paling memilukan. Dunia penegakan hukum di Republik Indonesia kembali diguncang oleh salah satu skandal korupsi paling menjijikan, paling masif, dan paling dramatis dalam sejarah modern bangsa ini. Hanya dalam hitungan hari, sebuah tabir hitam yang selama ini menutup rapat borok di dalam tubuh lembaga Adiaksa terbuka lebar melalui sebuah operasi senyap berskala besar. Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Febrie Adriansyah, kini resmi menyandang status sebagai tersangka utama. Penetapan status ini bukan sekadar babak baru dalam pemberantasan korupsi, melainkan sebuah konfirmasi atas dugaan bahwa gurita mafia hukum masih mencengkeram posisi-posisi strategis penegakan hukum di tanah air. Kasus mega korupsi, suap, gratifikasi, serta tindak pidana pencucian uang yang melilit Febrie Adriansyah atau yang kini disebut sebagai tersangka FA, bersama seorang pihak swasta bernama Don Rito atau tersangka dokter, telah memicu guncangan hebat yang membuat publik terhenyak tidak percaya. Skandal ini pecah setelah tim penyidik gabungan dari Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kortas Tipikor Bareskrim Polri bersama dengan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya melancarkan rangkaian penggeledahan maraton yang sangat agresif. Sepanjang hari Rabu, 8 Juli 2026, hingga Jumat, 10 Juli 2026, petugas menyisir sedikitnya 13 lokasi strategis di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi atau Jabodetabek. Penggeledahan senyap namun masif ini pada akhirnya berhasil menyingkap tabir gelap kejahatan kerah putih dengan nilai yang sangat fantastis. Hasil temuan barang bukti dari rangkaian operasi di lapangan benar-benar mencengangkan akal sehat dan mengonfirmasi betapa rakusnya oknum yang selama ini dipercaya untuk memenjarakan para koruptor. Di rumah kediaman pribadi milik Febrie Adriansyah yang berdiri megah di kawasan Elit Sentul, Bogor, Jawa Barat, tim penyidik gabungan berhasil menemukan sebuah brankas rahasia berukuran besar. Ketika brankas tersebut berhasil dibongkar secara paksa oleh petugas, di dalamnya ditemukan 7 buah koper berukuran besar yang tersusun rapi. Isi dari koper-koper tersebut sangat mengejutkan, yakni tumpukan emas batangan murni seberat 74 kg yang berkilau di bawah lampu penyidik. Tidak hanya emas batangan yang bernilai ratusan miliar rupiah, di dalam brankas rumah Sentul tersebut polisi juga menyita mata uang asing dalam jumlah yang sangat luar biasa. Petugas mengamankan uang tunai senilai $4.767.300 Amerika Serikat, kemudian lembaran uang tunai sebesar $14.083.800 Singapura, serta uang tunai rupiah senilai 100 juta rupiah. Tumpukan uang dan emas ini menjadi bukti otentik pertama betapa besarnya aliran dana haram yang masuk ke kantong sang mantan Jampitsus. Namun, kejutan terbesar dari operasi penggeledahan maraton ini tidak berhenti di wilayah Sentul saja. Fakta yang jauh lebih mencengangkan dan bernuansa layaknya film-film kriminal Hollywood justru terungkap di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Tim penyidik bergerak melakukan penggeledahan di Cafe The Clan Signature serta sebuah kantor penukaran uang atau money changer yang diduga kuat terafiliasi langsung dengan aktivitas pencucian uang para tersangka. Di lokasi ini, kejelian para penyidik Kortas Tipikor Polri benar-benar diuji. Setelah melakukan pemeriksaan fisik bangunan secara mendalam selama berjam-jam, polisi akhirnya menemukan sebuah ruang rahasia atau brankas tersembunyi yang dibuat dengan sangat rapi dan licik di balik lemari pajangan dinding. Lemari pajangan tersebut sekilas terlihat biasa saja dan menyatu dengan dekorasi ruangan, namun ternyata berfungsi sebagai pintu kamuflase yang baru bisa diakses dengan cara didorong menggunakan mekanisme tertentu. Ketika dinding lemari tersebut digeser, penyidik menemukan ruang tersembunyi yang menyimpan bunker harta karun ilegal. Di dalam bunker rahasia tersebut, tersimpan rapi tumpukan uang tunai dari berbagai mata uang dunia yang setelah dihitung secara cermat oleh petugas, total nilainya mencapai angka yang sangat fantastis,
yakni sebesar 67,2 miliar rupiah. Melihat skala kejahatan yang begitu kolosal, sistemik, dan melibatkan barang bukti bernilai ratusan miliar rupiah, Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia langsung mengambil langkah taktis dan bersikap tegas. Dalam hitungan jam setelah pengumuman resmi dari kepolisian, Komisi 3 DPR RI secara resmi langsung membentuk Panitia Kerja atau Panja Penegakan Hukum Khusus untuk mengawal skandal ini. Pembentukan panja ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman. Pihak parlemen menegaskan bahwa pembentukan panja ini bukan sekadar formalitas politik, melainkan sebuah kebutuhan mendesak untuk mengawasi jalannya proses hukum secara ketat. DPR menduga kuat bahwa apa yang ditemukan oleh penyidik Polri di 13 lokasi kemarin barulah puncak dari gunung es, dan disinyalir masih banyak bunker-bunker harta karun tersembunyi lainnya, serta aset-aset gelap milik tersangka yang belum terendus oleh hukum. Panja Komisi 3 berkomitmen untuk memastikan polisi dan kejaksaan tidak ragu untuk mengejar dan menyita seluruh aset hasil kejahatan tersebut tanpa ada yang ditutup-tutupi. Kemarahan publik atas kasus ini juga terrepresentasi dengan sangat kuat di dalam ruang sidang parlemen di Kompleks Senayan, Jakarta. Suara-suara lantang yang menuntut keadilan tertinggi mulai bergaung kencang dari para wakil rakyat. Salah satu pernyataan paling keras dan menohok datang dari anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, Nasyirul Falah Amru, atau yang akrab disapa Gus Falah. Dengan nada bicara yang penuh kegeraman, Gus Falah secara terang-terangan menuntut agar mantan Jampitsus Febrie Adriansyah dijatuhi hukuman maksimal yang ada dalam sistem hukum pidana Indonesia, yaitu hukuman mati. Gus Falah menegaskan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Febrie bukan sekadar korupsi biasa, melainkan sebuah kejahatan luar biasa yang secara langsung telah merusak dan menyengsorakan hajat hidup orang banyak di seluruh pelosok negeri. Argumen Gus Falah bukan tanpa alasan yang mendasar. Perkara-perkara yang diduga menjadi ladang suap dan gratifikasi bagi Febrie adalah kasus-kasus kakap yang berdampak sistemik terhadap perekonomian dan stabilitas nasional. Salah satunya adalah skandal korupsi pengadaan batu bara PT PLN Persero yang beberapa waktu lalu menjadi penyebab utama terjadinya blackout atau pemadaman listrik total di berbagai wilayah strategis di Indonesia, yang melumpuhkan aktivitas ekonomi masyarakat dan merugikan negara triliunan rupiah. Selain itu, ada pula keterlibatan dalam manipulasi perkara korupsi di PT Asabri Persero periode 2020 hingga 2025 yang menghancurkan dana pensiun para prajurit TNI dan anggota Polri, serta kong-kali-kong penyelesaian utang PT CBS kepada anak usaha PT Krakatau Steel, yaitu PT Krakatau National Resources. Bagi DPR, fakta bahwa seorang pejabat tinggi kejaksaan yang seharusnya menjadi benteng terakhir keadilan justru memperjualbelikan hukum dalam kasus-kasus krusial tersebut adalah tindakan yang sangat menjijikkan dan tidak bisa dimaafkan dengan hukuman penjara biasa. Hukuman mati dinilai menjadi satu-satunya jawaban yang adil untuk memberikan efek jera mutlak bagi siapa saja yang berani mengkhianati amanat konstitusi. Di tengah situasi politik dan hukum yang sedang memanas dan penuh dengan ketegangan ini, Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman, langsung menggelar konferensi pers resmi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada hari Sabtu, 11 Juli 2026. Dalam pernyataannya di hadapan puluhan awak media, Habibur Rahman mengeluarkan seruan penting yang ditujukan khusus kepada dua lembaga penegak hukum tertinggi di Indonesia, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Habibur Rahman secara tegas meminta agar Polri dan Kejagung tetap menjaga soliditas dan kekompakan institusi pasca penetapan Febrie Adriansyah sebagai tersangka. Ia mengingatkan dengan sangat serius agar kasus mega korupsi ini tidak boleh dijadikan bahan untuk menyulut konfrontasi, gesekan di lapangan, ataupun memicu bangkitnya ego sektoral antar lembaga penegak hukum yang dapat melemahkan agenda pemberantasan korupsi nasional. Habibur Rahman memberikan pandangan objektif bahwa kasus yang menimpa Febrie Adriansyah ini
harus dilihat secara jernih sebagai murni tindakan busuk dari seorang oknum pribadi. Tindakan kriminal yang dilakukan oleh FA sama sekali tidak boleh dipandang sebagai representasi dari kebijakan institusi Kejaksaan Agung secara keseluruhan. Menurutnya, institusi Kejaksaan Agung secara kelembagaan tetap memiliki ribuan jaksa yang jujur, berintegritas, dan berkomitmen tinggi pada hukum. Oleh karena itu, tidak boleh ada pihak-pihak yang mencoba membenturkan Polri dan Kejagung atas dasar persaingan kekuasaan. Negara Indonesia saat ini sedang membutuhkan kekompakan dan sinergi yang luar biasa erat antar aparat penegak hukum untuk bergerak maju dan menjaga stabilitas nasional dari rongrongan para koruptor. Konfrontasi ego sektoral antar institusi hanya akan membuat para mafia hukum tertawa lebar karena fokus aparat menjadi terpecah. Lebih lanjut, Habibur Rahman menekankan bahwa Polri, Kejaksaan Agung, hingga Tentara Nasional Indonesia harus tetap berada dalam satu visi, satu barisan, dan satu komando yang solid. Ketiga pilar pertahanan dan hukum negara ini wajib bersatu padu dalam mendukung penuh komitmen politik yang telah dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas praktik korupsi hingga ke akar-akarnya tanpa pandang bulu. Momentum kejatuhan mantan Jampitsus ini harus dijadikan sebagai titik balik bagi seluruh lembaga penegak hukum untuk melakukan evaluasi total dan pembersihan internal secara besar-besaran, bukan justru menjadi ajang saling serang antar korps. Demi menjamin agar proses hukum berjalan dengan sangat transparan, objektif, dan bebas dari segala bentuk intervensi emosional, DPR RI juga melayangkan desakan kuat kepada internal Kejaksaan Agung. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Ahmad Sahroni, menyatakan bahwa ini adalah saat yang paling tepat untuk melakukan aksi bersih-bersih di semua lini penegakan hukum tanpa terkecuali. Sebagai langkah konkret, DPR mendesak Jaksa Agung RI untuk segera membentuk tim penyidik independen internal yang diisi oleh figur-figur jaksa berintegritas tinggi yang sama sekali tidak memiliki afiliasi, kedekatan personal, maupun rekam jejak kerjasama dengan tersangka Febrie Adriansyah. Langkah ini dinilai sangat krusial untuk menepis keraguan publik dan memastikan bahwa proses hukum di dalam tubuh Korps Adiaksa berjalan dengan objektif, jujur, serta bebas dari konflik kepentingan. Kejaksaan Agung harus membuktikan kepada rakyat Indonesia bahwa mereka berani memotong tangan mereka sendiri yang sudah membusuk demi menyelamatkan seluruh tubuh institusi. Pada saat yang sama, komitmen untuk menuntaskan kasus mega korupsi ini secara transparan juga dikonfirmasi oleh pimpinan Komisi 3 lainnya. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Rano Alfat, memastikan kepada publik bahwa berdasarkan komunikasi formal yang telah dibangun, pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung telah mencapai kesepakatan bulat untuk membuka kasus ini seluas-luasnya ke hadapan publik. Tidak akan ada satu hal pun yang ditutupi, dan tidak akan ada oknum lain yang dilindungi jika memang terbukti terlibat dalam pusaran aliran dana haram Febrie Adriansyah. Kedua lembaga telah berkomitmen untuk bersinergi penuh demi memulihkan integritas penegakan hukum di Indonesia yang sempat terkoyak akibat skandal ini. Kini, proses penyidikan mendalam dan maraton yang digawangi oleh Kortas Tipikor Polri terus berjalan dengan intensitas yang sangat tinggi. Tersangka dokter telah mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya untuk mempertanggungjawabkan perannya dalam mencuci uang hasil korupsi. Sementara Febrie Adriansyah harus bersiap menghadapi ancaman hukuman terberat dalam hidupnya setelah resmi dicopot dari jabatannya dan digantikan oleh pelaksana tugas yang baru. Rakyat Indonesia kini berdiri mengawal penuh jalannya kasus ini, menuntut agar keadilan ditegakkan seadil-adilnya, dan berharap agar bunker-bunker harta haram lainnya dapat segera dibongkar demi mengembalikan kerugian negara yang telah dijarah oleh mereka yang berkhianat pada seragamnya sendiri. Kasus ini menjadi alarm keras bagi seluruh pejabat di Republik ini bahwa sepandai-pandainya menyimpan bangkai korupsi, baunya pasti akan tercium juga, dan hukum akan menjemput mereka dengan cara yang paling memilukan.
dunia penegakan hukum di Republik Indonesia kembali diguncang oleh salah satu skandal korupsi paling menjijikan, paling masif, dan paling dramatis dalam sejarah modern bangsa ini. Hanya dalam hitungan hari, sebuah tabir hitam yang selama ini menutup rapat borok di dalam tubuh lembaga adiaksa terbuka lebar melalui sebuah operasi senyap berskala besar. Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Febrie Adriansyah, kini resmi menyandang status sebagai tersangka utama. Penetapan status ini bukan sekadar babak baru dalam pemberantasan korupsi, melainkan sebuah konfirmasi atas dugaan bahwa gurita mafia hukum masih mencengkeram posisi-posisi strategis penegakan hukum di tanah air. Kasus mega korupsi, suap, gratifikasi, serta tindak pidana pencucian uang yang melilit Febrie Adriansyah atau yang kini disebut sebagai tersangka FA, bersama seorang pihak swasta bernama Don Rito atau tersangka dokter, telah memicu guncangan hebat yang membuat publik terhenyak tidak percaya. Skandal ini pecah setelah tim penyidik gabungan dari Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kortas Tipikor Bareskrim Polri bersama dengan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya melancarkan rangkaian penggeledahan maraton yang sangat agresif. Sepanjang hari Rabu, 8 Juli 2026, hingga Jumat, 10 Juli 2026, petugas menyisir sedikitnya 13 lokasi strategis di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi atau Jabodetabek. Penggeledahan senyap namun masif ini pada akhirnya berhasil menyingkap tabir gelap kejahatan kerah putih dengan nilai yang sangat fantastis. Hasil temuan barang bukti dari rangkaian operasi di lapangan benar-benar mencengangkan akal sehat dan mengonfirmasi betapa rakusnya oknum yang selama ini dipercaya untuk memenjarakan para koruptor. Di rumah kediaman pribadi milik Febrie Adriansyah yang berdiri megah di kawasan elit Sentul, Bogor, Jawa Barat, tim penyidik gabungan berhasil menemukan sebuah brankas rahasia berukuran besar. Ketika brankas tersebut berhasil dibongkar secara paksa oleh petugas, di dalamnya ditemukan 7 buah koper berukuran besar yang tersusun rapi. Isi dari koper-koper tersebut sangat mengejutkan, yakni tumpukan emas batangan murni seberat 74 kg yang berkilau di bawah lampu penyidik. Tidak hanya emas batangan yang bernilai ratusan miliar rupiah, di dalam brankas rumah Sentul tersebut polisi juga menyita mata uang asing dalam jumlah yang sangat luar biasa. Petugas mengamankan uang tunai senilai $4.767.300 Amerika Serikat, kemudian lembaran uang tunai sebesar $14.083.800 Singapura, serta uang tunai rupiah senilai 100 juta rupiah. Tumpukan uang dan emas ini menjadi bukti otentik pertama betapa besarnya aliran dana haram yang masuk ke kantong sang mantan Jampitsus. Namun, kejutan terbesar dari operasi penggeledahan maraton ini tidak berhenti di wilayah Sentul saja. Fakta yang jauh lebih mencengangkan dan bernuansa layaknya film-film kriminal Hollywood justru terungkap di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Tim penyidik bergerak melakukan penggeledahan di Cafe The Clan Signature serta sebuah kantor penukaran uang atau money changer yang diduga kuat terafiliasi langsung dengan aktivitas pencucian uang para tersangka. Di lokasi ini, kejelian para penyidik Kortas Tipikor Polri benar-benar diuji. Setelah melakukan pemeriksaan fisik bangunan secara mendalam selama berjam-jam, polisi akhirnya menemukan sebuah ruang rahasia atau brankas tersembunyi yang dibuat dengan sangat rapi dan licik di balik lemari pajangan dinding. Lemari pajangan tersebut sekilas terlihat biasa saja dan menyatu dengan dekorasi ruangan, namun ternyata berfungsi sebagai pintu kamuflase yang baru bisa diakses dengan cara didorong menggunakan mekanisme tertentu. Ketika dinding lemari tersebut digeser, penyidik menemukan ruang tersembunyi yang menyimpan bunker harta karun ilegal. Di dalam bunker rahasia tersebut, tersimpan rapi tumpukan uang tunai dari berbagai mata uang dunia yang setelah dihitung secara cermat oleh petugas, total nilainya mencapai angka yang sangat fantastis, yakni sebesar 67,2 miliar rupiah.
Melihat skala kejahatan yang begitu kolosal, sistemik, dan melibatkan barang bukti bernilai ratusan miliar rupiah, Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia langsung mengambil langkah taktis dan bersikap tegas. Dalam hitungan jam setelah pengumuman resmi dari kepolisian, Komisi 3 DPR RI secara resmi langsung membentuk Panitia Kerja atau Panja Penegakan Hukum Khusus untuk mengawal skandal ini. Pembentukan panja ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman. Pihak parlemen menegaskan bahwa pembentukan panja ini bukan sekadar formalitas politik, melainkan sebuah kebutuhan mendesak untuk mengawasi jalannya proses hukum secara ketat. DPR menduga kuat bahwa apa yang ditemukan oleh penyidik Polri di 13 lokasi kemarin barulah puncak dari gunung es, dan disinyalir masih banyak bunker-bunker harta karun tersembunyi lainnya, serta aset-aset gelap milik tersangka yang belum terendus oleh hukum. Panja Komisi 3 berkomitmen untuk memastikan polisi dan kejaksaan tidak ragu untuk mengejar dan menyita seluruh aset hasil kejahatan tersebut tanpa ada yang ditutup-tutupi. Kemarahan publik atas kasus ini juga terrepresentasi dengan sangat kuat di dalam ruang sidang parlemen di Kompleks Senayan, Jakarta. Suara-suara lantang yang menuntut keadilan tertinggi mulai bergaung kencang dari para wakil rakyat. Salah satu pernyataan paling keras dan menohok datang dari anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, Nasyirul Falah Amru, atau yang akrab disapa Gus Falah. Dengan nada bicara yang penuh kegeraman, Gus Falah secara terang-terangan menuntut agar mantan Jampitsus Febrie Adriansyah dijatuhi hukuman maksimal yang ada dalam sistem hukum pidana Indonesia, yaitu hukuman mati. Gus Falah menegaskan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Febrie bukan sekadar korupsi biasa, melainkan sebuah kejahatan luar biasa yang secara langsung telah merusak dan menyengsorakan hajat hidup orang banyak di seluruh pelosok negeri. Argumen Gus Falah bukan tanpa alasan yang mendasar. Perkara-perkara yang diduga menjadi ladang suap dan gratifikasi bagi Febrie adalah kasus-kasus kakap yang berdampak sistemik terhadap perekonomian dan stabilitas nasional. Salah satunya adalah skandal korupsi pengadaan batu bara PT PLN Persero yang beberapa waktu lalu menjadi penyebab utama terjadinya blackout atau pemadaman listrik total di berbagai wilayah strategis di Indonesia, yang melumpuhkan aktivitas ekonomi masyarakat dan merugikan negara triliunan rupiah. Selain itu, ada pula keterlibatan dalam manipulasi perkara korupsi di PT Asabri Persero periode 2020 hingga 2025 yang menghancurkan dana pensiun para prajurit TNI dan anggota Polri, serta kong-kali-kong penyelesaian utang PT CBS kepada anak usaha PT Krakatau Steel, yaitu PT Krakatau National Resources. Bagi DPR, fakta bahwa seorang pejabat tinggi kejaksaan yang seharusnya menjadi benteng terakhir keadilan justru memperjualbelikan hukum dalam kasus-kasus krusial tersebut adalah tindakan yang sangat menjijikkan dan tidak bisa dimaafkan dengan hukuman penjara biasa. Hukuman mati dinilai menjadi satu-satunya jawaban yang adil untuk memberikan efek jera mutlak bagi siapa saja yang berani mengkhianati amanat konstitusi. Di tengah situasi politik dan hukum yang sedang memanas dan penuh dengan ketegangan ini, Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman, langsung menggelar konferensi pers resmi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada hari Sabtu, 11 Juli 2026. Dalam pernyataannya di hadapan puluhan awak media, Habibur Rahman mengeluarkan seruan penting yang ditujukan khusus kepada dua lembaga penegak hukum tertinggi di Indonesia, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Habibur Rahman secara tegas meminta agar Polri dan Kejagung tetap menjaga soliditas dan kekompakan institusi pasca penetapan Febrie Adriansyah sebagai tersangka. Ia mengingatkan dengan sangat serius agar kasus mega korupsi ini tidak boleh dijadikan bahan untuk menyulut konfrontasi, gesekan di lapangan, ataupun memicu bangkitnya ego sektoral antar lembaga penegak hukum yang dapat melemahkan agenda pemberantasan korupsi nasional. Habibur Rahman memberikan pandangan objektif bahwa kasus yang menimpa Febrie Adriansyah ini harus dilihat secara jernih sebagai murni tindakan busuk
dari seorang oknum pribadi. Tindakan kriminal yang dilakukan oleh FA sama sekali tidak boleh dipandang sebagai representasi dari kebijakan institusi Kejaksaan Agung secara keseluruhan. Menurutnya, institusi Kejaksaan Agung secara kelembagaan tetap memiliki ribuan jaksa yang jujur, berintegritas, dan berkomitmen tinggi pada hukum. Oleh karena itu, tidak boleh ada pihak-pihak yang mencoba membenturkan Polri dan Kejagung atas dasar persaingan kekuasaan. Negara Indonesia saat ini sedang membutuhkan kekompakan dan sinergi yang luar biasa erat antar aparat penegak hukum untuk bergerak maju dan menjaga stabilitas nasional dari rongrongan para koruptor. Konfrontasi ego sektoral antar institusi hanya akan membuat para mafia hukum tertawa lebar karena fokus aparat menjadi terpecah. Lebih lanjut, Habibur Rahman menekankan bahwa Polri, Kejaksaan Agung, hingga Tentara Nasional Indonesia harus tetap berada dalam satu visi, satu barisan, dan satu komando yang solid. Ketiga pilar pertahanan dan hukum negara ini wajib bersatu padu dalam mendukung penuh komitmen politik yang telah dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas praktik korupsi hingga ke akar-akarnya tanpa pandang bulu. Momentum kejatuhan mantan Jampitsus ini harus dijadikan sebagai titik balik bagi seluruh lembaga penegak hukum untuk melakukan evaluasi total dan pembersihan internal secara besar-besaran, bukan justru menjadi ajang saling serang antar korps. Demi menjamin agar proses hukum berjalan dengan sangat transparan, objektif, dan bebas dari segala bentuk intervensi emosional, DPR RI juga melayangkan desakan kuat kepada internal Kejaksaan Agung. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Ahmad Sahroni, menyatakan bahwa ini adalah saat yang paling tepat untuk melakukan aksi bersih-bersih di semua lini penegakan hukum tanpa terkecuali. Sebagai langkah konkret, DPR mendesak Jaksa Agung RI untuk segera membentuk tim penyidik independen internal yang diisi oleh figur-figur jaksa berintegritas tinggi yang sama sekali tidak memiliki afiliasi, kedekatan personal, maupun rekam jejak kerjasama dengan tersangka Febrie Adriansyah. Langkah ini dinilai sangat krusial untuk menepis keraguan publik dan memastikan bahwa proses hukum di dalam tubuh Korps Adiaksa berjalan dengan objektif, jujur, serta bebas dari konflik kepentingan. Kejaksaan Agung harus membuktikan kepada rakyat Indonesia bahwa mereka berani memotong tangan mereka sendiri yang sudah membusuk demi menyelamatkan seluruh tubuh institusi. Pada saat yang sama, komitmen untuk menuntaskan kasus mega korupsi ini secara transparan juga dikonfirmasi oleh pimpinan Komisi 3 lainnya. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Rano Alfat, memastikan kepada publik bahwa berdasarkan komunikasi formal yang telah dibangun, pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung telah mencapai kesepakatan bulat untuk membuka kasus ini seluas-luasnya ke hadapan publik. Tidak akan ada satu hal pun yang ditutupi, dan tidak akan ada oknum lain yang dilindungi jika memang terbukti terlibat dalam pusaran aliran dana haram Febrie Adriansyah. Kedua lembaga telah berkomitmen untuk bersinergi penuh demi memulihkan integritas penegakan hukum di Indonesia yang sempat terkoyak akibat skandal ini. Kini, proses penyidikan mendalam dan maraton yang digawangi oleh Kortas Tipikor Polri terus berjalan dengan intensitas yang sangat tinggi. Tersangka dokter telah mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya untuk mempertanggungjawabkan perannya dalam mencuci uang hasil korupsi. Sementara Febrie Adriansyah harus bersiap menghadapi ancaman hukuman terberat dalam hidupnya setelah resmi dicopot dari jabatannya dan digantikan oleh pelaksana tugas yang baru. Rakyat Indonesia kini berdiri mengawal penuh jalannya kasus ini, menuntut agar keadilan ditegakkan seadil-adilnya, dan berharap agar bungker-bungker harta haram lainnya dapat segera dibongkar demi mengembalikan kerugian negara yang telah dijarah oleh mereka yang berkhianat pada seragamnya sendiri. Kasus ini menjadi alarm keras bagi seluruh pejabat di Republik ini bahwa sepandai-pandainya menyimpan bangkai korupsi, baunya pasti akan tercium juga, dan hukum akan menjemput mereka dengan cara yang paling memilukan.
dunia penegakan hukum di Republik Indonesia kembali diguncang oleh salah satu skandal korupsi paling menjijikan, paling masif, dan paling dramatis dalam sejarah modern bangsa ini. Hanya dalam hitungan hari, sebuah tabir hitam yang selama ini menutup rapat borok di dalam tubuh lembaga adiaksa terbuka lebar melalui sebuah operasi senyap berskala besar. Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Febrie Adriansyah, kini resmi menyandang status sebagai tersangka utama. Penetapan status ini bukan sekadar babak baru dalam pemberantasan korupsi, melainkan sebuah konfirmasi atas dugaan bahwa gurita mafia hukum masih mencengkeram posisi-posisi strategis penegakan hukum di tanah air. Kasus mega korupsi, suap, gratifikasi, serta tindak pidana pencucian uang yang melilit Febrie Adriansyah atau yang kini disebut sebagai tersangka FA, bersama seorang pihak swasta bernama Don Rito atau tersangka dokter, telah memicu guncangan hebat yang membuat publik terhenyak tidak percaya. Skandal ini pecah setelah tim penyidik gabungan dari Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kortas Tipikor Bareskrim Polri bersama dengan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya melancarkan rangkaian penggeledahan maraton yang sangat agresif. Sepanjang hari Rabu, 8 Juli 2026, hingga Jumat, 10 Juli 2026, petugas menyisir sedikitnya 13 lokasi strategis di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi atau Jabodetabek. Penggeledahan senyap namun masif ini pada akhirnya berhasil menyingkap tabir gelap kejahatan kerah putih dengan nilai yang sangat fantastis. Hasil temuan barang bukti dari rangkaian operasi di lapangan benar-benar mencengangkan akal sehat dan mengonfirmasi betapa rakusnya oknum yang selama ini dipercaya untuk memenjarakan para koruptor. Di rumah kediaman pribadi milik Febrie Adriansyah yang berdiri megah di kawasan Elit Sentul, Bogor, Jawa Barat, tim penyidik gabungan berhasil menemukan sebuah brankas rahasia berukuran besar. Ketika brankas tersebut berhasil dibongkar secara paksa oleh petugas, di dalamnya ditemukan 7 buah koper berukuran besar yang tersusun rapi. Isi dari koper-koper tersebut sangat mengejutkan, yakni tumpukan emas batangan murni seberat 74 kg yang berkilau di bawah lampu penyidik. Tidak hanya emas batangan yang bernilai ratusan miliar rupiah, di dalam brankas rumah Sentul tersebut polisi juga menyita mata uang asing dalam jumlah yang sangat luar biasa. Petugas mengamankan uang tunai senilai $4.767.300 Amerika Serikat, kemudian lembaran uang tunai sebesar $14.083.800 Singapura, serta uang tunai rupiah senilai 100 juta rupiah. Tumpukan uang dan emas ini menjadi bukti otentik pertama betapa besarnya aliran dana haram yang masuk ke kantong sang mantan Jampitsus. Namun, kejutan terbesar dari operasi penggeledahan maraton ini tidak berhenti di wilayah Sentul saja. Fakta yang jauh lebih mencengangkan dan bernuansa layaknya film-film kriminal Hollywood justru terungkap di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Tim penyidik bergerak melakukan penggeledahan di Cafe The Clan Signature serta sebuah kantor penukaran uang atau money changer yang diduga kuat terafiliasi langsung dengan aktivitas pencucian uang para tersangka. Di lokasi ini, kejelian para penyidik Kortas Tipikor Polri benar-benar diuji. Setelah melakukan pemeriksaan fisik bangunan secara mendalam selama berjam-jam, polisi akhirnya menemukan sebuah ruang rahasia atau brankas tersembunyi yang dibuat dengan sangat rapi dan licik di balik lemari pajangan dinding. Lemari pajangan tersebut sekilas terlihat biasa saja dan menyatu dengan dekorasi ruangan, namun ternyata berfungsi sebagai pintu kamuflase yang baru bisa diakses dengan cara didorong menggunakan mekanisme tertentu. Ketika dinding lemari tersebut digeser, penyidik menemukan ruang tersembunyi yang menyimpan bunker harta karun ilegal. Di dalam bunker rahasia tersebut, tersimpan rapi tumpukan uang tunai dari berbagai mata uang dunia yang setelah dihitung secara cermat oleh petugas, total nilainya mencapai angka yang sangat fantastis, yakni sebesar 67,2 miliar rupiah.
Melihat skala kejahatan yang begitu kolosal, sistemik, dan melibatkan barang bukti bernilai ratusan miliar rupiah, Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia langsung mengambil langkah taktis dan bersikap tegas. Dalam hitungan jam setelah pengumuman resmi dari kepolisian, Komisi 3 DPR RI secara resmi langsung membentuk panitia kerja atau panja penegakan hukum khusus untuk mengawal skandal ini. Pembentukan panja ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman. Pihak parlemen menegaskan bahwa pembentukan panja ini bukan sekadar formalitas politik, melainkan sebuah kebutuhan mendesak untuk mengawasi jalannya proses hukum secara ketat. DPR menduga kuat bahwa apa yang ditemukan oleh penyidik Polri di 13 lokasi kemarin barulah puncak dari gunung es, dan disinyalir masih banyak bunker-bunker harta karun tersembunyi lainnya, serta aset-aset gelap milik tersangka yang belum terendus oleh hukum. Panja Komisi 3 berkomitmen untuk memastikan polisi dan kejaksaan tidak ragu untuk mengejar dan menyita seluruh aset hasil kejahatan tersebut tanpa ada yang ditutup-tutupi. Kemarahan publik atas kasus ini juga terrepresentasi dengan sangat kuat di dalam ruang sidang parlemen di Kompleks Senayan, Jakarta. Suara-suara lantang yang menuntut keadilan tertinggi mulai bergaung kencang dari para wakil rakyat. Salah satu pernyataan paling keras dan menohok datang dari anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, Nasyirul Falah Amru, atau yang akrab disapa Gus Falah. Dengan nada bicara yang penuh kegeraman, Gus Falah secara terang-terangan menuntut agar mantan Jampitsus Febrie Adriansyah dijatuhi hukuman maksimal yang ada dalam sistem hukum pidana Indonesia, yaitu hukuman mati. Gus Falah menegaskan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Febrie bukan sekadar korupsi biasa, melainkan sebuah kejahatan luar biasa yang secara langsung telah merusak dan menyengsorakan hajat hidup orang banyak di seluruh pelosok negeri. Argumen Gus Falah bukan tanpa alasan yang mendasar. Perkara-perkara yang diduga menjadi ladang suap dan gratifikasi bagi Febrie adalah kasus-kasus kakap yang berdampak sistemik terhadap perekonomian dan stabilitas nasional. Salah satunya adalah skandal korupsi pengadaan batu bara PT PLN Persero yang beberapa waktu lalu menjadi penyebab utama terjadinya blackout atau pemadaman listrik total di berbagai wilayah strategis di Indonesia, yang melumpuhkan aktivitas ekonomi masyarakat dan merugikan negara triliunan rupiah. Selain itu, ada pula keterlibatan dalam manipulasi perkara korupsi di PT Asabri Persero periode 2020 hingga 2025 yang menghancurkan dana pensiun para prajurit TNI dan anggota Polri, serta kong-kali-kong penyelesaian utang PT CBS kepada anak usaha PT Krakatau Steel, yaitu PT Krakatau National Resources. Bagi DPR, fakta bahwa seorang pejabat tinggi kejaksaan yang seharusnya menjadi benteng terakhir keadilan justru memperjualbelikan hukum dalam kasus-kasus krusial tersebut adalah tindakan yang sangat menjijikkan dan tidak bisa dimaafkan dengan hukuman penjara biasa. Hukuman mati dinilai menjadi satu-satunya jawaban yang adil untuk memberikan efek jera mutlak bagi siapa saja yang berani mengkhianati amanat konstitusi. Di tengah situasi politik dan hukum yang sedang memanas dan penuh dengan ketegangan ini, Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman, langsung menggelar konferensi pers resmi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada hari Sabtu, 11 Juli 2026. Dalam pernyataannya di hadapan puluhan awak media, Habibur Rahman mengeluarkan seruan penting yang ditujukan khusus kepada dua lembaga penegak hukum tertinggi di Indonesia, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Habibur Rahman secara tegas meminta agar Polri dan Kejagung tetap menjaga soliditas dan kekompakan institusi pasca penetapan Febrie Adriansyah sebagai tersangka. Ia mengingatkan dengan sangat serius agar kasus mega korupsi ini tidak boleh dijadikan bahan untuk menyulut konfrontasi, gesekan di lapangan, ataupun memicu bangkitnya ego sektoral antar lembaga penegak hukum yang dapat melemahkan agenda pemberantasan korupsi nasional. Habibur Rahman memberikan pandangan objektif bahwa kasus yang menimpa Febrie Adriansyah ini harus dilihat secara jernih sebagai murni tindakan busuk
dari seorang oknum pribadi. Tindakan kriminal yang dilakukan oleh FA sama sekali tidak boleh dipandang sebagai representasi dari kebijakan institusi Kejaksaan Agung secara keseluruhan. Menurutnya, institusi Kejaksaan Agung secara kelembagaan tetap memiliki ribuan jaksa yang jujur, berintegritas, dan berkomitmen tinggi pada hukum. Oleh karena itu, tidak boleh ada pihak-pihak yang mencoba membenturkan Polri dan Kejagung atas dasar persaingan kekuasaan. Negara Indonesia saat ini sedang membutuhkan kekompakan dan sinergi yang luar biasa erat antar aparat penegak hukum untuk bergerak maju dan menjaga stabilitas nasional dari rongrongan para koruptor. Konfrontasi ego sektoral antar institusi hanya akan membuat para mafia hukum tertawa lebar karena fokus aparat menjadi terpecah. Lebih lanjut, Habibur Rahman menekankan bahwa Polri, Kejaksaan Agung, hingga Tentara Nasional Indonesia harus tetap berada dalam satu visi, satu barisan, dan satu komando yang solid. Ketiga pilar pertahanan dan hukum negara ini wajib bersatu padu dalam mendukung penuh komitmen politik yang telah dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas praktik korupsi hingga ke akar-akarnya tanpa pandang bulu. Momentum kejatuhan mantan Jampitsus ini harus dijadikan sebagai titik balik bagi seluruh lembaga penegak hukum untuk melakukan evaluasi total dan pembersihan internal secara besar-besaran, bukan justru menjadi ajang saling serang antar korps. Demi menjamin agar proses hukum berjalan dengan sangat transparan, objektif, dan bebas dari segala bentuk intervensi emosional, DPR RI juga melayangkan desakan kuat kepada internal Kejaksaan Agung. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Ahmad Sahroni, menyatakan bahwa ini adalah saat yang paling tepat untuk melakukan aksi bersih-bersih di semua lini penegakan hukum tanpa terkecuali. Sebagai langkah konkret, DPR mendesak Jaksa Agung RI untuk segera membentuk tim penyidik independen internal yang diisi oleh figur-figur jaksa berintegritas tinggi yang sama sekali tidak memiliki afiliasi, kedekatan personal, maupun rekam jejak kerjasama dengan tersangka Febrie Adriansyah. Langkah ini dinilai sangat krusial untuk menepis keraguan publik dan memastikan bahwa proses hukum di dalam tubuh Korps Adiaksa berjalan dengan objektif, jujur, serta bebas dari konflik kepentingan. Kejaksaan Agung harus membuktikan kepada rakyat Indonesia bahwa mereka berani memotong tangan mereka sendiri yang sudah membusuk demi menyelamatkan seluruh tubuh institusi. Pada saat yang sama, komitmen untuk menuntaskan kasus mega korupsi ini secara transparan juga dikonfirmasi oleh pimpinan Komisi 3 lainnya. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Rano Alfat, memastikan kepada publik bahwa berdasarkan komunikasi formal yang telah dibangun, pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung telah mencapai kesepakatan bulat untuk membuka kasus ini seluas-luasnya ke hadapan publik. Tidak akan ada satu hal pun yang ditutupi, dan tidak akan ada oknum lain yang dilindungi jika memang terbukti terlibat dalam pusaran aliran dana haram Febrie Adriansyah. Kedua lembaga telah berkomitmen untuk bersinergi penuh demi memulihkan integritas penegakan hukum di Indonesia yang sempat terkoyak akibat skandal ini. Kini, proses penyidikan mendalam dan maraton yang digawangi oleh Kortas Tipikor Polri terus berjalan dengan intensitas yang sangat tinggi. Tersangka dokter telah mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya untuk mempertanggungjawabkan perannya dalam mencuci uang hasil korupsi. Sementara Febrie Adriansyah harus bersiap menghadapi ancaman hukuman terberat dalam hidupnya setelah resmi dicopot dari jabatannya dan digantikan oleh pelaksana tugas yang baru. Rakyat Indonesia kini berdiri mengawal penuh jalannya kasus ini, menuntut agar keadilan ditegakkan seadil-adilnya, dan berharap agar bungker-bungker harta haram lainnya dapat segera dibongkar demi mengembalikan kerugian negara yang telah dijarah oleh mereka yang berkhianat pada seragamnya sendiri. Kasus ini menjadi alarm keras bagi seluruh pejabat di Republik ini bahwa sepandai-pandainya menyimpan bangkai korupsi, baunya pasti akan tercium juga, dan hukum akan menjemput mereka dengan cara yang paling memilukan.
dunia penegakan hukum di Republik Indonesia kembali diguncang oleh salah satu skandal korupsi paling menjijikan, paling masif, dan paling dramatis dalam sejarah modern bangsa ini. Hanya dalam hitungan hari, sebuah tabir hitam yang selama ini menutup rapat borok di dalam tubuh lembaga Adiaksa terbuka lebar melalui sebuah operasi senyap berskala besar. Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Febrie Adriansyah, kini resmi menyandang status sebagai tersangka utama. Penetapan status ini bukan sekadar babak baru dalam pemberantasan korupsi, melainkan sebuah konfirmasi atas dugaan bahwa gurita mafia hukum masih mencengkeram posisi-posisi strategis penegakan hukum di tanah air. Kasus mega korupsi, suap, gratifikasi, serta tindak pidana pencucian uang yang melilit Febrie Adriansyah atau yang kini disebut sebagai tersangka FA, bersama seorang pihak swasta bernama Don Rito atau tersangka dokter, telah memicu guncangan hebat yang membuat publik terhenyak tidak percaya. Skandal ini pecah setelah tim penyidik gabungan dari Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kortas Tipikor Bareskrim Polri bersama dengan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya melancarkan rangkaian penggeledahan maraton yang sangat agresif. Sepanjang hari Rabu, 8 Juli 2026, hingga Jumat, 10 Juli 2026, petugas menyisir sedikitnya 13 lokasi strategis di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi atau Jabodetabek. Penggeledahan senyap namun masif ini pada akhirnya berhasil menyingkap tabir gelap kejahatan kerah putih dengan nilai yang sangat fantastis. Hasil temuan barang bukti dari rangkaian operasi di lapangan benar-benar mencengangkan akal sehat dan mengonfirmasi betapa rakusnya oknum yang selama ini dipercaya untuk memenjarakan para koruptor. Di rumah kediaman pribadi milik Febrie Adriansyah yang berdiri megah di kawasan elit Sentul, Bogor, Jawa Barat, tim penyidik gabungan berhasil menemukan sebuah brankas rahasia berukuran besar. Ketika brankas tersebut berhasil dibongkar secara paksa oleh petugas, di dalamnya ditemukan 7 buah koper berukuran besar yang tersusun rapi. Isi dari koper-koper tersebut sangat mengejutkan, yakni tumpukan emas batangan murni seberat 74 kg yang berkilau di bawah lampu penyidik. Tidak hanya emas batangan yang bernilai ratusan miliar rupiah, di dalam brankas rumah Sentul tersebut polisi juga menyita mata uang asing dalam jumlah yang sangat luar biasa. Petugas mengamankan uang tunai senilai $4.767.300 Amerika Serikat, kemudian lembaran uang tunai sebesar $14.083.800 Singapura, serta uang tunai rupiah senilai 100 juta rupiah. Tumpukan uang dan emas ini menjadi bukti otentik pertama betapa besarnya aliran dana haram yang masuk ke kantong sang mantan Jampitsus. Namun, kejutan terbesar dari operasi penggeledahan maraton ini tidak berhenti di wilayah Sentul saja. Fakta yang jauh lebih mencengangkan dan bernuansa layaknya film-film kriminal Hollywood justru terungkap di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Tim penyidik bergerak melakukan penggeledahan di kafe The Clan Signature serta sebuah kantor penukaran uang atau money changer yang diduga kuat terafiliasi langsung dengan aktivitas pencucian uang para tersangka. Di lokasi ini, kejelian para penyidik Kortas Tipikor Polri benar-benar diuji. Setelah melakukan pemeriksaan fisik bangunan secara mendalam selama berjam-jam, polisi akhirnya menemukan sebuah ruang rahasia atau brankas tersembunyi yang dibuat dengan sangat rapi dan licik di balik lemari pajangan dinding. Lemari pajangan tersebut sekilas terlihat biasa saja dan menyatu dengan dekorasi ruangan, namun ternyata berfungsi sebagai pintu kamuflase yang baru bisa diakses dengan cara didorong menggunakan mekanisme tertentu. Ketika dinding lemari tersebut digeser, penyidik menemukan ruang tersembunyi yang menyimpan bunker harta karun ilegal. Di dalam bunker rahasia tersebut, tersimpan rapi tumpukan uang tunai dari berbagai mata uang dunia yang setelah dihitung secara cermat oleh petugas, total nilainya mencapai angka yang sangat fantastis, yakni sebesar 67,2 miliar rupiah.
Melihat skala kejahatan yang begitu kolosal, sistemik, dan melibatkan barang bukti bernilai ratusan miliar rupiah, Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia langsung mengambil langkah taktis dan bersikap tegas. Dalam hitungan jam setelah pengumuman resmi dari kepolisian, Komisi 3 DPR RI secara resmi langsung membentuk panitia kerja atau panja penegakan hukum khusus untuk mengawal skandal ini. Pembentukan panja ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman. Pihak parlemen menegaskan bahwa pembentukan panja ini bukan sekadar formalitas politik, melainkan sebuah kebutuhan mendesak untuk mengawasi jalannya proses hukum secara ketat. DPR menduga kuat bahwa apa yang ditemukan oleh penyidik Polri di 13 lokasi kemarin barulah puncak dari gunung es, dan disinyalir masih banyak bunker-bunker harta karun tersembunyi lainnya, serta aset-aset gelap milik tersangka yang belum terendus oleh hukum. Panja Komisi 3 berkomitmen untuk memastikan polisi dan kejaksaan tidak ragu untuk mengejar dan menyita seluruh aset hasil kejahatan tersebut tanpa ada yang ditutup-tutupi. Kemarahan publik atas kasus ini juga terrepresentasi dengan sangat kuat di dalam ruang sidang parlemen di Kompleks Senayan, Jakarta. Suara-suara lantang yang menuntut keadilan tertinggi mulai bergaung kencang dari para wakil rakyat. Salah satu pernyataan paling keras dan menohok datang dari anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, Nasyirul Falah Amru, atau yang akrab disapa Gus Falah. Dengan nada bicara yang penuh kegeraman, Gus Falah secara terang-terangan menuntut agar mantan Jampitsus Febrie Adriansyah dijatuhi hukuman maksimal yang ada dalam sistem hukum pidana Indonesia, yaitu hukuman mati. Gus Falah menegaskan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Febrie bukan sekadar korupsi biasa, melainkan sebuah kejahatan luar biasa yang secara langsung telah merusak dan menyengsorakan hajat hidup orang banyak di seluruh pelosok negeri. Argumen Gus Falah bukan tanpa alasan yang mendasar. Perkara-perkara yang diduga menjadi ladang suap dan gratifikasi bagi Febrie adalah kasus-kasus kakap yang berdampak sistemik terhadap perekonomian dan stabilitas nasional. Salah satunya adalah skandal korupsi pengadaan batu bara PT PLN Persero yang beberapa waktu lalu menjadi penyebab utama terjadinya blackout atau pemadaman listrik total di berbagai wilayah strategis di Indonesia, yang melumpuhkan aktivitas ekonomi masyarakat dan merugikan negara triliunan rupiah. Selain itu, ada pula keterlibatan dalam manipulasi perkara korupsi di PT Asabri Persero periode 2020 hingga 2025 yang menghancurkan dana pensiun para prajurit TNI dan anggota Polri, serta kong-kali-kong penyelesaian utang PT CBS kepada anak usaha PT Krakatau Steel, yaitu PT Krakatau National Resources. Bagi DPR, fakta bahwa seorang pejabat tinggi kejaksaan yang seharusnya menjadi benteng terakhir keadilan justru memperjualbelikan hukum dalam kasus-kasus krusial tersebut adalah tindakan yang sangat menjijikan dan tidak bisa dimaafkan dengan hukuman penjara biasa. Hukuman mati dinilai menjadi satu-satunya jawaban yang adil untuk memberikan efek jera mutlak bagi siapa saja yang berani mengkhianati amanat konstitusi. Di tengah situasi politik dan hukum yang sedang memanas dan penuh dengan ketegangan ini, Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman, langsung menggelar konferensi pers resmi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada hari Sabtu, 11 Juli 2026. Dalam pernyataannya di hadapan puluhan awak media, Habibur Rahman mengeluarkan seruan penting yang ditujukan khusus kepada dua lembaga penegak hukum tertinggi di Indonesia, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Habibur Rahman secara tegas meminta agar Polri dan Kejagung tetap menjaga soliditas dan kekompakan institusi pasca penetapan Febrie Adriansyah sebagai tersangka. Ia mengingatkan dengan sangat serius agar kasus mega korupsi ini tidak boleh dijadikan bahan untuk menyulut konfrontasi, gesekan di lapangan, ataupun memicu bangkitnya ego sektoral antar lembaga penegak hukum yang dapat melemahkan agenda pemberantasan korupsi nasional. Habibur Rahman memberikan pandangan objektif bahwa kasus yang menimpa Febrie Adriansyah ini harus dilihat secara jernih sebagai murni tindakan busuk
dari seorang oknum pribadi. Tindakan kriminal yang dilakukan oleh FA sama sekali tidak boleh dipandang sebagai representasi dari kebijakan institusi Kejaksaan Agung secara keseluruhan. Menurutnya, institusi Kejaksaan Agung secara kelembagaan tetap memiliki ribuan jaksa yang jujur, berintegritas, dan berkomitmen tinggi pada hukum. Oleh karena itu, tidak boleh ada pihak-pihak yang mencoba membenturkan Polri dan Kejagung atas dasar persaingan kekuasaan. Negara Indonesia saat ini sedang membutuhkan kekompakan dan sinergi yang luar biasa erat antar aparat penegak hukum untuk bergerak maju dan menjaga stabilitas nasional dari rongrongan para koruptor. Konfrontasi ego sektoral antar institusi hanya akan membuat para mafia hukum tertawa lebar karena fokus aparat menjadi terpecah. Lebih lanjut, Habibur Rahman menekankan bahwa Polri, Kejaksaan Agung, hingga Tentara Nasional Indonesia harus tetap berada dalam satu visi, satu barisan, dan satu komando yang solid. Ketiga pilar pertahanan dan hukum negara ini wajib bersatu padu dalam mendukung penuh komitmen politik yang telah dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas praktik korupsi hingga ke akar-akarnya tanpa pandang bulu. Momentum kejatuhan mantan Jampitsus ini harus dijadikan sebagai titik balik bagi seluruh lembaga penegak hukum untuk melakukan evaluasi total dan pembersihan internal secara besar-besaran, bukan justru menjadi ajang saling serang antar korps. Demi menjamin agar proses hukum berjalan dengan sangat transparan, objektif, dan bebas dari segala bentuk intervensi emosional, DPR RI juga melayangkan desakan kuat kepada internal Kejaksaan Agung. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Ahmad Sahroni, menyatakan bahwa ini adalah saat yang paling tepat untuk melakukan aksi bersih-bersih di semua lini penegakan hukum tanpa terkecuali. Sebagai langkah konkret, DPR mendesak Jaksa Agung RI untuk segera membentuk tim penyidik independen internal yang diisi oleh figur-figur jaksa berintegritas tinggi yang sama sekali tidak memiliki afiliasi, kedekatan personal, maupun rekam jejak kerjasama dengan tersangka Febrie Adriansyah. Langkah ini dinilai sangat krusial untuk menepis keraguan publik dan memastikan bahwa proses hukum di dalam tubuh Korps Adiaksa berjalan dengan objektif, jujur, serta bebas dari konflik kepentingan. Kejaksaan Agung harus membuktikan kepada rakyat Indonesia bahwa mereka berani memotong tangan mereka sendiri yang sudah membusuk demi menyelamatkan seluruh tubuh institusi. Pada saat yang sama, komitmen untuk menuntaskan kasus mega korupsi ini secara transparan juga dikonfirmasi oleh pimpinan Komisi 3 lainnya. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Rano Alfat, memastikan kepada publik bahwa berdasarkan komunikasi formal yang telah dibangun, pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung telah mencapai kesepakatan bulat untuk membuka kasus ini seluas-luasnya ke hadapan publik. Tidak akan ada satu hal pun yang ditutupi, dan tidak akan ada oknum lain yang dilindungi jika memang terbukti terlibat dalam pusaran aliran dana haram Febrie Adriansyah. Kedua lembaga telah berkomitmen untuk bersinergi penuh demi memulihkan integritas penegakan hukum di Indonesia yang sempat terkoyak akibat skandal ini. Kini, proses penyidikan mendalam dan maraton yang digawangi oleh Kortas Tipikor Polri terus berjalan dengan intensitas yang sangat tinggi. Tersangka dokter telah mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya untuk mempertanggungjawabkan perannya dalam mencuci uang hasil korupsi. Sementara Febrie Adriansyah harus bersiap menghadapi ancaman hukuman terberat dalam hidupnya setelah resmi dicopot dari jabatannya dan digantikan oleh pelaksana tugas yang baru. Rakyat Indonesia kini berdiri mengawal penuh jalannya kasus ini, menuntut agar keadilan ditegakkan seadil-adilnya, dan berharap agar bunker-bunker harta haram lainnya dapat segera dibongkar demi mengembalikan kerugian negara yang telah dijarah oleh mereka yang berkhianat pada seragamnya sendiri. Kasus ini menjadi alarm keras bagi seluruh pejabat di Republik ini bahwa sepandai-pandainya menyimpan bangkai korupsi, baunya pasti akan tercium juga, dan hukum akan menjemput mereka dengan cara yang paling memilukan.
dunia penegakan hukum di Republik Indonesia kembali diguncang oleh salah satu skandal korupsi paling menjijikan, paling masif, dan paling dramatis dalam sejarah modern bangsa ini. Hanya dalam hitungan hari, sebuah tabir hitam yang selama ini menutup rapat borok di dalam tubuh lembaga adiaksa terbuka lebar melalui sebuah operasi senyap berskala besar. Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Febrie Adriansyah, kini resmi menyandang status sebagai tersangka utama. Penetapan status ini bukan sekadar babak baru dalam pemberantasan korupsi, melainkan sebuah konfirmasi atas dugaan bahwa gurita mafia hukum masih mencengkeram posisi-posisi strategis penegakan hukum di tanah air. Kasus mega korupsi, suap, gratifikasi, serta tindak pidana pencucian uang yang melilit Febrie Adriansyah atau yang kini disebut sebagai tersangka FA, bersama seorang pihak swasta bernama Don Rito atau tersangka dokter, telah memicu guncangan hebat yang membuat publik terhenyak tidak percaya. Skandal ini pecah setelah tim penyidik gabungan dari Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kortas Tipikor Bareskrim Polri bersama dengan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya melancarkan rangkaian penggeledahan maraton yang sangat agresif. Sepanjang hari Rabu, 8 Juli 2026, hingga Jumat, 10 Juli 2026, petugas menyisir sedikitnya 13 lokasi strategis di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi atau Jabodetabek. Penggeledahan senyap namun masif ini pada akhirnya berhasil menyingkap tabir gelap kejahatan kerah putih dengan nilai yang sangat fantastis. Hasil temuan barang bukti dari rangkaian operasi di lapangan benar-benar mencengangkan akal sehat dan mengonfirmasi betapa rakusnya oknum yang selama ini dipercaya untuk memenjarakan para koruptor. Di rumah kediaman pribadi milik Febrie Adriansyah yang berdiri megah di kawasan Elit Sentul, Bogor, Jawa Barat, tim penyidik gabungan berhasil menemukan sebuah brankas rahasia berukuran besar. Ketika brankas tersebut berhasil dibongkar secara paksa oleh petugas, di dalamnya ditemukan 7 buah koper berukuran besar yang tersusun rapi. Isi dari koper-koper tersebut sangat mengejutkan, yakni tumpukan emas batangan murni seberat 74 kg yang berkilau di bawah lampu penyidik. Tidak hanya emas batangan yang bernilai ratusan miliar rupiah, di dalam brankas rumah Sentul tersebut polisi juga menyita mata uang asing dalam jumlah yang sangat luar biasa. Petugas mengamankan uang tunai senilai $4.767.300 Amerika Serikat, kemudian lembaran uang tunai sebesar $14.083.800 Singapura, serta uang tunai rupiah senilai 100 juta rupiah. Tumpukan uang dan emas ini menjadi bukti otentik pertama betapa besarnya aliran dana haram yang masuk ke kantong sang mantan Jampitsus. Namun, kejutan terbesar dari operasi penggeledahan maraton ini tidak berhenti di wilayah Sentul saja. Fakta yang jauh lebih mencengangkan dan bernuansa layaknya film-film kriminal Hollywood justru terungkap di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Tim penyidik bergerak melakukan penggeledahan di Cafe The Clan Signature serta sebuah kantor penukaran uang atau money changer yang diduga kuat terafiliasi langsung dengan aktivitas pencucian uang para tersangka. Di lokasi ini, kejelian para penyidik Kortas Tipikor Polri benar-benar diuji. Setelah melakukan pemeriksaan fisik bangunan secara mendalam selama berjam-jam, polisi akhirnya menemukan sebuah ruang rahasia atau brankas tersembunyi yang dibuat dengan sangat rapi dan licik di balik lemari pajangan dinding. Lemari pajangan tersebut sekilas terlihat biasa saja dan menyatu dengan dekorasi ruangan, namun ternyata berfungsi sebagai pintu kamuflase yang baru bisa diakses dengan cara didorong menggunakan mekanisme tertentu. Ketika dinding lemari tersebut digeser, penyidik menemukan ruang tersembunyi yang menyimpan bunker harta karun ilegal. Di dalam bunker rahasia tersebut, tersimpan rapi tumpukan uang tunai dari berbagai mata uang dunia yang setelah dihitung secara cermat oleh petugas, total nilainya mencapai angka yang sangat fantastis, yakni sebesar 67,2 miliar rupiah.
Melihat skala kejahatan yang begitu kolosal, sistemik, dan melibatkan barang bukti bernilai ratusan miliar rupiah, Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia langsung mengambil langkah taktis dan bersikap tegas. Dalam hitungan jam setelah pengumuman resmi dari kepolisian, Komisi 3 DPR RI secara resmi langsung membentuk Panitia Kerja atau Panja Penegakan Hukum Khusus untuk mengawal skandal ini. Pembentukan panja ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman. Pihak parlemen menegaskan bahwa pembentukan panja ini bukan sekadar formalitas politik, melainkan sebuah kebutuhan mendesak untuk mengawasi jalannya proses hukum secara ketat. DPR menduga kuat bahwa apa yang ditemukan oleh penyidik Polri di 13 lokasi kemarin barulah puncak dari gunung es, dan disinyalir masih banyak bunker-bunker harta karun tersembunyi lainnya, serta aset-aset gelap milik tersangka yang belum terendus oleh hukum. Panja Komisi 3 berkomitmen untuk memastikan polisi dan kejaksaan tidak ragu untuk mengejar dan menyita seluruh aset hasil kejahatan tersebut tanpa ada yang ditutup-tutupi. Kemarahan publik atas kasus ini juga terrepresentasi dengan sangat kuat di dalam ruang sidang parlemen di Kompleks Senayan, Jakarta. Suara-suara lantang yang menuntut keadilan tertinggi mulai bergaung kencang dari para wakil rakyat. Salah satu pernyataan paling keras dan menohok datang dari anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, Nasyirul Falah Amru, atau yang akrab disapa Gus Falah. Dengan nada bicara yang penuh kegeraman, Gus Falah secara terang-terangan menuntut agar mantan Jampitsus Febrie Adriansyah dijatuhi hukuman maksimal yang ada dalam sistem hukum pidana Indonesia, yaitu hukuman mati. Gus Falah menegaskan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Febrie bukan sekadar korupsi biasa, melainkan sebuah kejahatan luar biasa yang secara langsung telah merusak dan menyengsorakan hajat hidup orang banyak di seluruh pelosok negeri. Argumen Gus Falah bukan tanpa alasan yang mendasar. Perkara-perkara yang diduga menjadi ladang suap dan gratifikasi bagi Febrie adalah kasus-kasus kakap yang berdampak sistemik terhadap perekonomian dan stabilitas nasional. Salah satunya adalah skandal korupsi pengadaan batu bara PT PLN Persero yang beberapa waktu lalu menjadi penyebab utama terjadinya blackout atau pemadaman listrik total di berbagai wilayah strategis di Indonesia, yang melumpuhkan aktivitas ekonomi masyarakat dan merugikan negara triliunan rupiah. Selain itu, ada pula keterlibatan dalam manipulasi perkara korupsi di PT Asabri Persero periode 2020 hingga 2025 yang menghancurkan dana pensiun para prajurit TNI dan anggota Polri, serta kong-kali-kong penyelesaian utang PT CBS kepada anak usaha PT Krakatau Steel, yaitu PT Krakatau National Resources. Bagi DPR, fakta bahwa seorang pejabat tinggi kejaksaan yang seharusnya menjadi benteng terakhir keadilan justru memperjualbelikan hukum dalam kasus-kasus krusial tersebut adalah tindakan yang sangat menjijikkan dan tidak bisa dimaafkan dengan hukuman penjara biasa. Hukuman mati dinilai menjadi satu-satunya jawaban yang adil untuk memberikan efek jera mutlak bagi siapa saja yang berani mengkhianati amanat konstitusi. Di tengah situasi politik dan hukum yang sedang memanas dan penuh dengan ketegangan ini, Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman, langsung menggelar konferensi pers resmi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada hari Sabtu, 11 Juli 2026. Dalam pernyataannya di hadapan puluhan awak media, Habibur Rahman mengeluarkan seruan penting yang ditujukan khusus kepada dua lembaga penegak hukum tertinggi di Indonesia, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Habibur Rahman secara tegas meminta agar Polri dan Kejagung tetap menjaga soliditas dan kekompakan institusi pasca penetapan Febrie Adriansyah sebagai tersangka. Ia mengingatkan dengan sangat serius agar kasus mega korupsi ini tidak boleh dijadikan bahan untuk menyulut konfrontasi, gesekan di lapangan, ataupun memicu bangkitnya ego sektoral antar lembaga penegak hukum yang dapat melemahkan agenda pemberantasan korupsi nasional.
Habibur Rahman memberikan pandangan objektif bahwa kasus yang menimpa Febrie Adriansyah ini harus dilihat secara jernih sebagai murni tindakan busuk dari seorang oknum pribadi. Tindakan kriminal yang dilakukan oleh FA sama sekali tidak boleh dipandang sebagai representasi dari kebijakan institusi Kejaksaan Agung secara keseluruhan. Menurutnya, institusi Kejaksaan Agung secara kelembagaan tetap memiliki ribuan jaksa yang jujur, berintegritas, dan berkomitmen tinggi pada hukum. Oleh karena itu, tidak boleh ada pihak-pihak yang mencoba membenturkan Polri dan Kejagung atas dasar persaingan kekuasaan. Negara Indonesia saat ini sedang membutuhkan kekompakan dan sinergi yang luar biasa erat antar aparat penegak hukum untuk bergerak maju dan menjaga stabilitas nasional dari rongrongan para koruptor. Konfrontasi ego sektoral antar institusi hanya akan membuat para mafia hukum tertawa lebar karena fokus aparat menjadi terpecah. Lebih lanjut, Habibur Rahman menekankan bahwa Polri, Kejaksaan Agung, hingga Tentara Nasional Indonesia harus tetap berada dalam satu visi, satu barisan, dan satu komando yang solid. Ketiga pilar pertahanan dan hukum negara ini wajib bersatu padu dalam mendukung penuh komitmen politik yang telah dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas praktik korupsi hingga ke akar-akarnya tanpa pandang bulu. Momentum kejatuhan mantan Jampitsus ini harus dijadikan sebagai titik balik bagi seluruh lembaga penegak hukum untuk melakukan evaluasi total dan pembersihan internal secara besar-besaran, bukan justru menjadi ajang saling serang antar korps. Demi menjamin agar proses hukum berjalan dengan sangat transparan, objektif, dan bebas dari segala bentuk intervensi emosional, DPR RI juga melayangkan desakan kuat kepada internal Kejaksaan Agung. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Ahmad Sahroni, menyatakan bahwa ini adalah saat yang paling tepat untuk melakukan aksi bersih-bersih di semua lini penegakan hukum tanpa terkecuali. Sebagai langkah konkret, DPR mendesak Jaksa Agung RI untuk segera membentuk tim penyidik independen internal yang diisi oleh figur-figur jaksa berintegritas tinggi yang sama sekali tidak memiliki afiliasi, kedekatan personal, maupun rekam jejak kerjasama dengan tersangka Febrie Adriansyah. Langkah ini dinilai sangat krusial untuk menepis keraguan publik dan memastikan bahwa proses hukum di dalam tubuh Korps Adiaksa berjalan dengan objektif, jujur, serta bebas dari konflik kepentingan. Kejaksaan Agung harus membuktikan kepada rakyat Indonesia bahwa mereka berani memotong tangan mereka sendiri yang sudah membusuk demi menyelamatkan seluruh tubuh institusi. Pada saat yang sama, komitmen untuk menuntaskan kasus mega korupsi ini secara transparan juga dikonfirmasi oleh pimpinan Komisi 3 lainnya. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Rano Alfat, memastikan kepada publik bahwa berdasarkan komunikasi formal yang telah dibangun, pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung telah mencapai kesepakatan bulat untuk membuka kasus ini seluas-luasnya ke hadapan publik. Tidak akan ada satu hal pun yang ditutupi, dan tidak akan ada oknum lain yang dilindungi jika memang terbukti terlibat dalam pusaran aliran dana haram Febrie Adriansyah. Kedua lembaga telah berkomitmen untuk bersinergi penuh demi memulihkan integritas penegakan hukum di Indonesia yang sempat terkoyak akibat skandal ini. Kini, proses penyidikan mendalam dan maraton yang digawangi oleh Kortas Tipikor Polri terus berjalan dengan intensitas yang sangat tinggi. Tersangka dokter telah mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya untuk mempertanggungjawabkan perannya dalam mencuci uang hasil korupsi, sementara Febrie Adriansyah harus bersiap menghadapi ancaman hukuman terberat dalam hidupnya setelah resmi dicopot dari jabatannya dan digantikan oleh pelaksana tugas yang baru. Rakyat Indonesia kini berdiri mengawal penuh jalannya kasus ini, menuntut agar keadilan ditegakkan seadil-adilnya, dan berharap agar bunker-bunker harta haram lainnya dapat segera dibongkar demi mengembalikan kerugian negara yang telah dijarah oleh mereka yang berkhianat pada seragamnya sendiri. Kasus ini menjadi alarm keras bagi seluruh pejabat di Republik ini bahwa sepandai-pandainya menyimpan bangkai korupsi, baunya pasti akan tercium juga,
dan hukum akan menjemput mereka dengan cara yang paling memilukan. Dunia penegakan hukum di Republik Indonesia kembali diguncang oleh salah satu skandal korupsi paling menjijikan, paling masif, dan paling dramatis dalam sejarah modern bangsa ini. Hanya dalam hitungan hari, sebuah tabir hitam yang selama ini menutup rapat borok di dalam tubuh lembaga adiaksa terbuka lebar melalui sebuah operasi senyap berskala besar. Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Febrie Adriansyah, kini resmi menyandang status sebagai tersangka utama. Penetapan status ini bukan sekadar babak baru dalam pemberantasan korupsi, melainkan sebuah konfirmasi atas dugaan bahwa gurita mafia hukum masih mencengkeram posisi-posisi strategis penegakan hukum di tanah air. Kasus mega korupsi, suap, gratifikasi, serta tindak pidana pencucian uang yang melilit Febrie Adriansyah atau yang kini disebut sebagai tersangka FA, bersama seorang pihak swasta bernama Don Rito atau tersangka dokter, telah memicu guncangan hebat yang membuat publik terhenyak tidak percaya. Skandal ini pecah setelah tim penyidik gabungan dari Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kortas Tipikor Bareskrim Polri bersama dengan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya melancarkan rangkaian penggeledahan maraton yang sangat agresif. Sepanjang hari Rabu, 8 Juli 2026, hingga Jumat, 10 Juli 2026, petugas menyisir sedikitnya 13 lokasi strategis di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi atau Jabodetabek. Penggeledahan senyap namun masif ini pada akhirnya berhasil menyingkap tabir gelap kejahatan kerah putih dengan nilai yang sangat fantastis. Hasil temuan barang bukti dari rangkaian operasi di lapangan benar-benar mencengangkan akal sehat dan mengonfirmasi betapa rakusnya oknum yang selama ini dipercaya untuk memenjarakan para koruptor. Di rumah kediaman pribadi milik Febrie Adriansyah yang berdiri megah di kawasan elit Sentul, Bogor, Jawa Barat, tim penyidik gabungan berhasil menemukan sebuah brankas rahasia berukuran besar. Ketika brankas tersebut berhasil dibongkar secara paksa oleh petugas, di dalamnya ditemukan 7 buah koper berukuran besar yang tersusun rapi. Isi dari koper-koper tersebut sangat mengejutkan, yakni tumpukan emas batangan murni seberat 74 kg yang berkilau di bawah lampu penyidik. Tidak hanya emas batangan yang bernilai ratusan miliar rupiah, di dalam brankas rumah Sentul tersebut polisi juga menyita mata uang asing dalam jumlah yang sangat luar biasa. Petugas mengamankan uang tunai senilai $4.767.300 Amerika Serikat, kemudian lembaran uang tunai sebesar $14.083.800 Singapura, serta uang tunai rupiah senilai 100 juta rupiah. Tumpukan uang dan emas ini menjadi bukti otentik pertama betapa besarnya aliran dana haram yang masuk ke kantong sang mantan Jampitsus. Namun, kejutan terbesar dari operasi penggeledahan maraton ini tidak berhenti di wilayah Sentul saja. Fakta yang jauh lebih mencengangkan dan bernuansa layaknya film-film kriminal Hollywood justru terungkap di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Tim penyidik bergerak melakukan penggeledahan di Cafe The Clan Signature serta sebuah kantor penukaran uang atau money changer yang diduga kuat terafiliasi langsung dengan aktivitas pencucian uang para tersangka. Di lokasi ini, kejelian para penyidik Kortas Tipikor Polri benar-benar diuji. Setelah melakukan pemeriksaan fisik bangunan secara mendalam selama berjam-jam, polisi akhirnya menemukan sebuah ruang rahasia atau brankas tersembunyi yang dibuat dengan sangat rapi dan licik di balik lemari pajangan dinding. Lemari pajangan tersebut sekilas terlihat biasa saja dan menyatu dengan dekorasi ruangan, namun ternyata berfungsi sebagai pintu kamuflase yang baru bisa diakses dengan cara didorong menggunakan mekanisme tertentu. Ketika dinding lemari tersebut digeser, penyidik menemukan ruang tersembunyi yang menyimpan bunker harta karun ilegal. Di dalam bunker rahasia tersebut, tersimpan rapi tumpukan uang tunai dari berbagai mata uang dunia yang setelah dihitung secara cermat oleh petugas, total nilainya mencapai angka yang sangat fantastis,
yakni sebesar 67,2 miliar rupiah. Melihat skala kejahatan yang begitu kolosal, sistemik, dan melibatkan barang bukti bernilai ratusan miliar rupiah, Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia langsung mengambil langkah taktis dan bersikap tegas. Dalam hitungan jam setelah pengumuman resmi dari kepolisian, Komisi 3 DPR RI secara resmi langsung membentuk panitia kerja atau panja penegakan hukum khusus untuk mengawal skandal ini. Pembentukan panja ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman. Pihak parlemen menegaskan bahwa pembentukan panja ini bukan sekadar formalitas politik, melainkan sebuah kebutuhan mendesak untuk mengawasi jalannya proses hukum secara ketat. DPR menduga kuat bahwa apa yang ditemukan oleh penyidik Polri di 13 lokasi kemarin barulah puncak dari gunung es, dan disinyalir masih banyak bunker-bunker harta karun tersembunyi lainnya, serta aset-aset gelap milik tersangka yang belum terendus oleh hukum. Panja Komisi 3 berkomitmen untuk memastikan polisi dan kejaksaan tidak ragu untuk mengejar dan menyita seluruh aset hasil kejahatan tersebut tanpa ada yang ditutup-tutupi. Kemarahan publik atas kasus ini juga terrepresentasi dengan sangat kuat di dalam ruang sidang parlemen di Kompleks Senayan, Jakarta. Suara-suara lantang yang menuntut keadilan tertinggi mulai bergaung kencang dari para wakil rakyat. Salah satu pernyataan paling keras dan menohok datang dari anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, Nasyirul Falah Amru, atau yang akrab disapa Gus Falah. Dengan nada bicara yang penuh kegeraman, Gus Falah secara terang-terangan menuntut agar mantan Jampitsus Febrie Adriansyah dijatuhi hukuman maksimal yang ada dalam sistem hukum pidana Indonesia, yaitu hukuman mati. Gus Falah menegaskan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Febrie bukan sekadar korupsi biasa, melainkan sebuah kejahatan luar biasa yang secara langsung telah merusak dan menyengsorakan hajat hidup orang banyak di seluruh pelosok negeri. Argumen Gus Falah bukan tanpa alasan yang mendasar. Perkara-perkara yang diduga menjadi ladang suap dan gratifikasi bagi Febrie adalah kasus-kasus kakap yang berdampak sistemik terhadap perekonomian dan stabilitas nasional. Salah satunya adalah skandal korupsi pengadaan batu bara PT PLN Persero yang beberapa waktu lalu menjadi penyebab utama terjadinya blackout atau pemadaman listrik total di berbagai wilayah strategis di Indonesia, yang melumpuhkan aktivitas ekonomi masyarakat dan merugikan negara triliunan rupiah. Selain itu, ada pula keterlibatan dalam manipulasi perkara korupsi di PT Asabri Persero periode 2020 hingga 2025 yang menghancurkan dana pensiun para prajurit TNI dan anggota Polri, serta kong-kali-kong penyelesaian utang PT CBS kepada anak usaha PT Krakatau Steel, yaitu PT Krakatau National Resources. Bagi DPR, fakta bahwa seorang pejabat tinggi kejaksaan yang seharusnya menjadi benteng terakhir keadilan justru memperjualbelikan hukum dalam kasus-kasus krusial tersebut adalah tindakan yang sangat menjijikkan dan tidak bisa dimaafkan dengan hukuman penjara biasa. Hukuman mati dinilai menjadi satu-satunya jawaban yang adil untuk memberikan efek jera mutlak bagi siapa saja yang berani mengkhianati amanat konstitusi. Di tengah situasi politik dan hukum yang sedang memanas dan penuh dengan ketegangan ini, Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman, langsung menggelar konferensi pers resmi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada hari Sabtu, 11 Juli 2026. Dalam pernyataannya di hadapan puluhan awak media, Habibur Rahman mengeluarkan seruan penting yang ditujukan khusus kepada dua lembaga penegak hukum tertinggi di Indonesia, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Habibur Rahman secara tegas meminta agar Polri dan Kejagung tetap menjaga soliditas dan kekompakan institusi pasca penetapan Febrie Adriansyah sebagai tersangka. Ia mengingatkan dengan sangat serius agar kasus mega korupsi ini tidak boleh dijadikan bahan untuk menyulut konfrontasi, gesekan di lapangan, ataupun memicu bangkitnya ego sektoral antar lembaga penegak hukum yang dapat melemahkan agenda pemberantasan korupsi nasional.
Habibur Rahman memberikan pandangan objektif bahwa kasus yang menimpa Febrie Adriansyah ini harus dilihat secara jernih sebagai murni tindakan busuk dari seorang oknum pribadi. Tindakan kriminal yang dilakukan oleh FA sama sekali tidak boleh dipandang sebagai representasi dari kebijakan institusi Kejaksaan Agung secara keseluruhan. Menurutnya, institusi Kejaksaan Agung secara kelembagaan tetap memiliki ribuan jaksa yang jujur, berintegritas, dan berkomitmen tinggi pada hukum. Oleh karena itu, tidak boleh ada pihak-pihak yang mencoba membenturkan Polri dan Kejagung atas dasar persaingan kekuasaan. Negara Indonesia saat ini sedang membutuhkan kekompakan dan sinergi yang luar biasa erat antar aparat penegak hukum untuk bergerak maju dan menjaga stabilitas nasional dari rongrongan para koruptor. Konfrontasi ego sektoral antar institusi hanya akan membuat para mafia hukum tertawa lebar karena fokus aparat menjadi terpecah. Lebih lanjut, Habibur Rahman menekankan bahwa Polri, Kejaksaan Agung, hingga Tentara Nasional Indonesia harus tetap berada dalam satu visi, satu barisan, dan satu komando yang solid. Ketiga pilar pertahanan dan hukum negara ini wajib bersatu padu dalam mendukung penuh komitmen politik yang telah dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas praktik korupsi hingga ke akar-akarnya tanpa pandang bulu. Momentum kejatuhan mantan Jampitsus ini harus dijadikan sebagai titik balik bagi seluruh lembaga penegak hukum untuk melakukan evaluasi total dan pembersihan internal secara besar-besaran, bukan justru menjadi ajang saling serang antar korps. Demi menjamin agar proses hukum berjalan dengan sangat transparan, objektif, dan bebas dari segala bentuk intervensi emosional, DPR RI juga melayangkan desakan kuat kepada internal Kejaksaan Agung. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Ahmad Sahroni, menyatakan bahwa ini adalah saat yang paling tepat untuk melakukan aksi bersih-bersih di semua lini penegakan hukum tanpa terkecuali. Sebagai langkah konkret, DPR mendesak Jaksa Agung RI untuk segera membentuk tim penyidik independen internal yang diisi oleh figur-figur jaksa berintegritas tinggi yang sama sekali tidak memiliki afiliasi, kedekatan personal, maupun rekam jejak kerjasama dengan tersangka Febrie Adriansyah. Langkah ini dinilai sangat krusial untuk menepis keraguan publik dan memastikan bahwa proses hukum di dalam tubuh Korps Adiaksa berjalan dengan objektif, jujur, serta bebas dari konflik kepentingan. Kejaksaan Agung harus membuktikan kepada rakyat Indonesia bahwa mereka berani memotong tangan mereka sendiri yang sudah membusuk demi menyelamatkan seluruh tubuh institusi. Pada saat yang sama, komitmen untuk menuntaskan kasus mega korupsi ini secara transparan juga dikonfirmasi oleh pimpinan Komisi 3 lainnya. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Rano Alfat, memastikan kepada publik bahwa berdasarkan komunikasi formal yang telah dibangun, pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung telah mencapai kesepakatan bulat untuk membuka kasus ini seluas-luasnya ke hadapan publik. Tidak akan ada satu hal pun yang ditutupi, dan tidak akan ada oknum lain yang dilindungi jika memang terbukti terlibat dalam pusaran aliran dana haram Febrie Adriansyah. Kedua lembaga telah berkomitmen untuk bersinergi penuh demi memulihkan integritas penegakan hukum di Indonesia yang sempat terkoyak akibat skandal ini. Kini, proses penyidikan mendalam dan maraton yang digawangi oleh Kortas Tipikor Polri terus berjalan dengan intensitas yang sangat tinggi. Tersangka dokter telah mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya untuk mempertanggungjawabkan perannya dalam mencuci uang hasil korupsi, sementara Febrie Adriansyah harus bersiap menghadapi ancaman hukuman terberat dalam hidupnya setelah resmi dicopot dari jabatannya dan digantikan oleh pelaksana tugas yang baru. Rakyat Indonesia kini berdiri mengawal penuh jalannya kasus ini, menuntut agar keadilan ditegakkan seadil-adilnya, dan berharap agar bunker-bunker harta haram lainnya dapat segera dibongkar demi mengembalikan kerugian negara yang telah dijarah oleh mereka yang berkhianat pada seragamnya sendiri. Kasus ini menjadi alarm keras bagi seluruh pejabat di Republik ini bahwa sepandai-pandainya menyimpan bangkai korupsi, baunya pasti akan tercium juga,
dan hukum akan menjemput mereka dengan cara yang paling memilukan. Dunia penegakan hukum di Republik Indonesia kembali diguncang oleh salah satu skandal korupsi paling menjijikan, paling masif, dan paling dramatis dalam sejarah modern bangsa ini. Hanya dalam hitungan hari, sebuah tabir hitam yang selama ini menutup rapat borok di dalam tubuh lembaga adiaksa terbuka lebar melalui sebuah operasi senyap berskala besar. Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Febrie Adriansyah, kini resmi menyandang status sebagai tersangka utama. Penetapan status ini bukan sekadar babak baru dalam pemberantasan korupsi, melainkan sebuah konfirmasi atas dugaan bahwa gurita mafia hukum masih mencengkeram posisi-posisi strategis penegakan hukum di tanah air. Kasus mega korupsi, suap, gratifikasi, serta tindak pidana pencucian uang yang melilit Febrie Adriansyah atau yang kini disebut sebagai tersangka FA, bersama seorang pihak swasta bernama Don Rito atau tersangka dokter, telah memicu guncangan hebat yang membuat publik terhenyak tidak percaya. Skandal ini pecah setelah tim penyidik gabungan dari Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kortas Tipikor Bareskrim Polri bersama dengan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya melancarkan rangkaian penggeledahan maraton yang sangat agresif. Sepanjang hari Rabu, 8 Juli 2026, hingga Jumat, 10 Juli 2026, petugas menyisir sedikitnya 13 lokasi strategis di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi atau Jabodetabek. Penggeledahan senyap namun masif ini pada akhirnya berhasil menyingkap tabir gelap kejahatan kerah putih dengan nilai yang sangat fantastis. Hasil temuan barang bukti dari rangkaian operasi di lapangan benar-benar mencengangkan akal sehat dan mengonfirmasi betapa rakusnya oknum yang selama ini dipercaya untuk memenjarakan para koruptor. Di rumah kediaman pribadi milik Febrie Adriansyah yang berdiri megah di kawasan Elit Sentul, Bogor, Jawa Barat, tim penyidik gabungan berhasil menemukan sebuah brankas rahasia berukuran besar. Ketika brankas tersebut berhasil dibongkar secara paksa oleh petugas, di dalamnya ditemukan 7 buah koper berukuran besar yang tersusun rapi. Isi dari koper-koper tersebut sangat mengejutkan, yakni tumpukan emas batangan murni seberat 74 kg yang berkilau di bawah lampu penyidik. Tidak hanya emas batangan yang bernilai ratusan miliar rupiah, di dalam brankas rumah Sentul tersebut polisi juga menyita mata uang asing dalam jumlah yang sangat luar biasa. Petugas mengamankan uang tunai senilai $4.767.300 Amerika Serikat, kemudian lembaran uang tunai sebesar $14.083.800 Singapura, serta uang tunai rupiah senilai 100 juta rupiah. Tumpukan uang dan emas ini menjadi bukti otentik pertama betapa besarnya aliran dana haram yang masuk ke kantong sang mantan Jampitsus. Namun, kejutan terbesar dari operasi penggeledahan maraton ini tidak berhenti di wilayah Sentul saja. Fakta yang jauh lebih mencengangkan dan bernuansa layaknya film-film kriminal Hollywood justru terungkap di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Tim penyidik bergerak melakukan penggeledahan di Cafe The Clan Signature serta sebuah kantor penukaran uang atau money changer yang diduga kuat terafiliasi langsung dengan aktivitas pencucian uang para tersangka. Di lokasi ini, kejelian para penyidik Kortas Tipikor Polri benar-benar diuji. Setelah melakukan pemeriksaan fisik bangunan secara mendalam selama berjam-jam, polisi akhirnya menemukan sebuah ruang rahasia atau brankas tersembunyi yang dibuat dengan sangat rapi dan licik di balik lemari pajangan dinding. Lemari pajangan tersebut sekilas terlihat biasa saja dan menyatu dengan dekorasi ruangan, namun ternyata berfungsi sebagai pintu kamuflase yang baru bisa diakses dengan cara didorong menggunakan mekanisme tertentu. Ketika dinding lemari tersebut digeser, penyidik menemukan ruang tersembunyi yang menyimpan bunker harta karun ilegal. Di dalam bunker rahasia tersebut, tersimpan rapi tumpukan uang tunai dari berbagai mata uang dunia yang setelah dihitung secara cermat oleh petugas, total nilainya mencapai angka yang sangat fantastis,
yakni sebesar 67,2 miliar rupiah. Melihat skala kejahatan yang begitu kolosal, sistemik, dan melibatkan barang bukti bernilai ratusan miliar rupiah, Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia langsung mengambil langkah taktis dan bersikap tegas. Dalam hitungan jam setelah pengumuman resmi dari kepolisian, Komisi 3 DPR RI secara resmi langsung membentuk panitia kerja atau panja penegakan hukum khusus untuk mengawal skandal ini. Pembentukan panja ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman. Pihak parlemen menegaskan bahwa pembentukan panja ini bukan sekadar formalitas politik, melainkan sebuah kebutuhan mendesak untuk mengawasi jalannya proses hukum secara ketat. DPR menduga kuat bahwa apa yang ditemukan oleh penyidik Polri di 13 lokasi kemarin barulah puncak dari gunung es, dan disinyalir masih banyak bunker-bunker harta karun tersembunyi lainnya, serta aset-aset gelap milik tersangka yang belum terendus oleh hukum. Panja Komisi 3 berkomitmen untuk memastikan polisi dan kejaksaan tidak ragu untuk mengejar dan menyita seluruh aset hasil kejahatan tersebut tanpa ada yang ditutup-tutupi. Kemarahan publik atas kasus ini juga terrepresentasi dengan sangat kuat di dalam ruang sidang parlemen di Kompleks Senayan, Jakarta. Suara-suara lantang yang menuntut keadilan tertinggi mulai bergaung kencang dari para wakil rakyat. Salah satu pernyataan paling keras dan menohok datang dari anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, Nasyirul Falah Amru, atau yang akrab disapa Gus Falah. Dengan nada bicara yang penuh kegeraman, Gus Falah secara terang-terangan menuntut agar mantan Jampitsus Febrie Adriansyah dijatuhi hukuman maksimal yang ada dalam sistem hukum pidana Indonesia, yaitu hukuman mati. Gus Falah menegaskan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Febrie bukan sekadar korupsi biasa, melainkan sebuah kejahatan luar biasa yang secara langsung telah merusak dan menyengsorakan hajat hidup orang banyak di seluruh pelosok negeri. Argumen Gus Falah bukan tanpa alasan yang mendasar. Perkara-perkara yang diduga menjadi ladang suap dan gratifikasi bagi Febrie adalah kasus-kasus kakap yang berdampak sistemik terhadap perekonomian dan stabilitas nasional. Salah satunya adalah skandal korupsi pengadaan batu bara PT PLN Persero yang beberapa waktu lalu menjadi penyebab utama terjadinya blackout atau pemadaman listrik total di berbagai wilayah strategis di Indonesia, yang melumpuhkan aktivitas ekonomi masyarakat dan merugikan negara triliunan rupiah. Selain itu, ada pula keterlibatan dalam manipulasi perkara korupsi di PT Asabri Persero periode 2020 hingga 2025 yang menghancurkan dana pensiun para prajurit TNI dan anggota Polri, serta kong-kali-kong penyelesaian utang PT CBS kepada anak usaha PT Krakatau Steel, yaitu PT Krakatau National Resources. Bagi DPR, fakta bahwa seorang pejabat tinggi kejaksaan yang seharusnya menjadi benteng terakhir keadilan justru memperjualbelikan hukum dalam kasus-kasus krusial tersebut adalah tindakan yang sangat menjijikkan dan tidak bisa dimaafkan dengan hukuman penjara biasa. Hukuman mati dinilai menjadi satu-satunya jawaban yang adil untuk memberikan efek jera mutlak bagi siapa saja yang berani mengkhianati amanat konstitusi. Di tengah situasi politik dan hukum yang sedang memanas dan penuh dengan ketegangan ini, Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman, langsung menggelar konferensi pers resmi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada hari Sabtu, 11 Juli 2026. Dalam pernyataannya di hadapan puluhan awak media, Habibur Rahman mengeluarkan seruan penting yang ditujukan khusus kepada dua lembaga penegak hukum tertinggi di Indonesia, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Habibur Rahman secara tegas meminta agar Polri dan Kejagung tetap menjaga soliditas dan kekompakan institusi pasca penetapan Febrie Adriansyah sebagai tersangka. Ia mengingatkan dengan sangat serius agar kasus mega korupsi ini tidak boleh dijadikan bahan untuk menyulut konfrontasi, gesekan di lapangan, ataupun memicu bangkitnya ego sektoral antar lembaga penegak hukum yang dapat melemahkan agenda pemberantasan korupsi nasional. Habibur Rahman memberikan pandangan objektif bahwa kasus yang menimpa Febrie Adriansyah ini
harus dilihat secara jernih sebagai murni tindakan busuk dari seorang oknum pribadi. Tindakan kriminal yang dilakukan oleh FA sama sekali tidak boleh dipandang sebagai representasi dari kebijakan institusi Kejaksaan Agung secara keseluruhan. Menurutnya, institusi Kejaksaan Agung secara kelembagaan tetap memiliki ribuan jaksa yang jujur, berintegritas, dan berkomitmen tinggi pada hukum. Oleh karena itu, tidak boleh ada pihak-pihak yang mencoba membenturkan Polri dan Kejagung atas dasar persaingan kekuasaan. Negara Indonesia saat ini sedang membutuhkan kekompakan dan sinergi yang luar biasa erat antar aparat penegak hukum untuk bergerak maju dan menjaga stabilitas nasional dari rongrongan para koruptor. Konfrontasi ego sektoral antar institusi hanya akan membuat para mafia hukum tertawa lebar karena fokus aparat menjadi terpecah. Lebih lanjut, Habibur Rahman menekankan bahwa Polri, Kejaksaan Agung, hingga Tentara Nasional Indonesia harus tetap berada dalam satu visi, satu barisan, dan satu komando yang solid. Ketiga pilar pertahanan dan hukum negara ini wajib bersatu padu dalam mendukung penuh komitmen politik yang telah dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas praktik korupsi hingga ke akar-akarnya tanpa pandang bulu. Momentum kejatuhan mantan Jampitsus ini harus dijadikan sebagai titik balik bagi seluruh lembaga penegak hukum untuk melakukan evaluasi total dan pembersihan internal secara besar-besaran, bukan justru menjadi ajang saling serang antar korps. Demi menjamin agar proses hukum berjalan dengan sangat transparan, objektif, dan bebas dari segala bentuk intervensi emosional, DPR RI juga melayangkan desakan kuat kepada internal Kejaksaan Agung. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Ahmad Sahroni, menyatakan bahwa ini adalah saat yang paling tepat untuk melakukan aksi bersih-bersih di semua lini penegakan hukum tanpa terkecuali. Sebagai langkah konkret, DPR mendesak Jaksa Agung RI untuk segera membentuk tim penyidik independen internal yang diisi oleh figur-figur jaksa berintegritas tinggi yang sama sekali tidak memiliki afiliasi, kedekatan personal, maupun rekam jejak kerjasama dengan tersangka Febrie Adriansyah. Langkah ini dinilai sangat krusial untuk menepis keraguan publik dan memastikan bahwa proses hukum di dalam tubuh Korps Adiaksa berjalan dengan objektif, jujur, serta bebas dari konflik kepentingan. Kejaksaan Agung harus membuktikan kepada rakyat Indonesia bahwa mereka berani memotong tangan mereka sendiri yang sudah membusuk demi menyelamatkan seluruh tubuh institusi. Pada saat yang sama, komitmen untuk menuntaskan kasus mega korupsi ini secara transparan juga dikonfirmasi oleh pimpinan Komisi 3 lainnya. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Rano Alfat, memastikan kepada publik bahwa berdasarkan komunikasi formal yang telah dibangun, pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung telah mencapai kesepakatan bulat untuk membuka kasus ini seluas-luasnya ke hadapan publik. Tidak akan ada satu hal pun yang ditutupi, dan tidak akan ada oknum lain yang dilindungi jika memang terbukti terlibat dalam pusaran aliran dana haram Febrie Adriansyah. Kedua lembaga telah berkomitmen untuk bersinergi penuh demi memulihkan integritas penegakan hukum di Indonesia yang sempat terkoyak akibat skandal ini. Kini, proses penyidikan mendalam dan maraton yang digawangi oleh Kortas Tipikor Polri terus berjalan dengan intensitas yang sangat tinggi. Tersangka dokter telah mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya untuk mempertanggungjawabkan perannya dalam mencuci uang hasil korupsi. Sementara Febrie Adriansyah harus bersiap menghadapi ancaman hukuman terberat dalam hidupnya setelah resmi dicopot dari jabatannya dan digantikan oleh pelaksana tugas yang baru. Rakyat Indonesia kini berdiri mengawal penuh jalannya kasus ini, menuntut agar keadilan ditegakkan seadil-adilnya, dan berharap agar bungker-bungker harta haram lainnya dapat segera dibongkar demi mengembalikan kerugian negara yang telah dijarah oleh mereka yang berkhianat pada seragamnya sendiri. Kasus ini menjadi alarm keras bagi seluruh pejabat di Republik ini bahwa sepandai-pandainya menyimpan bangkai korupsi, baunya pasti akan tercium juga, dan hukum akan menjemput mereka dengan cara yang paling memilukan.
dunia penegakan hukum di Republik Indonesia kembali diguncang oleh salah satu skandal korupsi paling menjijikan, paling masif, dan paling dramatis dalam sejarah modern bangsa ini. Hanya dalam hitungan hari, sebuah tabir hitam yang selama ini menutup rapat borok di dalam tubuh lembaga Adiaksa terbuka lebar melalui sebuah operasi senyap berskala besar. Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Febrie Adriansyah, kini resmi menyandang status sebagai tersangka utama. Penetapan status ini bukan sekadar babak baru dalam pemberantasan korupsi, melainkan sebuah konfirmasi atas dugaan bahwa gurita mafia hukum masih mencengkeram posisi-posisi strategis penegakan hukum di tanah air. Kasus mega korupsi, suap, gratifikasi, serta tindak pidana pencucian uang yang melilit Febrie Adriansyah atau yang kini disebut sebagai tersangka FA, bersama seorang pihak swasta bernama Don Rito atau tersangka dokter, telah memicu guncangan hebat yang membuat publik terhenyak tidak percaya. Skandal ini pecah setelah tim penyidik gabungan dari Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kortas Tipikor Bareskrim Polri bersama dengan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya melancarkan rangkaian penggeledahan maraton yang sangat agresif. Sepanjang hari Rabu, 8 Juli 2026, hingga Jumat, 10 Juli 2026, petugas menyisir sedikitnya 13 lokasi strategis di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi atau Jabodetabek. Penggeledahan senyap namun masif ini pada akhirnya berhasil menyingkap tabir gelap kejahatan kerah putih dengan nilai yang sangat fantastis. Hasil temuan barang bukti dari rangkaian operasi di lapangan benar-benar mencengangkan akal sehat dan mengonfirmasi betapa rakusnya oknum yang selama ini dipercaya untuk memenjarakan para koruptor. Di rumah kediaman pribadi milik Febrie Adriansyah yang berdiri megah di kawasan elit Sentul, Bogor, Jawa Barat, tim penyidik gabungan berhasil menemukan sebuah brankas rahasia berukuran besar. Ketika brankas tersebut berhasil dibongkar secara paksa oleh petugas, di dalamnya ditemukan 7 buah koper berukuran besar yang tersusun rapi. Isi dari koper-koper tersebut sangat mengejutkan, yakni tumpukan emas batangan murni seberat 74 kg yang berkilau di bawah lampu penyidik. Tidak hanya emas batangan yang bernilai ratusan miliar rupiah, di dalam brankas rumah Sentul tersebut polisi juga menyita mata uang asing dalam jumlah yang sangat luar biasa. Petugas mengamankan uang tunai senilai $4.767.300 Amerika Serikat, kemudian lembaran uang tunai sebesar $14.083.800 Singapura, serta uang tunai rupiah senilai 100 juta rupiah. Tumpukan uang dan emas ini menjadi bukti otentik pertama betapa besarnya aliran dana haram yang masuk ke kantong sang mantan Jampitsus. Namun, kejutan terbesar dari operasi penggeledahan maraton ini tidak berhenti di wilayah Sentul saja. Fakta yang jauh lebih mencengangkan dan bernuansa layaknya film-film kriminal Hollywood justru terungkap di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Tim penyidik bergerak melakukan penggeledahan di kafe The Clan Signature serta sebuah kantor penukaran uang atau money changer yang diduga kuat terafiliasi langsung dengan aktivitas pencucian uang para tersangka. Di lokasi ini, kejelian para penyidik Kortas Tipikor Polri benar-benar diuji. Setelah melakukan pemeriksaan fisik bangunan secara mendalam selama berjam-jam, polisi akhirnya menemukan sebuah ruang rahasia atau brankas tersembunyi yang dibuat dengan sangat rapi dan licik di balik lemari pajangan dinding. Lemari pajangan tersebut sekilas terlihat biasa saja dan menyatu dengan dekorasi ruangan, namun ternyata berfungsi sebagai pintu kamuflase yang baru bisa diakses dengan cara didorong menggunakan mekanisme tertentu. Ketika dinding lemari tersebut digeser, penyidik menemukan ruang tersembunyi yang menyimpan bunker harta karun ilegal. Di dalam bunker rahasia tersebut, tersimpan rapi tumpukan uang tunai dari berbagai mata uang dunia yang setelah dihitung secara cermat oleh petugas, total nilainya mencapai angka yang sangat fantastis, yakni sebesar 67,2 miliar rupiah.
Melihat skala kejahatan yang begitu kolosal, sistemik, dan melibatkan barang bukti bernilai ratusan miliar rupiah, Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia langsung mengambil langkah taktis dan bersikap tegas. Dalam hitungan jam setelah pengumuman resmi dari kepolisian, Komisi 3 DPR RI secara resmi langsung membentuk Panitia Kerja atau Panja Penegakan Hukum Khusus untuk mengawal skandal ini. Pembentukan panja ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman. Pihak parlemen menegaskan bahwa pembentukan panja ini bukan sekadar formalitas politik, melainkan sebuah kebutuhan mendesak untuk mengawasi jalannya proses hukum secara ketat. DPR menduga kuat bahwa apa yang ditemukan oleh penyidik Polri di 13 lokasi kemarin barulah puncak dari gunung es, dan disinyalir masih banyak bunker-bunker harta karun tersembunyi lainnya, serta aset-aset gelap milik tersangka yang belum terendus oleh hukum. Panja Komisi 3 berkomitmen untuk memastikan polisi dan kejaksaan tidak ragu untuk mengejar dan menyita seluruh aset hasil kejahatan tersebut tanpa ada yang ditutup-tutupi. Kemarahan publik atas kasus ini juga terrepresentasi dengan sangat kuat di dalam ruang sidang parlemen di Kompleks Senayan, Jakarta. Suara-suara lantang yang menuntut keadilan tertinggi mulai bergaung kencang dari para wakil rakyat. Salah satu pernyataan paling keras dan menohok datang dari anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, Nasyirul Falah Amru, atau yang akrab disapa Gus Falah. Dengan nada bicara yang penuh kegeraman, Gus Falah secara terang-terangan menuntut agar mantan Jampitsus Febrie Adriansyah dijatuhi hukuman maksimal yang ada dalam sistem hukum pidana Indonesia, yaitu hukuman mati. Gus Falah menegaskan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Febrie bukan sekadar korupsi biasa, melainkan sebuah kejahatan luar biasa yang secara langsung telah merusak dan menyengsorakan hajat hidup orang banyak di seluruh pelosok negeri. Argumen Gus Falah bukan tanpa alasan yang mendasar. Perkara-perkara yang diduga menjadi ladang suap dan gratifikasi bagi Febrie adalah kasus-kasus kakap yang berdampak sistemik terhadap perekonomian dan stabilitas nasional. Salah satunya adalah skandal korupsi pengadaan batu bara PT PLN Persero yang beberapa waktu lalu menjadi penyebab utama terjadinya blackout atau pemadaman listrik total di berbagai wilayah strategis di Indonesia, yang melumpuhkan aktivitas ekonomi masyarakat dan merugikan negara triliunan rupiah. Selain itu, ada pula keterlibatan dalam manipulasi perkara korupsi di PT Asabri Persero periode 2020 hingga 2025 yang menghancurkan dana pensiun para prajurit TNI dan anggota Polri, serta kong-kali-kong penyelesaian utang PT CBS kepada anak usaha PT Krakatau Steel, yaitu PT Krakatau National Resources. Bagi DPR, fakta bahwa seorang pejabat tinggi kejaksaan yang seharusnya menjadi benteng terakhir keadilan justru memperjualbelikan hukum dalam kasus-kasus krusial tersebut adalah tindakan yang sangat menjijikan dan tidak bisa dimaafkan dengan hukuman penjara biasa. Hukuman mati dinilai menjadi satu-satunya jawaban yang adil untuk memberikan efek jera mutlak bagi siapa saja yang berani mengkhianati amanat konstitusi. Di tengah situasi politik dan hukum yang sedang memanas dan penuh dengan ketegangan ini, Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman, langsung menggelar konferensi pers resmi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada hari Sabtu, 11 Juli 2026. Dalam pernyataannya di hadapan puluhan awak media, Habibur Rahman mengeluarkan seruan penting yang ditujukan khusus kepada dua lembaga penegak hukum tertinggi di Indonesia, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Habibur Rahman secara tegas meminta agar Polri dan Kejagung tetap menjaga soliditas dan kekompakan institusi pasca penetapan Febrie Adriansyah sebagai tersangka. Ia mengingatkan dengan sangat serius agar kasus mega korupsi ini tidak boleh dijadikan bahan untuk menyulut konfrontasi, gesekan di lapangan, ataupun memicu bangkitnya ego sektoral antar lembaga penegak hukum yang dapat melemahkan agenda pemberantasan korupsi nasional. Habibur Rahman memberikan pandangan objektif bahwa kasus yang menimpa Febrie Adriansyah ini harus dilihat secara jernih sebagai murni tindakan busuk
dari seorang oknum pribadi. Tindakan kriminal yang dilakukan oleh FA sama sekali tidak boleh dipandang sebagai representasi dari kebijakan institusi Kejaksaan Agung secara keseluruhan. Menurutnya, institusi Kejaksaan Agung secara kelembagaan tetap memiliki ribuan jaksa yang jujur, berintegritas, dan berkomitmen tinggi pada hukum. Oleh karena itu, tidak boleh ada pihak-pihak yang mencoba membenturkan Polri dan Kejagung atas dasar persaingan kekuasaan. Negara Indonesia saat ini sedang membutuhkan kekompakan dan sinergi yang luar biasa erat antar aparat penegak hukum untuk bergerak maju dan menjaga stabilitas nasional dari rongrongan para koruptor. Konfrontasi ego sektoral antar institusi hanya akan membuat para mafia hukum tertawa lebar karena fokus aparat menjadi terpecah. Lebih lanjut, Habibur Rahman menekankan bahwa Polri, Kejaksaan Agung, hingga Tentara Nasional Indonesia harus tetap berada dalam satu visi, satu barisan, dan satu komando yang solid. Ketiga pilar pertahanan dan hukum negara ini wajib bersatu padu dalam mendukung penuh komitmen politik yang telah dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas praktik korupsi hingga ke akar-akarnya tanpa pandang bulu. Momentum kejatuhan mantan Jampitsus ini harus dijadikan sebagai titik balik bagi seluruh lembaga penegak hukum untuk melakukan evaluasi total dan pembersihan internal secara besar-besaran, bukan justru menjadi ajang saling serang antar korps. Demi menjamin agar proses hukum berjalan dengan sangat transparan, objektif, dan bebas dari segala bentuk intervensi emosional, DPR RI juga melayangkan desakan kuat kepada internal Kejaksaan Agung. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Ahmad Sahroni, menyatakan bahwa ini adalah saat yang paling tepat untuk melakukan aksi bersih-bersih di semua lini penegakan hukum tanpa terkecuali. Sebagai langkah konkret, DPR mendesak Jaksa Agung RI untuk segera membentuk tim penyidik independen internal yang diisi oleh figur-figur jaksa berintegritas tinggi yang sama sekali tidak memiliki afiliasi, kedekatan personal, maupun rekam jejak kerjasama dengan tersangka Febrie Adriansyah. Langkah ini dinilai sangat krusial untuk menepis keraguan publik dan memastikan bahwa proses hukum di dalam tubuh Korps Adiaksa berjalan dengan objektif, jujur, serta bebas dari konflik kepentingan. Kejaksaan Agung harus membuktikan kepada rakyat Indonesia bahwa mereka berani memotong tangan mereka sendiri yang sudah membusuk demi menyelamatkan seluruh tubuh institusi. Pada saat yang sama, komitmen untuk menuntaskan kasus mega korupsi ini secara transparan juga dikonfirmasi oleh pimpinan Komisi 3 lainnya. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Rano Alfat, memastikan kepada publik bahwa berdasarkan komunikasi formal yang telah dibangun, pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung telah mencapai kesepakatan bulat untuk membuka kasus ini seluas-luasnya ke hadapan publik. Tidak akan ada satu hal pun yang ditutupi, dan tidak akan ada oknum lain yang dilindungi jika memang terbukti terlibat dalam pusaran aliran dana haram Febrie Adriansyah. Kedua lembaga telah berkomitmen untuk bersinergi penuh demi memulihkan integritas penegakan hukum di Indonesia yang sempat terkoyak akibat skandal ini. Kini, proses penyidikan mendalam dan maraton yang digawangi oleh Kortas Tipikor Polri terus berjalan dengan intensitas yang sangat tinggi. Tersangka dokter telah mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya untuk mempertanggungjawabkan perannya dalam mencuci uang hasil korupsi. Sementara Febrie Adriansyah harus bersiap menghadapi ancaman hukuman terberat dalam hidupnya setelah resmi dicopot dari jabatannya dan digantikan oleh pelaksana tugas yang baru. Rakyat Indonesia kini berdiri mengawal penuh jalannya kasus ini, menuntut agar keadilan ditegakkan seadil-adilnya, dan berharap agar bunker-bunker harta haram lainnya dapat segera dibongkar demi mengembalikan kerugian negara yang telah dijarah oleh mereka yang berkhianat pada seragamnya sendiri. Kasus ini menjadi alarm keras bagi seluruh pejabat di Republik ini bahwa sepandai-pandainya menyimpan bangkai korupsi, baunya pasti akan tercium juga, dan hukum akan menjemput mereka dengan cara yang paling memilukan.
dunia penegakan hukum di Republik Indonesia kembali diguncang oleh salah satu skandal korupsi paling menjijikan, paling masif, dan paling dramatis dalam sejarah modern bangsa ini. Hanya dalam hitungan hari, sebuah tabir hitam yang selama ini menutup rapat borok di dalam tubuh lembaga Adiaksa terbuka lebar melalui sebuah operasi senyap berskala besar. Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Febrie Adriansyah, kini resmi menyandang status sebagai tersangka utama. Penetapan status ini bukan sekadar babak baru dalam pemberantasan korupsi, melainkan sebuah konfirmasi atas dugaan bahwa gurita mafia hukum masih mencengkeram posisi-posisi strategis penegakan hukum di tanah air. Kasus mega korupsi, suap, gratifikasi, serta tindak pidana pencucian uang yang melilit Febrie Adriansyah atau yang kini disebut sebagai tersangka FA, bersama seorang pihak swasta bernama Don Rito atau tersangka dokter, telah memicu guncangan hebat yang membuat publik terhenyak tidak percaya. Skandal ini pecah setelah tim penyidik gabungan dari Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kortas Tipikor Bareskrim Polri bersama dengan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya melancarkan rangkaian penggeledahan maraton yang sangat agresif. Sepanjang hari Rabu, 8 Juli 2026, hingga Jumat, 10 Juli 2026, petugas menyisir sedikitnya 13 lokasi strategis di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi atau Jabodetabek. Penggeledahan senyap namun masif ini pada akhirnya berhasil menyingkap tabir gelap kejahatan kerah putih dengan nilai yang sangat fantastis. Hasil temuan barang bukti dari rangkaian operasi di lapangan benar-benar mencengangkan akal sehat dan mengonfirmasi betapa rakusnya oknum yang selama ini dipercaya untuk memenjarakan para koruptor. Di rumah kediaman pribadi milik Febrie Adriansyah yang berdiri megah di kawasan elit Sentul, Bogor, Jawa Barat, tim penyidik gabungan berhasil menemukan sebuah brankas rahasia berukuran besar. Ketika brankas tersebut berhasil dibongkar secara paksa oleh petugas, di dalamnya ditemukan 7 buah koper berukuran besar yang tersusun rapi. Isi dari koper-koper tersebut sangat mengejutkan, yakni tumpukan emas batangan murni seberat 74 kg yang berkilau di bawah lampu penyidik. Tidak hanya emas batangan yang bernilai ratusan miliar rupiah, di dalam brankas rumah Sentul tersebut polisi juga menyita mata uang asing dalam jumlah yang sangat luar biasa. Petugas mengamankan uang tunai senilai $4.767.300 Amerika Serikat, kemudian lembaran uang tunai sebesar $14.083.800 Singapura, serta uang tunai rupiah senilai 100 juta rupiah. Tumpukan uang dan emas ini menjadi bukti otentik pertama betapa besarnya aliran dana haram yang masuk ke kantong sang mantan Jampitsus. Namun, kejutan terbesar dari operasi penggeledahan maraton ini tidak berhenti di wilayah Sentul saja. Fakta yang jauh lebih mencengangkan dan bernuansa layaknya film-film kriminal Hollywood justru terungkap di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Tim penyidik bergerak melakukan penggeledahan di Cafe The Clan Signature serta sebuah kantor penukaran uang atau money changer yang diduga kuat terafiliasi langsung dengan aktivitas pencucian uang para tersangka. Di lokasi ini, kejelian para penyidik Kortas Tipikor Polri benar-benar diuji. Setelah melakukan pemeriksaan fisik bangunan secara mendalam selama berjam-jam, polisi akhirnya menemukan sebuah ruang rahasia atau brankas tersembunyi yang dibuat dengan sangat rapi dan licik di balik lemari pajangan dinding. Lemari pajangan tersebut sekilas terlihat biasa saja dan menyatu dengan dekorasi ruangan, namun ternyata berfungsi sebagai pintu kamuflase yang baru bisa diakses dengan cara didorong menggunakan mekanisme tertentu. Ketika dinding lemari tersebut digeser, penyidik menemukan ruang tersembunyi yang menyimpan bunker harta karun ilegal. Di dalam bunker rahasia tersebut, tersimpan rapi tumpukan uang tunai dari berbagai mata uang dunia yang setelah dihitung secara cermat oleh petugas, total nilainya mencapai angka yang sangat fantastis, yakni sebesar 67,2 miliar rupiah.
Melihat skala kejahatan yang begitu kolosal, sistemik, dan melibatkan barang bukti bernilai ratusan miliar rupiah, Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia langsung mengambil langkah taktis dan bersikap tegas. Dalam hitungan jam setelah pengumuman resmi dari kepolisian, Komisi 3 DPR RI secara resmi langsung membentuk Panitia Kerja atau Panja Penegakan Hukum Khusus untuk mengawal skandal ini. Pembentukan panja ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman. Pihak parlemen menegaskan bahwa pembentukan panja ini bukan sekadar formalitas politik, melainkan sebuah kebutuhan mendesak untuk mengawasi jalannya proses hukum secara ketat. DPR menduga kuat bahwa apa yang ditemukan oleh penyidik Polri di 13 lokasi kemarin barulah puncak dari gunung es, dan disinyalir masih banyak bunker-bunker harta karun tersembunyi lainnya, serta aset-aset gelap milik tersangka yang belum terendus oleh hukum. Panja Komisi 3 berkomitmen untuk memastikan polisi dan kejaksaan tidak ragu untuk mengejar dan menyita seluruh aset hasil kejahatan tersebut tanpa ada yang ditutup-tutupi. Kemarahan publik atas kasus ini juga terrepresentasi dengan sangat kuat di dalam ruang sidang parlemen di Kompleks Senayan, Jakarta. Suara-suara lantang yang menuntut keadilan tertinggi mulai bergaung kencang dari para wakil rakyat. Salah satu pernyataan paling keras dan menohok datang dari anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, Nasyirul Falah Amru, atau yang akrab disapa Gus Falah. Dengan nada bicara yang penuh kegeraman, Gus Falah secara terang-terangan menuntut agar mantan Jampitsus Febrie Adriansyah dijatuhi hukuman maksimal yang ada dalam sistem hukum pidana Indonesia, yaitu hukuman mati. Gus Falah menegaskan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Febrie bukan sekadar korupsi biasa, melainkan sebuah kejahatan luar biasa yang secara langsung telah merusak dan menyengsorakan hajat hidup orang banyak di seluruh pelosok negeri. Argumen Gus Falah bukan tanpa alasan yang mendasar. Perkara-perkara yang diduga menjadi ladang suap dan gratifikasi bagi Febrie adalah kasus-kasus kakap yang berdampak sistemik terhadap perekonomian dan stabilitas nasional. Salah satunya adalah skandal korupsi pengadaan batu bara PT PLN Persero yang beberapa waktu lalu menjadi penyebab utama terjadinya blackout atau pemadaman listrik total di berbagai wilayah strategis di Indonesia, yang melumpuhkan aktivitas ekonomi masyarakat dan merugikan negara triliunan rupiah. Selain itu, ada pula keterlibatan dalam manipulasi perkara korupsi di PT Asabri Persero periode 2020 hingga 2025 yang menghancurkan dana pensiun para prajurit TNI dan anggota Polri, serta kong-kali-kong penyelesaian utang PT CBS kepada anak usaha PT Krakatau Steel, yaitu PT Krakatau National Resources. Bagi DPR, fakta bahwa seorang pejabat tinggi kejaksaan yang seharusnya menjadi benteng terakhir keadilan justru memperjualbelikan hukum dalam kasus-kasus krusial tersebut adalah tindakan yang sangat menjijikkan dan tidak bisa dimaafkan dengan hukuman penjara biasa. Hukuman mati dinilai menjadi satu-satunya jawaban yang adil untuk memberikan efek jera mutlak bagi siapa saja yang berani mengkhianati amanat konstitusi. Di tengah situasi politik dan hukum yang sedang memanas dan penuh dengan ketegangan ini, Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman, langsung menggelar konferensi pers resmi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada hari Sabtu, 11 Juli 2026. Dalam pernyataannya di hadapan puluhan awak media, Habibur Rahman mengeluarkan seruan penting yang ditujukan khusus kepada dua lembaga penegak hukum tertinggi di Indonesia, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Habibur Rahman secara tegas meminta agar Polri dan Kejagung tetap menjaga soliditas dan kekompakan institusi pasca penetapan Febrie Adriansyah sebagai tersangka. Ia mengingatkan dengan sangat serius agar kasus mega korupsi ini tidak boleh dijadikan bahan untuk menyulut konfrontasi, gesekan di lapangan, ataupun memicu bangkitnya ego sektoral antar lembaga penegak hukum yang dapat melemahkan agenda pemberantasan korupsi nasional.
Habibur Rahman memberikan pandangan objektif bahwa kasus yang menimpa Febrie Adriansyah ini harus dilihat secara jernih sebagai murni tindakan busuk dari seorang oknum pribadi. Tindakan kriminal yang dilakukan oleh FA sama sekali tidak boleh dipandang sebagai representasi dari kebijakan institusi Kejaksaan Agung secara keseluruhan. Menurutnya, institusi Kejaksaan Agung secara kelembagaan tetap memiliki ribuan jaksa yang jujur, berintegritas, dan berkomitmen tinggi pada hukum. Oleh karena itu, tidak boleh ada pihak-pihak yang mencoba membenturkan Polri dan Kejagung atas dasar persaingan kekuasaan. Negara Indonesia saat ini sedang membutuhkan kekompakan dan sinergi yang luar biasa erat antar aparat penegak hukum untuk bergerak maju dan menjaga stabilitas nasional dari rongrongan para koruptor. Konfrontasi ego sektoral antar institusi hanya akan membuat para mafia hukum tertawa lebar karena fokus aparat menjadi terpecah. Lebih lanjut, Habibur Rahman menekankan bahwa Polri, Kejaksaan Agung, hingga Tentara Nasional Indonesia harus tetap berada dalam satu visi, satu barisan, dan satu komando yang solid. Ketiga pilar pertahanan dan hukum negara ini wajib bersatu padu dalam mendukung penuh komitmen politik yang telah dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas praktik korupsi hingga ke akar-akarnya tanpa pandang bulu. Momentum kejatuhan mantan Jampitsus ini harus dijadikan sebagai titik balik bagi seluruh lembaga penegak hukum untuk melakukan evaluasi total dan pembersihan internal secara besar-besaran, bukan justru menjadi ajang saling serang antar korps. Demi menjamin agar proses hukum berjalan dengan sangat transparan, objektif, dan bebas dari segala bentuk intervensi emosional, DPR RI juga melayangkan desakan kuat kepada internal Kejaksaan Agung. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Ahmad Sahroni, menyatakan bahwa ini adalah saat yang paling tepat untuk melakukan aksi bersih-bersih di semua lini penegakan hukum tanpa terkecuali. Sebagai langkah konkret, DPR mendesak Jaksa Agung RI untuk segera membentuk tim penyidik independen internal yang diisi oleh figur-figur jaksa berintegritas tinggi yang sama sekali tidak memiliki afiliasi, kedekatan personal, maupun rekam jejak kerjasama dengan tersangka Febrie Adriansyah. Langkah ini dinilai sangat krusial untuk menepis keraguan publik dan memastikan bahwa proses hukum di dalam tubuh Korps Adiaksa berjalan dengan objektif, jujur, serta bebas dari konflik kepentingan. Kejaksaan Agung harus membuktikan kepada rakyat Indonesia bahwa mereka berani memotong tangan mereka sendiri yang sudah membusuk demi menyelamatkan seluruh tubuh institusi. Pada saat yang sama, komitmen untuk menuntaskan kasus mega korupsi ini secara transparan juga dikonfirmasi oleh pimpinan Komisi 3 lainnya. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Rano Alfat, memastikan kepada publik bahwa berdasarkan komunikasi formal yang telah dibangun, pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung telah mencapai kesepakatan bulat untuk membuka kasus ini seluas-luasnya ke hadapan publik. Tidak akan ada satu hal pun yang ditutupi, dan tidak akan ada oknum lain yang dilindungi jika memang terbukti terlibat dalam pusaran aliran dana haram Febrie Adriansyah. Kedua lembaga telah berkomitmen untuk bersinergi penuh demi memulihkan integritas penegakan hukum di Indonesia yang sempat terkoyak akibat skandal ini. Kini, proses penyidikan mendalam dan maraton yang digawangi oleh Kortas Tipikor Polri terus berjalan dengan intensitas yang sangat tinggi. Tersangka dokter telah mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya untuk mempertanggungjawabkan perannya dalam mencuci uang hasil korupsi, sementara Febrie Adriansyah harus bersiap menghadapi ancaman hukuman terberat dalam hidupnya setelah resmi dicopot dari jabatannya dan digantikan oleh pelaksana tugas yang baru. Rakyat Indonesia kini berdiri mengawal penuh jalannya kasus ini, menuntut agar keadilan ditegakkan seadil-adilnya, dan berharap agar bunker-bunker harta haram lainnya dapat segera dibongkar demi mengembalikan kerugian negara yang telah dijarah oleh mereka yang berkhianat pada seragamnya sendiri. Kasus ini menjadi alarm keras bagi seluruh pejabat di Republik ini bahwa sepandai-pandainya menyimpan bangkai korupsi, baunya pasti akan tercium juga,
dan hukum akan menjemput mereka dengan cara yang paling memilukan. Dunia penegakan hukum di Republik Indonesia kembali diguncang oleh salah satu skandal korupsi paling menjijikan, paling masif, dan paling dramatis dalam sejarah modern bangsa ini. Hanya dalam hitungan hari, sebuah tabir hitam yang selama ini menutup rapat borok di dalam tubuh lembaga adiaksa terbuka lebar melalui sebuah operasi senyap berskala besar. Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Febrie Adriansyah, kini resmi menyandang status sebagai tersangka utama. Penetapan status ini bukan sekadar babak baru dalam pemberantasan korupsi, melainkan sebuah konfirmasi atas dugaan bahwa gurita mafia hukum masih mencengkeram posisi-posisi strategis penegakan hukum di tanah air. Kasus mega korupsi, suap, gratifikasi, serta tindak pidana pencucian uang yang melilit Febrie Adriansyah atau yang kini disebut sebagai tersangka FA, bersama seorang pihak swasta bernama Don Rito atau tersangka dokter, telah memicu guncangan hebat yang membuat publik terhenyak tidak percaya. Skandal ini pecah setelah tim penyidik gabungan dari Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kortas Tipikor Bareskrim Polri bersama dengan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya melancarkan rangkaian penggeledahan maraton yang sangat agresif. Sepanjang hari Rabu, 8 Juli 2026, hingga Jumat, 10 Juli 2026, petugas menyisir sedikitnya 13 lokasi strategis di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi atau Jabodetabek. Penggeledahan senyap namun masif ini pada akhirnya berhasil menyingkap tabir gelap kejahatan kerah putih dengan nilai yang sangat fantastis. Hasil temuan barang bukti dari rangkaian operasi di lapangan benar-benar mencengangkan akal sehat dan mengonfirmasi betapa rakusnya oknum yang selama ini dipercaya untuk memenjarakan para koruptor. Di rumah kediaman pribadi milik Febrie Adriansyah yang berdiri megah di kawasan elit Sentul, Bogor, Jawa Barat, tim penyidik gabungan berhasil menemukan sebuah brankas rahasia berukuran besar. Ketika brankas tersebut berhasil dibongkar secara paksa oleh petugas, di dalamnya ditemukan 7 buah koper berukuran besar yang tersusun rapi. Isi dari koper-koper tersebut sangat mengejutkan, yakni tumpukan emas batangan murni seberat 74 kg yang berkilau di bawah lampu penyidik. Tidak hanya emas batangan yang bernilai ratusan miliar rupiah, di dalam brankas rumah Sentul tersebut polisi juga menyita mata uang asing dalam jumlah yang sangat luar biasa. Petugas mengamankan uang tunai senilai $4.767.300 Amerika Serikat, kemudian lembaran uang tunai sebesar $14.083.800 Singapura, serta uang tunai rupiah senilai 100 juta rupiah. Tumpukan uang dan emas ini menjadi bukti otentik pertama betapa besarnya aliran dana haram yang masuk ke kantong sang mantan Jampitsus. Namun, kejutan terbesar dari operasi penggeledahan maraton ini tidak berhenti di wilayah Sentul saja. Fakta yang jauh lebih mencengangkan dan bernuansa layaknya film-film kriminal Hollywood justru terungkap di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Tim penyidik bergerak melakukan penggeledahan di Cafe The Clan Signature serta sebuah kantor penukaran uang atau money changer yang diduga kuat terafiliasi langsung dengan aktivitas pencucian uang para tersangka. Di lokasi ini, kejelian para penyidik Kortas Tipikor Polri benar-benar diuji. Setelah melakukan pemeriksaan fisik bangunan secara mendalam selama berjam-jam, polisi akhirnya menemukan sebuah ruang rahasia atau brankas tersembunyi yang dibuat dengan sangat rapi dan licik di balik lemari pajangan dinding. Lemari pajangan tersebut sekilas terlihat biasa saja dan menyatu dengan dekorasi ruangan, namun ternyata berfungsi sebagai pintu kamuflase yang baru bisa diakses dengan cara didorong menggunakan mekanisme tertentu. Ketika dinding lemari tersebut digeser, penyidik menemukan ruang tersembunyi yang menyimpan bunker harta karun ilegal. Di dalam bunker rahasia tersebut, tersimpan rapi tumpukan uang tunai dari berbagai mata uang dunia yang setelah dihitung secara cermat oleh petugas, total nilainya mencapai angka yang sangat fantastis,
yakni sebesar 67,2 miliar rupiah. Melihat skala kejahatan yang begitu kolosal, sistemik, dan melibatkan barang bukti bernilai ratusan miliar rupiah, Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia langsung mengambil langkah taktis dan bersikap tegas. Dalam hitungan jam setelah pengumuman resmi dari kepolisian, Komisi 3 DPR RI secara resmi langsung membentuk panitia kerja atau panja penegakan hukum khusus untuk mengawal skandal ini. Pembentukan panja ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman. Pihak parlemen menegaskan bahwa pembentukan panja ini bukan sekadar formalitas politik, melainkan sebuah kebutuhan mendesak untuk mengawasi jalannya proses hukum secara ketat. DPR menduga kuat bahwa apa yang ditemukan oleh penyidik Polri di 13 lokasi kemarin barulah puncak dari gunung es, dan disinyalir masih banyak bunker-bunker harta karun tersembunyi lainnya, serta aset-aset gelap milik tersangka yang belum terendus oleh hukum. Panja Komisi 3 berkomitmen untuk memastikan polisi dan kejaksaan tidak ragu untuk mengejar dan menyita seluruh aset hasil kejahatan tersebut tanpa ada yang ditutup-tutupi. Kemarahan publik atas kasus ini juga terrepresentasi dengan sangat kuat di dalam ruang sidang parlemen di Kompleks Senayan, Jakarta. Suara-suara lantang yang menuntut keadilan tertinggi mulai bergaung kencang dari para wakil rakyat. Salah satu pernyataan paling keras dan menohok datang dari anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, Nasyirul Falah Amru, atau yang akrab disapa Gus Falah. Dengan nada bicara yang penuh kegeraman, Gus Falah secara terang-terangan menuntut agar mantan Jampitsus Febrie Adriansyah dijatuhi hukuman maksimal yang ada dalam sistem hukum pidana Indonesia, yaitu hukuman mati. Gus Falah menegaskan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Febrie bukan sekadar korupsi biasa, melainkan sebuah kejahatan luar biasa yang secara langsung telah merusak dan menyengsorakan hajat hidup orang banyak di seluruh pelosok negeri. Argumen Gus Falah bukan tanpa alasan yang mendasar. Perkara-perkara yang diduga menjadi ladang suap dan gratifikasi bagi Febrie adalah kasus-kasus kakap yang berdampak sistemik terhadap perekonomian dan stabilitas nasional. Salah satunya adalah skandal korupsi pengadaan batu bara PT PLN Persero yang beberapa waktu lalu menjadi penyebab utama terjadinya blackout atau pemadaman listrik total di berbagai wilayah strategis di Indonesia, yang melumpuhkan aktivitas ekonomi masyarakat dan merugikan negara triliunan rupiah. Selain itu, ada pula keterlibatan dalam manipulasi perkara korupsi di PT Asabri Persero periode 2020 hingga 2025 yang menghancurkan dana pensiun para prajurit TNI dan anggota Polri, serta kong-kali-kong penyelesaian utang PT CBS kepada anak usaha PT Krakatau Steel, yaitu PT Krakatau National Resources. Bagi DPR, fakta bahwa seorang pejabat tinggi kejaksaan yang seharusnya menjadi benteng terakhir keadilan justru memperjualbelikan hukum dalam kasus-kasus krusial tersebut adalah tindakan yang sangat menjijikkan dan tidak bisa dimaafkan dengan hukuman penjara biasa. Hukuman mati dinilai menjadi satu-satunya jawaban yang adil untuk memberikan efek jera mutlak bagi siapa saja yang berani mengkhianati amanat konstitusi. Di tengah situasi politik dan hukum yang sedang memanas dan penuh dengan ketegangan ini, Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman, langsung menggelar konferensi pers resmi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada hari Sabtu, 11 Juli 2026. Dalam pernyataannya di hadapan puluhan awak media, Habibur Rahman mengeluarkan seruan penting yang ditujukan khusus kepada dua lembaga penegak hukum tertinggi di Indonesia, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Habibur Rahman secara tegas meminta agar Polri dan Kejagung tetap menjaga soliditas dan kekompakan institusi pasca penetapan Febrie Adriansyah sebagai tersangka. Ia mengingatkan dengan sangat serius agar kasus mega korupsi ini tidak boleh dijadikan bahan untuk menyulut konfrontasi, gesekan di lapangan, ataupun memicu bangkitnya ego sektoral antar lembaga penegak hukum yang dapat melemahkan agenda pemberantasan korupsi nasional.
Habibur Rahman memberikan pandangan objektif bahwa kasus yang menimpa Febrie Adriansyah ini harus dilihat secara jernih sebagai murni tindakan busuk dari seorang oknum pribadi. Tindakan kriminal yang dilakukan oleh FA sama sekali tidak boleh dipandang sebagai representasi dari kebijakan institusi Kejaksaan Agung secara keseluruhan. Menurutnya, institusi Kejaksaan Agung secara kelembagaan tetap memiliki ribuan jaksa yang jujur, berintegritas, dan berkomitmen tinggi pada hukum. Oleh karena itu, tidak boleh ada pihak-pihak yang mencoba membenturkan Polri dan Kejagung atas dasar persaingan kekuasaan. Negara Indonesia saat ini sedang membutuhkan kekompakan dan sinergi yang luar biasa erat antar aparat penegak hukum untuk bergerak maju dan menjaga stabilitas nasional dari rongrongan para koruptor. Konfrontasi ego sektoral antar institusi hanya akan membuat para mafia hukum tertawa lebar karena fokus aparat menjadi terpecah. Lebih lanjut, Habibur Rahman menekankan bahwa Polri, Kejaksaan Agung, hingga Tentara Nasional Indonesia harus tetap berada dalam satu visi, satu barisan, dan satu komando yang solid. Ketiga pilar pertahanan dan hukum negara ini wajib bersatu padu dalam mendukung penuh komitmen politik yang telah dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas praktik korupsi hingga ke akar-akarnya tanpa pandang bulu. Momentum kejatuhan mantan Jampitsus ini harus dijadikan sebagai titik balik bagi seluruh lembaga penegak hukum untuk melakukan evaluasi total dan pembersihan internal secara besar-besaran, bukan justru menjadi ajang saling serang antar korps. Demi menjamin agar proses hukum berjalan dengan sangat transparan, objektif, dan bebas dari segala bentuk intervensi emosional, DPR RI juga melayangkan desakan kuat kepada internal Kejaksaan Agung. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Ahmad Sahroni, menyatakan bahwa ini adalah saat yang paling tepat untuk melakukan aksi bersih-bersih di semua lini penegakan hukum tanpa terkecuali. Sebagai langkah konkret, DPR mendesak Jaksa Agung RI untuk segera membentuk tim penyidik independen internal yang diisi oleh figur-figur jaksa berintegritas tinggi yang sama sekali tidak memiliki afiliasi, kedekatan personal, maupun rekam jejak kerjasama dengan tersangka Febrie Adriansyah. Langkah ini dinilai sangat krusial untuk menepis keraguan publik dan memastikan bahwa proses hukum di dalam tubuh Korps Adiaksa berjalan dengan objektif, jujur, serta bebas dari konflik kepentingan. Kejaksaan Agung harus membuktikan kepada rakyat Indonesia bahwa mereka berani memotong tangan mereka sendiri yang sudah membusuk demi menyelamatkan seluruh tubuh institusi. Pada saat yang sama, komitmen untuk menuntaskan kasus mega korupsi ini secara transparan juga dikonfirmasi oleh pimpinan Komisi 3 lainnya. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Rano Alfat, memastikan kepada publik bahwa berdasarkan komunikasi formal yang telah dibangun, pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung telah mencapai kesepakatan bulat untuk membuka kasus ini seluas-luasnya ke hadapan publik. Tidak akan ada satu hal pun yang ditutupi, dan tidak akan ada oknum lain yang dilindungi jika memang terbukti terlibat dalam pusaran aliran dana haram Febrie Adriansyah. Kedua lembaga telah berkomitmen untuk bersinergi penuh demi memulihkan integritas penegakan hukum di Indonesia yang sempat terkoyak akibat skandal ini. Kini, proses penyidikan mendalam dan maraton yang digawangi oleh Kortas Tipikor Polri terus berjalan dengan intensitas yang sangat tinggi. Tersangka dokter telah mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya untuk mempertanggungjawabkan perannya dalam mencuci uang hasil korupsi. Sementara Febrie Adriansyah harus bersiap menghadapi ancaman hukuman terberat dalam hidupnya setelah resmi dicopot dari jabatannya dan digantikan oleh pelaksana tugas yang baru. Rakyat Indonesia kini berdiri mengawal penuh jalannya kasus ini, menuntut agar keadilan ditegakkan seadil-adilnya, dan berharap agar bungker-bungker harta haram lainnya dapat segera dibongkar demi mengembalikan kerugian negara yang telah dijarah oleh mereka yang berkhianat pada seragamnya sendiri. Kasus ini menjadi alarm keras bagi seluruh pejabat di Republik ini bahwa sepandai-pandainya menyimpan bangkai korupsi, baunya pasti akan tercium juga,
dan hukum akan menjemput mereka dengan cara yang paling memilukan. Dunia penegakan hukum di Republik Indonesia kembali diguncang oleh salah satu skandal korupsi paling menjijikan, paling masif, dan paling dramatis dalam sejarah modern bangsa ini. Hanya dalam hitungan hari, sebuah tabir hitam yang selama ini menutup rapat borok di dalam tubuh lembaga adiaksa terbuka lebar melalui sebuah operasi senyap berskala besar. Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Febrie Adriansyah, kini resmi menyandang status sebagai tersangka utama. Penetapan status ini bukan sekadar babak baru dalam pemberantasan korupsi, melainkan sebuah konfirmasi atas dugaan bahwa gurita mafia hukum masih mencengkeram posisi-posisi strategis penegakan hukum di tanah air. Kasus mega korupsi, suap, gratifikasi, serta tindak pidana pencucian uang yang melilit Febrie Adriansyah atau yang kini disebut sebagai tersangka FA, bersama seorang pihak swasta bernama Don Rito atau tersangka dokter, telah memicu guncangan hebat yang membuat publik terhenyak tidak percaya. Skandal ini pecah setelah tim penyidik gabungan dari Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kortas Tipikor Bareskrim Polri bersama dengan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya melancarkan rangkaian penggeledahan maraton yang sangat agresif. Sepanjang hari Rabu, 8 Juli 2026, hingga Jumat, 10 Juli 2026, petugas menyisir sedikitnya 13 lokasi strategis di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi atau Jabodetabek. Penggeledahan senyap namun masif ini pada akhirnya berhasil menyingkap tabir gelap kejahatan kerah putih dengan nilai yang sangat fantastis. Hasil temuan barang bukti dari rangkaian operasi di lapangan benar-benar mencengangkan akal sehat dan mengonfirmasi betapa rakusnya oknum yang selama ini dipercaya untuk memenjarakan para koruptor. Di rumah kediaman pribadi milik Febrie Adriansyah yang berdiri megah di kawasan elit Sentul, Bogor, Jawa Barat, tim penyidik gabungan berhasil menemukan sebuah brankas rahasia berukuran besar. Ketika brankas tersebut berhasil dibongkar secara paksa oleh petugas, di dalamnya ditemukan 7 buah koper berukuran besar yang tersusun rapi. Isi dari koper-koper tersebut sangat mengejutkan, yakni tumpukan emas batangan murni seberat 74 kg yang berkilau di bawah lampu penyidik. Tidak hanya emas batangan yang bernilai ratusan miliar rupiah, di dalam brankas rumah Sentul tersebut polisi juga menyita mata uang asing dalam jumlah yang sangat luar biasa. Petugas mengamankan uang tunai senilai $4.767.300 Amerika Serikat, kemudian lembaran uang tunai sebesar $14.083.800 Singapura, serta uang tunai rupiah senilai 100 juta rupiah. Tumpukan uang dan emas ini menjadi bukti otentik pertama betapa besarnya aliran dana haram yang masuk ke kantong sang mantan Jampitsus. Namun, kejutan terbesar dari operasi penggeledahan maraton ini tidak berhenti di wilayah Sentul saja. Fakta yang jauh lebih mencengangkan dan bernuansa layaknya film-film kriminal Hollywood justru terungkap di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Tim penyidik bergerak melakukan penggeledahan di Cafe The Clan Signature serta sebuah kantor penukaran uang atau money changer yang diduga kuat terafiliasi langsung dengan aktivitas pencucian uang para tersangka. Di lokasi ini, kejelian para penyidik Kortas Tipikor Polri benar-benar diuji. Setelah melakukan pemeriksaan fisik bangunan secara mendalam selama berjam-jam, polisi akhirnya menemukan sebuah ruang rahasia atau brankas tersembunyi yang dibuat dengan sangat rapi dan licik di balik lemari pajangan dinding. Lemari pajangan tersebut sekilas terlihat biasa saja dan menyatu dengan dekorasi ruangan, namun ternyata berfungsi sebagai pintu kamuflase yang baru bisa diakses dengan cara didorong menggunakan mekanisme tertentu. Ketika dinding lemari tersebut digeser, penyidik menemukan ruang tersembunyi yang menyimpan bunker harta karun ilegal. Di dalam bunker rahasia tersebut, tersimpan rapi tumpukan uang tunai dari berbagai mata uang dunia yang setelah dihitung secara cermat oleh petugas, total nilainya mencapai angka yang sangat fantastis,
yakni sebesar 67,2 miliar rupiah. Melihat skala kejahatan yang begitu kolosal, sistemik, dan melibatkan barang bukti bernilai ratusan miliar rupiah, Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia langsung mengambil langkah taktis dan bersikap tegas. Dalam hitungan jam setelah pengumuman resmi dari kepolisian, Komisi 3 DPR RI secara resmi langsung membentuk panitia kerja atau panja penegakan hukum khusus untuk mengawal skandal ini. Pembentukan panja ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman. Pihak parlemen menegaskan bahwa pembentukan panja ini bukan sekadar formalitas politik, melainkan sebuah kebutuhan mendesak untuk mengawasi jalannya proses hukum secara ketat. DPR menduga kuat bahwa apa yang ditemukan oleh penyidik Polri di 13 lokasi kemarin barulah puncak dari gunung es, dan disinyalir masih banyak bunker-bunker harta karun tersembunyi lainnya, serta aset-aset gelap milik tersangka yang belum terendus oleh hukum. Panja Komisi 3 berkomitmen untuk memastikan polisi dan kejaksaan tidak ragu untuk mengejar dan menyita seluruh aset hasil kejahatan tersebut tanpa ada yang ditutup-tutupi. Kemarahan publik atas kasus ini juga terrepresentasi dengan sangat kuat di dalam ruang sidang parlemen di Kompleks Senayan, Jakarta. Suara-suara lantang yang menuntut keadilan tertinggi mulai bergaung kencang dari para wakil rakyat. Salah satu pernyataan paling keras dan menohok datang dari anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, Nasyirul Falah Amru, atau yang akrab disapa Gus Falah. Dengan nada bicara yang penuh kegeraman, Gus Falah secara terang-terangan menuntut agar mantan Jampitsus Febrie Adriansyah dijatuhi hukuman maksimal yang ada dalam sistem hukum pidana Indonesia, yaitu hukuman mati. Gus Falah menegaskan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Febrie bukan sekadar korupsi biasa, melainkan sebuah kejahatan luar biasa yang secara langsung telah merusak dan menyengsarakan hajat hidup orang banyak di seluruh pelosok negeri. Argumen Gus Falah bukan tanpa alasan yang mendasar. Perkara-perkara yang diduga menjadi ladang suap dan gratifikasi bagi Febrie adalah kasus-kasus kakap yang berdampak sistemik terhadap perekonomian dan stabilitas nasional. Salah satunya adalah skandal korupsi pengadaan batu bara PT PLN Persero yang beberapa waktu lalu menjadi penyebab utama terjadinya blackout atau pemadaman listrik total di berbagai wilayah strategis di Indonesia, yang melumpuhkan aktivitas ekonomi masyarakat dan merugikan negara triliunan rupiah. Selain itu, ada pula keterlibatan dalam manipulasi perkara korupsi di PT Asabri Persero periode 2020 hingga 2025 yang menghancurkan dana pensiun para prajurit TNI dan anggota Polri, serta kong-kali-kong penyelesaian utang PT CBS kepada anak usaha PT Krakatau Steel, yaitu PT Krakatau National Resources. Bagi DPR, fakta bahwa seorang pejabat tinggi kejaksaan yang seharusnya menjadi benteng terakhir keadilan justru memperjualbelikan hukum dalam kasus-kasus krusial tersebut adalah tindakan yang sangat menjijikan dan tidak bisa dimaafkan dengan hukuman penjara biasa. Hukuman mati dinilai menjadi satu-satunya jawaban yang adil untuk memberikan efek jera mutlak bagi siapa saja yang berani mengkhianati amanat konstitusi. Di tengah situasi politik dan hukum yang sedang memanas dan penuh dengan ketegangan ini, Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman, langsung menggelar konferensi pers resmi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada hari Sabtu, 11 Juli 2026. Dalam pernyataannya di hadapan puluhan awak media, Habibur Rahman mengeluarkan seruan penting yang ditujukan khusus kepada dua lembaga penegak hukum tertinggi di Indonesia, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Habibur Rahman secara tegas meminta agar Polri dan Kejagung tetap menjaga soliditas dan kekompakan institusi pasca penetapan Febrie Adriansyah sebagai tersangka. Ia mengingatkan dengan sangat serius agar kasus mega korupsi ini tidak boleh dijadikan bahan untuk menyulut konfrontasi, gesekan di lapangan, ataupun memicu bangkitnya ego sektoral antar lembaga penegak hukum yang dapat melemahkan agenda pemberantasan korupsi nasional.
Habibur Rahman memberikan pandangan objektif bahwa kasus yang menimpa Febrie Adriansyah ini harus dilihat secara jernih sebagai murni tindakan busuk dari seorang oknum pribadi. Tindakan kriminal yang dilakukan oleh FA sama sekali tidak boleh dipandang sebagai representasi dari kebijakan institusi Kejaksaan Agung secara keseluruhan. Menurutnya, institusi Kejaksaan Agung secara kelembagaan tetap memiliki ribuan jaksa yang jujur, berintegritas, dan berkomitmen tinggi pada hukum. Oleh karena itu, tidak boleh ada pihak-pihak yang mencoba membenturkan Polri dan Kejagung atas dasar persaingan kekuasaan. Negara Indonesia saat ini sedang membutuhkan kekompakan dan sinergi yang luar biasa erat antar aparat penegak hukum untuk bergerak maju dan menjaga stabilitas nasional dari rongrongan para koruptor. Konfrontasi ego sektoral antar institusi hanya akan membuat para mafia hukum tertawa lebar karena fokus aparat menjadi terpecah. Lebih lanjut, Habibur Rahman menekankan bahwa Polri, Kejaksaan Agung, hingga Tentara Nasional Indonesia harus tetap berada dalam satu visi, satu barisan, dan satu komando yang solid. Ketiga pilar pertahanan dan hukum negara ini wajib bersatu padu dalam mendukung penuh komitmen politik yang telah dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas praktik korupsi hingga ke akar-akarnya tanpa pandang bulu. Momentum kejatuhan mantan Jampitsus ini harus dijadikan sebagai titik balik bagi seluruh lembaga penegak hukum untuk melakukan evaluasi total dan pembersihan internal secara besar-besaran, bukan justru menjadi ajang saling serang antar korps. Demi menjamin agar proses hukum berjalan dengan sangat transparan, objektif, dan bebas dari segala bentuk intervensi emosional, DPR RI juga melayangkan desakan kuat kepada internal Kejaksaan Agung. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Ahmad Sahroni, menyatakan bahwa ini adalah saat yang paling tepat untuk melakukan aksi bersih-bersih di semua lini penegakan hukum tanpa terkecuali. Sebagai langkah konkret, DPR mendesak Jaksa Agung RI untuk segera membentuk tim penyidik independen internal yang diisi oleh figur-figur jaksa berintegritas tinggi yang sama sekali tidak memiliki afiliasi, kedekatan personal, maupun rekam jejak kerjasama dengan tersangka Febrie Adriansyah. Langkah ini dinilai sangat krusial untuk menepis keraguan publik dan memastikan bahwa proses hukum di dalam tubuh Korps Adiaksa berjalan dengan objektif, jujur, serta bebas dari konflik kepentingan. Kejaksaan Agung harus membuktikan kepada rakyat Indonesia bahwa mereka berani memotong tangan mereka sendiri yang sudah membusuk demi menyelamatkan seluruh tubuh institusi. Pada saat yang sama, komitmen untuk menuntaskan kasus mega korupsi ini secara transparan juga dikonfirmasi oleh pimpinan Komisi 3 lainnya. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Rano Alfat, memastikan kepada publik bahwa berdasarkan komunikasi formal yang telah dibangun, pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung telah mencapai kesepakatan bulat untuk membuka kasus ini seluas-luasnya ke hadapan publik. Tidak akan ada satu hal pun yang ditutupi, dan tidak akan ada oknum lain yang dilindungi jika memang terbukti terlibat dalam pusaran aliran dana haram Febrie Adriansyah. Kedua lembaga telah berkomitmen untuk bersinergi penuh demi memulihkan integritas penegakan hukum di Indonesia yang sempat terkoyak akibat skandal ini. Kini, proses penyidikan mendalam dan maraton yang digawangi oleh Kortas Tipikor Polri terus berjalan dengan intensitas yang sangat tinggi. Tersangka dokter telah mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya untuk mempertanggungjawabkan perannya dalam mencuci uang hasil korupsi, sementara Febrie Adriansyah harus bersiap menghadapi ancaman hukuman terberat dalam hidupnya setelah resmi dicopot dari jabatannya dan digantikan oleh pelaksana tugas yang baru. Rakyat Indonesia kini berdiri mengawal penuh jalannya kasus ini, menuntut agar keadilan ditegakkan seadil-adilnya, dan berharap agar bunker-bunker harta haram lainnya dapat segera dibongkar demi mengembalikan kerugian negara yang telah dijarah oleh mereka yang berkhianat pada seragamnya sendiri. Kasus ini menjadi alarm keras bagi seluruh pejabat di Republik ini bahwa sepandai-pandainya menyimpan bangkai korupsi, baunya pasti akan tercium juga,
dan hukum akan menjemput mereka dengan cara yang paling memilukan. Dunia penegakan hukum di Republik Indonesia kembali diguncang oleh salah satu skandal korupsi paling menjijikan, paling masif, dan paling dramatis dalam sejarah modern bangsa ini. Hanya dalam hitungan hari, sebuah tabir hitam yang selama ini menutup rapat borok di dalam tubuh lembaga Adiaksa terbuka lebar melalui sebuah operasi senyap berskala besar. Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Febrie Adriansyah, kini resmi menyandang status sebagai tersangka utama. Penetapan status ini bukan sekadar babak baru dalam pemberantasan korupsi, melainkan sebuah konfirmasi atas dugaan bahwa gurita mafia hukum masih mencengkeram posisi-posisi strategis penegakan hukum di tanah air. Kasus mega korupsi, suap, gratifikasi, serta tindak pidana pencucian uang yang melilit Febrie Adriansyah atau yang kini disebut sebagai tersangka FA, bersama seorang pihak swasta bernama Don Rito atau tersangka dokter, telah memicu guncangan hebat yang membuat publik terhenyak tidak percaya. Skandal ini pecah setelah tim penyidik gabungan dari Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kortas Tipikor Bareskrim Polri bersama dengan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya melancarkan rangkaian penggeledahan maraton yang sangat agresif. Sepanjang hari Rabu, 8 Juli 2026, hingga Jumat, 10 Juli 2026, petugas menyisir sedikitnya 13 lokasi strategis di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi atau Jabodetabek. Penggeledahan senyap namun masif ini pada akhirnya berhasil menyingkap tabir gelap kejahatan kerah putih dengan nilai yang sangat fantastis. Hasil temuan barang bukti dari rangkaian operasi di lapangan benar-benar mencengangkan akal sehat dan mengonfirmasi betapa rakusnya oknum yang selama ini dipercaya untuk memenjarakan para koruptor. Di rumah kediaman pribadi milik Febrie Adriansyah yang berdiri megah di kawasan elit Sentul, Bogor, Jawa Barat, tim penyidik gabungan berhasil menemukan sebuah brankas rahasia berukuran besar. Ketika brankas tersebut berhasil dibongkar secara paksa oleh petugas, di dalamnya ditemukan 7 buah koper berukuran besar yang tersusun rapi. Isi dari koper-koper tersebut sangat mengejutkan, yakni tumpukan emas batangan murni seberat 74 kg yang berkilau di bawah lampu penyidik. Tidak hanya emas batangan yang bernilai ratusan miliar rupiah, di dalam brankas rumah Sentul tersebut polisi juga menyita mata uang asing dalam jumlah yang sangat luar biasa. Petugas mengamankan uang tunai senilai $4.767.300 Amerika Serikat, kemudian lembaran uang tunai sebesar $14.083.800 Singapura, serta uang tunai rupiah senilai 100 juta rupiah. Tumpukan uang dan emas ini menjadi bukti otentik pertama betapa besarnya aliran dana haram yang masuk ke kantong sang mantan Jampitsus. Namun, kejutan terbesar dari operasi penggeledahan maraton ini tidak berhenti di wilayah Sentul saja. Fakta yang jauh lebih mencengangkan dan bernuansa layaknya film-film kriminal Hollywood justru terungkap di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Tim penyidik bergerak melakukan penggeledahan di kafe The Clan Signature serta sebuah kantor penukaran uang atau money changer yang diduga kuat terafiliasi langsung dengan aktivitas pencucian uang para tersangka. Di lokasi ini, kejelian para penyidik Kortas Tipikor Polri benar-benar diuji. Setelah melakukan pemeriksaan fisik bangunan secara mendalam selama berjam-jam, polisi akhirnya menemukan sebuah ruang rahasia atau brankas tersembunyi yang dibuat dengan sangat rapi dan licik di balik lemari pajangan dinding. Lemari pajangan tersebut sekilas terlihat biasa saja dan menyatu dengan dekorasi ruangan, namun ternyata berfungsi sebagai pintu kamuflase yang baru bisa diakses dengan cara didorong menggunakan mekanisme tertentu. Ketika dinding lemari tersebut digeser, penyidik menemukan ruang tersembunyi yang menyimpan bunker harta karun ilegal. Di dalam bunker rahasia tersebut, tersimpan rapi tumpukan uang tunai dari berbagai mata uang dunia yang setelah dihitung secara cermat oleh petugas, total nilainya mencapai angka yang sangat fantastis,
yakni sebesar 67,2 miliar rupiah. Melihat skala kejahatan yang begitu kolosal, sistemik, dan melibatkan barang bukti bernilai ratusan miliar rupiah, Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia langsung mengambil langkah taktis dan bersikap tegas. Dalam hitungan jam setelah pengumuman resmi dari kepolisian, Komisi 3 DPR RI secara resmi langsung membentuk panitia kerja atau panja penegakan hukum khusus untuk mengawal skandal ini. Pembentukan panja ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman. Pihak parlemen menegaskan bahwa pembentukan panja ini bukan sekadar formalitas politik, melainkan sebuah kebutuhan mendesak untuk mengawasi jalannya proses hukum secara ketat. DPR menduga kuat bahwa apa yang ditemukan oleh penyidik Polri di 13 lokasi kemarin barulah puncak dari gunung es, dan disinyalir masih banyak bunker-bunker harta karun tersembunyi lainnya, serta aset-aset gelap milik tersangka yang belum terendus oleh hukum. Panja Komisi 3 berkomitmen untuk memastikan polisi dan kejaksaan tidak ragu untuk mengejar dan menyita seluruh aset hasil kejahatan tersebut tanpa ada yang ditutup-tutupi. Kemarahan publik atas kasus ini juga terrepresentasi dengan sangat kuat di dalam ruang sidang parlemen di Kompleks Senayan, Jakarta. Suara-suara lantang yang menuntut keadilan tertinggi mulai bergaung kencang dari para wakil rakyat. Salah satu pernyataan paling keras dan menohok datang dari anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, Nasyirul Falah Amru, atau yang akrab disapa Gus Falah. Dengan nada bicara yang penuh kegeraman, Gus Falah secara terang-terangan menuntut agar mantan Jampitsus Febrie Adriansyah dijatuhi hukuman maksimal yang ada dalam sistem hukum pidana Indonesia, yaitu hukuman mati. Gus Falah menegaskan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Febrie bukan sekadar korupsi biasa, melainkan sebuah kejahatan luar biasa yang secara langsung telah merusak dan menyengsorakan hajat hidup orang banyak di seluruh pelosok negeri. Argumen Gus Falah bukan tanpa alasan yang mendasar. Perkara-perkara yang diduga menjadi ladang suap dan gratifikasi bagi Febrie adalah kasus-kasus kakap yang berdampak sistemik terhadap perekonomian dan stabilitas nasional. Salah satunya adalah skandal korupsi pengadaan batu bara PT PLN Persero yang beberapa waktu lalu menjadi penyebab utama terjadinya blackout atau pemadaman listrik total di berbagai wilayah strategis di Indonesia, yang melumpuhkan aktivitas ekonomi masyarakat dan merugikan negara triliunan rupiah. Selain itu, ada pula keterlibatan dalam manipulasi perkara korupsi di PT Asabri Persero periode 2020 hingga 2025 yang menghancurkan dana pensiun para prajurit TNI dan anggota Polri, serta kong-kali-kong penyelesaian utang PT CBS kepada anak usaha PT Krakatau Steel, yaitu PT Krakatau National Resources. Bagi DPR, fakta bahwa seorang pejabat tinggi kejaksaan yang seharusnya menjadi benteng terakhir keadilan justru memperjualbelikan hukum dalam kasus-kasus krusial tersebut adalah tindakan yang sangat menjijikan dan tidak bisa dimaafkan dengan hukuman penjara biasa. Hukuman mati dinilai menjadi satu-satunya jawaban yang adil untuk memberikan efek jera mutlak bagi siapa saja yang berani mengkhianati amanat konstitusi. Di tengah situasi politik dan hukum yang sedang memanas dan penuh dengan ketegangan ini, Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman, langsung menggelar konferensi pers resmi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada hari Sabtu, 11 Juli 2026. Dalam pernyataannya di hadapan puluhan awak media, Habibur Rahman mengeluarkan seruan penting yang ditujukan khusus kepada dua lembaga penegak hukum tertinggi di Indonesia, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Habibur Rahman secara tegas meminta agar Polri dan Kejagung tetap menjaga soliditas dan kekompakan institusi pasca penetapan Febrie Adriansyah sebagai tersangka. Ia mengingatkan dengan sangat serius agar kasus mega korupsi ini tidak boleh dijadikan bahan untuk menyulut konfrontasi, gesekan di lapangan, ataupun memicu bangkitnya ego sektoral antar lembaga penegak hukum yang dapat melemahkan agenda pemberantasan korupsi nasional. Habibur Rahman memberikan pandangan objektif bahwa kasus yang menimpa Febrie Adriansyah ini
harus dilihat secara jernih sebagai murni tindakan busuk dari seorang oknum pribadi. Tindakan kriminal yang dilakukan oleh FA sama sekali tidak boleh dipandang sebagai representasi dari kebijakan institusi Kejaksaan Agung secara keseluruhan. Menurutnya, institusi Kejaksaan Agung secara kelembagaan tetap memiliki ribuan jaksa yang jujur, berintegritas, dan berkomitmen tinggi pada hukum. Oleh karena itu, tidak boleh ada pihak-pihak yang mencoba membenturkan Polri dan Kejagung atas dasar persaingan kekuasaan. Negara Indonesia saat ini sedang membutuhkan kekompakan dan sinergi yang luar biasa erat antar aparat penegak hukum untuk bergerak maju dan menjaga stabilitas nasional dari rongrongan para koruptor. Konfrontasi ego sektoral antar institusi hanya akan membuat para mafia hukum tertawa lebar karena fokus aparat menjadi terpecah. Lebih lanjut, Habibur Rahman menekankan bahwa Polri, Kejaksaan Agung, hingga Tentara Nasional Indonesia harus tetap berada dalam satu visi, satu barisan, dan satu komando yang solid. Ketiga pilar pertahanan dan hukum negara ini wajib bersatu padu dalam mendukung penuh komitmen politik yang telah dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas praktik korupsi hingga ke akar-akarnya tanpa pandang bulu. Momentum kejatuhan mantan Jampitsus ini harus dijadikan sebagai titik balik bagi seluruh lembaga penegak hukum untuk melakukan evaluasi total dan pembersihan internal secara besar-besaran, bukan justru menjadi ajang saling serang antar korps. Demi menjamin agar proses hukum berjalan dengan sangat transparan, objektif, dan bebas dari segala bentuk intervensi emosional, DPR RI juga melayangkan desakan kuat kepada internal Kejaksaan Agung. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Ahmad Sahroni, menyatakan bahwa ini adalah saat yang paling tepat untuk melakukan aksi bersih-bersih di semua lini penegakan hukum tanpa terkecuali. Sebagai langkah konkret, DPR mendesak Jaksa Agung RI untuk segera membentuk tim penyidik independen internal yang diisi oleh figur-figur jaksa berintegritas tinggi yang sama sekali tidak memiliki afiliasi, kedekatan personal, maupun rekam jejak kerjasama dengan tersangka Febrie Adriansyah. Langkah ini dinilai sangat krusial untuk menepis keraguan publik dan memastikan bahwa proses hukum di dalam tubuh Korps Adiaksa berjalan dengan objektif, jujur, serta bebas dari konflik kepentingan. Kejaksaan Agung harus membuktikan kepada rakyat Indonesia bahwa mereka berani memotong tangan mereka sendiri yang sudah membusuk demi menyelamatkan seluruh tubuh institusi. Pada saat yang sama, komitmen untuk menuntaskan kasus mega korupsi ini secara transparan juga dikonfirmasi oleh pimpinan Komisi 3 lainnya. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Rano Alfat, memastikan kepada publik bahwa berdasarkan komunikasi formal yang telah dibangun, pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung telah mencapai kesepakatan bulat untuk membuka kasus ini seluas-luasnya ke hadapan publik. Tidak akan ada satu hal pun yang ditutupi, dan tidak akan ada oknum lain yang dilindungi jika memang terbukti terlibat dalam pusaran aliran dana haram Febrie Adriansyah. Kedua lembaga telah berkomitmen untuk bersinergi penuh demi memulihkan integritas penegakan hukum di Indonesia yang sempat terkoyak akibat skandal ini. Kini, proses penyidikan mendalam dan maraton yang digawangi oleh Kortas Tipikor Polri terus berjalan dengan intensitas yang sangat tinggi. Tersangka dokter telah mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya untuk mempertanggungjawabkan perannya dalam mencuci uang hasil korupsi. Sementara Febrie Adriansyah harus bersiap menghadapi ancaman hukuman terberat dalam hidupnya setelah resmi dicopot dari jabatannya dan digantikan oleh pelaksana tugas yang baru. Rakyat Indonesia kini berdiri mengawal penuh jalannya kasus ini, menuntut agar keadilan ditegakkan seadil-adilnya, dan berharap agar bunker-bunker harta haram lainnya dapat segera dibongkar demi mengembalikan kerugian negara yang telah dijarah oleh mereka yang berkhianat pada seragamnya sendiri. Kasus ini menjadi alarm keras bagi seluruh pejabat di Republik ini bahwa sepandai-pandainya menyimpan bangkai korupsi, baunya pasti akan tercium juga, dan hukum akan menjemput mereka dengan cara yang paling memilukan.
Dunia penegakan hukum di Republik Indonesia kembali diguncang oleh salah satu skandal korupsi paling menjijikan, paling masif, dan paling dramatis dalam sejarah modern bangsa ini. Hanya dalam hitungan hari, sebuah tabir hitam yang selama ini menutup rapat borok di dalam tubuh lembaga adiaksa terbuka lebar melalui sebuah operasi senyap berskala besar. Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Febrie Adriansyah, kini resmi menyandang status sebagai tersangka utama. Penetapan status ini bukan sekadar babak baru dalam pemberantasan korupsi, melainkan sebuah konfirmasi atas dugaan bahwa gurita mafia hukum masih mencengkeram posisi-posisi strategis penegakan hukum di tanah air. Kasus mega korupsi, suap, gratifikasi, serta tindak pidana pencucian uang yang melilit Febrie Adriansyah atau yang kini disebut sebagai tersangka FA, bersama seorang pihak swasta bernama Don Rito atau tersangka dokter, telah memicu guncangan hebat yang membuat publik terhenyak tidak percaya. Skandal ini pecah setelah tim penyidik gabungan dari Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kortas Tipikor Bareskrim Polri bersama dengan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya melancarkan rangkaian penggeledahan maraton yang sangat agresif. Sepanjang hari Rabu, 8 Juli 2026, hingga Jumat, 10 Juli 2026, petugas menyisir sedikitnya 13 lokasi strategis di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi atau Jabodetabek. Penggeledahan senyap namun masif ini pada akhirnya berhasil menyingkap tabir gelap kejahatan kerah putih dengan nilai yang sangat fantastis. Hasil temuan barang bukti dari rangkaian operasi di lapangan benar-benar mencengangkan akal sehat dan mengonfirmasi betapa rakusnya oknum yang selama ini dipercaya untuk memenjarakan para koruptor. Di rumah kediaman pribadi milik Febrie Adriansyah yang berdiri megah di kawasan elit Sentul, Bogor, Jawa Barat, tim penyidik gabungan berhasil menemukan sebuah brankas rahasia berukuran besar. Ketika brankas tersebut berhasil dibongkar secara paksa oleh petugas, di dalamnya ditemukan 7 buah koper berukuran besar yang tersusun rapi. Isi dari koper-koper tersebut sangat mengejutkan, yakni tumpukan emas batangan murni seberat 74 kg yang berkilau di bawah lampu penyidik. Tidak hanya emas batangan yang bernilai ratusan miliar rupiah, di dalam brankas rumah Sentul tersebut polisi juga menyita mata uang asing dalam jumlah yang sangat luar biasa. Petugas mengamankan uang tunai senilai $4.767.300 Amerika Serikat, kemudian lembaran uang tunai sebesar $14.083.800 Singapura, serta uang tunai rupiah senilai 100 juta rupiah. Tumpukan uang dan emas ini menjadi bukti otentik pertama betapa besarnya aliran dana haram yang masuk ke kantong sang mantan Jampitsus. Namun, kejutan terbesar dari operasi penggeledahan maraton ini tidak berhenti di wilayah Sentul saja. Fakta yang jauh lebih mencengangkan dan bernuansa layaknya film-film kriminal Hollywood justru terungkap di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Tim penyidik bergerak melakukan penggeledahan di Cafe The Clan Signature serta sebuah kantor penukaran uang atau money changer yang diduga kuat terafiliasi langsung dengan aktivitas pencucian uang para tersangka. Di lokasi ini, kejelian para penyidik Kortas Tipikor Polri benar-benar diuji. Setelah melakukan pemeriksaan fisik bangunan secara mendalam selama berjam-jam, polisi akhirnya menemukan sebuah ruang rahasia atau brankas tersembunyi yang dibuat dengan sangat rapi dan licik di balik lemari pajangan dinding. Lemari pajangan tersebut sekilas terlihat biasa saja dan menyatu dengan dekorasi ruangan, namun ternyata berfungsi sebagai pintu kamuflase yang baru bisa diakses dengan cara didorong menggunakan mekanisme tertentu. Ketika dinding lemari tersebut digeser, penyidik menemukan ruang tersembunyi yang menyimpan bunker harta karun ilegal. Di dalam bunker rahasia tersebut, tersimpan rapi tumpukan uang tunai dari berbagai mata uang dunia yang setelah dihitung secara cermat oleh petugas, total nilainya mencapai angka yang sangat fantastis, yakni sebesar 67,2 miliar rupiah.
Melihat skala kejahatan yang begitu kolosal, sistemik, dan melibatkan barang bukti bernilai ratusan miliar rupiah, Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia langsung mengambil langkah taktis dan bersikap tegas. Dalam hitungan jam setelah pengumuman resmi dari kepolisian, Komisi 3 DPR RI secara resmi langsung membentuk Panitia Kerja atau Panja Penegakan Hukum Khusus untuk mengawal skandal ini. Pembentukan panja ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman. Pihak parlemen menegaskan bahwa pembentukan panja ini bukan sekadar formalitas politik, melainkan sebuah kebutuhan mendesak untuk mengawasi jalannya proses hukum secara ketat. DPR menduga kuat bahwa apa yang ditemukan oleh penyidik Polri di 13 lokasi kemarin barulah puncak dari gunung es, dan disinyalir masih banyak bunker-bunker harta karun tersembunyi lainnya, serta aset-aset gelap milik tersangka yang belum terendus oleh hukum. Panja Komisi 3 berkomitmen untuk memastikan polisi dan kejaksaan tidak ragu untuk mengejar dan menyita seluruh aset hasil kejahatan tersebut tanpa ada yang ditutup-tutupi. Kemarahan publik atas kasus ini juga terrepresentasi dengan sangat kuat di dalam ruang sidang parlemen di Kompleks Senayan, Jakarta. Suara-suara lantang yang menuntut keadilan tertinggi mulai bergaung kencang dari para wakil rakyat. Salah satu pernyataan paling keras dan menohok datang dari anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, Nasyirul Falah Amru, atau yang akrab disapa Gus Falah. Dengan nada bicara yang penuh kegeraman, Gus Falah secara terang-terangan menuntut agar mantan Jampitsus Febrie Adriansyah dijatuhi hukuman maksimal yang ada dalam sistem hukum pidana Indonesia, yaitu hukuman mati. Gus Falah menegaskan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Febrie bukan sekadar korupsi biasa, melainkan sebuah kejahatan luar biasa yang secara langsung telah merusak dan menyengsorakan hajat hidup orang banyak di seluruh pelosok negeri. Argumen Gus Falah bukan tanpa alasan yang mendasar. Perkara-perkara yang diduga menjadi ladang suap dan gratifikasi bagi Febrie adalah kasus-kasus kakap yang berdampak sistemik terhadap perekonomian dan stabilitas nasional. Salah satunya adalah skandal korupsi pengadaan batu bara PT PLN Persero yang beberapa waktu lalu menjadi penyebab utama terjadinya blackout atau pemadaman listrik total di berbagai wilayah strategis di Indonesia, yang melumpuhkan aktivitas ekonomi masyarakat dan merugikan negara triliunan rupiah. Selain itu, ada pula keterlibatan dalam manipulasi perkara korupsi di PT Asabri Persero periode 2020 hingga 2025 yang menghancurkan dana pensiun para prajurit TNI dan anggota Polri, serta kong-kali-kong penyelesaian utang PT CBS kepada anak usaha PT Krakatau Steel, yaitu PT Krakatau National Resources. Bagi DPR, fakta bahwa seorang pejabat tinggi kejaksaan yang seharusnya menjadi benteng terakhir keadilan justru memperjualbelikan hukum dalam kasus-kasus krusial tersebut adalah tindakan yang sangat menjijikkan dan tidak bisa dimaafkan dengan hukuman penjara biasa. Hukuman mati dinilai menjadi satu-satunya jawaban yang adil untuk memberikan efek jera mutlak bagi siapa saja yang berani mengkhianati amanat konstitusi. Di tengah situasi politik dan hukum yang sedang memanas dan penuh dengan ketegangan ini, Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman, langsung menggelar konferensi pers resmi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada hari Sabtu, 11 Juli 2026. Dalam pernyataannya di hadapan puluhan awak media, Habibur Rahman mengeluarkan seruan penting yang ditujukan khusus kepada dua lembaga penegak hukum tertinggi di Indonesia, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Habibur Rahman secara tegas meminta agar Polri dan Kejagung tetap menjaga soliditas dan kekompakan institusi pasca penetapan Febrie Adriansyah sebagai tersangka. Ia mengingatkan dengan sangat serius agar kasus mega korupsi ini tidak boleh dijadikan bahan untuk menyulut konfrontasi, gesekan di lapangan, ataupun memicu bangkitnya ego sektoral antar lembaga penegak hukum yang dapat melemahkan agenda pemberantasan korupsi nasional. Habibur Rahman memberikan pandangan objektif bahwa kasus yang menimpa Febrie Adriansyah ini harus dilihat secara jernih sebagai murni tindakan busuk
dari seorang oknum pribadi. Tindakan kriminal yang dilakukan oleh FA sama sekali tidak boleh dipandang sebagai representasi dari kebijakan institusi Kejaksaan Agung secara keseluruhan. Menurutnya, institusi Kejaksaan Agung secara kelembagaan tetap memiliki ribuan jaksa yang jujur, berintegritas, dan berkomitmen tinggi pada hukum. Oleh karena itu, tidak boleh ada pihak-pihak yang mencoba membenturkan Polri dan Kejagung atas dasar persaingan kekuasaan. Negara Indonesia saat ini sedang membutuhkan kekompakan dan sinergi yang luar biasa erat antar aparat penegak hukum untuk bergerak maju dan menjaga stabilitas nasional dari rongrongan para koruptor. Konfrontasi ego sektoral antar institusi hanya akan membuat para mafia hukum tertawa lebar karena fokus aparat menjadi terpecah. Lebih lanjut, Habibur Rahman menekankan bahwa Polri, Kejaksaan Agung, hingga Tentara Nasional Indonesia harus tetap berada dalam satu visi, satu barisan, dan satu komando yang solid. Ketiga pilar pertahanan dan hukum negara ini wajib bersatu padu dalam mendukung penuh komitmen politik yang telah dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas praktik korupsi hingga ke akar-akarnya tanpa pandang bulu. Momentum kejatuhan mantan Jampitsus ini harus dijadikan sebagai titik balik bagi seluruh lembaga penegak hukum untuk melakukan evaluasi total dan pembersihan internal secara besar-besaran, bukan justru menjadi ajang saling serang antar korps. Demi menjamin agar proses hukum berjalan dengan sangat transparan, objektif, dan bebas dari segala bentuk intervensi emosional, DPR RI juga melayangkan desakan kuat kepada internal Kejaksaan Agung. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Ahmad Sahroni, menyatakan bahwa ini adalah saat yang paling tepat untuk melakukan aksi bersih-bersih di semua lini penegakan hukum tanpa terkecuali. Sebagai langkah konkret, DPR mendesak Jaksa Agung RI untuk segera membentuk tim penyidik independen internal yang diisi oleh figur-figur jaksa berintegritas tinggi yang sama sekali tidak memiliki afiliasi, kedekatan personal, maupun rekam jejak kerjasama dengan tersangka Febrie Adriansyah. Langkah ini dinilai sangat krusial untuk menepis keraguan publik dan memastikan bahwa proses hukum di dalam tubuh Korps Adiaksa berjalan dengan objektif, jujur, serta bebas dari konflik kepentingan. Kejaksaan Agung harus membuktikan kepada rakyat Indonesia bahwa mereka berani memotong tangan mereka sendiri yang sudah membusuk demi menyelamatkan seluruh tubuh institusi. Pada saat yang sama, komitmen untuk menuntaskan kasus mega korupsi ini secara transparan juga dikonfirmasi oleh pimpinan Komisi 3 lainnya. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Rano Alfat, memastikan kepada publik bahwa berdasarkan komunikasi formal yang telah dibangun, pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung telah mencapai kesepakatan bulat untuk membuka kasus ini seluas-luasnya ke hadapan publik. Tidak akan ada satu hal pun yang ditutupi, dan tidak akan ada oknum lain yang dilindungi jika memang terbukti terlibat dalam pusaran aliran dana haram Febrie Adriansyah. Kedua lembaga telah berkomitmen untuk bersinergi penuh demi memulihkan integritas penegakan hukum di Indonesia yang sempat terkoyak akibat skandal ini. Kini, proses penyidikan mendalam dan maraton yang digawangi oleh Kortas Tipikor Polri terus berjalan dengan intensitas yang sangat tinggi. Tersangka dokter telah mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya untuk mempertanggungjawabkan perannya dalam mencuci uang hasil korupsi. Sementara Febrie Adriansyah harus bersiap menghadapi ancaman hukuman terberat dalam hidupnya setelah resmi dicopot dari jabatannya dan digantikan oleh pelaksana tugas yang baru. Rakyat Indonesia kini berdiri mengawal penuh jalannya kasus ini, menuntut agar keadilan ditegakkan seadil-adilnya, dan berharap agar bungker-bungker harta haram lainnya dapat segera dibongkar demi mengembalikan kerugian negara yang telah dijarah oleh mereka yang berkhianat pada seragamnya sendiri. Kasus ini menjadi alarm keras bagi seluruh pejabat di Republik ini bahwa sepandai-pandainya menyimpan bangkai korupsi, baunya pasti akan tercium juga, dan hukum akan menjemput mereka dengan cara yang paling memilukan.
dunia penegakan hukum di Republik Indonesia kembali diguncang oleh salah satu skandal korupsi paling menjijikan, paling masif, dan paling dramatis dalam sejarah modern bangsa ini. Hanya dalam hitungan hari, sebuah tabir hitam yang selama ini menutup rapat borok di dalam tubuh lembaga adiaksa terbuka lebar melalui sebuah operasi senyap berskala besar. Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Febrie Adriansyah, kini resmi menyandang status sebagai tersangka utama. Penetapan status ini bukan sekadar babak baru dalam pemberantasan korupsi, melainkan sebuah konfirmasi atas dugaan bahwa gurita mafia hukum masih mencengkeram posisi-posisi strategis penegakan hukum di tanah air. Kasus mega korupsi, suap, gratifikasi, serta tindak pidana pencucian uang yang melilit Febrie Adriansyah atau yang kini disebut sebagai tersangka FA, bersama seorang pihak swasta bernama Don Rito atau tersangka dokter, telah memicu guncangan hebat yang membuat publik terhenyak tidak percaya. Skandal ini pecah setelah tim penyidik gabungan dari Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kortas Tipikor Bareskrim Polri bersama dengan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya melancarkan rangkaian penggeledahan maraton yang sangat agresif. Sepanjang hari Rabu, 8 Juli 2026, hingga Jumat, 10 Juli 2026, petugas menyisir sedikitnya 13 lokasi strategis di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi atau Jabodetabek. Penggeledahan senyap namun masif ini pada akhirnya berhasil menyingkap tabir gelap kejahatan kerah putih dengan nilai yang sangat fantastis. Hasil temuan barang bukti dari rangkaian operasi di lapangan benar-benar mencengangkan akal sehat dan mengonfirmasi betapa rakusnya oknum yang selama ini dipercaya untuk memenjarakan para koruptor. Di rumah kediaman pribadi milik Febrie Adriansyah yang berdiri megah di kawasan Elit Sentul, Bogor, Jawa Barat, tim penyidik gabungan berhasil menemukan sebuah brankas rahasia berukuran besar. Ketika brankas tersebut berhasil dibongkar secara paksa oleh petugas, di dalamnya ditemukan 7 buah koper berukuran besar yang tersusun rapi. Isi dari koper-koper tersebut sangat mengejutkan, yakni tumpukan emas batangan murni seberat 74 kg yang berkilau di bawah lampu penyidik. Tidak hanya emas batangan yang bernilai ratusan miliar rupiah, di dalam brankas rumah Sentul tersebut polisi juga menyita mata uang asing dalam jumlah yang sangat luar biasa. Petugas mengamankan uang tunai senilai $4.767.300 Amerika Serikat, kemudian lembaran uang tunai sebesar $14.083.800 Singapura, serta uang tunai rupiah senilai 100 juta rupiah. Tumpukan uang dan emas ini menjadi bukti otentik pertama betapa besarnya aliran dana haram yang masuk ke kantong sang mantan Jampitsus. Namun, kejutan terbesar dari operasi penggeledahan maraton ini tidak berhenti di wilayah Sentul saja. Fakta yang jauh lebih mencengangkan dan bernuansa layaknya film-film kriminal Hollywood justru terungkap di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Tim penyidik bergerak melakukan penggeledahan di Cafe The Clan Signature serta sebuah kantor penukaran uang atau money changer yang diduga kuat terafiliasi langsung dengan aktivitas pencucian uang para tersangka. Di lokasi ini, kejelian para penyidik Kortas Tipikor Polri benar-benar diuji. Setelah melakukan pemeriksaan fisik bangunan secara mendalam selama berjam-jam, polisi akhirnya menemukan sebuah ruang rahasia atau brankas tersembunyi yang dibuat dengan sangat rapi dan licik di balik lemari pajangan dinding. Lemari pajangan tersebut sekilas terlihat biasa saja dan menyatu dengan dekorasi ruangan, namun ternyata berfungsi sebagai pintu kamuflase yang baru bisa diakses dengan cara didorong menggunakan mekanisme tertentu. Ketika dinding lemari tersebut digeser, penyidik menemukan ruang tersembunyi yang menyimpan bunker harta karun ilegal. Di dalam bunker rahasia tersebut, tersimpan rapi tumpukan uang tunai dari berbagai mata uang dunia yang setelah dihitung secara cermat oleh petugas, total nilainya mencapai angka yang sangat fantastis, yakni sebesar 67,2 miliar rupiah.
Melihat skala kejahatan yang begitu kolosal, sistemik, dan melibatkan barang bukti bernilai ratusan miliar rupiah, Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia langsung mengambil langkah taktis dan bersikap tegas. Dalam hitungan jam setelah pengumuman resmi dari kepolisian, Komisi 3 DPR RI secara resmi langsung membentuk panitia kerja atau panja penegakan hukum khusus untuk mengawal skandal ini. Pembentukan panja ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman. Pihak parlemen menegaskan bahwa pembentukan panja ini bukan sekadar formalitas politik, melainkan sebuah kebutuhan mendesak untuk mengawasi jalannya proses hukum secara ketat. DPR menduga kuat bahwa apa yang ditemukan oleh penyidik Polri di 13 lokasi kemarin barulah puncak dari gunung es, dan disinyalir masih banyak bunker-bunker harta karun tersembunyi lainnya, serta aset-aset gelap milik tersangka yang belum terendus oleh hukum. Panja Komisi 3 berkomitmen untuk memastikan polisi dan kejaksaan tidak ragu untuk mengejar dan menyita seluruh aset hasil kejahatan tersebut tanpa ada yang ditutup-tutupi. Kemarahan publik atas kasus ini juga terrepresentasi dengan sangat kuat di dalam ruang sidang parlemen di Kompleks Senayan, Jakarta. Suara-suara lantang yang menuntut keadilan tertinggi mulai bergaung kencang dari para wakil rakyat. Salah satu pernyataan paling keras dan menohok datang dari anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, Nasyirul Falah Amru, atau yang akrab disapa Gus Falah. Dengan nada bicara yang penuh kegeraman, Gus Falah secara terang-terangan menuntut agar mantan Jampitsus Febrie Adriansyah dijatuhi hukuman maksimal yang ada dalam sistem hukum pidana Indonesia, yaitu hukuman mati. Gus Falah menegaskan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Febrie bukan sekadar korupsi biasa, melainkan sebuah kejahatan luar biasa yang secara langsung telah merusak dan menyengsorakan hajat hidup orang banyak di seluruh pelosok negeri. Argumen Gus Falah bukan tanpa alasan yang mendasar. Perkara-perkara yang diduga menjadi ladang suap dan gratifikasi bagi Febrie adalah kasus-kasus kakap yang berdampak sistemik terhadap perekonomian dan stabilitas nasional. Salah satunya adalah skandal korupsi pengadaan batu bara PT PLN Persero yang beberapa waktu lalu menjadi penyebab utama terjadinya blackout atau pemadaman listrik total di berbagai wilayah strategis di Indonesia, yang melumpuhkan aktivitas ekonomi masyarakat dan merugikan negara triliunan rupiah. Selain itu, ada pula keterlibatan dalam manipulasi perkara korupsi di PT Asabri Persero periode 2020 hingga 2025 yang menghancurkan dana pensiun para prajurit TNI dan anggota Polri, serta kong-kali-kong penyelesaian utang PT CBS kepada anak usaha PT Krakatau Steel, yaitu PT Krakatau National Resources. Bagi DPR, fakta bahwa seorang pejabat tinggi kejaksaan yang seharusnya menjadi benteng terakhir keadilan justru memperjualbelikan hukum dalam kasus-kasus krusial tersebut adalah tindakan yang sangat menjijikkan dan tidak bisa dimaafkan dengan hukuman penjara biasa. Hukuman mati dinilai menjadi satu-satunya jawaban yang adil untuk memberikan efek jera mutlak bagi siapa saja yang berani mengkhianati amanat konstitusi. Di tengah situasi politik dan hukum yang sedang memanas dan penuh dengan ketegangan ini, Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman, langsung menggelar konferensi pers resmi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada hari Sabtu, 11 Juli 2026. Dalam pernyataannya di hadapan puluhan awak media, Habibur Rahman mengeluarkan seruan penting yang ditujukan khusus kepada dua lembaga penegak hukum tertinggi di Indonesia, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Habibur Rahman secara tegas meminta agar Polri dan Kejagung tetap menjaga soliditas dan kekompakan institusi pasca penetapan Febrie Adriansyah sebagai tersangka. Ia mengingatkan dengan sangat serius agar kasus mega korupsi ini tidak boleh dijadikan bahan untuk menyulut konfrontasi, gesekan di lapangan, ataupun memicu bangkitnya ego sektoral antar lembaga penegak hukum yang dapat melemahkan agenda pemberantasan korupsi nasional.
Habibur Rahman memberikan pandangan objektif bahwa kasus yang menimpa Febrie Adriansyah ini harus dilihat secara jernih sebagai murni tindakan busuk dari seorang oknum pribadi. Tindakan kriminal yang dilakukan oleh FA sama sekali tidak boleh dipandang sebagai representasi dari kebijakan institusi Kejaksaan Agung secara keseluruhan. Menurutnya, institusi Kejaksaan Agung secara kelembagaan tetap memiliki ribuan jaksa yang jujur, berintegritas, dan berkomitmen tinggi pada hukum. Oleh karena itu, tidak boleh ada pihak-pihak yang mencoba membenturkan Polri dan Kejagung atas dasar persaingan kekuasaan. Negara Indonesia saat ini sedang membutuhkan kekompakan dan sinergi yang luar biasa erat antar aparat penegak hukum untuk bergerak maju dan menjaga stabilitas nasional dari rongrongan para koruptor. Konfrontasi ego sektoral antar institusi hanya akan membuat para mafia hukum tertawa lebar karena fokus aparat menjadi terpecah. Lebih lanjut, Habibur Rahman menekankan bahwa Polri, Kejaksaan Agung, hingga Tentara Nasional Indonesia harus tetap berada dalam satu visi, satu barisan, dan satu komando yang solid. Ketiga pilar pertahanan dan hukum negara ini wajib bersatu padu dalam mendukung penuh komitmen politik yang telah dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas praktik korupsi hingga ke akar-akarnya tanpa pandang bulu. Momentum kejatuhan mantan Jampitsus ini harus dijadikan sebagai titik balik bagi seluruh lembaga penegak hukum untuk melakukan evaluasi total dan pembersihan internal secara besar-besaran, bukan justru menjadi ajang saling serang antar korps. Demi menjamin agar proses hukum berjalan dengan sangat transparan, objektif, dan bebas dari segala bentuk intervensi emosional, DPR RI juga melayangkan desakan kuat kepada internal Kejaksaan Agung. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Ahmad Sahroni, menyatakan bahwa ini adalah saat yang paling tepat untuk melakukan aksi bersih-bersih di semua lini penegakan hukum tanpa terkecuali. Sebagai langkah konkret, DPR mendesak Jaksa Agung RI untuk segera membentuk tim penyidik independen internal yang diisi oleh figur-figur jaksa berintegritas tinggi yang sama sekali tidak memiliki afiliasi, kedekatan personal, maupun rekam jejak kerjasama dengan tersangka Febrie Adriansyah. Langkah ini dinilai sangat krusial untuk menepis keraguan publik dan memastikan bahwa proses hukum di dalam tubuh Korps Adiaksa berjalan dengan objektif, jujur, serta bebas dari konflik kepentingan. Kejaksaan Agung harus membuktikan kepada rakyat Indonesia bahwa mereka berani memotong tangan mereka sendiri yang sudah membusuk demi menyelamatkan seluruh tubuh institusi. Pada saat yang sama, komitmen untuk menuntaskan kasus mega korupsi ini secara transparan juga dikonfirmasi oleh pimpinan Komisi 3 lainnya. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Rano Alfat, memastikan kepada publik bahwa berdasarkan komunikasi formal yang telah dibangun, pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung telah mencapai kesepakatan bulat untuk membuka kasus ini seluas-luasnya ke hadapan publik. Tidak akan ada satu hal pun yang ditutupi, dan tidak akan ada oknum lain yang dilindungi jika memang terbukti terlibat dalam pusaran aliran dana haram Febrie Adriansyah. Kedua lembaga telah berkomitmen untuk bersinergi penuh demi memulihkan integritas penegakan hukum di Indonesia yang sempat terkoyak akibat skandal ini. Kini, proses penyidikan mendalam dan maraton yang digawangi oleh Kortas Tipikor Polri terus berjalan dengan intensitas yang sangat tinggi. Tersangka dokter telah mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya untuk mempertanggungjawabkan perannya dalam mencuci uang hasil korupsi, sementara Febrie Adriansyah harus bersiap menghadapi ancaman hukuman terberat dalam hidupnya setelah resmi dicopot dari jabatannya dan digantikan oleh pelaksana tugas yang baru. Rakyat Indonesia kini berdiri mengawal penuh jalannya kasus ini, menuntut agar keadilan ditegakkan seadil-adilnya, dan berharap agar bungker-bungker harta haram lainnya dapat segera dibongkar demi mengembalikan kerugian negara yang telah dijarah oleh mereka yang berkhianat pada seragamnya sendiri. Kasus ini menjadi alarm keras bagi seluruh pejabat di Republik ini bahwa sepandai-pandainya menyimpan bangkai korupsi, baunya pasti akan tercium juga,
dan hukum akan menjemput mereka dengan cara yang paling memilukan. Dunia penegakan hukum di Republik Indonesia kembali diguncang oleh salah satu skandal korupsi paling menjijikan, paling masif, dan paling dramatis dalam sejarah modern bangsa ini. Hanya dalam hitungan hari, sebuah tabir hitam yang selama ini menutup rapat borok di dalam tubuh lembaga adiaksa terbuka lebar melalui sebuah operasi senyap berskala besar. Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Febrie Adriansyah, kini resmi menyandang status sebagai tersangka utama. Penetapan status ini bukan sekadar babak baru dalam pemberantasan korupsi, melainkan sebuah konfirmasi atas dugaan bahwa gurita mafia hukum masih mencengkeram posisi-posisi strategis penegakan hukum di tanah air. Kasus mega korupsi, suap, gratifikasi, serta tindak pidana pencucian uang yang melilit Febrie Adriansyah atau yang kini disebut sebagai tersangka FA, bersama seorang pihak swasta bernama Don Rito atau tersangka dokter, telah memicu guncangan hebat yang membuat publik terhenyak tidak percaya. Skandal ini pecah setelah tim penyidik gabungan dari Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kortas Tipidkor Bareskrim Polri bersama dengan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya melancarkan rangkaian penggeledahan maraton yang sangat agresif. Sepanjang hari Rabu, 8 Juli 2026, hingga Jumat, 10 Juli 2026, petugas menyisir sedikitnya 13 lokasi strategis di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi atau Jabodetabek. Penggeledahan senyap namun masif ini pada akhirnya berhasil menyingkap tabir gelap kejahatan kerah putih dengan nilai yang sangat fantastis. Hasil temuan barang bukti dari rangkaian operasi di lapangan benar-benar mencengangkan akal sehat dan mengonfirmasi betapa rakusnya oknum yang selama ini dipercaya untuk memenjarakan para koruptor.